selesai katoni melo bentuk negara Indonesia dalam negara liberal atau melo mani negara Islam nak dupa-dupang sehingga ada gesekan pemimpin dengan orang-orang politik sehingga napasi pulung nih, tapi dia pakai istilah silaturahmi. Soekarno dia melo pakai istilah silaturahmi karena kalau silaturahmi biasa-biasa binasang. Jadi dia cari minta diberi istilah yang tidak biasa. Nah, maka jadi berilah nama pertemuan itu halal bihalal. Yeah. Jadi ya kuipat bicarogi halala tapi ada kalimat di halal. Jadi maka dia itu pandrita na rekomelo i bahasa paling pas ipake ko tumak bicarogi si halalakan ni supaya halalai. Makira to. Jadi si halalakan ni supaya halalai. Magi nakwaro angka tau mak jama tapi dia nasi sumpung atinna. Liman na misi sumpung. Mak jama sah tapi si gari gisin na. Istilahnya sekarang open house tapi dia tidak open heart. Yeah. Nah buka pintu na bolana tapi dia tak buka pintu atinna. Nah, tarima tamunna tapi dia tidak masuk ke dalam kalbunya. Nah sebab biasa ke masalahnya terutama biasa cale ede na terpilih. Yeah. Tapi dia tuh kagak kok di. Yeah. Jadi nareko angka masalah makoro kadangkala dia nirulet tarima. May biasa makadaki. Wat kaya kamaret jita sading. Kaya kamaret jimak dampang itay atau milo dampang. Ya. Maret jimak dampang itaw iya ko tahu pandrita ata justru sebaliknya. Yang berat itu minta maaf. Iya. Iya. Nah sebab jarat tolo milo dampang. Apa nanggak mana ngele na tujuh. Biasanya begitu. Jadi maka dia itu pandrita ia na angka tahu nanggak ia le na tujuh. Ia ko aturan agama kak dua mi. Ia ko idi tujuh. Berarti tahu salah. Kamu kira to? Ia ko tahu tujuh berarti dia salah. Aturan agama dua mi. Ia ko salah ki ilo adam pengi. Ia ko tahu salah adam pengi ni. Jadi ya ko ini salah, ilo dampengi. Kalau kita yang salah kita minta maaf. Tapi kalau orang yang salah maafkan dia. Makanya wa'afina aninnas. Aja tak ada suruh milo dampeng. Itu keliru ya. Jadi aja tak ada alena musuruh lo milo dampeng. Tanya ki puang. Puang ngimina suruh ki milo dampeng lo ko alena. Makanya itu disebut taubat. Paham ya? Jadi dia nawat ditisuruh teh maka ada suruh lo milo dampeng. Dewa dampeng ko dia nalawa. Itulah anggotanya ni belisi ya. Iya na pasabarangnya ibalisi na tamaranaka karena kesombongannya. Kang isure suju ko Nabi Adam to. Na dia na melo suju. Apa makada iya yase ka na Nabi Adam apa doko ka api ipancaji. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Saya diciptakan dari api. Tapi nakaji patasaupu ina yase mematita na api. Iya ko api ko madani. Manyamamuya toro tapi ana maraja. Maka seorang, kataw mako to, yung kuwato na mamangusaha bitsu mo pa, tuloy siya anggota mo, kisisan na maraja. Hindi na namelo, natunumanan niya ko si Dapena, setan niya to. Jadi nang kataw din na si Waya padan na rupataw, buka usaha, na din na salama kang yung anggota na, din na sigat tabatungan ng katistila na, taw sopeng agasan na, si Wata menre, tas siriw no. Jadi yan na ro istilay pake, iya ko api din uli posipa iya ro. Api itu ya namadan dia komadan nih magampamu ya tolo tapi ya nama raja natunu manang. Yang kedua tolak loko tanah itu kan tidak dia menumbuhkan. Iya iya kok api mate ya nang kagaga mutuni mangucapu tapi ya kok tanah deh. Yang ketiga tanah itu bisa dimasuki semua air bisa masuk udara bisa masuk api bisa masuk tapi dia tidak merubah dirinya tetap tanahmu materu. Dan apa yang masuk dia bisa tumbuh. Ya kau nggak tahu si bawa lena madece tahu ya na tu sifat na Nabi Adam. Ya nang nggak tahu si bawa lena tu lina kalesya minta ibalisi je tu. Tapi sifat nami kasifat nami tu. Jadi ya na dia may po sifat. Jadi aja tak ada ibalisi na banci po ng Allah Ta'ala. Sifat na tita nasabab peluk ko pi pancaji. Kemudian api itu tidak teguh. Boleh kenro-kenro niya lari lokiro.
Ya kumalat de angin pole lota lo rijangi pokoknya dia nang kena tenang. Ya nang katau makoti dega pandirian nakin reke dasa disarok itu lo. Dega ketanyangan na ibalis itu ya tuh. Nah, gitu. Itu dega ketanyangan nah. Nah, inilah sebenarnya hakikat kehidupan iya na Romelo yalah. Iya na sipak ta polo kotane. Maka dito pandita ya ko angka aga maja. Angka bangkai. Anu makabong macarepa makabong mabaw tunoy din natat de baw na. Patamay o kuwae din natat de baw na. Gatungin apa ni pwede mabaw. Tapi lemma igare. Tan natat de baw na. Jadi yari di sipat at yakong kaya lemma Nasabak pulok kita na. Aja tagatung ko hingin na iriangin na laman ito Yan na ito na makada. Aja mo pauwi lemma Yakong kaya mo runto. Lemma Aja na mo pauwi. Yan na ito sipat na tanay. Iya ko yari pa akin. Insyaallah salama ki. Makumuro kapang. Tasok pengi di. Mali si parape, malilu si pakainga, rabba si patokong, tas sila cakatanga. Ini kan makiro. Malilu si pakainga, ye ko takalupay na pakainga. Mainga ki. Sala ye tu kapang, paringarang. Mali si parape, batungan na yakonale solo tawe batungan na tasale tako mabela ni de, palipangi. Arap ba si patokong? Batungan na ko jati usaha na tawe bantoy. Yan na ito napaki China. Namude gaga na balu ko tumakutan ng kagakwaga na sa China. Angka? Apa si bawan na mabalu ako ro? Napat na saka ko gudangi. Natalipongin ni si Ban ng kagakong balong kay. Bawan nga. Makoro China. Yo pogi ede. Napudalalong tina sa umakasol dito na balugan ko radyo mo lang. Sesa mako. Itu kere. Tanya itawe malay istilah ta alena pigawi. Kita sebenarnya yang punya istilahnya tidak pakai. Na dinang kanali te daleta ya kibukarang ite lala dale na bukarang ipo ngalata lala dale liang dinang mungkin itu ni yero de panirule pakero maka dia kulepat tujuan ng idale pada tarupa tau 70 dale na bukarang ipo ngalata ala tuliasang idale tanala asang wala kada palay ko langganang maka ka pa natanya pa baluban ako sa periodo ang kaluran na nasang aja lalo malingi nomoro ito pa ako malingi nomoro manchi langganan na situ lari silangganan dinako iya itu ka sa periodo ka pa ko iya iya na tu ampay nareko ang kakalolo janda atau duda lay bukaran lala na wadi maibotingnya tu tawe itu sama dengan membangun 40 masjid iya tapi aja tak salah paham maka di Pak Bayi tadi betuangan nama pasisumpung gara-gara idi nasiala ya tawe makiro maknana angka kalolo lay patujuan ngi ada jero sana macam lang macam lang itu iya jadi itu pahalanya tinggi itu luar biasa pahalanya tasa kami makada iya kami na tu ampai dito kami ko deta benta masuruga iya itu situ kan nakanja itu to magalay mangurusu ako atong kami to pa nasang o makanya pa siya ano gitu makoro angka itu luar biasa pahalanya nasaba ibu karangi pintu deceng siaga egan na pintu deceng tak buka iya. Ini penting saya wasiatkan. Jadi aja tangga biasa, aja tangga biasa. Jadi ada ibadah-ibadah itu sederhana Pak, tapi hitungan luar biasa. Nilai pahalanya. Kemudian angka jihad desa na Nabi tak makada la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layalin. Angka tafsirnya gitu Pak, dia makada la yahillu lil muslimin tania golongan seleng. Berarti kutannya salah kapere itu. Angka to makada de la yahillu lil muslimin betungan na de paniasa salang nareko angka tau de na sewa dapadan na salang naliwang italungas so dito ka kasi salasalo ko di gaga duan rupa je itu istilah na biasa nasa dito je nasa si salos tas ya makorami pada moi masapo si samoy to maki maka de gurut ki aja dulu mo Yusuf kali si denreng iya ko melo ko de gagasus sama gampang ya robangi pakyo na maka da dampal ni tau sale ya ki ko sale lo dampak ko de nagasus ya ko maka we ya ji rosala lo ni melo dampak apa idi salah iyo po ko mama ko makoki maka dala alena ji rosalon na taru dampal ngi tapi iya mamilo dampangnya tanya tahu liang bawang namo tu bainewe namo anak namo bainewe namo anak nareko takko makuye
Rewa ki pole kantoro misalna. Rewa ki pole majama, rewa ki pole pasae, rewa ki pole jama-jamata. Natapalatu ki bolata, natapamanana baineta, di na pa jamanana. Dito na cara tapi noko paga. Kay kamapat dito chili. Inoko maga no poko na inoko. Pas puray man noko, tapamakboko ki, tapamakadaki. Wat dampengiron na aga na pausinin na baineko. Orang itu bisa diangkat menjadi wali oleh Allah. Iya. Makanya jalur muda jadi wali itu narekong karoan minta ko bainin. Iya. Iya. Banyak kiai itu tidak pada komite ko bainin. Banyak, iya, banyak. Kebanyakan termasuk guru kami ada beberapa itu kita. Iya, pokoknya ya na bainin na tapamamako. Agak. Magay karena memang ini dan itu jalur wali. Ketika istrimu memarahi kamu langsung makatani arom makadade. Wak dampeng kong ke atas sini na atas salan. Luar biasa itu Pak. Itu jalur cepat jadi wali. Yo pumiko mana na iba ini tulis sulak to matay. Ini le manca jadi wali itu. Ini jadi kuncinya. Iya. Tapi aja tuh sini nyata ala dasar bu terlewat di matu tuh lima noko. Napa tapi nang kurang ustas makanya ngerang makanya itu ustas. Iya ini jadi. Kenapa? Karena sebenarnya yang paling berat dalam agama itu, yang paling berat sebenarnya itu ihsan. Ya sang ihsan mapedecing. Iya ko al khair makan jami. Misal nama basa itawe mabasa toki mapasiwala deceng miyet. Tapi ya ko maseke ita na tumabasa yan tiasa makibwa deceng. Yan riasang ihsan. No? Napaujaki itawe tapi ilaw dong ang isalama itu ihsan itu. Yan na riasa mapedecing. O iro marajirajing. Marajirajing na sabang kong kakao din na pa dyan na paujaki. Din na pa dyan pokok na carita jaki macan ne. Ta carita kanja to siya lena. Kadawe kanja batuyano kasi makatubas sa. Tahu pa to kanja na tahu pa to sabara na. Tapi din na pa dyan natala jata. Magay orang itu yang disebut dengan ihsan. Magay na saba makibua idecing. Jadi din na wala idecing nih. Nah itu tingkatan paling tinggi na saba takwa itu melahirkan itu. Makanya itu puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang menafsirkan itu la'allakum mudah-mudahan. Ada yang menafsirkan la'allakum agar supaya. Kadena pada tuh. Ya kumakadai la'allakum mudah-mudahan engkau menjadi bertakwa berarti dia namanya mana na tahu puasa lolongan takwa. Pak makadami mudah-mudahan. Acio ko ujian mudah-mudahan lulus ko. Kira. Jadi ya ko dena ya mana tapi ya ko makadai la'allakum di situ maknanya adalah agar supaya kamu bertakwa berarti semua orang yang berpuasa pasti dapat takwa. Kayak si salah memang tuh. Jadi di menit temannya kayak kata pakai kira-kira. Tapi makadai to pandrita ko pahakiki. Iya ko mapuasa mo itaw na apa itu puasa di meto na pada ibadah lang. Satu-satunya ibadah yang memang untuk takwa itu cuma puasa. Apa namuyak katan ni makwa si baka romay ko de panabata dito mandre. Iya, namuyak katan ni namo jadi dita. Monro ko tutuli rate-rate ma de panabata Iya, padahal de gaga to mitay. Iya, de gaga. Makotoro ko to mandre subu tulita jangan dito pag natama subu dito pag natama subu ina to mita ula dah ko tamay. Padahal dito kan mitay. Kenapa? Karena itu memang merasa bahwa kita diawasi. Dia na batawe na to minum makadalabay. Seandainya itu yang dipakai menjual, maka daya ko kurang itimbang ako. Masolang nga. Masesa ka. Wai takwa memang. Idi paparoye ede ni tanda tangain ko de na si ko memang roay. Itulah takwa sebenarnya. Siya sampai jam mangaribit tadi ko tuwi lampu. Siya nrakang. Ha? Lalu, ya ko mati lampu. Lalu ba to? Mata na dua ada itu kan mitay. Iya, karena kita tahu bahwa Allah Maha tahu dan Allah melihat itu. Iya kapau jamai dua na dina tarimay salah-salah matoy. Dari sinilah ulama kita mengatakan, coba garek bawa ya roloko kehidupanmu. Iya na ro hakikat na isang sampajang. Iya na rompay pegay sampajak ko ramalangi, pegay tarawe ko ramalangi, pegay baca ko ramalangi. Pak cahaya mi itu mi Allah. Jinni cahaya, al-wudu'u nurun, al-ilmu nurun, as-salatu nurun, az-zikru nurun, as-sawmu nur. Cahaya mi, nasa baya ko suruga ka cahaya mi. Yan na to ampay ang katutok ko surimon rinasa nabita pada ulat tipu Kayak bulan purnama cahayanya kaya tau mata jawat tu
Dia panaloro nang kakumasigi. Ya ko bapitay nang kataw kuto ya to. Apa yung lipi na palaw? Makalay mamali yan ang kataw bapitay nang kayo taw kuto ya to. Pa yung lipi na palaw. Iya aja na yung lipo na pakulo. Ang kami man no, napamangulita. Orang itu akan diberi cahaya oleh Allah. Seperti bulan purnama. Yan na to ampay upasang. Biasa mapasang nga. Apalagi ni kan bagus. Palawangan na mga ribe isa ya ko dito lang manan na sampajangi mata jawat to sebelum asan. Ang usaha kang inang kecil diwat to Tonroy. No? Usaha kang inang kecil diwat to yang dari 5 salat, walaupun semua salat kan manasama na pa ano na pahala na manasama na akan sana kaidana. Tapi ang kedua sampajang makaliliang. Maju ka na makaliliang karena ibadahnya itu luar biasa nilainya. Maka dia nabita. Man shalla salatil isya'i bil jama'ati. Siapa yang salat isya berjamaah itu seakan-akan sholat nisful lail. Pada kumoto imas sampajat tahajud si puluhan nih. Yang kedua, man sholla sholatil subahi bil jamaati. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka itu sama dengan bangun satu malam penuh sholat karena Allah. Jadi maka daka iya Pak, magampang pada Lailatul Qadar to dinalalu tayo. Na makagampang ilulungan. Logi bawa masang pajangi sa berejama. Na pamasang pajang subuh berejama. Mana sa talulungan. Mana katana. Ada tingkatan yang paling tinggi itu. Tidak tidur satu malam. Tapi kadang rulay di. Pak Mika Tumi ipatuju. Ya kung puima wad di memang kapang. Si Bostas ya. Pada Mika Tumi jaman. Ya kung katuna ang kagame jaman kay jaman. Tidak mungkin sama orang. Makanya itu yang dilakukan. Ini dua sholat agak lain. Maksud saya ini agak lain. Tapi ya kung bicara waktu tahu ada waktu yang bisa istimewa itu. Antara maghrib dengan isya. Karena di waktu isya, kita bisa tinggal di masjid sesudah sholat maghrib. Aja tersalah masjid. Supaya kita iktikaf sekaligus menunggu waktu. Makanya waktu itu disebut awabin. Orang kembali. Karena dia mengurus pekerjaan dunia 1 hari penuh. Maka maghrib isya itu dia kembali ke rumah Allah. Tidak pulang. Ini riasat tau rewa. Iya. Jadi, tapi kau merepot wacara mama. Maka aja tengah jukur. Sesudah sholat maghrib jangan ki mengaji. Rogi ki. Biasa kan ada di situ, ada yang baca waqiah, ada yang baca yasin. Kecuali kalau misalnya malam Jumat baca kafir atau baca yasin ya tidak masalah dirutinkan. Tapi kalau saya bisa memilih, kalau ingin pilih, jangan kita mengaji antara maghrib dengan isya. Karena kalau kita mengaji di situ rugi ki. Magina rugi kalau kita cerdas beribadah ya, cerdas beramal istilahnya. Karena ada sholat di situ 6 rakaat yang disebut oleh Rasulullah sebagai sholat sunat awabin. Itu setara dengan sholat 12 tahun lamanya. Iya ko mangaji ki namo 10 gesok tabaca dia itu nule pada palanir. Nama kira. Atau bahkan seandainya ada orang mampu menghatamkan Al-Qur'an 30 juz antara maghrib dengan isya, itu belum bisa mengalahkan pahala sholat 6 rakaat di situ. Nah, sebab maka dia nabita, siapa yang sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, itu yang disebut sholat sunnah awabin, ada yang mengatakan sholat sunnah taubat. Itu setara dengan sholat 12 tahun tanpa berhenti. Dia pegaga tahu apa masam paja 10 ada tahu. 10 lagi 2 jak dia pegaga. Kecuali orang tertentu. Makanya itu setara dengan sholat sunnah 12 tahun non-stop. Kemudian diampuni dosanya 50 tahun. Yang biasa sampai sunat taubat karena bisa mengampuni dosa selama 50 tahun. Disebut awabin karena orang itu kembali dari pekerjaan dunianya menuju ke pekerjaan akhirat. Itu kuncinya Pak. Jadi makanya ibu-ibu kalau sudah sholat maghrib jangan ki mengaji. Kalau mau ki mengaji sebelum maghrib atau sesudah sholat isya. Di situ rugi ki. Saya tidak larang mengaji, cuma mengatakan kalau kita kejar pahala, rugi ki. Makiro, Pak namo tak baca 10 gesok dek nule pada ya rumah kada 10 atau masa peja sunnah diampuni dosa 50 tahun, tidak mungkin. Kan begitu. Makanya kita harus menempatkan ibadah itu kapan dikerjakan. Yang paling istimewa. Apalagi ini bulan Syawal. Di bulan Syawal ini ada satu sholat. Bisa digabung itu. Sekalian kerjakan 8 rakaat. Namanya sholat sunat utaqah. Ini di kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam kitab Al-Gunyah. Ini sholat sunnah utaqah. Tidak ada sholat yang Nabi bersumpah sampai 4 kali. Saya buka semua hadis Nabi. Tidak ada hadis yang dalam satu hadis Nabi bersumpah 4 kali mengulang sumpahnya. Kecuali sholat sunnah utaqah. Makanya itu ya Bu Pak. Kalau bulan Syawal. Saya tidak wanti-wanti puasanya. Saya langsung wanti-wanti sholatnya. Ini ada sholat sunat itu di bulan Syawal. Kalau sudah selesai Syawal tidak bisa dilakukan. Itu hanya 1 bulan saja waktunya.
Tidak bisa kerjakan setiap hari, bisa kerjakan sekali dalam satu pekan, bisa kerjakan sekali dalam saja bulan Syawal. Tapi abdolnya kalau mampu kerjakan setiap malam atau setiap hari. Jadi sekali saja sehari semalam. Itu disebut sholat sunnah utakah. Apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah yang mengutusku dan jiwaku berada di tangannya. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah utakah ini, maka pasti utangnya akan dia lunasi. Itu janji pertama Rasulullah. Jadi ya maka dia nabi tak nak kongka inrana pasti na palit pa itu inrana. Sebelum meninggal pasti lunas itu. Pasti bukara pintu dale untuk melunasi utangnya. Yang kedua, janji Nabi dan Nabi bersumpah, siapa yang melaksanakan sholat ini kalau dia punya penyakit, demi Allah pasti ada yang mengobati. Dan Allah bukakan siapa yang bisa mengobati. 3 hari yang lalu Pak, saya ditelepon salah satu jamaah. Itu yang punya penyakit kista dan kanker. Dia kena kanker rahim sekaligus juga kena kista. Jadi itu sudah dironseng dan laporan rumah sakitnya sudah ada. Dan dia mau dirujuk ke Makassar untuk berobat. Tapi dia yakin bahwa pasti ada yang bisa mengobati. Dia kerjakan sholat sunnah utakah ini. Dia hanya dapat itu tahun lalu itu 3 hari saja. Karena dia lihat ceramah saya itu di YouTube. Katanya saya lihat ceramah Pak Ustaz itu 3 hari masih ada Syawal 3 hari. Makanya saya sempat lakukan itu 3 hari Pak Ustaz. Dan apa yang terjadi? Itu dia bermimpi. Didatangi seseorang yang dia tidak lihat mukanya. Tapi itu hanya memegang perutnya. Dalam mimpinya, dia minta izin untuk dipegang perutnya. Kemudian dia pegang perutnya, kemudian dia remas, kemudian dia terbangun. Setelah terbangun, kemudian berangkat ke Makassar. Besoknya itu dia berangkat. Untuk dia bawa ke rumah sakit. Kemudian dironseng pakai X-ray. Dan ternyata itu penyakitnya tidak ada. Sampai dokter itu mengatakan katanya, dia telepon saya langsung. Dia mengatakan, kenapa dokter di sana itu bisa membuat laporan seperti ini, orang tidak ada penyakitnya, kenapa dibuatkan bahwa ada laporan penyakit? Dan ini bisa kita temukan di beberapa kitab, termasuk di Manul Qudamah. Diceritakan bahwa ada anak muda yang kena kanker mata itu di Mesir. Hanya diobati Manul Qudamah dalam mimpi. Karena anak muda ini sudah sholat subuh, dia tidur di tempat sholatnya, karena matanya dia sudah keluar biji matanya. Dan tidak ada dokter yang bisa sembuhkan. Dan Imam Qudamah sesudah bersolat subuh dia mengaji, tapi dia tertidur. Di saat dia tertidur, dia bermimpi didatangi Rasulullah, kemudian diberitahu, ini anak muda di Mesir kau ludahi matanya. Jadi di dalam mimpi itu dia ludahi matanya anak muda itu. Sekalinya anak muda ini juga bermimpi diludahi matanya. Itu di Mesir dan itu jaraknya kan kurang lebih 300 km. Kemudian dia usap matanya begini bangun. Dia usap matanya, itu biji matanya lari masuk. Dan itu penyakitnya hilang seketika itu. Ditanya oleh orang sekitarnya, keluarganya, siapa yang mengobati matamu? Dia bilang Manul Qudamah. Tidak ada yang percaya, karena jauhnya itu luar biasa. Dia mengatakan, jangan bohong, orang itu tidak pernah kasih. Dia bilang, tidak, dia mengobati saya. Sekalinya Manul Qudamah ditanya, apa yang dia bilang? Kalau anak muda itu bilang, saya yang mengobati dengan meludahi, itu benar. Karena saya bermimpi meludahi dia. Ia barakakna sampai sunnah utakah. Saya kerjakan sholat sunnah utakah itu, Bu, pas selesai di pesantren. Sudah dapat itu penjelasan dari ulama tasawuf, langsung saya amalkan. Kadang hanya 3 kali dalam bulan Syawal kalau kesibukan, kadang tidak. Karena ini 8 rakaat. Dan itu bisa dikerjakan antara maghrib dengan isya. Sekaligus diniatkan awabin. Bisa juga dikerjakan di waktu duha. Bisa juga dikerjakan di waktu tahajud. Tinggal kita pilih di mana pas bisa kita kerjakan. Iya, bukan setelah sholat tahajud. Kita niatkan sholat utakah sekaligus sholat tahajud. Kita niatkan duha sekaligus sholat utakah. Kita niatkan awabin sekaligus utakah. Cuma awabin itu 6 rakaat. Tinggal ditambah nanti 2 rakaat. Cuma surahnya tidak bisa dirubah. Itu surah Al-Ikhlas 15 kali setiap 1 rakaat. Itu tidak bisa diganti. Nah, makanya kita sholat sunnah duha tetap baca, niatkan duha, cuma surahnya jangan diganti. Itu baca Al-Ikhlas 15 kali. Kemudian yang ketiga, Nabi bersumpah, wallahu binafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, yang mengutusku, siapa yang mengerjakan sholat ini kemudian melakukan perjalanan untuk mencari rezeki, maka pasti dia berhasil. Makanya natu nasa tomato teriolo, maka darewa ko manlepa Idul Fitri, asam pajangan ni sebelum lo kusompa. Ya natu nasuri, maka da jami asam pajangan, namu cica mi mujama jokano. Berhasil ko kusomparam. Ya biasa mi natuntun, maka da yang membaca, namu cica mi jama. Nasuruh ni joka itu. Yan na nakadang ka to sampajan na pasompa. Jadi itu kuncinya. Makanya ulama kita, saya betul-betul Pak, di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika menemukan penjelasan-penjelasan itu luar biasa.
Dan itu banyak buktinya. Ada beberapa jamaah memang. Dan saya alami beberapa kali. Terus terang saya pernah kena penyakit itu Pak Bu. Ini tahadus minimah. Saya pernah kena penyakit itu 15 hari sampai tidak pergi sholat Jumat. Karena itu tidak bisa bangun. Semua badan itu kuning. Dan itu tidak bisa bangun. Kalau saya bangun itu kayak room itu terbalik. Itu 15 hari. Tapi itu pas COVID. Tapi saya tidak kena COVID. Tapi itu pas puncak-puncaknya COVID. Jadi saya itu tidak anukan. Saya mengatakan enggak. Saya kerjakan sholat sunnah utaka. Tidak mungkin penyakit ini tidak ada obatnya. Dan apa yang terjadi? Ada salah satu ulama saya tidak pernah ketemu. Dia cuma berbahasa Arab ketika dia mengucapkan salam kemudian mengajarkan sesuatu. Itu dia pesankan dia begini. Ada air sam-sam di atas lemarimu itu di kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah ada itu di lemarimu di luar. Campur air sam-sam itu dengan air hujan baru kau minum. Itu obatnya penyakitmu. Cuma ulama itu, tidak apa-apa saya sebut namanya, saya tidak pernah ketemu. Dia adalah Syekh Hisham Ka'bani. Dia tinggal kayaknya di Amerika, tapi sangat terkenal di sana. Dia adalah salah seorang guru sufi. Dia itu adalah dari tarekat Haqqaniyah. Jadi Syekh Hisham Ka'bani itu yang datang sampai istri itu kaget karena dia sampaikan bahwa kau itu terangkat di atas tempat tidur. Saya bangun langsung kasih tahu, kasih saya ada air sam-sam di situ. Ibu bilang, enggak ada, sudah habis. Saya bilang ada di situ. Betul ada sedikit, ada kayak setengah gelas. Saya bilang ambil air hujan di luar. Dia baru saya campur, saya minum. Besok paginya itu saya sudah pergi ceramah takziah di Pindrang. Hilang, warna kuning itu malam hilang. Sampai badan itu yang tidak bisa bangun itu hilang. Saya mengatakan ini berkahnya utaka. Karena beberapa kali saya rasakan itu Pak. Makanya saya itu setiap tahun itu wanti-wanti itu. Bukan puasa sunnahnya, tapi saya wanti-wanti sholatnya. Saya rugi betul kalau tidak kerjakan itu. Karena ini sholat sunnah karamah sekaligus sholat sunnah yang sangat luar biasa manfaatnya Pak. Makanya saya wasiatkan kerjakan itu. Itu 8 rakaat. Enaknya kalau di duha, karena kita bisa niatkan duha. Kan 8 rakaat jadi juga duha tuh. Itu kerjakan. Cuma 2 rakaat 1 salam. Bisa juga 4 rakaat 1 salam. Cuma kalau 4 rakaat 1 salam agak berat karena lama. Karena kita baca surah Al-Ikhlas 15 kali sesudah Fatihah itu 15 kali. Setiap 1 rakaat. Ya, rakaat kedua 15 kali lagi surah Al-Ikhlas. Jadi selama rakaatnya itu Al-Ikhlas semua. Dan setiap 1 rakaat itu 15 kali. Jadi itu dibaca 2 rakaat 30. Karena 15. Dan itu 8 rakaat. Nggak lama Ji, nggak lama itu Pak. Cuma Al-Ikhlasnya itu di setiap baca surah Al-Ikhlas itu diawali dengan basmalah. Jadi magampak kau masam pajangi 5 tabana tapake. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad. Ini saja. Tapi ada ulama kita mengajarkan enggak begitu. Ada yang tidak pakai itu. Ada yang pakai surah Al-Ikhlas di matanya sebelah kanan, baru mata kiri, baru telinga kanan, baru telinga kiri, baru hidung, baru mulut, baru tangan, kiri kanan, kaki kiri kanan, depan belakang, samping kiri, samping kanan, baru dirinya. Pas 15. Ada yang pakai itu. Jadi iya, dia anak kedo 5 aku ya roh, dia anak aku. Iya, jadi dia sudah tidak pakai tangan. Jadi dia itu khatamkan Al-Qur'an untuk dirinya sekaligus. Itu membaca surah Al-Ikhlas 15 kali, tapi itu dalam sholat. Iya. Niatnya tetap 2. Kita niatkan usolli sholat suratul utaka wa duha rakaataini. Iya. Jadi kita anukan niat 2 double niatnya. Iya. Kalau tahajud ya niatkan sholat tahajud sekaligus utaka. Kalau di maghrib antara maghrib isya kita niatkan awabin sekaligus niatkan utaka. Kalau kita mau tunggal tidak usah sholat duha. Saya bilang tidak usah sholat duha, saya cukup sholat utaka. Niatkan saja sholat sunnah utaka. Karena kalau saya sudah sholat di sini sudah ikut juga duhanya. Karena sholat di waktu duha. Kan begitu. Iya. Makanya orang sholat di waktu duha itu ada sholat sunnah taubah 2 rakaat, baru sholat sunnah hajat 2 rakaat. Kan begitu. Tapi dia sholat duha juga. Karena dia di waktu duha. Karena waktunya itu kita sholat makanya disebut waktu duha. Sholatnya. Iya. Iya. Sama Ji, usolli sholat sunnatul utaka wa tahajud lillahi ta'ala. Begitu. Iya, pakai waw aja. Kalau tidak bisa bahasa Arab, maka bani wakate masam paja sunnah utaka kasih basam paja tahajud karena pong Allah ta'ala. Selesai. Ya kalau dia natule mula si matu ya roka dora rakaat 3 kampa kada bani pada miro na yoloi pong Allahu akbar. Ya kalau dia mau patul le bakundru to. Iya. Itu anunya Pak. Ini sholat sunnahnya jarang. Saya terus terang sampaikan, itu jarang penceramah mau bahas itu. Karena yang keempat itu ada sumpahnya Nabi yang keempat. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah utaka ini, maka Allah akan memberikan ilmu hikmah. Nah,
Jadi kalau mau mendapat ilmu dari, termasuk ilmu laduni itu kan ilmu hikmah. Kalau mau masuk min ladunna ilma, dapatkan ilmu laduni, itu sholat ini. Kalau kita punya urusan, nah sudah buntu tidak ada yang bisa bantu bertawassul nih. Muncul itu. Muncul. Makanya ulama sebut ini sholat sunnah karamah. Itu fid dunya wal akhirah. Karena orang yang punya utang, orang yang pergi mencari rezeki, orang yang punya penyakit, orang yang punya masalah, itu semua. Dan itu digantung hanya di satu sholat. Itu di bulan Syawal. Makanya sholat sunnahnya bulan Syawal inilah disebut dengan sholat sunnah utakah. Dan itu tidak bisa dikerjakan di luar Syawal. Selesai bulan Syawal, tidak bisa. Karena hanya sholatnya bulan Syawal. Iya utakah. Ya metomi ulah Syawal. Ya naliwang. Isabaran nih. Dia nama di pajama. Karena tidak ada lagi sholatnya itu. Kalau sudah. Nanti Syawal lagi tahun depan baru bisa kerjakan. Nah, tapi ada doanya itu. Ada zikirnya. Kalau selesai 8 rakaat, kita baca. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim 70 kali. Baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad juga 70 kali. Namo dena tilodo kupurai karena sholat ini yang menjadi doa. Ya, kalau mau berdoa sebenarnya ulama kita tidak menganjurkan doa. Karena dia sudah jadi doa. Ia memetoro fungsinya sampai jangi. Jadi itu untuk penyakit. Yan ang kataong kalasan na, kalasata, ang katanga doktoroe. Atau ang kalasata, detis sangi makada, lasaaga. Pura ni masapa ni maga makada madisa, kada aga jelasaku, mampresa ka degaga misang, tajame sampai jangi. Pasti ada syarat. Dibukakan itu. Makada yawat diburai. Aku apa burana. Itu sudah terbukti oleh para ulama. Jadi saya kini betul itu Pak. Dan itu tidak kurang dari 10 jamaah yang menelpon itu kasih tahu saya. Kadang ada beberapa kali mau ketemu itu hanya untuk mengucapkan terima kasih Kak. Yang penting kau sudah ambil di YouTube itu sudah selesai. Pak itu tidak usah. Iya. Kenapa? Karena memang itu Pak, luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani itu Sultanun Aulia, makanya dia kasih masuk di kitabnya itu Al-Gunyah. Itu semua hadis-hadis yang dia masukkan di situ tidak sembarang. Kita ini penceramah Pak, baca hadis itu ambil dari kitab. Baca hadis itu ambil dari guru. Kalau ulama Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengambil hadis itu dia hadapkan dulu ke Nabi. Seperti Imamul Ghazali, dia tidak menulis satu hadis pun di dalam kitab Ihya itu kecuali dia sudah mimpi ketemu Rasulullah. Jadi dia mengatakan saya tidak menulis satu hadis pun di dalam kitab Ihya kecuali saya sudah hadapkan ke Rasulullah bahwa benarkah engkau mengatakan ini ya Rasulullah. Nanti Rasulullah mengiyakan baru dia tulis. Coba yo di makadami hadis sabong kaji hadis tidak tahu itu makanya ulama-ulama kita itu sungguh luar biasa Pak. Kemudian bertapatato ia ulangnya ini bulan April. Enggak? Bulan April ini disebut oleh Nabi sebagai bulan Naisan. Naisan itu adalah bulan April, bulan keempat. Jadi tadinya bulan Hijriah ya, Miladiyah. Makanya hitungannya Miladiyah, makanya disebut bulan Naisan. Biasanya bulan Naisan ulang April. Karena Januari, Februari, Maret, April. Ini adalah bulan air hujan yang bisa jadi obat. Yan itu ampai, apalagi ko bosi bani Jumay. Pasti bosi ko Jumay, ko ulang apay pa. Degaga kampo, din akan bosi ko ulang apay. Konon rimo ito. Karena itu adalah obat yang turun dari langit. Yan ang kakampo, din akan bosi ulang apay. Maka dito pandete sala itu kampungnya, ang kalasa matuk kutumalada. Iya. Jadi, makanya kalau hujan di bulan 4, itu jangan ambil dari ujung atap. Langsung tada dari langit. Paling bagus itu pakai baskom besar. Yang tidak pernah dipakai. Paling bagusnya itu pakai kantong plastik. Supaya tidak menyentuh ember atau baskon. Dibungkus kantong plastik. Jadi air hujan itu kena plastik. Baru kita tinggal gunting nanti ambil pindahkan ke botol aqua. Baru didoakan. Itu yang disebut dengan air Al-Quran. Oh ini luar biasa Pak manfaatnya. Saya itu setiap tahun. Baru tahun ini saya suruh ibu menadah. Karena saya belum sempat baca. Yang tinggal sedikit waktunya. Ini tanggal berapa ini? Iya. Jadi tada langsung air hujan dari langit. Kemudian bacakan. Yang pertama, ingat jangan baku tukar ya. Yang pertama surah Al-Fatihah. Itu 70 kali. Diawali terus dengan basmalah. Tapi dibaca di saat tidak ada suara. Jadi kalau misalnya bagusnya itu kalau orang sudah tidur. Dan kita membaca itu dengan mengeluarkan suara ke air. Iparing kalingay we air rusak deh. Kalau Bapak pakai air botol aqua begini baru kita bacakan. Kalau dibacakan suratul Fatihah itu, dilihat itu air berubah. Kalau sambil dibacakan itu, kalau sudah sampai 50 dibacakan, sampai 40, 50 itu sudah mulai berubah warnanya. Itu dari kuning itu menjadi bening.
Sambil dibacakan itu. Makanya itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, itu mesti 70. Bacakan suratul Fatihah 70. Surah Al-Ikhlas 70. Al-Falak 70. An-Nas 70. Ayat kursi 70. Dan Al-Kafirun 70. Itu baru jadi obat. Nah, ada yang menutup salawat 70, ada juga yang tidak. Ya. Jadi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, ayat kursi, Al-Kafirun. Baru ada yang tutup salawat. Ada juga yang tidak. Cukup sampai Al-Kafirun. Itu masing-masing 70. Dan dibaca tuntas baru pindah. Dan itu harus 1 kali duduk. Tidak boleh bilang baca dulu saya potong. Besok lagi dilanjut. Itu tidak bisa. Dan tidak boleh juga dibaca oleh 2 orang. Misalnya maka data sipolo tak ya jolok baca. Matu ini kau lanjutkan. Itu tidak boleh. Tapi bisa diminum siapapun. Barakana ya wena sanabita ya kong katau pura mabai ni malaki na degaga bijana suruh minum. Suruh minum. Kalau dia minum itu pasti isyarat langsung. Ia kau minum itu selama 7 hari setiap pagi dan sore. Ia kau biasa itu kalau dia sudah minum 3 hari 4 hari itu sudah ada isyarat. Menipi didatangi anak laki-laki. Kalau dia bermimpi didatangi anak laki-laki, suruh sapa anak arwani na piarai, kemudian dikasih keturunan. Kalau dia bermimpi melihat anak perempuan datang, suruh mencari anak perempuan dia pelihara dulu. Baru dikasih anak perempuan. Tapi kalau dia bermimpi hamil kemudian hilang, berarti memang ditakdirkan tidak bisa punya keturunan. Tidak usah berusaha. Itu isyarat langsung itu. Itu dari ayat Al-Quran. Dan orang yang minum ini kata Nabi, itu tidak akan kena penyakit ganas sampai 1 tahun ke depan. Jadi namoto madisin minutoi. Ternyata malasa. Supaya dia terhindar dari penyakit selama 1 tahun. Ini air Al-Quran Bapak ya. Disebut Nabi air Al-Quran itu air hujan di bulan Nisan. Makanya dia mengatakan baru saja Jibril datang kepada aku dan memberikan aku obat. Nah, itu air hujan di bulan April. Makanya dalam hadis itu di bulan Nisan. Nah, bulan Nisan itu bulan April. Makanya ya cede, mudah-mudahan kamu Pak Bosi. Yang mikode nagaga sabara. Dan itu harus ditanda langsung dari langit. Jadi itu luar biasa manfaatnya itu Pak. Itu air hujan itu diminum. Nah, untuk Pak Burame Matomi. Orang yang tidak punya keturunan suruh minum itu. Orang yang punya penyakit kong kala satta. Dokter tidak tahu, itu juga kita minum. Dan ini bersamaan Pak. Dia di bulan 4 sekaligus kenanya juga Syawal, bulan Syawal. Itu luar biasa. Makanya saya nukan kalau ada kesempatan masih ada hujan sebelum selesai bulan 4, itu enggak susahnya, cuma susahnya enggak bisa didoakan di luar bulan 4. Jadi doakan di dalam bulan 4 memang. Kalau misalnya mak ada terakhir nang kabosi, namo dia mega. Namo makumi. Kan kalau dijadikan obat itu biar 1 teguh saja. Dia tuh mesti makan data sikaca payina cica yinu tidak, jangan. Tapi itu air, kalau kita sudah doakan tadi itu 70-70, kita simpan sampai 10 tahun itu tidak berlumut. Sampai 10 tahun tidak berlumut. Air galon itu kalau disimpan 8 bulan itu sudah berlumut. Kalau air Al-Quran itu tidak. Biar 10 tahun tidak berlumut. Dan dia lebih bening daripada air aqua. Itu tidak dipanaskan kalau mau diminum. Karena hilang memang baunya. Itu makanya disebut air Al-Quran. Saya tahun lalu itu doakan saya di Wamena. Di Papua. Saya sudah kasih tahu jamaah cara mendoakan, tapi dia cuma tak ada air hujan, dia tidak doakan. Dia bawa ke saya bilang mati nih. Sampai itu penuh botol aqua itu di dalam kamar. Saya bilang belikan ke ember besar. Karena tidak bisa didoakan satu-satu. Saya bilang belikan ember besar. Jadi dia kasih ember besar itu yang kayak drum. Jadi saya pakai kursi plastik itu duduk sila di atasnya baru doakan. Tumpahkan semua ke situ. Harus saya doakan. Itu mulai dari jam 2, jam setengah 2 malam. Itu sampai imsak baru selesai. Itu. Tapi ada beberapa memang yang mengambil itu untuk obat kanker. Dan itu sembuh betul Pak. Saya kemarin di acaranya KKS Sopeng di Makassar. Itu ada salah satu dari jamaah Sopeng yang kasih tahu. Saya ini Pak Ustaz kena penyakit. Dan itu diponis. Bahwa umur hanya sekian. Tapi setelah dia minum itu. Dia bilang ini sudah 4 tahun umur saya Pak Ustaz lewat dari apa yang ditentukan oleh dokter. Dan penyakit itu hilang. Itu berkahnya itu air Al-Quran. Makanya 2 hal ini jangan tinggalkan di bulan ini. Ya, jadi ini ilmu yang saya kasih ini ilmu mahal Pak. Ini mahal ini. Jadi karena ini bisa diajarkan ke anak-anak kita. Ajarkan ke anak-anak kita karena itu manfaatnya luar biasa. Saya pribadi itu merasakan luar biasa. Ya, jadi terutama kalau ada orang tidak bisa bicara di depan umum. Ada anggota dewan di sama bawa sambutan.
Suruh kerjakan sholat sunnah utaka itu biar sekali saja. Ya. Itu kuncinya. Jadi ada beberapa memang amalan-amalan itu Pak yang sungguh sangat luar biasa. Tapi ini bersamaan nih dengan bulan Syawal, sholatnya yang dengan juga di bulan April ini luar biasa. Ini sudah, wah sudah 1 jam ini. Kemudian ada puasa di sini. Puasa kita, nulis kada selesai. Puasa sunnah Syawal, kan? Iya puasa ibu, kama kadami nabita. Siapa yang puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ditambah 6 hari di bulan Syawal. Apaan itu? Ditambah 6 hari di bulan Syawal. Itu seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Ada yang salah paham. Dia kira 6 hari puasa di bulan Syawal itu sama dengan puasa 1 tahun. Itu keliru. Apa mereka salah paham itu? Nah saya mana rupi jama, aja mana tu mampu ramalan. Dan nami itu sona na pada kusitaungnya. Nang itu si ulang itu nasi ramalannya. Nah begitu. Makanya hadis itu bersambung. Siapa yang puasa di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Kenapa bisa sama dengan 1 tahun? Kan ibadah itu, maka dia Allah Ta'ala manja bil hasanati falahu asru amsalihah. Nanigi-nigi tau pigaw cik di deceng 10 tu polena. 10 pamalakna. Jadi ya ramalannya ka 30 sona. Ikali 10, makanya 300. Ya anangnya sona ulas sawal ikali 10, 60 na. Berarti 360. Nalalan na si taungnya 360 na so. Tapahan nih. Makiro perhitungan na makanya makanya kita puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Maka dawasanya 20 mesera puasa aku stas. Iya na tu ampai maka day ulama pahat desa iya ko 20 asera puasa aja na to manre na to loma lepa nasaba lay hitung icik di puasa ya tu. Iya miko ganna i puasa 30 isunakan i manre na paloma lepa. Makanya ko Idul Adha denawat di to manre disunahkan tidak makan. Kalau Idul Adha, nasabah 8, 9, 10 Zulhijjah itu diniatkan puasa, disunahkan puasa. Jadi 8 Zulhijjah puasa, 9 Zulhijjah puasa, 10 Zulhijjah puasa. Tapi 10 na Zulhijjah puasa na gang kami malepa. Yan atau boleh malepa atau mandrena. Itu sama dengan 1 puasa. Makanya ko Idul Fitri di narekogan na ipuasa 30 disunahkan makan. Nareko 20 asera disunahkan tidak makan. Boleh pi malepa na pemandre. Ganda di 30. Ini tidak masalah. Yang tidak tahu. Tapi itu ulama hadis. Kalau ulama fikih tidak. Selamanya Idul Fitri makan. Selamanya Idul Adha tidak makan. Nah itu kalau ulama fikih. Tapi kan mah itu 10 30 tahu iya. Iya naro na ulama hadis kan ka. Iya ro makanya nabita kan. Iya nala dasar makanya. Iya ro ko Idul Adha kadenan rete nalo malepa. Karena itu terhitung 1 hari puasa. Karena di situ disunahkan puasa 3 hari. 8, 9, 10. Jadi nan rekon lay malepa berarti itu terhitung 1 hari puasa. Jadi aku Idul Fitri na denagan na puasa mo 30. Neko pagan na 30 aja mo andre mo malepa. Tapi haram kita puasa di hari Lebaran. Haram kita makanya gang kami boleh malepa ya to rewa na. Pemandre na. Itu. Jadi itu yang dianukan ulama. Makanya ulama fikih dengan ulama hadis di situ berbeda. Iya, ya tidak niat, tidak usah niat. Iya. Sama aja kalau Idul Adha tidak niat itu. Gitu. Itu anunya makanya ulama-ulama kita kan berbeda sama aja dengan ulama hadis dengan ulama fikih ketika bertanya tentang sholat sunnah duha siaga maksimal na duha ya ke ulama hadis maksimalnya 12 rakaat iya ke ulama fikih maksimal 8 ya nak cara memakai duha itu maksimal 12 rakaat berarti itu dia pakai ulama hadis pendapatnya ulama hadis kalau dia mengatakan maksimal 8 berarti dia pakai ulama fikih karena Nabi sholat sunnah duha 8 rakaat. Tapi kenapa ada 12? Karena ada hadis Nabi. Siapa yang sholat 12 rakaat istiqomah, maka dibangunkan istana di dalam surga. Jadi makanya itu masing-masing beda. Kalau saya Pak tidak masalah. Yang penting sholat sunnah duha. Yang parah itu dia nak duha apa mapangewang. itu yang jadi masalah. Makanya puasa sunnah. Bagaimana? Ada masalahnya biasa. Ibu-ibu, perempuan. Kita kan ustaz punya puasa qadha. Nah belum bisa selesai. Nah tinggal sedikit misalnya. Karena hadis mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Berarti puasa apapun yang kau lakukan yang penting di bulan Syawal itu sudah menggugurkan puasa Syawal. Artinya apa? Sudah dapat pahala puasa Syawal. Makanya puasa qadha di bulan Syawal itu sudah gugur di puasa Syawal tak.
puasa Senin Kamis kena juga itu. Kan begitu bagi laki-laki. Misalnya dia Rone mah puasa Senin Kamis di bulan Syawal. Itu sudah jatuh puasa Syawal. Artinya sudah ikut dapat pahala puasa Syawal. Bagi ibu-ibu puasa qada. Misalnya ada 5 qada puasanya. Kerja kami itu puasa qada tadi bulan Syawal. Dia tidak usah lagi puasa Syawal karena sudah berpuasa di bulan Syawal. Tabahan ya. Talolongannya palana puasa Syawal. Tapi tidak usah niatkan puasa Syawal. Cukup niatkan puasa qada. Tabahan ibu. Makarani bu, magampan nih. Cek dek mana hati ya. Nah, itu ulama kita karena hadis mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Artinya yang penting ulah Syawal, makanya tidak usah berturut-turut, tidak usah makan mesti ini mesti enggak. Ya kok tanggal sidi, napa tanggal 5, napa tanggal 8, dia mah gagah. Yang penting bulan Syawal. Nah, jadi itu penting saya sampaikan supaya ibu-ibu tidak terbebani. Itu pendapat ulama Syafi'iyah. Ulama mazhab Syafi'i. Maka daya desa di melomo pak mapuasa Syawal namun tu puasa kadaku ini mani tidak masalah. Nah, itu. Cuma ada ulama membolehkan magai karena hadisnya tadi mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, kan begitu. Makanya ada beberapa kaidah itu yang ulama kita sudah rincikan. Jadi jadi beban. Tapi ada masalah Pak Bu. Tapi ini tidak masuk di ilmu fikih. Saya itu biar berpuasa ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Tapi ini karena mursyid kami menyampaikan dan saya juga harus sampaikan seperti itu. Saya itu kadang kalau puasa sunnah, tapi bukan puasa fardu. Ada kalau mau puasa sunnah, kemudian tiba-tiba ada undangan perjamuan. Kita ditamu, saya pasti batalkan puasa. Namo reveng, saya batalkan puasa. Misalnya mau puasa sunnah, kemudian pas angka boti mangoldi, saya kasih itu, saya makan, saya tidak puasa. Walaupun saya dari pagi puasa sampai duhur, sudah duhur dipanggil, saya akan makan. Itu tidak bisa dijadikan patokan. Tapi alasannya ulama kita ada yang melakukan itu. Dan termasuk saya punya alasan itu. Memakan jamuan itu ketika kita sebagai tamu itu wajib. Sedangkan puasa yang kau lakukan adalah sunnah. Coba. Ketimbang nih kali. Memakan jamuan itu kan wajib. Sedangkan puasa yang kau lakukan adalah sunnah. Kayak kamu pada yolo. Sunnah itu wajib. Itu wajib. Ya kan begitu. Nah, makanya ulama-ulama sufi itu begitu. Walaupun dia puasa kemudian ada panggilan tiba-tiba. Tapi jatuh si takal lagi. Wah Pak Buti anu kamu puasa jolo. Tak kasih ya. Jangan, tak boleh. Itu yang biasanya misalnya tiba-tiba ada. Kita puasa tidak ada perencanaan apa. Kemudian langsung ada yang ini. Iya. Jadi itu memakan jamuan orang itu. Iya. Kecuali puasa fardu, jangan. Puasa wajib, jangan. Aja tuh kita kena wang, kena lalang deh. Namo ramalakong kada. Buka saja. Nggak boleh. Itu hanya di saat kita puasa sunnah. Kalau nasar nggak boleh. Pokoknya semua puasa wajib itu nggak boleh. Nah, hanya yang sunnah karena pertimbangan ulama kita. Itu alasannya Bu. Tapi kalau kita pun tidak berbuka tidak masalah. Cuma ada ulama yang pakai itu. Jadi jangan nanti salahkan. Maju ustaz syukur nak makan puasa kak mapi ronandre Pak beli tuh. Kayak seperti itu. Nah, beli ustaz nak. Tadi makan puasa mapi letuk ronandre boy. Nah, itu kuncinya. Jadi kadang-kala kita tidak bisa menimbang. Saya dulu kan begitu. Oh, ternyata. Termasuk Habib Umar bin Hafiz, saya dapat kabar itu dari salah satu muhibbin beliau. Dia itu puasa dari Yaman. Tiba di Pekalongan itu asar. Jadi dia itu puasa dari Yaman puasa. Nggak makan dan nggak makan sehingga dia nggak makan. Sekalinya orang yang mau Habib yang mau ditempati rumahnya itu iromenon bulan letu nasarangnya andre jadi orang bembe maka dia ropang anu yang mengurus nasang Habib itu puasa agak nasang tanya wali ko den andre ya kalau lati bola aku na den andre tanya wali dia tiba itu jam 4 lewat hampir setengah 5 dihidangkan makanan dia makan padahal puasa dari pagi tadi ya aku ini makan tanggung kita tek 5 nih ada di si jam nih tapi tidak dia makan. Itu bukan mempermainkan puasa ya. Bukan menganggap bahwa ini puasa lebih rendah daripada jamuan. Tidak. Tapi karena dia melihat hukumnya. Iya. Ada ulama mengatakan kau sudah dapat pahalanya. Pahala puasamu sudah sampai. Itu jadi tapi aja tuh sini kalian nyuruh karena memang Pak Butiano karena kasih Pak Berasanji batu ke rumah puasa si Kajolo. Itu enggak boleh. Makanya di kalangan ulama kita itu jadi ya kong kena jama atau pandrita memang kadang-kala itu kita standarnya kita tidak tahu. Saya sering begitu dulu. Magi guru taja aku. Kenapa guru tak begini? Padahal itu ada alasannya semua. Cuma karena ilmu kita tidak sampai ke sana.
Yang sekarang ini kan banyak begitu. Cede-cede apa salah, cede-cede mana kayak topade teman kemakoro. Iya. Termasuk kemarin kasusnya Pak. Yang banyak mencibir itu. Siapa namanya nih yang Ustaz Gondrong ini? Gus Miftah. Gus Miftah yang bagi-bagi uang itu. Kan banyak orang yang cibir itu. Padahal itu banyak orang tidak tahu latar belakangnya. Karena ketika dia dipanggil ceramah kemudian dikasih amplop dinampakkan kemudian disoting. Maka dia mengatakan ini bukan uang saya. Maka dia bagi-bagikan ke masyarakat. Secara terbuka. Karena kau kasih saya terbuka, saya akan serahkan terbuka. Bahwa tugasku sudah selesai. Coba. Itu yang banyak orang tidak tahu. Yopi, makanya mana Ustaz masuk terbuka-buka makor. Itu kan banyak orang tidak tahu. Iya, tidak paham. Ini yang banyak orang anukan. Dia mengatakan untuk tidak jadi fitnah, tapi ternyata tetap jadi fitnah. Kan begitu. Iya. Jadi dia lebih menyelamatkan diri karena dia sudah punya pertanggungjawaban nanti. Karena dia berikan saya secara terbuka begitu dan ini seakan-akan seperti sogokan, makanya saya kembalikan. Dan saya punya mursyid itu memberitahu seperti ini. Dia dulu itu datang seorang pejabat bawa uang 1 kopor. Minta didoakan untuk jadi pejabat di provinsi. Dia doakan, dikasihlah uang. Maka disogoi, maka akan asal. Dia cuma bilang begini. Dia terima, saya terima uang pemberianmu ini yang 1 kopor. Baru dia buka, oh ya betul uang. Baru dia kasih tahu. Sekarang ini uangku bukan uangmu, tapi saya kembalikan. Minta bagikan kepada orang yang tidak mampu, tapi bukan uangmu yang kau bagikan, uangku. Tapi dia melo marah. Saya tidak mau ambil. Saya sudah terima. Makanya saya kembalikan, tapi bagikan ke yang berhak. Tapi bukan uangmu yang kau bagikan, uangku. Tapi kau dapat pahala karena kau yang bagikan. Sudah. Jadi itu ulama kita melepaskan diri dari hal-hal seperti itu. Cari cara itu. Ibu pilih makna hade nana lengi je. Ada begitu. Oh itu fatal itu Pak. Iya kesempatan. Makanya ada hal-hal itu yang kita di luar dari apa yang kita anukan. Makanya jangan, apalagi sekarang, jangan cepat memponis sesuatu ketika dilihat di potongan-potongan video. Jangan. Ini yang banyak merusak kita. Inilah pentingnya. Ini yang terakhir penutup. Ini sudah 1 jam lebih. Inilah pentingnya berhalal bihalal. Iya. Nasabah iya rupuah saya kangen kelegai. Gibah itu pasti. Gibah. Kamaki. Kalau memang orang itu jelek kemudian kita mengatakan jelek, itu gibah. Tapi kalau orang itu baik kemudian kita mengatakan jelek, itu fitnah. Coba. Jadi ya kumaku memang nih salah toy. Denak ko salah memang nih. Jadi agak boleh diam. Ina tu nakada ogi ulawang ni mamako salah kay mana na. Iya. Salakay betul kan na salakay mariawan ini len ako mamako ko aman nih. Jadi makanya bibir itu 2 temboknya Pak. Lidah itu 2 temboknya. Yang pertama 2 bibir dengan gigi. Iya. Jadi kenapa lidah ini? Karena ini lidah yang biasa menyakiti. Makanya dikasih 2 pagar. Pagar gigi dengan pagar bibir. Supaya dia tidak keluar seenaknya ngomong. Kenapa kita juga dikasih 2 mata, 2 telinga, kemudian 1 hidung, baru hidung ini di mulut ini dibawa. Kenapa ini mata di depan 2-2? Kenapa bukan disimpan 1 di belakang? Supaya dia natok gili kung kagaga tuh. Kung kagaga ketirian ni mundri. Pak Nabi kan begitu. Pandangan ke depannya sama dengan yang ke belakang. Tidak ada bedanya. Tapi magi di mata tercit layoloman di 2. Itu artinya selalulah engkau melihat ke depan. Tapi leher ini dikasih lentur supaya sesekali bisa melihat ke belakang. Pelajari masa lalumu tetapi tetap kau tetapi ke depannya. Kemudian kenapa 2 mata 2 telinga? Itai kiri kanan. Ang kalinga kiri kanan. Aja mu pauwi na rekumajai nyawana tawe. Makanya mulutnya itu berada di bawah hidung. Itu kuncinya. Pada itu ketemu jelok tangan begini kan Pak jelok. Kan kehe. Talu mangolok ko ini. Keci di. Ya kip jelok tahu jako. Tagili ni gare. Talu ni jata ini. Talu tulok ko ini. Tahu jaki na sabay risan yan umajani pa umupa. Tahu jaki na sabay paujai tawe. Yang ketiga tahu jaki na sabay isan ni jana deni pada cengi. Kenapa itu tindo 5 makohe. Magay, ingerang si rupa mi tumonroy pole. Tapi aja tak lagi maka dah tahu jako. Apa jelok mana ni maka. Kada malamanan. Itu falsafah. Makanya kita itu diciptakan begitu Pak. 2 do cili kiri kanan. Aja na si wali memang kalinga. Ya nabi takong kasaba malapor atau pemakre. Ya lapor ulira nga. Ni poda makoko je gare. Tapi dia nak krayado makala. Napa si lolong. Apa dia itu gak tahu mangga isalali na nanggaman at 7. Ang kalinga kiri kanan. Aja na ta si wali. Mako kataw macaritangi maka makoyano. Makomoki. Pura niya romato toli. Kakalinga toy. Oli ato to. Ya ko si wali me. Na tumakada paki do cili mo kiri kanan.
i dua matamu, kemudian aja mau pau inare kumajai nyawana tahu. Pakuru sumanga inapa mau pau. Itu kuncinya. Kanya lidah ini dibentengi dua tembok. Satu tembok gigi, satu tembok mulut. Aja tuli kapau-pau. Makanya kecap aja manom. Itu kuncinya ya. Penutup, saya wasiatkan bahwa satu kunci dalam kehidupan Pak Bu. Komeki salama. Demi bawang. Iya bawang. Hati. Iya kutulen ni matoro iya aman nih. Istilahnya guru tamakada iya tahu malapa ya tinna tu iya na tu tahu salama. Namun dia namanya kode tu le moto masam paja tahaju aja nah. Ya kode tu le masam paja sunah awabing aja nah. Ya kode tu le masam paja sunah aja nah. Yang penting masam japar luki. Ya kode tu le mapa masih dakai aja nah. Ya kode tu le cidi bawang. Atita tajagai. Tarekat yang paling berat itu adalah menjaga kalbu. Iya nanti apa pedang tema karena dia mulai moto masam paja tahaju aja nah. Yang penting mulai jaga biye. Iya na tu 5 namo atita dia tak selesai pada tak rupa tahu isa surugan. Itu aja Pak. Ina tu ampe ko tumi matin ri lodong ati lodong sini na isa na kampung na salama ilodong sini na kampung ang kata salanya na dampung ko pong alatala na paki matinro. Oy. Nyaman na taw maki tu moto imatu ni lodong ati salama sini na natumpuki pakita ni tete masa malalang. Puta pa salama kasi nang pendek ang inali na wadi nang kakandaraan na paki. Yite ma motor ti lodong ang inangoto yite ma ngoto ilodong inenre dali na yite malasa. Bunga yite ko tu bunga moto ero ko masuki pole ni tapay lodong ang. Makade guruta yan ang kataw berlakukan perjalanan allu natumpuki pakita pamulo ni lodong salama yaitu papasempo dali. Jaran naruntuk tahu. Ite tema balu-balu ti lodongin nan redale na. Yo pidi ngita balu-balu keset tu ganggu mabalu pasai-sai kita nama kabela lo mabalu mana ka kono mabalu. Iya. Angka 40 na saja keset nala ni nau tu betul dia malas tu betul anu. Dia kagak. Jangan berbaik sangka lah terus kemudian palapari ati tak ti lodong pada tarupa tahu. Iya na tu pas sidaka dia kagak capuna. Iya. Nah, iya na tu nakada balik bunga moto ko kalau na tumpuki pakita langsung ni lodong. Insyaallah papa salama itu ya kuya tu tapake malapa dega ka kung kasusah malaikat milodongan aja kami tahu itu di kuncinya mega tu tahu milo makadage baca na tu salama ya bana tu na yan tu pakai salama makanya lada apa ya ko tilodongan ite men redale na masabu malaikat milodongan manci jisasi tilodongan ite salama malaikat itu milodongan ite salama ya ko to moto tu tapak kata ingarawe malasi sa dianu apa tilodongan ni malaikat milodongan itu nak ada guru tu ko milodong ko sogi na de mulai sogi lodongan bari bulang sogi rubay pa dongan mo. Iya, malaikat apa ko milodong ko. Yo pwede ko to milodong pag rugi ka po kato beli bola ko uwi kan na. Iya, saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik. Deto tu na mega Pak Bu, yang penting kawat dia kata ni mas. Apalagi kalau di perantauan itu banyak hal yang kita harus anukan. Aja tak sia-siakan kehidupan tak. Kita memang hanya sekali hidup. Tapi ketika mengisinya dengan baik insyaallah. Maka dakat tiyak si dikunci no pasangin tayo pa. Aki buaki dece mataru. Ya kuyero dece ngita pigaw ede na nilay tawe. Maka daki upakan jaki bate ko sa di matumaling. Makjama ka anak guru ka tulupakan jaki. Na de na sasuai gaji ko si bawa bate ko makjama. Ajak tamaselang. Karena itu dijanjikan oleh Nabi. Jika pekerjaanmu tidak sesuai dengan apa yang kau dapatkan. Maka Allah akan menutupi dengan rezeki yang lain dari jalan yang lain. Tapi nareko makjama ki biasa-biasa. Na mega dale tapole. Abuk min kana tajama na mega dale tapole. Talaha na tawe. Mega mi matala. Tapi Allah akan mencabut dia dari arah yang lain. Sehingga itu tidak akan cukup. Yan na ito na maki kato makana mega jasa. Di mo pula magi. Hindi kami monro. Magi jipe batu ko mahonor-honor. Gana walya nga nung malima to kaano. Magi majipe enes na. Na di na tuli inram man eh. Di na baraka. Sisalan. Karena memang begitu. Iya. Ako nito monro. Tapi dito gago ko din. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi angka tu dua telu agaga ukui Indonesia nacatuskan tau pandri teh termasuk istilah halal bihalal. Yang pertama mapaki istilah iye yana itu salah satu ulama muassis yang bernama Kiai Wahab Hasballah. Permintaan Presiden Soekarno. Sebab ya biasa negara angka masalah. Penjajahan belum selesai. Yang katoni melo bentuk negara Indonesia dalam negara liberal. Atau melo mani negara Islam. Nggak dupang. Sehingga ada gesekan. Pemimpin dengan orang-orang politik. Sehingga napasi pulung nih. Tapi dia pakai istilah silaturahmi. Soekarno dek namelo pakai istilah silaturahmi karena kalau silaturahmi biasa-biasa binasang. Jadi dia cari minta diberi istilah yang tidak biasa. Nah, maka jadi berilah nama pertemuan itu halal bihalal. Yeah.
Jadi ya ku ipat bicarogi halala tapi ada kalimat di halal. Jadi maka dia itu pandrita na rekomelo i bahasa paling pas ipake ko tumak bicarogi si halalakan ni supaya halalai. Ano makira to? Jadi si halalakan ni supaya halalai. Magi nakwaro ang kataw majama tapi dia nasi sumpung atin na. Liman na mi si sumpung. Majama sa tapi si garigi isin na. Istilahnya sekarang open house tapi dia tidak open heart. Yeah. Nabuka pintu na bolana tapi dia tak buka pintu atin na. Tarima tamunna tapi dia tidak masuk ke dalam kalbunya. Nah sebab biasa kemasalahna terutama biasa cale ede na terpilih. Tapi dia to gago ko di. Jadi nareko angka masalah makoro kadangkala dia nirulet tarima. May biasa makadaki. Wat kaya kamaret jita sading. Kaya kamaret ji mak dampang itay atau milo dampang. Maret ji mak dampang itaw iya ko tahu pandrita ta justru sebaliknya. Yang berat itu minta maaf. Iya. Iya. Nah sebab jarat tolo milo dampang apa nanggak mana ngele na tujuh. Biasanya begitu. Jadi maka dia itu pandrita iya na angka tahu nanggak iya le na tujuh, iya ko aturan agama kak dua mi. Iya ko idi tujuh berarti tahu salah. Kamu kira toh? Iya ko tahu tujuh berarti dia salah. Aturan agama dua mi. Iya ko salah ki ilo adam pengi. Iya ko tahu salah adam pengi ni. Jadi ya ko idi salah ilo adam pengi. Kalau kita yang salah kita minta maaf. Tapi kalau orang yang salah maafkan dia. Makanya wa'afina aninnas. Aja tak ada suruh milo adampeng. Itu keliru ya. Jadi aja tak ada alena musuruh lo milo adampeng. Tanya ki puang. Puang ngimina suruh ki milo adampeng lo ko alena. Makanya itu yang disebut taubat. Paham ya? Jadi dia nawat ditisuruh teh maka ada suruh lo milo adampeng. Dewa adampeng ko dia nalawa. Itulah anggotanya ni belisi. Iya na pasabarangnya ibalisi na tamaranaka karena kesombongannya. Kang isure suju ko Nabi Adam to. Na dia na melo suju. Apa makada iya yase ka na Nabi Adam. Apa doko ka api ipancaji. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Saya diciptakan dari api. Tapi nakaji patasaupu ina yase mematrita na api. Iya ko api ko madan ni. Manyamamuya toro tapi ana maraja. Maka seorang kataw mako to yoko watu na mausaha bicu mo pa atau si anggota mo kisisan na maraja. Dia na melo. Natunumanan niya ko si dapena. Setan niya to. Jadi nang kataw din na si Waya padan na rupataw. Buka usaha. Na din na salama kang yang gotana. Din na sigat tabatukan ng katistila na. Tau sopeng Aga sana. Siwata menre. Tasiriw no. Jadi yan na ro istila ipake. Iya ko api din ule posipa iya ro. Api itu yan namadan dia ko madan ni. Magampa mo ya tolo. Tapi yan na maraja. Natunumanan. Yang kedua, kalau ko tanah itu kan tidak, dia menumbuhkan. Iya, iya kok api mate, ya nang kagaga mutuni mangucapu. Tapi ya kok tanah deh. Yang ketiga tanah itu bisa dimasuki semua, air bisa masuk, udara bisa masuk, api bisa masuk. Tapi dia tidak merubah dirinya, tetap tanah muimat terus. Dan apa yang masuk dia bisa tumbuh. Ya kok nggak tahu si bawa lena, madece tahu yan na to sipa na Nabi Adam. Yan ang kataw si bawale na to linakalesya mita ibalisi je itu. Tapi sipa na mi. Kasipa na mi to. Jadi yan na may po sipa. Jadi aja tak kada ibalisi na banci po ng Allah Ta'ala. Sipa na tita. Nasabak pulok ko pancaji. Kemudian api itu tidak teguh. Boleh kenro-kenro nginya lari lokiro. Ya kumalak de nginya pole lota lo rijangi. Pokoknya dia nang kena tenang. Yan ang kataw makoto di kapandirian na kenro-kenro nasa disarok ko ito lao. Deka katanyangan na ibalisi to ya tu. Gitu. Itu na. Deka katanyangan na. Nah, inilah sebenarnya hakikat kehidupan. Iyan na Romelo yala. Iyan na sipa ta pulok ko tanah. Maka dito pandrita iya ko angka agaga maja. Angka bangkay. Ano makabong macarepa makabong mabaw tunoy din natat de baw na. Patamay o kuwa din natat de baw na. Gatungin apa ni pede mabaw. Tapi lemma igare. Tan natat de baw na. Jadi yari di sipa tati akong kajalam mai. Nasabak pulok kita na.
aja tagatungo ko ngingin na iriangin na lamano ito we. Yan na ito na makada, aja mo pauwi, lamay. Ya kung kaya mo runto, lamay, aja na mo pauwi. Yan na ito sipa na tanay. Iya ko yaroy pa akin, insya Allah salama ki. Makumuro ka pang, tasapin di. Mali si parape, malilu si pakainga, rabba si patokong, tas sila cakatanga. Ini ka makiro. Malilu si pakainga, ye ko takalupay na pakainga. Mainga ki. Sala ye tu kapang, paringarang. Mali si parape, batungan na yakonalay solo tawe, batungan na tasale tako mabela ni de, palipangi. Arap ba si patokong? Batungan na yako jati usaha na tawe bantoy. Yan na ito napaki China. Namude gaga na balu ko tumakutan ng kagakwaga na sa China angka. Apa si bawan na mabalu ako ro. Napat na saka ko gudangi. Natalipongin ni si ban ng kagakwang balong kay bawang nga. Makoro China yo pogi ede. Napodalalam tina sa umakas dito na balugan ko radyo mo lo. Sesa mako. Itu kere. Tanya itawe malay istilah ta alena pigawi. Kita sebenarnya yang punya istilahnya tidak pakai. Na dinang kanali te daleta, ya kibukarang ite lala dale, na bukarang ipo nga lata lala dale liang. Dinang mungkin itu. Na iro de panirule pakero. Maka dia kulepat tujuan ng idale padat tarupa tau, 70 dale na bukarang ipo nga lata ala. Tuliasang idale, tanala. Asang, nakada palay ko langganang, makay ka pa, natanya pa baluban ako sa periodo. Ang kaluran na nasang jalalo mo lang, inomoro ito, pa ako maling inomoro, mancha langganang na situ, lari si langganang dinako. Iya. Itu ka sa periodo ka pa ko? Iya. Iya na tu ampay nareko ang kakalolo, janda atau duda. Lay bukaran lala na wadi maibotingnya tu tawe, itu sama dengan membangun 40 masjid. Iya. Tapi aja tak salah paham maka di Pak Bayi tadi. Betuangan na mapasisumpung. Gara-gara idi na siala ya tawe. Makiro maknana. Ang kakalolo lay patujuan ngi ada jero sana macam lang. Ya itu kan. Macam lang itu. Iya, jadi itu pahalanya tinggi. Itu luar biasa pahalanya. Tasa kami makada iya kami na to ampai idi to kami ko deta minta masuruga. Iya itu situ kan nakanja na to magalay mangurusu ako atong kami to pa sang. Oh makanya pa siya ano yan. Gitu. Makoro angka. Itu luar biasa pahalanya. Nasaba ibu karangi pintu deceng siaga egan na pintu deceng tak buka. Iya. Ini penting saya wasiatkan. Jadi aja tangga biasa, aja tangga biasa. Jadi ada ibadah-ibadah itu sederhana Pak, tapi hitungan luar biasa. Nilai pahalanya. Kemudian angka jihad desa na Nabi tak makada la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layalin. Angka tafsirnya gitu Pak, dia makada la yahillu lil muslimin tania golongan seleng. Berarti kutannya salah kapere itu. Angka to makada de la yahillu lil muslimin betungan na de paniasa salang nareko angka tau de na sewa dapadan na salang naliwang italungasoy. Dito ka kasi salasalo ko di. Talaga. Duan rupa je itu istilah na biasa. Nasa dito je nasa si salos tas yang makorami. Pada mo masa posisi mo ya tu. Iya. Maki maka de gurut ki aja dulu muin Yusuf kali si denreng iya ko melo ko de gaga susah magampang ya robangi pakyo na maka da dampel ni tau saleh ya ki ko sale lo dampak ko de naga susah ya ko maka ya ro salah lo ni melo dampel apa idi salah iyo po ko mama ko makoki maka dala alena ji ro salon na taru dampel ngi tapi iya mamilo dampangnya tanya tahu liang bawang namo tu bainewe namo anak namo bainewe namo anak nareko takko maku ye rewa ki pole kantoro misalna rewa ki pole majama rewa ki pole pasae rewa ki pole jama-jamata natapalatu ki bolata natapamanana baineta dira pa jamanana dito na cara tapi noko paga kay kamapat dilo chili inoko maga no pokok na inoko pas puray man noko tapamakboko ki tapamakadaki wat dampengiron na aga na pausinin na baineko. Orang itu bisa diangkat menjadi wali oleh Allah. Iya. Makanya jalur muda jadi wali itu narekong karoan minta ko bainin. Iya. Iya.
banyak kiai itu tidak pada komite aku ini nah. Banyak, iya, banyak. Kebanyakan termasuk guru kami ada beberapa itu kita. Iya, pokoknya iya na ini na pamamak ko. Agak. Magay karena memang ini dan itu jalur wali. Ketika istrimu memarahi kamu langsung makatani arom makadade wa dampeng kong ke atas sini na atas salam na. Oi luar biasa itu, Pak. Itu jalur cepat jadi wali. Yo pumiko mandan na iba ini tulis sulat to matay. Ini le manca wali itu. Itu. Ini jadi kuncinya. Iya. Tapi aja tuh sini nyata dasar bu terlewat di matu tuh lima noko. Napa tapi nang kurang ustas ya maka ngerai maka itu ustas. Iya ini jadi kenapa? Karena sebenarnya yang paling berat dalam agama itu, yang paling berat sebenarnya itu ihsan. Ihsan ihsan mapedecing. Iya ko al khair makanja mi. Misal na mabasa itawe mabasa toki mapasiwala deceng mi. Tapi ya ko masik ke itay na tumabasa yan tiasa makibwa deceng. Yan na riyasang ihsan. No? Napaujaki itawe tapi ilaw daw ang isalama itu ihsan itu. Yan na riyasang mapedeceng. O iyaro maraji-rajing. Maraji-rajing nasaba angkong kataw de na pa na paujaki de na pa pokok na carita jaki macan ne ta carita kanja to siya lena. Kada we kanja batu yano kasi makatubasa. Tahu batu kanja na tahu batu sabara na tapi de na pa na tala jata. Magay orang itu yang disebut dengan ihsan. Magay nasaba maki buah ideceng. Jadi dia nawala ideceng. Nah itu tingkatan paling tinggi nasaba takwa itu melahirkan itu. Makanya itu puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang menafsirkan itu la'allakum mudah-mudahan. Ada yang menafsirkan la'allakum agar supaya. Kadena pada tuh ya kumakadai la'allakum mudah-mudahan engkau menjadi bertakwa berarti dia namanya mana na tahu mapuasa lolongan takwa. Pak Makadami mudah-mudahan. Acio ko ujian mudah-mudahan lulus ko. Kira. Jadi ya ko dena yang mana na tapi ya kumakadai la'allakum di situ maknanya adalah agar supaya kamu bertakwa berarti semua orang yang berpuasa pasti dapat takwa. Kayak si salah memang tuh. Jadi di menit temannya kayak kata pakai kira-kira. Tapi makadai to pandrite ko pahakiki. Iya ko mapuasa mo itawe na apa itu puasa di meto na pada ibadah lang. Satu-satunya ibadah yang memang untuk takwa itu cuma puasa. Apa namuyak katan ni we emakwa si bakar romay ko de panabata we de to manre. Iya, namuyak katan ni namo jadi dita. Monro ko tutuli rate-rate ma de panabata we. Iya, padahal de gaga to mitay. Iya, de gaga. Makotoro ko to manre subu tulita jangan dito pag natama subu dito pag natama subu ina to mita ula dah ko tamay. Padahal dito kan mitay. Kenapa? Karena itu memang merasa bahwa kita diawasi. Dia na batawin atau minum maka dalabay. Seandainya itu yang dipakai menjual, maka daya ko kurang itimbang ako. Masolang nga. Masisaka. Wai takwa memang. Idi paparoye ede ni tanda tangain ko de na si ko memang roay. Itulah takwa sebenarnya. Siya sampai jam mga ribit tadi ko tuwi lampu eh. Siya nrakang. Lalu, ya kung mati lampu eh. Lalu ba to? Matang na dua na dito ka mitay. Iya, karena kita tahu bahwa Allah Maha tahu dan Allah melihat itu. Iya kapau jamay dua na din na tarimay salah-salah matoy. Dari sinilah ulama kita mengatakan, coba garek bawa ya rolo ko kehidupanmu. Iya na ro hakikat na isang sampajang. Iya na ro pay pigay sampajak ko ramalangi, pigay tarawe ko ramalangi, pigay baca ko ramalangi. Pak cahaya mi itu miala. Jinni cahaya al-wudu nurun, al-ilmu nurun, as-salatu nurun, az-zikru nurun, as-saumu nur. Cahaya mi nasa baya ko suruga ka cahaya mi. Yan na to ampay ang katutok ko surimon rinasa nabita pada ulat tipu eh. Kayak bulan purnama cahayanya kaya tau mat tajawat tu eh. Di panaloro nang kakumasigi. Ya ko bapitay nang kataw kutu ya tu. Apa yun li pinapalaw? Makalay mamali yan ang kataw bapitay nang kayo tau kutu ya tu. Pa yun li pinapalaw. Iya aja na yun li po napakulo. Ang kami man no napamangulita. Orang itu akan diberi cahaya oleh Allah. Seperti bulan purnama. Yan na tu ampay upasangnya. Biasa mapasang nga. Apalagi nih kan bagus. Palawangan na mga ribe isa iya ko dito liya manan na sampajang mata jawat tu sebelum asan. Ang usaha kang inang kacik diwat tu tonroy. No? Usaha kang inang kacik diwat tu.
Nah angka 2 sampajang dari 5 sholat, walaupun semua sholat kan mana pa anu na pahalana, mana akan sana kaidana, tapi angka 2 sampajang makaliliang. Magi wakada makaliliang karena ibadahnya itu luar biasa nilainya. Maka dia nabita, man sholla sholatil isya'i bil jama'ati. Siapa yang sholat isya berjamaah, itu seakan-akan sholat nisful lail. Pada kumoto imas sampajat tahajud si puluhan nih. Yang kedua, man sholla sholatil subhi bil jama'ati. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka itu sama dengan bangun satu malam penuh sholat karena Allah. Jadi maka daka iya Pak, magampang pada Lailatul Qadar tulina lalu itu. Nah maka gampang ilulungan. Logi bawa masang pajangi sa bere jama, napa masang pajang subuh bere jama, mana sa talulungan. Mana ka mana mita ulada. Memang ketingkatan na, ada tingkatan yang paling tinggi itu, tidak tidur satu malam. Tapi kadin ruledi, Pak Mika tumi ipa 7. Ya kau pui ma wadi memang kapang si bostasnya pada mereka tahu zaman. Ya kau katona angka game zaman ke zaman tidak mungkin sama orang, makanya itu yang dilakukan. Ini 2 sholat agak lain maksud saya, ini agak lain, tapi ya kau bicara waktu tahu ada waktu yang bisa istimewa itu antara maghrib dengan isya. Karena di waktu isya kita bisa tinggal di masjid sesudah sholat maghrib aja terus masjid supaya kita iktikaf sekaligus menunggu waktu, makanya waktu itu disebut awabin, orang kembali. Karena dia mengurus pekerjaan dunia 1 hari penuh, maka maghrib isya itu dia kembali ke rumah Allah, tidak pulang. Ini riasat tau rewa. Iya, jadi tapi kau merepot wacara mama kada aja tengah jukur. Sesudah sholat maghrib jangan ki mengaji. Rogi ki. Biasa kan ada di situ, ada yang baca waqiah, ada yang baca yasin. Kecuali kalau misalnya malam Jumat baca kafir atau baca yasin ya tidak masalah, dirutinkan. Tapi kalau saya bisa memilih, kalau ingin pilih, jangan ki mengaji antara maghrib dengan isya. Karena kalau kita mengaji di situ rugi ki. Magina rugi kalau kita cerdas beribadah ya, cerdas beramal istilahnya. Karena ada sholat di situ 6 rakaat yang disebut oleh Rasulullah sebagai sholat sunat awabin. Itu setara dengan sholat 12 tahun lamanya. Iya ku mengaji ki, namun 10 gesok tak baca dia itu nulis pada palanir. Nama kira. Atau bahkan seandainya ada orang mampu menghatamkan Al-Quran 30 juz antara maghrib dengan isya, itu belum bisa mengalahkan pahala sholat 6 rakaat di situ. Nah sebab maka dia nabita, siapa yang sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, itu yang disebut sholat sunnah awabin, ada yang mengatakan sholat sunnah taubat. Itu setara dengan sholat 12 tahun tanpa berhenti. Dia pegaga tahu apa masam paja 10 ada tahu? 10 lagi 2 jak dia pegaga. Kecuali orang tertentu. Makanya itu setara dengan sholat sunnah 12 tahun non-stop. Kemudian diampuni dosanya 50 tahun. Yang biasa sampai sunat taubat karena bisa mengampuni dosa selama 50 tahun. Disebut awabin karena orang itu kembali dari pekerjaan dunianya menuju ke pekerjaan akhirat. Itu kuncinya Pak. Jadi makanya ibu-ibu kalau sudah sholat maghrib, jangan ki mengaji. Kalau mau ki mengaji sebelum maghrib atau sesudah sholat isya. Di situ rugi ki. Saya tidak larang mengaji, cuma mengatakan kalau kita kejar pahala, rugi ki. Sama kira, Pak namo tak baca 10 gesok dek nulis pada ya rumah kada 12 tahun masa peja sunnah diampuni dosa 50 tahun, tidak mungkin. Kan begitu. Makanya kita harus menempatkan ibadah itu kapan dikerjakan. Yang paling istimewa. Apalagi ini bulan Syawal. Di bulan Syawal ini ada 1 sholat. Bisa digabung itu. Sekalian kerjakan 8 rakaat. Namanya sholat sunat utakah. Ini di kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam kitab Al-Gunyah. Ini sholat sunnah utaka. Tidak ada sholat yang Nabi bersumpah sampai 4 kali. Saya buka semua hadis Nabi. Tidak ada hadis yang dalam satu hadis Nabi bersumpah 4 kali mengulang sumpahnya. Kecuali sholat sunnah utaka. Makanya itu ya Bu Pak. Kalau bulan Syawal. Saya tidak wanti-wanti puasanya. Saya langsung wanti-wanti sholatnya. Ini ada sholat sunat itu di bulan Syawal. Kalau sudah selesai Syawal tidak bisa dilakukan. Itu hanya 1 bulan saja waktunya. Tidak bisa kerjakan setiap hari. Bisa kerjakan sekali dalam 1 pekan. Bisa kerjakan sekali dalam saja bulan Syawal. Tapi abdalnya kalau mampu kerjakan setiap malam. Atau setiap hari. Jadi sekali saja sehari semalam. Itu disebut sholat sunnah utakah. Apa kata Nabi? Wallahi. Demi Allah yang mengutusku dan jiwaku berada di tangannya. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah utaka ini, maka pasti utangnya akan dia lunasi. Itu janji pertama Rasulullah. Jadi ya nama kalian Nabi tak, nah kong ka inrana pasti na palit pa itinrana. Sebelum meninggal pasti lunas itu.
Pasti buka pintu dale untuk melunasi utangnya. Yang kedua, janjinya Nabi, dan Nabi bersumpah, siapa yang melaksanakan sholat ini kalau dia punya penyakit, demi Allah pasti ada yang mengobati. Dan Allah bukakan siapa yang bisa mengobati. 3 hari yang lalu Pak, saya ditelepon salah satu jamaah. Itu yang punya penyakit kista dan kanker. Dia kena kanker rahim sekaligus juga kena kista. Jadi itu sudah dironseng dan laporan rumah sakitnya sudah ada. Dan dia mau dirujuk ke Makassar untuk berobat. Tapi dia yakin bahwa pasti ada yang bisa mengobati. Dia kerjakan sholat sunnah utaka ini. Dia hanya dapat itu tahun lalu itu 3 hari saja. Karena dia lihat ceramah saya itu di YouTube. Katanya saya lihat ceramah Pak Ustaz itu 3 hari. Masih ada Syawal 3 hari. Makanya saya sempat lakukan itu 3 hari Pak Ustaz. Dan apa yang terjadi? Itu dia bermimpi. Didatangi seseorang yang dia tidak lihat mukanya. Tapi itu hanya memegang perutnya. Dalam mimpinya dia minta izin untuk dipegang perutnya. Kemudian dia pegang perutnya. Kemudian dia remas. Kemudian dia terbangun. Setelah terbangun. Kemudian berangkat ke Makassar. Besoknya itu dia berangkat. Untuk dia bawa ke rumah sakit. Kemudian dironseng pakai x-ray. Dan ternyata itu penyakitnya tidak ada. Sampai dokter itu mengatakan katanya. Dia telepon saya langsung. Dia mengatakan kenapa dokter di sana itu bisa membuat laporan seperti ini. Orang tidak ada penyakitnya. Kenapa dibuatkan bahwa ada laporan penyakit. Dan ini bisa kita temukan di beberapa kitab. Termasuk di Manul Qudamah. Diceritakan bahwa ada anak muda yang kena kanker mata itu di Mesir. Hanya diobati Manul Qudamah dalam mimpi. Karena anak muda ini sudah sholat subuh. Dia tidur di tempat sholatnya. Karena matanya dia sudah keluar biji matanya. Dan tidak ada dokter yang bisa sembuhkan. Dan di Manul Qudamah sesudah bersolat subuh dia mengaji. Tapi dia tertidur. Di saat dia tertidur dia bermimpi didatangi Rasulullah. Kemudian diberitahu. Ini anak muda di Mesir kau ludahi matanya. Jadi di dalam mimpi itu dia ludahi matanya anak muda itu. Sekalinya anak muda ini juga bermimpi diludahi matanya. Itu di Mesir. Dan itu jalannya kan kurang lebih 300 km. Kemudian dia usap matanya begini bangun. Dia usap matanya itu biji matanya lari masuk. Dan itu penyakitnya hilang seketika itu. Ditanya oleh orang sekitarnya keluarganya. Siapa yang mengobati matamu? Dia bilang Manul Qudamah. Tidak ada yang percaya. Karena jauhnya itu luar biasa. Dia mengatakan jangan bohong. Orang itu tidak pernah kasih. Dia bilang tidak. Dia mengobati saya. Sekalinya Manul Qudamah ditanya. Apa yang dia bilang? Kalau anak muda itu bilang saya yang mengobati dengan meludahi. Itu benar. Karena saya bermimpi meludahi dia. Ia barakakna sampai dia sunnah utakai. Saya kerjakan sholat sunnah utaka itu Bu. Pas selesai di pesantren. Sudah dapat itu penjelasan dari ulama tasawuf. Langsung saya amalkan. Kadang hanya 3 kali dalam bulan Syawal. Kalau kesibukan kadang tidak. Karena ini 8 rakaat. Dan itu bisa dikerjakan antara maghrib dengan isya. Sekaligus diniatkan awabin. Bisa juga dikerjakan di waktu duha. Bisa juga dikerjakan di waktu tahajud. Tinggal kita pilih di mana pas bisa kita kerjakan. Iya, bukan setelah sholat tahajud. Kita niatkan sholat utaka sekaligus sholat tahajud. Kita niatkan duha sekaligus sholat utaka. Kita niatkan awabin sekaligus utaka. Cuma awabin itu 6 rakaat. Tinggal ditambah nanti 2 rakaat. Cuma surahnya tidak bisa dirubah. Itu surah Al-Ikhlas 15 kali setiap 1 rakaat. Itu tidak bisa diganti. Nah, makanya kita sholat sunnah duha tetap baca niatkan duha. Cuma surahnya jangan diganti. Itu baca Al-Ikhlas 15 kali. Kemudian yang ketiga, Nabi bersumpah. Itu Nabi bersumpah. Wallahu binafsi biyadi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Yang mengutusku. Siapa yang mengerjakan sholat ini. Kemudian melakukan perjalanan untuk mencari rezeki. Maka pasti dia berhasil. Makanya natu nasa tomato teriolo. Maka darewa kumalapa idul fitri. Asam pajangan sebelum lo kusumpah. Ya natu nasuri. Maka da jami asam pajangan. Namuci cami mujama jokano. Berhasil ko kusumparamu. Ya biasa mina tuntun. Maka da ia membaca. Namuci cami jama. Nasuruh ni Joka itu. Yan na ito, nakadang ka ito sampajan na pasompa. Jadi itu kuncinya. Makanya ulama kita, saya betul-betul Pak, di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika menemukan penjelasan-penjelasan itu luar biasa. Dan itu banyak buktinya. Ada beberapa jamaah memang. Dan saya alami beberapa kali. Terus terang saya pernah kena penyakit itu Pak Bu. Ini tahadus minima. Saya pernah kena penyakit itu 15 hari sampai tidak pergi sholat Jumat. Karena itu tidak bisa bangun. Semua badan itu kuning. Dan itu tidak bisa bangun. Kalau saya bangun itu kayak room itu terbalik. Itu 15 hari. Tapi itu pas COVID. Tapi saya tidak kena COVID. Tapi itu pas puncak-puncaknya COVID. Jadi saya itu tidak ada. Saya mengatakan tidak. Saya kerjakan sholat sunnah utaka. Tidak mungkin penyakit ini tidak ada obatnya. Dan apa yang terjadi? Ada salah satu ulama saya tidak pernah ketemu.
Dia cuma berbahasa Arab ketika dia mengucapkan salam, kemudian mengajarkan sesuatu. Itu dia pesankan begini. Ada air Zam-Zam di atas lemarimu itu di kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah ada itu di lemarimu di luar. Campur air Zam-Zam itu dengan air hujan baru kau minum. Itu obatnya penyakitmu. Cuma ulama itu, tidak apa-apa saya sebut namanya, saya tidak pernah ketemu. Dia adalah Syekh Hisham Ka'bani. Dia adalah Syekh Hisham Ka'bani. Dia tinggal kayaknya di Amerika, tapi sangat terkenal di sana. Dia adalah salah seorang guru sufi. Dia itu adalah dari tarekat Haqqaniyah. Jadi Syekh Hisham Ka'bani itu yang datang sampai istri itu kaget karena dia sampaikan bahwa kau itu terangkat di atas tempat tidur. Saya bangun langsung kasih tahu, kasih saya ada air Zam-Zam di situ. Ibu bilang, enggak ada, sudah habis. Saya bilang, ada di situ. Betul ada sedikit, ada kayak setengah gelas. Saya bilang, ambil air hujan di luar. Dia baru saya campur, saya minum. Besok paginya itu saya sudah pergi ceramah takziah di Pindrang. Hilang, warna kuning itu malam hilang. Sampai badan itu yang tidak bisa bangun itu hilang. Saya mengatakan ini berkahnya Utaka. Karena beberapa kali saya rasakan itu, Pak. Makanya saya itu setiap tahun itu wanti-wanti itu. Bukan puasa sunnahnya, tapi saya wanti-wanti sholatnya. Saya rugi betul kalau tidak kerjakan itu. Karena ini sholat sunnah karamah sekaligus sholat sunnah yang sangat luar biasa manfaatnya, Pak. Makanya saya wasiatkan kerjakan itu. Itu 8 rakaat. Enaknya kalau di duha, karena kita bisa niatkan duha. Kan 8 rakaat jadi juga duha tuh. Itu kerjakan. Cuma 2 rakaat 1 salam. Bisa juga 4 rakaat 1 salam. Cuma kalau 4 rakaat 1 salam agak berat karena lama. Karena kita baca surah Al-Ikhlas 15 kali sesudah Fatihah itu 15 kali. Setiap 1 rakaat. Ya, rakaat kedua 15 kali lagi surah Al-Ikhlas. Jadi selama rakaatnya itu Al-Ikhlas semua. Dan setiap 1 rakaat itu 15 kali. Jadi itu dibaca 2 rakaat 30. Karena 15. Dan itu 8 rakaat. Nggak lama Ji. Nggak lama itu Pak. Cuma Al-Ikhlasnya itu di setiap baca surah Al-Ikhlas itu diawali dengan basmalah. Jadi magampak kau masang pajangi 5 tabana tak pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul Allahu samad lam yalid walam yulad. Ini saja. Tapi ada ulama kita mengajarkan enggak begitu. Ada yang tidak pakai itu. Ada yang pakai surah Al-Ikhlas di matanya sebelah kanan, baru mata kiri, baru telinga kanan, baru telinga kiri, baru hidung, baru mulut, baru tangan, kiri kanan, kaki kiri kanan, depan belakang, samping kiri, samping kanan, baru dirinya. Pas 15. Ada yang pakai itu. Jadi iya, dia anak kedo di mana dia anak kowe. Iya, jadi dia sudah tidak pakai tangan. Jadi dia itu khatamkan Al-Qur'an untuk dirinya sekaligus. Itu membaca surah Al-Ikhlas 15 kali, tapi itu dalam sholat. Iya. Niatnya tetap 2. Kita niatkan usolli sholatul utaka wa duha raka'ataini. Iya. Jadi kita anukan niat 2 double niatnya. Iya. Kalau tahajud ya niatkan sholat tahajud sekaligus utaka. Kalau di maghrib antara maghrib isya kita niatkan awabin sekaligus niatkan utaka. Kalau kita mau tunggal tidak usah sholat duha. Saya bilang tidak usah sholat duha, saya cukup sholat utaka. Niatkan saja sholat sunnah utaka. Karena kalau saya sudah sholat di sini sudah ikut juga duhanya. Karena sholat di waktu duha. Kan begitu. Iya. Makanya orang sholat di waktu duha itu ada sholat sunnah taubah 2 rakaat, baru sholat sunnah hajat 2 rakaat. Kan begitu. Tapi dia sholat duha juga. Karena dia di waktu duha. Karena waktunya gitu kita sholat makanya disebut waktu duha. Sholatnya. Iya. Iya. Sama Ji, usolli sholat sunnatul utaka wa tahajud lillahi ta'ala. Begitu. Oh iya, pakai waw aja. Kalau tidak bisa bahasa Arab, maka bani wakate masam paja sunnah utaka si basam paja tahajud karena pong Allah Ta'ala. Selesai. Ya kau dia natule mula si matu ya roka doraka ketiga kampa kada bani pada miro na yoloi puang Allahu Akbar. Ya kau dia mau patul le bakundru to. Iya. Itu anunya Pak. Ini sholat sunnahnya jarang. Saya terus terang sampaikan, itu jarang penceramah mau bahas itu. Karena yang keempat itu ada sumpahnya Nabi yang keempat. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah utaka ini, maka Allah akan memberikan ilmu hikmah. Nah, jadi kalau mau mendapat ilmu dari, termasuk ilmu laduni itu kan ilmu hikmah. Kalau mau masuk min ladunna ilma, dapatkan ilmu laduni, itu sholat ini. Kalau kita punya urusan, nah sudah buntu tidak ada yang bisa bantu ki, bertawassul nih. Muncul itu. Muncul. Makanya ulama sebut ini sholat sunnah karamah. Itu fit dunia wal akhirah. Karena orang yang punya utang, orang yang pergi mencari rezeki, orang yang punya penyakit, orang yang punya masalah, itu semua. Dan itu digantung hanya di satu sholat. Itu di bulan Syawal. Makanya sholat sunnahnya bulan Syawal inilah disebut dengan sholat sunnah utaka. Dan itu tidak bisa dikerjakan di luar Syawal.
Selesai bulan Syawal, nggak bisa. Karena hanya sholatnya bulan Syawal. Iya, utaka. Ya metomi ulah Syawal, ya naliwang isabaran nih. Dia nama di pajama. Karena nggak ada lagi sholatnya itu kalau sudah. Nanti Syawal lagi tahun depan baru bisa kerjakan. Nah, tapi ada doanya itu, ada zikirnya. Kalau selesai 8 rakaat, kita baca Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim 70 kali. Baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad juga 70 kali. Nah, modena tilo do kupurai karena sholat ini yang menjadi doa. Ya, kalau mau berdoa sebenarnya ulama kita tidak menganjurkan doa. Karena dia sudah jadi doa. Ia memang toro fungsin na sampajangi. Jadi itu untuk penyakit. Yan ang kataong kalasan kalasata, ang katanga doktor Roe. Atau ang kalasata, detis sangi makada lasaaga. Pura ni masapa ni maga makada madisa kada aga jelas aku mampresa ka gaga misal tajame sampajangi. Pasti ada syarat. Dibukakan itu. Makada yawat diburai. Aku apa burana. Itu sudah terbukti oleh para ulama. Jadi saya kini betul itu Pak. Dan itu tidak kurang dari 10 jamaah yang menelpon itu kasih tahu saya. Kadang ada beberapa kali mau ketemu itu hanya untuk mengucapkan terima kasih Kade. Yang penting kau sudah ambil di YouTube itu sudah selesai. Pak itu tidak usah. Iya. Kenapa? Karena memang itu Pak. Luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani itu Sultanun Aulia. Makanya dia kasih masuk di kitabnya itu. Al-Gunyah. Itu semua hadis-hadis yang dia masukkan di situ tidak sembarang. Kita ini penceramah Pak baca hadis itu ambil dari kitab. Baca hadis itu ambil dari guru. Kalau ulama Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengambil hadis itu dia hadapkan dulu ke Nabi. Seperti Imamul Ghazali, dia tidak menulis satu hadis pun di dalam kitab Ihya itu kecuali dia sudah mimpi ketemu Rasulullah. Jadi dia mengatakan saya tidak menulis satu hadis pun di dalam kitab Ihya kecuali saya sudah hadapkan ke Rasulullah bahwa benarkah engkau mengatakan ini ya Rasulullah. Nanti Rasulullah mengiyakan baru dia tulis. Coba Yopi di makadami hadis sabong kaji hadis tidak tahu itu makanya ulama-ulama kita itu sungguh luar biasa Pak. Ah, kemudian bertapatatu ia ulangnya ini bulan April. Enggak? Bulan April ini disebut oleh Nabi sebagai bulan Naisan. Naisan itu adalah bulan April, bulan keempat. Jadi tadinya bulan Hijriah ya, Miladiah. Makanya hitungannya Miladiah, makanya disebut bulan Naisan. Biasanya bulan Naisan ulang April. Karena Januari, Februari, Maret, April. Ini adalah bulan air hujan yang bisa jadi obat. Nah, yan itu ampai, apalagi ko bosi bani Jumay. Pasti bosi ko Jumay, ko ulang apay Pak. Dia gaga kampo, dia akan bosi ko ulang apay. Konon rimu ito. Karena itu adalah obat yang turun dari langit. Yan ang kakampo, dia akan bosi ulang apa, maka dito pandete sala itu kampungnya, ang kalasa matuk kutumalada. Iya. Jadi, makanya kalau hujan di bulan 4, itu jangan ambil dari ujung atap. Langsung tada dari langit. Paling bagus itu pakai baskom besar yang tidak pernah dipakai. Paling bagusnya itu pakai kantong plastik supaya tidak menyentuh ember atau baskom. Dibungkus kantong plastik. Jadi air hujan itu kena plastik baru kita tinggal gunting nanti ambil pindahkan ke botol aqua. Baru didoakan. Itu yang disebut dengan air Al-Qur'an. Oh ini luar biasa Pak manfaatnya. Saya itu setiap tahun, baru tahun ini saya suruh ibu menadah. Karena saya belum sempat baca. Yang tinggal sedikit waktunya ini tanggal berapa ini? Iya. Jadi tada langsung air hujan dari langit. Kemudian bacakan yang pertama, ingat jangan baku tukar ya. Yang pertama surah Al-Fatihah. Itu 70 kali. Diawali terus dengan basmalah. Tapi dibaca di saat tidak ada suara. Iya. Jadi kalau misalnya bagusnya itu kalau orang sudah tidur. Dan kita membaca itu dengan mengeluarkan suara ke air. Iparing kalingay we iya rusak deh. Kalau Bapak pakai air botol aqua begini baru kita bacakan. Kalau dibacakan suratul Fatihah itu, dilihat itu air berubah. Kalau sambil dibacakan itu, kalau sudah sampai 50 dibacakan, sampai 40, 50 itu sudah mulai berubah warnanya. Itu dari kuning itu menjadi bening. Sambil dibacakan itu. Makanya itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, itu mesti 70. Bacakan suratul Fatihah 70. Surah Al-Ikhlas 70. Al-Falaq 70. An-Nas 70. Ayat kursi 70 dan Al-Kafirun 70. Itu baru jadi obat. Nah, ada yang menutup salawat 70, ada juga yang tidak. Ya. Jadi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Al-Kafirun. Baru ada yang tutup salawat. Ada juga yang tidak. Cukup sampai Al-Kafirun. Itu masing-masing 70. Dan dibaca tuntas baru pindah. Dan itu harus 1 kali duduk.
Tidak boleh bilang baca dulu saya potong, besok lagi dilanjut. Itu tidak bisa. Dan tidak boleh juga dibaca oleh dua orang. Misalnya maka data sipolo tak ya jolok baca, matu ini kau lanjutkan, itu tidak boleh. Tapi bisa diminum siapapun. Barakana ya wena sanabita ya kong katau pura makbay ni malaki na degaga bijana suruh minum. Suruh minum. Kalau dia minum itu pasti isyarat langsung. Ia kau minum itu selama 7 hari setiap pagi dan sore. Iya kok biasa itu kalau dia sudah minum 3 hari 4 hari itu sudah ada isyarat. Mimpi didatangi anak laki-laki. Kalau dia bermimpi didatangi anak laki-laki, suruh sapa anak arwani na piarai, kemudian dikasih keturunan. Kalau dia bermimpi melihat anak perempuan datang, suruh mencari anak perempuan dia pelihara dulu. Baru dikasih anak perempuan. Tapi kalau dia bermimpi hamil kemudian hilang, berarti memang ditakdirkan tidak bisa punya keturunan. Tidak usah berusaha. Itu isyarat langsung itu. Itu dari ayat Al-Quran. Dan orang yang minum ini kata Nabi, itu tidak akan kena penyakit ganas sampai 1 tahun ke depan. Jadi namo tahu madisin minut toy. Ternyata malasa. Supaya dia terhindar dari penyakit selama 1 tahun. Ini air Al-Quran Bapak ya. Disebut Nabi air Al-Quran itu air hujan di bulan Nisan. Makanya dia mengatakan baru saja Jibril datang kepadaku dan memberikan aku obat. Nah, itu air hujan di bulan April. Makanya dalam hadis itu di bulan Nisan. Nah, bulan Nisan itu bulan April. Makanya ya CD, mudah-mudahan kamu Pak Bosi. Yang mikode nagaga sabara. Dan itu harus ditanda langsung dari langit. Jadi itu luar biasa manfaatnya itu Pak. Itu air hujan itu diminum. Nah, untuk Pak Burame Matomi. Orang yang tidak punya keturunan suruh minum itu. Orang yang punya penyakit kongkala satta. Dokter tidak tahu, itu juga kita minum. Dan ini bersamaan Pak. Dia di bulan 4 sekaligus kenanya juga Syawal, bulan Syawal. Itu luar biasa. Makanya saya nukan kalau ada kesempatan masih ada hujan sebelum selesai bulan 4, itu enggak susahnya, cuma susahnya enggak bisa didoakan di luar bulan 4. Jadi doakan di dalam bulan 4 memang. Kalau misalnya ada terakhir nang kabosi, namo dia mega, namo makomi. Kan kalau dijadikan obat itu biar 1 tagu saja. Dia tuh mesti makan data sikaca payina cica yinu tidak, jangan. Tapi itu air, kalau kita sudah doakan tadi itu 70-70, kita simpan sampai 10 tahun itu tidak berlumut. Sampai 10 tahun tidak berlumut. Air galon itu kalau disimpan 8 bulan itu sudah berlumut. Kalau air Al-Quran itu tidak, biar 10 tahun tidak berlumut. Dan dia lebih bening daripada air aqua. Itu tidak dipanaskan kalau mau diminum, karena hilang memang baunya. Itu makanya disebut air Al-Quran. Saya tahun lalu itu doakan saya di Wamena, di Papua. Saya sudah kasih tahu jamaah cara mendoakan, tapi dia cuma tak ada air hujan, dia tidak doakan. Dia bawa ke saya bilang mati. Sampai itu penuh botol aqua itu di dalam kamar. Saya bilang belikan ke ember besar. Karena tidak bisa didoakan satu-satu. Saya bilang belikan ember besar. Jadi dia kasih ember besar itu yang kayak drum. Jadi saya pakai kursi plastik itu duduk sila di atasnya baru doakan. Tumpahkan semua ke situ. Harus saya doakan. Itu mulai dari jam 2, jam 1:30 malam. Itu sampai imsak baru selesai. Itu. Tapi ada beberapa memang yang mengambil itu untuk obat kanker. Dan itu sembuh betul Pak. Saya kemarin di acaranya KKS Sopeng di Makassar. Itu ada salah satu dari jamaah Sopeng yang kasih tahu. Saya ini Pak Ustaz kena penyakit dan itu diponis bahwa umur hanya sekian. Tapi setelah dia minum itu, dia bilang ini sudah 4 tahun umur saya Pak Ustaz lewat dari apa yang ditentukan oleh dokter. Dan penyakit itu hilang. Itu berkahnya itu air Al-Quran. Makanya 2 hal ini jangan tinggalkan di bulan ini. Ya, jadi ini ilmu yang saya kasih, ini ilmu mahal Pak. Ini mahal ini. Jadi karena ini bisa diajarkan ke anak-anak kita. Ajarkan ke anak-anak kita. Karena itu manfaatnya luar biasa. Saya pribadi itu merasakan luar biasa. Ya, jadi terutama kalau ada orang tidak bisa bicara di depan umum. Ada anggota dewan dia sama bawa sambutan. Suruh kerjakan sholat sunnah utaka itu biar sekali saja. Ya. Itu kuncinya. Jadi ada beberapa memang amalan-amalan itu Pak yang sungguh sangat luar biasa. Tapi ini bersamaan nih dengan bulan Syawal. Sholatnya yang dengan juga di bulan April ini luar biasa. Ini sudah, sudah 1 jam ini. Kemudian ada puasa di sini. Puasa kita, nulis kada selesai. Puasa sunnah Syawal, kan? Iya puasa Ibu, kama kadami nabita. Siapa yang puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ditambah 6 hari di bulan Syawal. Apa itu?
ditambah 6 hari di bulan Syawal. Itu seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Ada yang salah paham. Dia kira 6 hari puasa di bulan Syawal itu sama dengan puasa 1 tahun. Itu keliru. Apa mereka salah paham itu? Nah saya bana rupi jama. Aja bana tu mampu ramalan. Dan namito sona na pada kusitaw mi. Nang itu si ulang itu nasi ramalan mi. Nah begitu. Makanya hadis itu bersambung. Siapa yang puasa di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Kenapa bisa sama dengan 1 tahun? Kan ibadah itu, makanya po Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Nanigi-nigi tau pigaw cik di deceng 10 tu polena. 10 pamalak na. Jadi ya ramalangnya ka 30 sona. Ikali 10, makanya 300. Yaro anangnya sona ulas sawal, ikali 10, 60 na. Berarti 360. Nalalan na si taungnya 360 na so. Tapahan nih. Makiro perhitungan na, makanya makanya kita puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ditambah 6 hari di bulan Syawal. Maka dawasanya 20 mesera puasa aku stas. Iya na tu ampai makadai ulama pahat desa iya ko 20 asera puasa aja na to manre na to loma lepa nasaba lay hitung icik di puasa ya tu. Iya miko ganna i puasa 30 isunakan i manre na paloma lepa. Makanya ko Idul Adha denawat di to manre disunahkan tidak makan. Kalau Idul Adha nasaba 8, 9, 10 Zulhijjah itu diniatkan puasa, disunahkan puasa. Jadi 8 Zulhijjah puasa, 9 Zulhijjah puasa, 10 Zulhijjah puasa. Tapi 10 na Zulhijjah puasa na gang kami malepa. Yan atau boleh malepa atau mandre na. Itu sama dengan 1 puasa. Makanya ko Idul Fitri narekogan na ipuasa 30 disunahkan makan. Nareko 20 asera disunahkan tidak makan. Boleh pi malepa na pemandre ganda di 30. Dia tidak masalah. Yang tidak tahu. Tapi itu ulama hadis. Kalau ulama fikih tidak. Selamanya Idul Fitri makan. Selamanya Idul Adha tidak makan. Nah itu kalau ulama fikih. Tapi kan mah itu 10-30 tahu Iya, iya naro na ulama hadis kan ka. Iya maka dia nabita kan. Iya nala dasar maka iya ko Idul Adha kadenan rete nalo malepa. Karena itu terhitung 1 hari puasa. Karena di situ disunahkan puasa 3 hari. 8, 9, 10. Jadi nanti kalau malepa berarti itu terhitung 1 hari puasa. Jadi aku Idul Fitri na denagan na puasa mu 30, neko pagan na 30, aja mau nremo malepa. Tapi haram kita puasa di hari Lebaran. Haram itu makanya gang kami boleh malepa ya to rewa na, to mandre na. Itu. Jadi itu yang dianukan ulama. Makanya ulama fikih dengan ulama hadis di situ berbeda. Iya, ya, tidak usah niat. Iya. Sama aja kalau Idul Adha tidak niat itu. Itu anunya. Makanya ulama-ulama kita kan berbeda. Sama aja dengan ulama hadis dengan ulama fikih ketika bertanya tentang sholat sunnah duha, siaga maksimal na duha. Ya ke ulama hadis maksimalnya 12 rakaat. Iya ke ulama fikih maksimal 8. Jadi nak pacara memakai duha itu maksimal 12 rakaat. Berarti itu dia pakai ulama hadis. Pendapatnya ulama hadis. Kalau dia mengatakan maksimal 8, berarti dia pakai ulama fikih karena Nabi sholat sunnah duha 8 rakaat. Tapi kenapa ada 12? Karena ada hadis Nabi, siapa yang sholat 12 rakaat istiqomah, maka dibangunkan istana di dalam surga. Jadi makanya itu masing-masing beda. Kalau saya Pak tidak masalah, yang penting sholat sunnah duha. Yang parah itu dia nak duha apa mapangewang. itu yang jadi masalah. Makanya puasa sunnah. Bagaimana? Ada masalahnya biasa. Ibu-ibu, perempuan, kita kan ustaz punya puasa qadha. Nah belum bisa selesai ya? Nah tinggal sedikit misalnya. Karena hadis mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Berarti puasa apapun yang kau lakukan yang penting di bulan Syawal itu sudah menggugurkan puasa Syawal. Artinya apa? Sudah dapat pahala puasa Syawal. Makanya puasa qadha di bulan Syawal itu sudah gugur mi puasa Syawal tak? Puasa Senin Kamis kena juga itu. Kan begitu bagi laki-laki. Misalnya dia ronema puasa Senin Kamis di bulan Syawal. Itu sudah jatuh puasa Syawal. Artinya sudah ikut dapat pahala puasa Syawal. Bagi ibu-ibu puasa qadha. Misalnya ada 5 qadha puasanya. Kerja kami itu puasa qadha di bulan Syawal. Dia tidak usah lagi puasa Syawal karena sudah berpuasa di bulan Syawal. Tabahan ya. Talolongannya palana puasa Syawal Tapi tidak usah niatkan puasa Syawal. Cukup niatkan puasa qadha. Tabahan ibu. Makaran ibu magampan nih. Cek dek mana hati ya. Itu ulama kita karena hadis mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal.
Artinya yang penting oke ulah Syawal, makanya tidak usah berturut-turut, tidak usah makan mesti ini mesti enggak. Ya kok tanggal asidi, napa tanggal 5, napa tanggal 8, tidak menigagah. Yang penting bulan Syawal. Nah, jadi itu penting saya sampaikan supaya ibu-ibu tidak terbebani bahwa itu pendapat ulama Syafi'iyah. Ulama mazhab Syafi'i. Maka dari ya desa di Melomo Pak ma puasa Syawal namun tu puasa kadaku ini mani tidak masalah. Nah, itu. Cuma ada ulama membolehkan magai karena hadisnya tadi mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, kan begitu. Makanya ada beberapa kaidah itu yang ulama kita sudah rincikan. Jadi ajak jadi beban. Tapi ada masalah Pak Bu. Tapi ini tidak masuk di ilmu fikih. Saya itu biar berpuasa, ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Tapi ini karena mursyid kami menyampaikan dan saya juga harus sampaikan seperti itu. Saya itu kadang kalau puasa sunnah, tapi bukan puasa fardu. Ada kalau mau puasa sunnah. Kemudian tiba-tiba ada undangan perjamuan. Kita ditamu. Saya pasti batalkan puasa. Namo reveng. Saya batalkan puasa. Misalnya mau puasa sunnah, kemudian pas angka boti manguldi. Saya kasih itu, saya makan, saya tidak puasa. Walaupun saya dari pagi puasa sampai duhur, sudah duhur dipanggil, saya akan makan. Itu tidak bisa dijadikan patokan. Tapi alasannya ulama kita ada yang melakukan itu. Dan termasuk saya punya alasan itu. Memakan jamuan itu ketika kita sebagai tamu itu wajib. Sedangkan puasa yang kau lakukan adalah sunnah. Coba. Ketimbang nih kare. Tuh? Memakan jamuan itu kan wajib. Sedangkan puasa yang kau lakukan adalah sunnah. Kayak kamu pada yolo. Sunnah itu wajib. Itu wajib. Ya kan begitu. Nah, makanya ulama-ulama sufi itu begitu. Walaupun dia puasa kemudian ada panggilan tiba-tiba tapi jatuh si tak lagi. Wah, Pak Buti anu ka puasa jolo. Tak kasih. Jangan, tak boleh. Itu yang biasanya misalnya tiba-tiba ada. Kita puasa tidak ada perencanaan apa, kemudian langsung ada yang ini. Iya. Jadi itu memakan jamuan orang itu. Iya. Iya. Kecuali puasa fardu jangan, puasa wajib jangan. Aja tuh kita kadawang kena lalang deh, namo ramalakong kada, buka saja ya, nggak boleh. Itu hanya di saat kita puasa sunnah. Kalau nasar nggak boleh. Pokoknya semua puasa wajib itu nggak boleh. Nah, hanya yang sunnah karena pertimbangan ulama kita itu alasannya Bu. Tapi kalau kita pun tidak berbuka tidak masalah. Cuma ada ulama yang pakai itu, jadi jangan nanti salahkan. Maju ustaz syukur nak makan puasa kak mapi ronandre pak beli tuh, kan begitu. Nggak boleh ustaz nak, nanti makan puasa mapi tuh kurumandre boy. Ah itu kuncinya. Jadi kadang-kala kita tidak bisa menimbang. Saya dulu kan begitu. Oh ternyata. Termasuk Habib Umar bin Hafiz saya dapat kabar itu dari salah satu muhibbin beliau. Dia itu puasa dari Yaman. Tiba di Pekalongan itu asar. Jadi dia itu puasa dari Yaman puasa. Nggak makan dan nggak makan. Sehingga dia nggak makan. Sekalinya orang yang mau di tempat Habib yang mau ditempati rumahnya itu iromenon ribulan letu. Nasarangnya andre. Giri orang bembe. Maka dia Eropa anuna yang mengurus nasar. Habib itu puasa. Agak nasar. Tanya wali ko denandre. Ya kalau ti bola ko na denandre tanya wali. Dia tiba itu jam 4 lewat, hampir setengah 5. Dihidangkan makanan dia makan. Padahal puasa dari pagi tadi. Ya ko ini makan na tanggung kita tik 5 nih. Di si jam nih. Tapi tidak, dia makan. Itu bukan mempermainkan puasa ya. Bukan menganggap bahwa ini puasa lebih rendah daripada jamuan, tidak. Tapi karena dia melihat hukumnya. Iya. Ada ulama mengatakan kau sudah dapat pahalanya. Pahala puasamu sudah sampai. Itu jadi tapi aja tuh sini kalian ngerona karena Pak Butiano kasih Pak Bersanji batu ke rumah puasa si Kajolo. Itu enggak boleh. Makanya di kalangan ulama kita itu jadi ya kong kena jama atau pandrita memang kadang-kala itu kita standarnya kita tidak tahu. Saya sering begitu dulu. Magi guru tanya aku, kenapa guru tak begini? Padahal itu ada alasannya semua. Cuma karena ilmu kita tidak sampai ke sana. Yang sekarang ini kan banyak begitu. Ciri-ciri apa salah? Ciri-ciri mana kayak topade teman kemakoro. Iya. Termasuk kemarin kasusnya Pak. Yang banyak mencibir itu. Siapa namanya nih yang Ustaz Gondrong ini? Gus Miftah yang bagi-bagi uang itu. Kan banyak orang yang cibir itu. Padahal itu banyak orang tidak tahu latar belakangnya. Karena ketika dia dipanggil ceramah kemudian dikasih amplop dinampakkan kemudian disoting. Maka dia mengatakan ini bukan uang saya. Maka dia bagi-bagikan ke masyarakat. Secara terbuka. Karena kau kasih saya terbuka, saya akan serahkan terbuka. Bahwa tugasku sudah selesai. Coba. Itu yang banyak orang tidak tahu. Yopi, makanya mana Ustaz masuk terbuka-buka makor. Itu kan banyak orang tidak tahu.
tidak paham. Ini yang banyak orang anukan. Dia mengatakan untuk tidak jadi fitnah tetap, tapi ternyata tetap jadi fitnah. Kan begitu. Iya, iya. Jadi dia lebih menyelamatkan diri karena dia sudah punya pertanggungjawaban nanti. Karena dia berikan saya secara terbuka begitu dan ini seakan-akan seperti sogokan, makanya saya kembalikan. Dan saya punya mursyid itu memberitahu seperti ini. Dia dulu itu datang seorang pejabat bawa uang 1 koper. Minta didoakan untuk jadi pejabat di provinsi. Dia doakan, dikasihlah uang. Maka disogoi, maka akan asal. Dia cuma bilang begini. Dia terima, saya terima uang pemberianmu ini yang 1 koper. Baru dia buka, oh ya betul uang. Baru dia kasih tahu, sekarang ini uangku bukan uangmu, tapi saya kembalikan. Minta bagikan kepada orang yang tidak mampu, tapi bukan uangmu yang kau bagikan, uangku. Tapi dia melo malai. Saya tidak mau ambil. Saya sudah terima. Makanya saya kembalikan, tapi bagikan ke yang berhak. Tapi bukan uangmu yang kau bagikan, uangku. Tapi kau dapat pahala karena kau yang bagikan. Sudah. Jadi itu ulama kita melepaskan diri dari hal-hal seperti itu. Cari cara itu. Ibu pilih makna hade nana lengi je. Ada begitu. Oh itu fatal itu Pak. Iya kesempatan. Makanya ada hal-hal itu yang kita di luar dari apa yang kita anukan. Makanya jangan, apalagi sekarang, jangan cepat memponis sesuatu ketika dilihat di potongan-potongan video. Jangan. Ini yang banyak merusak kita. Inilah pentingnya. Ini yang terakhir penutup. Ini sudah 1 jam lebih. Inilah pentingnya berhalal bihalal. Iya. Nah sabak iya ro puasa kangen kelegai. Gibah itu pasti. Gibah. Kamaki. Kalau memang orang itu jelek kemudian kita mengatakan jelek, itu gibah. Tapi kalau orang itu baik kemudian kita mengatakan jelek, itu fitnah. Coba. Jadi ya kumaku memang nih salah toy. Dena ko salah memang nih. Jadi agak boleh diam. Ina tu nakada ogi ulawang ni mamako salah kay mana na. Iya. Salakay betul kan na salaka mariawan ini len ako mamako ko aman nih. Jadi makanya bibir itu 2 temboknya Pak. Lidah itu 2 temboknya. Yang pertama 2 bibir dengan gigi. Iya. Jadi kenapa lidah ini? Karena ini lidah yang biasa menyakiti. Makanya dikasih 2 pagar. Pagar gigi dengan pagar bibir. Supaya dia tidak keluar seenaknya ngomong. Kenapa kita juga dikasih 2 mata, 2 telinga, kemudian 1 hidung, baru hidung ini di mulut ini dibawa. Kenapa ini mata di depan 2-2? Kenapa bukan disimpan 1 di belakang? Supaya dia natok gili kong kagak tuh. Kung kagak ketirian ni Mundri. Pak Nabi kan begitu. Pandangan ke depannya sama dengan yang ke belakang. Tidak ada bedanya. Tapi magi di mata tercit layolobanan di 2. Itu artinya selalulah engkau melihat ke depan. Tapi leher ini dikasih lentur supaya sesekali bisa melihat ke belakang. Pelajari masa lalumu tetapi tetap kau tetapi ke depannya. Kemudian kenapa 2 mata 2 telinga? Itai kiri kanan. Angkalingan kiri kanan. Aja mu pawi narek kumajai nyawana tawe. Makanya mulutnya itu berada di bawah hidung. Kan itu kuncinya. Padahal itu ketemu jelok tangan begini kan Pak jelok. Kan kehe. Talu mangolok ko ini. Keci di. Ya kip jelok tahu jako. Tagili ni gare talu ni jata ini. Talu tulok ini. Tahu jaki nasabay risan yan umajani pa umupa. Tahu jaki nasabay paujai tawe. Yang ketiga tahu jaki nasabay isan ni jana deni padeceng. Kenapa itu tindo 5 makohe. Magay ingerang si rupa mitu monroy pole. Tapi aja tak lagi maka dah tahu jako. Apa jelok mana nih kada malam-malam. Itu falsafah. Makanya kita itu diciptakan begitu Pak. 2 do cili kiri kanan. Aja nasi wali memang kalinga. Ya nabi takong kasaba malapor atau pemakre. Ya lapor ulira nga. Ni poda makoko je gare. Tapi dia nak kaya makada. Napa si lolong. Apa dia tu gak tahu mangga isala le nang mana 7. Yang kalinga kiri kanan. Aja na tasi wali. Mako katong macaritangi makada makoyano. Makomoki. Pura niya rumatu toli. Kalinga toy. Oleh atoto. Ya ko si wali me. Na tu makada pakai do cili mo kiri kanan. 2 matamu. Kemudian aja mo pawi na rekumajai nyawana tahu. Pakuru sumanga inapa mo pawi. Itu kuncinya. Hanya lidah ini dibentengi 2 tembok. 1 tembok gigi, 1 tembok mulut. Aja telika pau-pau. Makanya kecap aja manomang. Itu kuncinya ya. Penutup. Saya wasiatkan bahwa 1 kunci dalam kehidupan Pak. Komiki salama. Demi bawang. Iya bawang. Hati. Iya kutulan ni matoro iya aman nih. Istilahnya guru tamakada iya tahu malapa ya tinna tu iya na tu tahu salama. Namo de na mega ko de tu le moto masampaja tahaju aja nah. Ya ko de tu le masampaja sunna awabing aja nah. Ya ko de tu le masampaja sunna aja nah. Yang penting masampaja paraluki. Ya ko de tu le mapa masidak kay aja nah.
Ya kode tulis cidi bawang. Atita tajagai. Tarekat yang paling berat itu adalah menjaga kalbu. Iya nanti aku pedang tema kada dia mulai mau tema sampai jatah haji aja nah yang penting mulai jaga biye. Iya nato 5 tan namo atita deta susai pada tak rupa tahu isa surugan. Itu aja Pak. Ina to ampe ko tumi matin ri lodong ate lodong sini na isa na kampung ina salama ilodong sini na kampung ang kata salanya na dampung ko pangalatala na paki matin ro. Oy. Nyaman na to maki tu moto imatu ni lodong ate salama sini na natumpuki pakita ni tete masa malalang. Puta pa salama kasi nang pende kang inali na dinang kakandaraan na paki. Yitete ma motor ti lodong ang inangoto yitete ma ngoto ilodong inenre dali na yitete malasa. Bunga yite ko bunga moto ro ko masuki pole ni tapay lodong ang. Makade guruta yan ang kataw berlakukan perjalanan allu natumpuki pakita pamulo ni lodong salama yaitu papasempo dale. Jaran na runto tau. Itete mabalu-balu ti lodong inenre dali na. Yupi tinggal mabalu-balu kasi tu ganggu mabalu kalau mama pasay-say kita na makabela lo mabalu mana ka kuno mabalu. Iya. Angka 40 na saja kasi tinalay ni siya tumatua ni malas siya tumatua ano. Ligaga, jangan berbaik sangka lah terus kemudian palapari atita ti lodong pada tarupa tau. Iya na tu pas sidaka digaga capuna. Iya na tu nakada balik bunga moto ko kalau natumpuki pakita langsung ni lodong. InsyaAllah. Papa salama itu. Ya kuya tu tapake malapa. Dega kung kasusah malaikat milodongan. Ajan kami tahu. Itu di kuncinya. Mika tu tahu milo makadagi baca na tu salama. Ya bana tu. Nah yana tu pakai salama. Makanya lada. Apa ya ko tilodongan ite menredale na masabu malaikat milodongan mancajisasi. Tilodongan ite salama. Malaikat itu milodongan salama. Ya ko to moto tu tapan kata ingarawe malasi sa dianu. Apa tilodongan ni? Malaikat milodongan. Itu nak kada guru ko milodong ko sogi na de mulai sogi. Ilodongan bari bulam sogi. Rubay pak dongamu. Nih, malaikat apa ko milodong ko. Yo pwede ko to milodong pag rugi ka po katu beli bola ko kan nah. Iya, saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik. Deto tu na mega Pak Bu, yang penting kawat dia kata ni mas. Apalagi kalau di perantauan itu banyak hal yang kita harus anukan. Ajak sia-siakan kehidupan kita memang hanya sekali hidup. Tapi ketika mengisinya dengan baik insyaallah. Maka dakat ya si dikunci no pasangin tayo pa. Aki buaki DC mataru. Ya kuyero DC ngita pigaw ede na nilay tawe. Maka daki upakan jaki bate ko sa di matumaling. Majama ka anak guru ka tulupakan jaki. Na de na sasuway gaji ko si bawa bate ko majama. Ajak tamaselang. Karena itu dijanjikan oleh Nabi. Jika pekerjaanmu tidak sesuai dengan apa yang kau dapatkan. Maka Allah akan menutupi dengan rezeki yang lain dari jalan yang lain. Tapi nareko majama ki biasa-biasa. Na mega dale tapole. Abuk mingka na tajama na mega dale tapole. Talaha na tawe. Mega may matala. Tapi Allah akan mencabut dia dari arah yang lain. Sehingga itu tidak akan cukup. Yan ito na maki kato maka na mega jasa. Di mo pula magi. Hindi kami monro. Magi jipe waktu kuma honor gan nak wal yang anu malima to kaanu mali magi penes na di na tuliin ram mani di na nak baraka sisalan karena memang begitu iya aku nito monro tapi dito kako ko di hero kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi angka tu 23 aga-aga ukui Indonesia nacatuskan tau pandai teh termasuk istilah halal bihalal. Yang pertama mapaki istilah iye yang itu salah satu ulama pendiri NU muassis yang bernama Kiai Wahab Hasballah. Permintaan Presiden Soekarno. Sebab ya biasa negara angka masalah. Penjajahan belum selesai. Yang katoni melo bentuk negara Indonesia dalam negara liberal atau melo mani negara Islam nggak dupang sehingga ada gesekan pemimpin dengan orang-orang politik sehingga napasi pulung nih tapi dia pakai istilah silaturahmi. Soekarno dia melo pakai istilah silaturahmi karena kalau silaturahmi biasa-biasa binasang. Jadi dia cari minta diberi istilah yang tidak biasa. Nah, maka jadi berilah nama pertemuan itu halal bihalal. Yeah. Jadi ya kuipat bicarogi halala tapi ada kalimat di halal. Jadi maka dia itu pandrita na rekomelo i bahasa paling pas ipake ko tumak bicarogi si halalakan ni supaya halalai. Makira to. Jadi si halalakan ni supaya halalai. Magi nakwaro angka tau majama tapi dia nasi sumpung atinna. Liman na misi sumpung. Mak jama sah tapi si gari gisin nah. Istilahnya sekarang open house tapi dia tidak open heart. Yeah. Nah buka pintu na bolana tapi dia tak buka pintu atinna. Nah, tarima tamunna tapi dia tidak masuk ke dalam kalbunya.
Nasabak biasa ka masalah na. Terutama biasa cale ede na terpilih. Iya, tapi dia tuh kagak kok di. Iya. Jadi nareko angka masalah makoro kadang kala dia nirulet terima. May biasa makadaki. Wat kaya kamaret jita sading. Kaya kamaret ji mak dampang itay atau milo dampang. Ya. Maret ji mak dampang ita weh. Iya ko tahu pandrita ta justru sebaliknya. Yang berat itu minta maaf. Iya. Iya. Nasabak jarat tolo milo dampang. Apa nanggak mana ngele na tujuh. Biasanya begitu. Jadi maka itu pandrita ya na angka tahu nanggak ngele na tujuh. Ya ko aturan agama kak dua mi. Ya ko idi tujuh. Berarti tahu salah. Kamu kira toh? Iya ko tahu tujuh berarti dia salah. Aturan agama dua mi. Iya ko salah ki ilo adam pengi. Iya ko tahu salah adam pengi ni. Jadi ya ko ini salah ilo adam pengi. Kalau kita yang salah kita minta maaf. Tapi kalau orang yang salah maafkan dia. Makanya wa'afina aninnas. Aja tak ada suruh milo adam peng. Itu keliru ya. Jadi aja tak ada alena musuruh lo milo adam peng. Tanya ki puang. Puang ngemi na suruh ki milo adam peng lo ko alena. Makanya itu disebut taubat. Paham ya? Jadi dia nawat ditisuruh teh maka da suruh lo milo adam peng dewa adam peng ko dia nalawa. Itulah anggotanya ni belisi. Iya na pasabarangnya ibalisi na tamaranaka karena kesombongannya. Kang suruh suju ko Nabi Adam to. Na dia na melo suju. Apa makada iya yase ka na Nabi Adam. Apa doko ka api ipancaji. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Saya diciptakan dari api. Tapi nakaji patasaupu ina yase mematita na api. Iya ko api ko madan ni manyamamuya toro tapi ana maraja. Maka seorang kataw mako tu yo ko watu na mausaha bicu mo pa tulis anggota mo kisisan na maraja. Dia na melo. Natunumanan ko si dapena. Setan itu. Jadi nang kataw din na siway yapadan na rupa tau buka usaha na din na salama kang yang gotana din na sigat tabatungan ng katistilana tau sopeng akasana siwata menre tasiriu no. Iya. Jadi yan na ro istilay pake ya ko api din ule posipa yaro. Api itu ya namadan dia komadan ni magampamu ya tolo tapi ya nama raja natunumanang. Yang kedua tolong lo tanah itu kan tidak dia menumbuhkan. Iya. Iya ko api mate. Yan ang kagaga mutuni mangucapu. Tapi ya ko tanah deh. Yang ketiga tanah itu bisa dimasuki sampai bisa masuk. Udara bisa masuk. Api bisa masuk. Tapi dia tidak merubah dirinya tetap tanah muimat teru. Dan apa yang masuk dia bisa tumbuh. Ya kau nggak tahu si bawa lena madece tahu yan tu sifat na Nabi Adam. Yan ang kataw si bawa lena tu lina kalesya mite ibalisi je tu. Tapi sifat na mi kasifat na mito. Jadi yan na may po sifat. Jadi aja tak ada ibalisi na banci po Allah Taala. Sifat na tita nasabak pulok ko pi pancaji. Kemudian api itu tidak teguh. Boleh kenro-kenro niya lari lokiro. Ya kumalak de angin pole lota lo rijangi pokoknya dia nang kena tenang. Ya nang kataw makoto dega pandirian na kinre dasa disarok itu lo. Dega katanyangan na ibalis itu ya tuh. Gitu. Itu dega katanyangan na. Nah, inilah sebenarnya hakikat kehidupan iya na Romelo yalah. Iya na sipak ta pulok ko taneh. Maka dito pandrita ya ko angka agaga maja. Angka bangkay. Ano makabong macarepa makabong mabaw tunui dia natak dek bau na. Patamay o kowe dia natak dek bau na. Gatungin apa ni pede mak bau. Tapi lemah igare. Tan natak dek bau na. Jadi yari di sipak tati akong kajalam mai. Sebab peluk kita na. Aja tagatung ko hingin na iriangin na lamana kita we. Yan ato na makada. Aja mo pauwi lemah ya kong kajamu runtuk. Lemah aja na mo pauwi. Yan ato sipak na tanay. Iya ko yari pakin insyaallah salama ki. Makumuro kapang Tasopeng di mali si parape, malilu si pakainga, rabba si patokong, tas sila cakatanga. Ini kan makiro. Malilu si pakainga, ye ko takalupay na pakainga. Mainga ki. Salah je tu kapang, peringarang. Mali si parape, batungan na yakonale solo tawe batungan na tasale tako mabela ni de, palipangi. Arap ba si patokong? Batungan na ko jati usaha na tawe bantoy. Yan na to napaki China.
Namo de gaga na balu ko tumakutanang kagakwaga na sa China angka. Apa si bawan na mabalu ako ro. Napa tu dasaka ko gudangi. Natalipongin ni si Ban ng kagakong balong kay bawang nga. Makoro China yo pogi ede. Napodalalam tin sa makaso dito na balugan ko radyo mo law. Sesa mako. Itu kere. Tanya itaw malay istilah ta alena pigawi kita sebenarnya yang punya istilahnya tidak pakai. Na dinang kanali te daleta ya kibukarang ite lala dale na bukarang ipo ngalata lala dale liang. Dinang mungkin itu. Niyero de panirule pakero. Makali kulepat tujuan ng idale padat tarupa tau 70 dale na bukarang ipo ngalata ala. Tuliasang idale tanala. Asam nakada palay ko langganang makay ka pa natanya pa baluban mo sa periodo. Ang kaluran na nasa nga jalalo mo lang inomoro ito pa ko maling inomoro manchi langganan na situ lari silang ganang din ako. Iya, dito ka sa periodo ka pa ko. Iya. Iya na tu ampay nareko ang kakalolo janda atau duda. Lay bukara lala na wad di maiboting tu tawe itu sama dengan membangun 40 masjid. Iya. Tapi aja salah paham nga maka di Pak Bayi tadi betuangan na mapasisumpung. Gara-gara idi na siala yaro tawe. Makiro maknana. Ang kakalolo lay patujuan ngi aga yaro sana macom lang. Macom lang itu. Iya, jadi itu pahalanya tinggi. Itu luar biasa pahalanya. Tasa kami makada iya kami na tu ampai idi to kami ko deta benta masuruga. Iya itu situ kan nakanja ne tu to magala mangurusu aku atong kami to pa langsung. Oh makanya pa si anu yano. Gitu. Makoro angka. Itu luar biasa pahalanya. Nasaba ibu karangi pintu deceng siaga egan na pintu deceng tak buka. Iya. Ini penting saya wasiatkan. Jadi aja tangga biasa, aja tangga biasa. Jadi ada ibadah-ibadah itu sederhana Pak, tapi itu luar biasa. Nilai pahalanya. Kemudian angka jihad desa na Nabi tak makada la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fauqa salasa layalin. Angka tafsirnya gitu Pak, dia makada la yahillu lil muslimin tania golongan seleng. Berarti kutannya salah kapere itu. Angka to makada de la yahilu lil muslimin betungan na de paniasa salang nareko angka tau de na sewa dapadan na salang naliwang italungas so dito ka kasi salah ko di tagaga duan rupa je istilah na biasa nasa dito je nasa si salos tasya makorami pada moi masa posisi mo ya tu makie maka de gurut ki aja dulu muin Yusuf kali si denreng iya ko melo ko de gaga susah magampang ya robangi pakyo na maka da dampang itaw salay ya kiko salay lo adampak ko de naga susah ya ko maka ya ji rosala lo ni melo adampak apa idi salah iyo po ko mama ko makoki maka dala alina ji rosalon na taru adampang ngi tapi iya mamilo dampangnya tanya tau liang ibawang namo tu bainewe namo anak namo bainewe namo anak nareko takko makuye rewa ki pole kantoro misalna rewa ki pole majama rewa ki pole pasae rewa ki pole jama-jamata natapalat tu ki bolata natapamanana baineta dira pa jamanana dito na cara tapi noko paga kay kamapat dilo chili inoko maga no pokok na inoko pas puray man noko tapa makboko ki tapa makadaki wat dampengiron na aga na pausinin na baineko. Orang itu bisa diangkat menjadi wali oleh Allah. Makanya jalur muda jadi wali itu narekong karoan minta ko bainin. Banyak kiai itu tidak pada komite ko bainin. Banyak banyak. Kebanyakan termasuk guru kami ada beberapa itu kita. Pokoknya ya nabai ini nata pemamak kok. Magai karena memang ini dan itu jalur wali. Ketika istrimu memarahi kamu langsung maka tani arom maka dade wak dampeng kong ke sini na atas salana. Luar biasa itu Pak. Itu jalur cepat jadi wali. Yo pumiko mandan na iba ini tulis sulak to matay. Ini le manca wali itu. Ini jadi kuncinya. Iya. Tapi aja tuh sini nyata ala dasar but lewat di matu tuh lima noko. Napa tapi nang kurang ustaz ya maka ngerai maka itu ustaz. Iya ini jadi kenapa?
Karena sebenarnya yang paling berat dalam agama itu, yang paling berat sebenarnya itu ihsan. Ya sang ihsan mapedecing. Iya ko al khair makanja mi. Misal na mabasa itawe mabasa toki mapasiwala decing mi. Tapi ya ko masike itay na tumabasa yan tiyasa makibwa decing. Yan ang riyasang ihsan. No? Napaujaki itawe tapi ilaw dong ang isalama itu ihsan itu. Yan ang riyasang mapedecing. O yero maraji-rajing. Maraji-rajing nasabaan kong kakao de na pa dyan napaujaki. De na pa dyan pokok na carita jaki macan ne. Ta carita kanja to siya lena. Kadawe kanja ba to yano kasi makatubasa. Tahu ba to kanja na tahu ba to sabara na tapi de na pa dyan natala jata. Magay orang itu yang disebut dengan ihsan. Magay nasaba makibua idecing. Jadi dia nawala idecing. Nah itu tingkatan paling tinggi nasaba takwa itu melahirkan itu. Makanya itu puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang menafsirkan itu la'allakum mudah-mudahan. Ada yang menafsirkan la'allakum agar supaya. Kadena pada tuh. Ya kumakadai la'allakum mudah-mudahan engkau menjadi bertakwa berarti dia namanya mana tahu puasa lolongan takwa. Pak Makadami mudah-mudahan. Acio ko ujian mudah-mudahan lulus ko. Kira. Jadi ya ko dena yang mana tapi ya kumakadai la'allakum di situ maknanya adalah agar supaya kamu bertakwa berarti semua orang yang berpuasa pasti dapat takwa. Kayak si salah memang tuh. Jadi di menit temannya kayak kata pakai kira-kira. Tapi makadai to pandrite ko pahakiki. Iya ko mapuasa mo itawe na apa itu puasa di metona pada ibadah lang. Satu-satunya ibadah yang memang untuk takwa itu cuma puasa. Apa namuyak katan ni we emakwa si bakar romay ko de panabata we de to manre. Iya, namuyak katan ni namo jadi dita. Monro ko tutuli rate-rate ma de panabata we. Iya, padahal de gaga to mitay. De gaga. Makotoro ko to manre subu tulita jangan dito pag natama subu dito pag natama subu ina to mita ula dah ko tamay. Padahal dito kan mitay. Kenapa? Karena itu memang merasa bahwa kita diawasi. Dia na batawe na to minum maka dalabay. Seandainya itu yang dipakai menjual, maka daya ko kurangi timbang ako. Masolang nga. Masisa ka. Wai takwa memang. Idi paparoye ede ni tanda tangain ko de na si ko memang roay. Itulah takwa sebenarnya. Siya ka sampai jam mga ribit di ko tuwi lampu. Siya nrakang. Ha? Lalu, ya kung mati lampuy. Lalu mo to. Mata na dua na dito ka mitay. Iya, karena kita tahu bahwa Allah Maha tahu dan Allah melihat itu. Iya kapau jamay dua na din tarimay salah-salah matoy. Dari sinilah ulama kita mengatakan, coba garek bawa ya roloko kehidupanmu. Iya na ro hakikat na isang pajang. Iya na ro pay pegay sampajak ko ramalangi, pegay tarawe ko ramalangi, pegay baca ko ramalangi. Pak cahaya mi itu mi ala. Jinne cahaya al-wudu nurun, al-ilmu nurun, as-salatu nurun, az-zikru nurun, as-saumu nur. Cahaya mi nasa baya ko suruga ka cahaya mi. Yan na to ampay ang katutok ko surimon rinasa nabita pada ulat tipu Kayak bulan purnama cahayanya kaya tau mata jawat tu Dia panaloro nang ka kumasigi. Ya ko bapitay nang kataw kutu ya tu. Apa yung lipi na palaw? Makalay mamali yan ang kataw bapitay nang kayo tau kutu ya tu. Pa yung lipi na palaw. Iya aja na yung lipo na pakulo. Ang kami man no napamangulita. Orang itu akan diberi cahaya oleh Allah. Seperti bulan purnama. Yan na tu ampay upasangnya. Biasa mapasang nga. Apalagi nih kan bagus. Palawangan na mga ribe isay. Ya ko dito lang yaman na sampajangin mata jawat tu sebelum asan. Ang usaha kang inang kacik diwat tu tonroy. No? Usaha kang inang kacik diwat tu. Na ang kedua sampajang dari 5 sholat, walaupun semua sholat kan manasama na paano na pahala na manasama na akan sana kaidana. Tapi ang kedua sampajang makaliliang. Maju ka na makaliliang karena ibadahnya itu luar biasa nilainya. Maka dia nabita. Man sholla sholatil isya'i bil jama'ati. Siapa yang sholat isya berjamaah. Itu seakan-akan sholat nisful lail. Pada kumoto imas sampajat tahajud si puluhan nih. Yang kedua, man sholla sholatil subahi bil jamaati. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka itu sama dengan bangun 1 malam penuh sholat karena Allah. Jadi makadaka iya Pak, magampang pada Lailatul Qadar tuh dinalalut itu.
Nah maka gampang ilulungan. Loki bawa masang pajang isa bere jama, napa masang pajang subuh bere jama, mana sa talulungan. Mana ka mana ka mana may taulada. Memang katingkatan na, ada tingkatan yang paling tinggi itu, tidak tidur satu malam. Tapi kadin lady, Pak Mika tumi ipatuju. Ya kung puima wad di memang kapang si Bostas ya, pada Mika tuju mana. Ya kung katuna ang kagame jama ke jama, tidak mungkin sama orang. Makanya itu yang dilakukan. Ini dua sholat agak lain, maksud saya ini agak lain. Tapi ya kung bicara waktu tahu ada waktu yang bisa istimewa itu antara maghrib dengan isya. Karena di waktu isya kita bisa tinggal di masjid sesudah sholat maghrib aja tersalah masjid supaya kita iktikaf sekaligus menunggu waktu. Makanya waktu itu disebut awabin, orang kembali. Karena dia mengurus pekerjaan dunia 1 hari penuh, maka maghrib isya itu dia kembali ke rumah Allah, tidak pulang. Ini riasat tau rewa. Iya, jadi tapi kau ayo merepot wacara mama kada aja tengah jukur. Sesudah sholat maghrib jangan ki mengaji. Rogi ki. Biasa kan ada di situ, ada yang baca waqiah, ada yang baca yasin. Kecuali kalau misalnya malam Jumat baca kafir atau baca yasin ya tidak masalah dirutinkan. Tapi kalau saya bisa memilih, kalau ingin pilih, jangan ki mengaji antara maghrib dengan isya. Karena kalau kita mengaji di situ rugi ki. Magina rugi kalau kita cerdas beribadah ya, cerdas beramal istilahnya. Karena ada sholat di situ 6 rakaat yang disebut oleh Rasulullah sebagai sholat sunat awabin. Itu setara dengan sholat 12 tahun lamanya. Iya ko mengaji ki, namun 10 gesok tabaca dia itu nulis pada palanir. Nama kira. Atau bahkan seandainya ada orang mampu menghatamkan Al-Quran 30 juz antara maghrib dengan isya, itu belum bisa mengalahkan pahala sholat 6 rakaat di situ. Nah sebab maka dia nabita, siapa yang sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, itu yang disebut sholat sunnah awabin, ada yang mengatakan sholat sunnah taubat. Itu setara dengan sholat 12 tahun tanpa berhenti. Dia pegaga tahu apa mas sampai 10 ada tahu? 10 lagi 2 jak dia pegaga. Iya. Kecuali orang tertentu. Makanya itu setara dengan sholat sunnah 12 tahun non-stop. Kemudian diampuni dosanya 50 tahun. Yang biasa sampai sunat taubat karena bisa mengampuni dosa selama 50 tahun. Disebut awabin karena orang itu kembali dari pekerjaan dunianya menuju ke pekerjaan akhirat. Itu kuncinya Pak. Jadi makanya ibu-ibu kalau sudah sholat maghrib jangan ki mengaji. Kalau mau ki mengaji sebelum maghrib atau sesudah sholat isya. Di situ rugi ki. Saya tidak larang mengaji, cuma mengatakan kalau kita kejar pahala, rugi ki. Makiro, Pak namo tak baca 10 gesok dek tunu pada ya rumah kada 10 atau masa peja sunnah diampuni dosa 50 tahun, tidak mungkin. Kan begitu. Makanya kita harus menempatkan ibadah itu kapan dikerjakan. Yang paling istimewa. Apalagi ini bulan Syawal. Di bulan Syawal ini ada satu sholat. Bisa digabung itu. Sekalian kerjakan 8 rakaat. Namanya sholat sunat utaqah. Ini di kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam kitab Al-Gunyah. Ini sholat sunnah utaqah. Tidak ada sholat yang Nabi bersumpah sampai 4 kali. Saya buka semua hadis Nabi. Tidak ada hadis yang dalam satu hadis Nabi bersumpah 4 kali mengulang sumpahnya. Kecuali sholat sunnah utaqah. Makanya itu ya Bu Pak. Kalau bulan Syawal. Saya tidak wanti-wanti puasanya. Saya langsung wanti-wanti sholatnya. Ini ada sholat sunat itu di bulan Syawal. Kalau sudah selesai Syawal tidak bisa dilakukan. Itu hanya 1 bulan saja waktunya. Tidak bisa kerjakan setiap hari. Bisa kerjakan sekali dalam 1 pekan. Bisa kerjakan sekali dalam saja bulan Syawal. Tapi abdolnya kalau mampu kerjakan setiap malam. Atau setiap hari. Jadi sekali saja sehari semalam. Itu disebut sholat sunnah utaqah. Apa kata Nabi? Wallahi. Demi Allah yang mengutusku dan jiwaku berada di tangannya. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah utaqah ini. Maka pasti utangnya akan dia lunasi. Itu janji pertama Rasulullah. Jadi maka dia nabi tak. Nah kung kainrana pasti napalit pa itinrana. Sebelum meninggal pasti lunas itu. Pasti bukara pintu dale untuk melunasi utangnya. Yang kedua, janji Nabi dan Nabi bersumpah. Siapa yang melaksanakan sholat ini kalau dia punya penyakit. Demi Allah pasti ada yang mengobati. Dan Allah bukakan siapa yang bisa mengobati. 3 hari yang lalu Pak saya ditelepon salah satu jamaah. Itu yang punya penyakit kista dan kanker. Dia kena kanker rahim sekaligus juga kena kista. Jadi itu sudah dironseng dan laporan rumah sakitnya sudah ada. Dan dia mau dirujuk ke Makassar untuk berobat. Tapi dia yakin bahwa pasti ada yang bisa mengobati. Dia kerjakan sholat sunnah utaqah ini. Dia hanya dapat itu tahun lalu itu 3 hari saja. Karena dia lihat ceramah saya itu di YouTube. Katanya saya lihat ceramah Pak Ustaz itu 3 hari. Masih ada Syawal 3 hari.
Makanya saya sempat lakukan itu 3 hari Pak Ustaz. Dan apa yang terjadi? Itu dia bermimpi. Dia datangi seseorang yang dia tidak lihat mukanya. Tapi itu hanya memegang perutnya. Dalam mimpinya, dia minta izin untuk dipegang perutnya. Kemudian dia pegang perutnya, kemudian dia remas, kemudian dia terbangun. Setelah terbangun, kemudian berangkat ke Makassar. Besoknya itu dia berangkat untuk dia bawa ke rumah sakit. Kemudian dironseng pakai X-ray. Dan ternyata itu penyakitnya tidak ada. Sampai dokter itu mengatakan, katanya, dia telepon saya langsung. Dia mengatakan, kenapa dokter di sana itu bisa membuat laporan seperti ini? Orang tidak ada penyakitnya, kenapa dibuatkan bahwa ada laporan penyakit? Dan ini bisa kita temukan di beberapa kitab. Termasuk di Mamluk Qudamah. Diceritakan bahwa ada anak muda yang kena kanker mata itu di Mesir. Hanya diobati Mamluk Qudamah dalam mimpi. Karena anak muda ini sudah sholat subuh, dia tidur di tempat sholatnya, karena matanya dia sudah keluar biji matanya. Dan tidak ada dokter yang bisa sembuhkan. Dan di Mamluk Qudamah sesudah sholat subuh, dia mengaji. Tapi dia tertidur. Di saat dia tertidur, dia bermimpi didatangi Rasulullah. Kemudian diberitahu, ini anak muda di Mesir, kau ludahi matanya. Jadi di dalam mimpi itu dia ludahi matanya anak muda itu. Sekalinya anak muda ini juga bermimpi diludahi matanya. Itu di Mesir. Dan itu jalannya kan kurang lebih 300 km. Kemudian dia usap matanya begini, bangun. Dia usap matanya, itu biji matanya lari masuk. Dan itu penyakitnya hilang seketika itu. Ditanya oleh orang sekitarnya, keluarganya, siapa yang mengobati matamu? Dia bilang Mamluk Qudamah. Tidak ada yang percaya. Karena jauhnya itu luar biasa. Dia mengatakan, jangan bohong. Orang itu tidak pernah kasih. Dia bilang, tidak, dia mengobati saya. Sekalinya Mamluk Qudamah ditanya, apa yang dia bilang? Kalau anak muda itu bilang, saya yang mengobati dengan meludahi, itu benar. Karena saya bermimpi meludahi dia. Ia barakakna sampai sunnah utakai. Saya kerjakan sholat sunnah utakai itu, Bu. Pas selesai di pesantren, sudah dapat itu penjelasan dari ulama tasawuf, langsung saya amalkan. Kadang hanya 3 kali dalam bulan Syawal kalau kesibukan, kadang tidak. Karena ini 8 rakaat. Dan itu bisa dikerjakan antara maghrib dengan isya. Sekaligus diniatkan awabin. Bisa juga dikerjakan di waktu duha. Bisa juga dikerjakan di waktu tahajud. Tinggal kita pilih di mana pas bisa kita kerjakan. Iya, bukan setelah sholat tahajud. Kita niatkan sholat utakah sekaligus sholat tahajud. Kita niatkan duha sekaligus sholat utakah. Kita niatkan awabin sekaligus utakah. Cuma awabin itu 6 rakaat. Tinggal ditambah nanti 2 rakaat. Cuma surahnya tidak bisa dirubah. Itu surah Al-Ikhlas 15 kali setiap 1 rakaat. Itu tidak bisa diganti. Nah, makanya kita sholat sunnah duha tetap baca, niatkan duha, cuma surahnya jangan diganti. Itu baca Al-Ikhlas 15 kali. Kemudian yang ketiga, Nabi bersumpah. Itu Nabi bersumpah. Wallahu binafsi biyadi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, yang mengutusku. Siapa yang mengerjakan sholat ini kemudian melakukan perjalanan untuk mencari rezeki, maka pasti dia berhasil. Makanya natu nasa tomato teriolo, maka darewa ko manlepa Idul Fitri. Asam pajangan ni sebelum lo kusompa. Ya natu nasuri, maka da jami asam pajangan. Namo cica mi mujama jokano. Berhasil ko kusomparam. Ya biasa mi natuntun, maka da ia membaca. Namo cica mi jama. Nasuruh ni joka itu. Ya natu nakadang ka tu sampajan na pasompa. Jadi itu kuncinya. Makanya ulama kita, saya betul-betul Pak, di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika menemukan penjelasan-penjelasan itu luar biasa. Dan itu banyak buktinya, ada beberapa jamaah memang. Dan saya alami beberapa kali. Terus terang saya pernah kena penyakit itu Pak Bu, ini tahadus minimah. Saya pernah kena penyakit itu 15 hari sampai tidak pergi sholat Jumat. Karena itu tidak bisa bangun. Semua badan itu kuning. Dan itu tidak bisa bangun. Kalau saya bangun itu kayak room itu terbalik. Itu 15 hari, tapi itu pas COVID. Tapi saya tidak kena COVID. Tapi itu pas puncak-puncaknya COVID. Jadi saya itu tidak saya mengatakan enggak. Saya kerjakan sholat sunnah utaka. Tidak mungkin penyakit ini tidak ada obatnya. Dan apa yang terjadi? Ada salah satu ulama saya tidak pernah ketemu. Dia cuma berbahasa Arab ketika dia mengucapkan salam kemudian mengajarkan sesuatu. Itu dia pesankan begini. Ada air sam-sam di atas lemarimu itu di kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah ada itu di lemarimu di luar. Campur air sam-sam itu dengan air hujan baru kau minum. Itu obatnya penyakitmu. Cuma ulama itu, tidak apa-apa saya sebut namanya, saya tidak pernah ketemu. Dia adalah Syekh Hisham Ka'bani. Dia tinggal kayaknya di Amerika, tapi sangat terkenal di sana. Dia adalah salah seorang guru sufi. Dia itu adalah dari tarekat Haqqaniyah. Jadi Syekh Hisham Ka'bani itu yang datang sampai istri itu kaget karena dia sampaikan bahwa kau itu terangkat di atas tempat tidur. Saya bangun langsung kasih tahu, kasih saya ada air sam-sam di situ. Ibu bilang, enggak ada, sudah habis. Saya bilang ada di situ. Betul ada sedikit, ada kayak setengah
gelas. Saya bilang ambil air hujan di luar. Dia baru saya campur, saya minum. Besok paginya itu saya sudah pergi ceramah takziah di Pindrang. Hilang. Warna kuning itu malam hilang. Sampai badan itu yang tidak bisa bangun itu hilang. Saya mengatakan ini berkahnya Utaka. Karena beberapa kali saya rasakan itu, Pak. Makanya saya itu setiap tahun itu wanti-wanti itu. Bukan puasa sunnahnya. Tapi saya wanti-wanti sholatnya. Saya rugi betul kalau tidak kerjakan itu. Karena ini sholat sunnah karamah sekaligus sholat sunnah yang sangat luar biasa manfaatnya, Pak. Makanya saya wasiatkan kerjakan itu. Itu 8 rakaat. Enaknya kalau di duha, karena kita bisa niatkan duha. Kan 8 rakaat jadi juga duha tuh. Itu kerjakan. Cuma 2 rakaat 1 salam. Bisa juga 4 rakaat 1 salam. Cuma kalau 4 rakaat 1 salam agak berat karena lama. Karena kita baca surah Al-Ikhlas 15 kali sesudah Fatihah itu 15 kali. Setiap 1 rakaat. Ya, rakaat kedua 15 kali lagi surah Al-Ikhlas. Jadi selama rakaatnya itu Al-Ikhlas semua. Dan setiap 1 rakaat itu 15 kali. Jadi itu dibaca 2 rakaat 30. Karena 15. Dan itu 8 rakaat. Nggak lama Ji. Nggak lama itu Pak. Cuma Al-Ikhlasnya itu di setiap baca surah Al-Ikhlas itu diawali dengan basmalah. Jadi magampak kau masam pajangi 5 tabana tapake. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu samad lam yalid walam yulad. Ini saja. Tapi ada ulama kita mengajarkan enggak begitu. Ada yang tidak pakai itu. Ada yang pakai surah Al-Ikhlas di matanya sebelah kanan, baru mata kiri, baru telinga kanan, baru telinga kiri, baru hidung, baru mulut, baru tangan, kiri kanan, kaki kiri kanan, depan belakang, samping kiri, samping kanan, baru dirinya. Pas 15. Ada yang pakai itu. Jadi iya, dia anak kedo di mana ko ya, dia anak ko. Iya, jadi dia sudah tidak pakai tangan. Jadi dia itu khatamkan Al-Qur'an untuk dirinya sekaligus. Itu membaca surah Al-Ikhlas 15 kali, tapi itu dalam sholat. Iya. Niatnya tetap 2. Kita niatkan usolli sholatu suratul utaka wa duha rakaataini. Iya. Jadi kita anukan niat 2 double niatnya. Iya. Kalau tahajud ya niatkan sholat tahajud sekaligus utaka. Kalau di maghrib antara maghrib isya kita niatkan awabin sekaligus niatkan utaka. Kalau kita mau tunggal tidak usah sholat duha. Saya bilang tidak usah sholat duha, saya cukup sholat utaka. Niatkan saja sholat sunnah utaka. Karena kalau saya sudah sholat di sini sudah ikut juga duhanya. Karena sholat di waktu duha. Kan begitu. Iya. Makanya orang sholat di waktu duha itu ada sholat sunnah taubah 2 rakaat, baru sholat sunnah hajat 2 rakaat. Kan begitu. Tapi dia sholat duha juga. Karena dia di waktu duha. Karena waktunya itu kita sholat makanya disebut waktu duha. Sholatnya. Iya. Iya. Sama Ji, usolli sholat sunnatul utaka wa tahajud lillahi ta'ala. Begitu. Iya, pakai waw aja. Kalau tidak bisa bahasa Arab, maka bani wakate masam paja sunnah utaka si basam paja tahajud karena pong Allah Ta'ala. Selesai. Ya kalau dia natule mula si matu ya roka dora ka ketiga keempat kada bani pada miro na yoloi pong Allahu Akbar. Ya kalau dia mau patul le bakundru to. Iya. Itu anunya, Pak. Ini sholat sunnahnya jarang. Saya terus terang sampaikan, itu jarang penceramah mau bahas itu. Karena yang keempat itu ada sumpahnya Nabi yang keempat. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah utaka ini, maka Allah akan memberikan ilmu hikmah. Nah, jadi kalau mau mendapat ilmu dari, termasuk ilmu laduni itu kan ilmu hikmah. Kalau mau masuk min ladunna ilma, dapatkan ilmu laduni, itu sholat ini. Kalau kita punya urusan, nah sudah buntu tidak ada yang bisa bantu bertawassul nih. Muncul itu. Muncul. Makanya ulama sebut ini sholat sunnah karamah. Itu fid dunya wal akhirah. Karena orang yang punya utang, orang yang pergi mencari rezeki, orang yang punya penyakit, orang yang punya masalah, itu semua. Dan itu digantung hanya di satu sholat. Itu di bulan Syawal. Makanya sholat sunnahnya bulan Syawal inilah disebut dengan sholat sunnah utaka. Dan itu tidak bisa dikerjakan di luar Syawal. Selesai bulan Syawal, tidak bisa. Karena hanya sholatnya bulan Syawal. Iya, utaka. Ya metomi ulah Syawal, ya naliwang. Isabaran nih. Dia nama di pajama. Karena tidak ada lagi sholatnya itu kalau sudah. Nanti Syawal lagi tahun depan baru bisa kerjakan. Nah, tapi ada doanya itu, ada zikirnya. Kalau selesai 8 rakaat, kita baca. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, 70 kali. Baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad juga 70 kali. Namo de natilo do kupurai karena sholat ini yang menjadi doa. Ya, kalau mau berdoa sebenarnya ulama kita tidak menganjurkan doa. Karena dia sudah jadi doa. Ia memetoro fungsinya sampajangi.
Jadi itu untuk penyakit. Yan ang kataong kalasan na, ang kalasata, ang katanga doktor atau ang kalasata, detis sangi makada, lasaaga, pura ni masapa ni maga makada madisa kada aga jelasa ko mampresa ka de gagamis tajame sampajangi. Pasti ada syarat. Dibukakan itu. Makada yawat diburai. Aku apa burana. Itu sudah terbukti oleh para ulama. Jadi saya kini betul itu Pak. Dan itu tidak kurang dari 10 jamaah yang menelpon itu kasih tahu saya. Kadang ada beberapa kali mau ketemu itu hanya untuk mengucapkan terima kasih Kak De. Yang penting kau sudah ambil di YouTube itu sudah selesai Pak. Itu tidak usah. Iya. Kenapa? Karena memang itu Pak, luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani itu Sultanun Aulia, makanya dia kasih masuk di kitabnya itu Al-Gunyah. Itu semua hadis-hadis yang dia masukkan di situ tidak sembarang. Kita ini penceramah Pak, baca hadis itu ambil dari kitab. Baca hadis itu ambil dari guru. Kalau ulama Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengambil hadis itu dia hadapkan dulu ke Nabi. Seperti Imamul Ghazali, dia tidak menulis satu hadis pun di dalam kitab Ihya itu kecuali dia sudah mimpi ketemu Rasulullah. Jadi dia mengatakan saya tidak menulis satu hadis pun di dalam kitab Ihya kecuali saya sudah hadapkan ke Rasulullah bahwa benarkah engkau mengatakan ini ya Rasulullah. Nanti Rasulullah mengiyakan baru dia tulis. Coba Yopi di makadami hadis sabong kaji hadis tidak tahu itu makanya ulama-ulama kita itu sungguh luar biasa Pak. Kemudian bertapatato ia ulangnya ini bulan April. Enggak? Bulan April ini disebut oleh Nabi sebagai bulan Naisan. Naisan itu adalah bulan April, bulan keempat. Jadi tadinya bulan Hijriah ya, Miladiyah. Makanya hitungannya Miladiyah, makanya disebut bulan Naisan. Biasanya bulan Naisan ulang April. Karena Januari, Februari, Maret, April. Ini adalah bulan air hujan yang bisa jadi obat. Yan itu ampai, apalagi ko bosi bani Jumay. Pasti bosi ko Jumay, ko ulang apay Pak. Dega aga kampo, din akan bosi ko ulang apay. Konon rimo ito. Karena itu adalah obat yang turun dari langit. Yan ang kakampo, din akan bosi ulang apa, maka dito pandete sala itu kampungnya, ang kalasa matuk kutumalada. Iya. Jadi, makanya kalau hujan di bulan 4, itu jangan ambil dari ujung atap. Langsung tada dari langit. Paling bagus itu pakai baskom besar yang tidak pernah dipakai. Paling bagusnya itu pakai kantong plastik supaya tidak menyentuh ember atau baskon. Dibungkus kantong plastik. Jadi air hujan itu kena plastik, baru kita tinggal gunting nanti ambil pindahkan ke botol aqua. Baru didoakan. Itu yang disebut dengan air Al-Quran. Oh ini luar biasa Pak manfaatnya. Saya itu setiap tahun, baru tahun ini saya suruh ibu menadah. Karena saya belum sempat baca. Yang tinggal sedikit waktunya. Ini tanggal berapa ini? Iya. Jadi tada langsung air hujan dari langit. Kemudian bacakan. Yang pertama, ingat jangan baku tukar ya. Yang pertama surah Al-Fatihah. Itu 70 kali. Diawali terus dengan basmalah. Tapi dibaca di saat tidak ada suara. Iya. Jadi kalau misalnya bagusnya itu kalau orang sudah tidur. Dan kita membaca itu dengan mengeluarkan suara ke air. Iparing kalingay wa iya rusak deh. Kalau Bapak pakai air botol aqua begini baru kita bacakan. Kalau dibacakan suratul Fatihah itu, dilihat itu air berubah. Kalau sambil dibacakan itu, kalau sudah sampai 50 dibacakan, sampai 40, 50 itu sudah mulai berubah warnanya. Itu dari kuning itu menjadi bening. Sambil dibacakan itu. Makanya itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, itu mesti 70. Bacakan suratul Fatihah 70. Surah Al-Ikhlas 70. Al-Falaq 70. An-Nas 70. Ayat kursi 70 dan Al-Kafirun 70. Itu baru jadi obat. Nah, ada yang menutup salawat 70, ada juga yang tidak. Ya. Jadi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Al-Kafirun. Baru ada yang tutup salawat. Ada juga yang tidak. Cukup sampai Al-Kafirun. Itu masing-masing 70. Dan dibaca tuntas baru pindah. Dan itu harus satu kali duduk. Tidak boleh bilang baca dulu saya potong, besok lagi dilanjut. Itu tidak bisa. Dan tidak boleh juga dibaca oleh dua orang. Misalnya maka data sipolo tak ya jolok baca, matu ini kau lanjutkan. Itu tidak boleh. Tapi bisa diminum siapapun. Barakana ya wena sanabita ya kong katau pura makbay ni malaki na degaga bijana suruh minum. Suruh minum. Kalau dia minum itu pasti isyarat langsung. Ia kau minum itu selama 7 hari setiap pagi dan sore. Iya kok biasa itu kalau dia sudah minum 3 hari 4 hari itu sudah ada isyarat. Mimpi didatangi anak laki-laki. Kalau dia bermimpi didatangi anak laki-laki, suruh sapa anak arwani na piarai, kemudian dikasih keturunan. Kalau dia bermimpi melihat anak perempuan datang, suruh mencari anak perempuan dia pelihara dulu.
baru dikasih anak perempuan. Tapi kalau dia bermimpi hamil kemudian hilang, berarti memang ditakdirkan tidak bisa punya keturunan. Nggak usah berusaha. Itu isyarat langsung itu. Itu dari ayat Al-Quran. Dan orang yang minum ini kata Nabi, itu tidak akan kena penyakit ganas sampai 1 tahun ke depan. Jadi namoto madisin minutoi. Ternyata malasa. Supaya dia terhindar dari penyakit selama 1 tahun. Ini air Al-Quran, Bapak ya. Disebut Nabi air Al-Quran itu air hujan di bulan Nisan. Makanya dia mengatakan baru saja Jibril datang kepada aku dan memberikan aku obat. Nah, itu air hujan di bulan April. Makanya dalam hadis itu di bulan Nisan. Nah, bulan Nisan itu bulan April. Makanya ya cede, mudah-mudahan kamu Pak Bosi. Ya mikode nagaga sabara. Dan itu harus ditanda langsung dari langit. Jadi itu luar biasa manfaatnya itu, Pak. Itu air hujan itu diminum. Nah, untuk Pak Burame Matomi. Orang yang tidak punya keturunan suruh minum itu. Orang yang punya penyakit kongkala satta. Dokter tidak tahu, itu juga kita minum. Dan ini bersamaan, Pak. Dia di bulan 4 sekaligus kenanya juga Syawal, bulan Syawal. Itu luar biasa. Makanya saya nukan kalau ada kesempatan masih ada hujan sebelum selesai bulan 4, itu enggak susahnya, cuma susahnya enggak bisa didoakan di luar bulan 4. Jadi doakan di dalam bulan 4 memang. Kalau misalnya ada terakhir nang kabosi, namo dia mega, namo makumi. Kan kalau dijadikan obat itu biar 1 teguh saja. Dia tuh mesti makan kasih kaca payina cica yinu, tidak, jangan. Tapi itu air, kalau kita sudah doakan tadi itu 70-70, kita simpan sampai 10 tahun itu tidak berlumut. Sampai 10 tahun tidak berlumut. Air galon itu kalau disimpan 8 bulan itu sudah berlumut. Kalau air Al-Quran itu tidak, biar 10 tahun tidak berlumut. Dan dia lebih bening daripada air aqua. Itu tidak dipanaskan kalau mau diminum, karena hilang memang baunya. Itu makanya disebut air Al-Quran. Saya tahun lalu itu doakan saya di Wamena, di Papua. Saya sudah kasih tahu jamaah cara mendoakan, tapi dia cuma tak ada air hujan, dia tidak doakan. Dia bawa ke saya bilang mati nih. Sampai itu penuh botol aqua itu di dalam kamar. Saya bilang belikan ke ember besar. Karena tidak bisa didoakan satu-satu. Saya bilang belikan ember besar. Jadi dia kasih ember besar itu yang kayak drum. Jadi saya pakai kursi plastik itu duduk sila di atasnya baru doakan. Tumpahkan semua ke situ. Harus saya doakan. Itu mulai dari jam 2, jam setengah 2 malam. Itu sampai imsak baru selesai. Itu. Tapi ada beberapa memang yang mengambil itu untuk obat kanker. Dan itu sembuh betul, Pak. Saya kemarin di acaranya KKS Sopeng di Makassar. Itu ada salah satu dari jamaah Sopeng yang kasih tahu. Saya ini Pak Ustaz kena penyakit dan itu diponis bahwa umur hanya sekian. Tapi setelah dia minum itu, dia bilang ini sudah 4 tahun umur saya Pak Ustaz lewat dari apa yang ditentukan oleh dokter. Dan penyakit itu hilang. Itu berkahnya itu air Al-Quran. Makanya 2 hal ini jangan tinggalkan di bulan ini. Iya, jadi ini ilmu yang saya kasih ini ilmu mahal, Pak. Ini mahal ini. Jadi karena ini bisa diajarkan ke anak-anak kita. Ajarkan ke anak-anak kita. Karena itu manfaatnya luar biasa. Saya pribadi itu merasakan luar biasa. Ya, jadi terutama kalau ada orang tidak bisa bicara di depan umum. Ada anggota dewan di semak bawah sambutan. Suruh kerjakan sholat sunnah utaka itu biar sekali saja. Ya. Itu kuncinya. Jadi ada beberapa memang amalan-amalan itu Pak yang sungguh sangat luar biasa. Tapi ini bersamaan nih dengan bulan Syawal. Sholatnya yang dengan juga di bulan April ini luar biasa. Ini sudah, sudah 1 jam ini. Kemudian ada puasa di sini. Puasa kita, nulis kada selesai. Puasa sunnah Syawal, kan? Iya puasa Ibu, kama kadami nabita. Siapa yang puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ditambah 6 hari di bulan Syawal. Apaan itu? Ditambah 6 hari di bulan Syawal. Itu seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Ada yang salah paham. Dia kira 6 hari puasa di bulan Syawal itu sama dengan puasa 1 tahun. Itu keliru. Apa mereka salah paham itu? Nah saya mana rupi jama? Aja mana tu mampu salam malam? Dan namito sona na pada kusitaungi. Nang itu si ulang itu nasi ramalami. Nah begitu. Makanya hadis itu bersambung. Siapa yang puasa di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Kenapa bisa sama dengan 1 tahun? Kan ibadah itu, makanya pun Allah Ta'ala, manja bil hasanati falahu asru amsaliha. Nanigi-nigi tau pigaw cik di deceng 10 tu polena.
10 pamalak na. Jadi yero ramalangi ka 30 sona. Ikali 10, makanya 300. Yero anangnya sona ulas sawal, ikali 10, 60 na. Berarti 360. Nalalan na si taungnya 360 na so. Tapahan nih. Makiro perhitungan na, makanya makanya kita puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ditambah 6 hari di bulan Syawal. Maka dawasanya 20 mesera puasa kustas. Iya na tu ampai maka day ulama pahat desa iya ko 20 asera puasa aja na to manre na to loma lepa na sabak lay hitung icik di puasa ya tu. Iya miko ganda i puasa 30 isunakan i manre na paloma lepa. Makanya ko Idul Adha denawat di to manre disunahkan tidak makan. Kalau Idul Adha nasabak 8, 9, 10 Zulhijjah itu diniatkan puasa, disunahkan puasa. Jadi 8 Zulhijjah puasa, 9 Zulhijjah puasa, 10 Zulhijjah puasa. Tapi 10 na Zulhijjah puasa na gang kami malepa. Yan atau boleh malepa atau mandre na. Itu sama dengan 1 puasa. Makanya ko Idul Fitri narekogan na ipuasa 30 disunahkan makan. Nareko 20 asera disunahkan tidak makan. Boleh pi malepa na pemandre. Ganda di 30. Ini tidak masalah. Yang tidak tahu. Tapi itu ulama hadis. Kalau ulama fikih tidak. Selamanya Idul Fitri makan. Selamanya Idul Adha tidak makan. Nah, itu kalau ulama fikih. Tapi kan mah itu 10 30 tahu Iya, iya naro na ulama hadis kan ka. Iya ro makade nabita kan iya nala dasar Makade iya ro ko Idul Adha kadenan rete nalo malepa. Karena itu terhitung 1 hari puasa. Karena di situ disunahkan puasa 3 hari. 8, 9, 10. Jadi nan rekon lay malepa berarti itu terhitung 1 hari puasa. Jadi aku Idul Fitri na denagan na puasa mo 30. Neko pagan na 30 aja mo andre mo malepa. Tapi haram kita puasa di hari Lebaran. Haram kita makanya gang kami boleh malepa ya to rewa na. Pemandre na. Itu. Jadi itu yang dianukan ulama. Makanya ulama fikih dengan ulama hadis di situ berbeda. Iya, ya tidak niat, tidak usah niat. Iya. Sama aja kalau Idul Adha tidak niat itu. Gitu. Itu anunya. Makanya ulama-ulama kita kan berbeda. Sama aja dengan ulama hadis dengan ulama fikih ketika bertanya tentang sholat sunnah duha, siapa maksimal na duha. Ya ke ulama hadis maksimalnya 12 rakaat. Iya ke ulama fikih maksimal 8. Ya nak baca ceramah maka duha itu maksimal 12 rakaat. Berarti itu dia pakai ulama hadis. Pendapatnya ulama hadis. Kalau dia mengatakan maksimal 8, berarti dia pakai ulama fikih karena Nabi sholat sunnah duha 8 rakaat. Tapi kenapa ada 12? Karena ada hadis Nabi, siapa yang sholat 12 rakaat istiqomah, maka dibangunkan istana di dalam surga. Jadi makanya itu masing-masing beda. Kalau saya Pak tidak masalah, yang penting sholat sunnah duha. Yang parah itu dia nak duha apa mapangewang. itu yang jadi masalah. Makanya puasa sunnah. Bagaimana? Ada masalahnya biasa. Ibu-ibu, perempuan, kita kan Ustaz punya puasa qadha. Nah belum bisa selesai. Nah tinggal sedikit misalnya. Karena hadis mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Berarti puasa apapun yang kau lakukan yang penting di bulan Syawal itu sudah menggugurkan puasa Syawal. Artinya apa? Sudah dapat pahala puasa Syawal. Makanya puasa qadha di bulan Syawal itu sudah gugur di puasa Syawal tak? Puasa Senin Kamis kena juga itu. Kan begitu bagi laki-laki. Misalnya dia rone puasa Senin Kamis di bulan Syawal. Itu sudah jatuh puasa Syawal. Artinya sudah ikut dapat pahala puasa Syawal. Bagi ibu-ibu puasa qadha. Misalnya ada 5 qadha puasanya. Kerja kami itu puasa qadha tadi bulan Syawal. Dia tidak usah lagi puasa Syawal karena sudah berpuasa di bulan Syawal. Tabahannya. Talolongannya palana puasa Syawal Tapi tidak usah niatkan puasa Syawal. Cukup niatkan puasa qadha. Tabahan ibu. Makarani bu, magampan nih. Cek dek mana hati ya. Itu ulama kita karena hadis mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Artinya yang penting ulah Syawal, makanya tidak usah berturut-turut, tidak usah makan mesti ini mesti enggak. Ya kok tanggal sidi, napa tanggal 5, napa tanggal 8, dia mah gagah. Yang penting bulan Syawal. Jadi itu penting saya sampaikan supaya ibu-ibu tidak terbebani. Itu pendapat ulama Syafi'iyah. Ulama mazhab Syafi'i. Maka dari ya desa di Melomo Pak puasa Syawal namun tu puasa kada ini mani tidak masalah. Cuma ada ulama membolehkan magai karena hadisnya tadi mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kan begitu. Makanya ada beberapa kaidah itu yang ulama kita sudah rincikan. Jadi ajak jadi beban. Tapi ada masalah Pak Bu. Tapi ini tidak masuk di ilmu fikih.
Saya itu biar berpuasa, ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Tapi ini karena mursyid kami menyampaikan dan saya juga harus sampaikan seperti itu. Saya itu kadang kalau puasa sunnah, tapi bukan puasa fardu. Ada mau puasa sunnah, Kak. Kemudian tiba-tiba ada undangan perjamuan. Kita ditamu. Saya pasti batalkan puasa. Namo reling. Saya batalkan puasa. Misalnya puasa sunnah, Kak. Kemudian pas angka boti manguldi. Saya kasih itu, saya makan, saya tidak puasa. Walaupun saya dari pagi puasa sampai duhur, sudah duhur dipanggil, saya akan makan. Itu tidak bisa dijadikan patokan. Tapi alasannya ulama kita ada yang melakukan itu. Dan termasuk saya punya alasan itu. Memakan jamuan itu ketika kita sebagai tamu itu wajib. Sedangkan puasa yang kau lakukan adalah sunnah. Coba. Ketimbang nih kare. Memakan jamuan itu kan wajib. Sedangkan puasa yang kau lakukan adalah sunnah. Kayak kamu pada yolo. Sunnah itu wajib. Itu wajib. Ya kan begitu. Makanya ulama-ulama sufi itu begitu. Walaupun dia puasa kemudian ada panggilan tiba-tiba. Tapi jatuh si tak lagi. Wah Pak Buti. Aduh apa puasa jolo. Tak kasih. Jangan, tak boleh. Itu yang biasanya misalnya tiba-tiba ada. Kita puasa tidak ada perencanaan apa. Kemudian langsung ada yang ini. Iya. Jadi itu memakan jamuan orang itu. Iya. Kecuali puasa fardu. Jangan. Puasa wajib. Jangan. Aja tuh kita kadang kena lalang deh. Namo ramalakong kada. Buka saja. Nggak boleh. Itu hanya di saat kita puasa sunnah. Kalau nasar nggak boleh. Pokoknya semua puasa wajib itu nggak boleh. Hanya yang sunnah. Karena pertimbangan ulama kita. Itu alasannya, Bu. Tapi kalau kita pun tidak berbuka, tidak masalah. Cuma ada ulama yang pakai itu. Jadi jangan nanti salahkan. Maju Ustaz syukur nak makan puasa. Kak mapi Ronandre. Pak beli tuh. Kan bisa begitu. Pak beli Ustaz nak. Nuktannya makan puasa mapi itu Ronandre. Itu kuncinya. Jadi kadang-kala kita tidak bisa menimbang. Saya dulu kan begitu. Oh ternyata. Termasuk Habib Umar bin Hafiz, saya dapat kabar itu dari salah satu muhibbin beliau. Dia itu puasa dari Yaman. Tiba di Pekalongan itu asar. Jadi dia itu puasa dari Yaman puasa. Nggak makan dan nggak makan. Sehingga dia nggak makan. Sekalinya orang yang mau ditempat, Habib yang mau ditempati rumahnya itu. Iromen non ribulan letu. Nasaranya andre. Jadi orang bembe. Maka dia ropang anuna yang mengurus nasam. Habib itu puasa. Agak nasam. Tanya wali ko den andre. Ya kalau lati bola aku naden andre tanya wali. Dia tiba itu jam 4 lewat. Hampir setengah 5. Dihidangkan makanan dia makan. Padahal puasa dari pagi tadi. Ya aku ini makan dah tanggung. Kita tek 5 nih. Di si jam nih. Tapi tidak. Dia makan. Itu bukan mempermainkan puasa ya. Bukan menganggap bahwa ini puasa lebih rendah daripada jamuan. Tidak. Tapi karena dia melihat hukumnya. Iya. Ada ulama mengatakan kau sudah dapat pahalanya. Pahala puasamu sudah sampai. Itu jadi tapi aja tuh sini kalau ngerona karena Pak Butiano kasih Pak Bersanji matu ke rumah puasa si kajolo. Itu enggak boleh makanya di kalangan ulama kita itu jadi ya kong kena jama atau pandrita memang kadang-kala itu kita standarnya kita tidak tahu. Saya sering begitu dulu guru tanya aku kenapa guru tak begini padahal itu ada alasannya semua cuma karena ilmu kita tidak sampai ke sana. Yang sekarang ini kan banyak begitu ciri-ciri apa salah ciri-ciri mana kayak topar teman kemakoro iya. Termasuk kemarin kasusnya Pak yang banyak mencibir itu siapa namanya nih yang Ustaz Gondrong ini Gus Miftah yang bagi-bagi uang itu kan banyak orang yang cibir itu padahal itu banyak orang tidak tahu latar belakangnya karena ketika dia dipanggil ceramah kemudian dikasih amplop dinampakkan kemudian disoting maka dia mengatakan ini bukan uang saya secara terbuka karena kau kasih saya terbuka saya akan serahkan terbuka bahwa tugasku sudah selesai. Coba. Itu yang banyak orang tidak tahu. Yopi makanya mana Ustaz masuk terbuka-buka makor itu kan banyak orang tidak tahu. Iya, tidak paham. Ini yang banyak orang anukan. Dia mengatakan untuk tidak jadi fitnah tetap tapi ternyata tetap jadi fitnah. Kan begitu. Iya. Jadi dia lebih menyelamatkan diri karena dia sudah punya pertanggungjawaban nanti. Karena dia berikan saya secara terbuka begitu dan ini seakan-akan seperti sogokan maka saya kembalikan. Dan saya punya mursyid itu memberitahu seperti ini. Dia dulu itu datang seorang pejabat bawa uang 1 kopor. Minta didoakan untuk jadi pejabat di provinsi. Dia doakan, dikasihlah uang. Maka disogoi, maka akan asal. Dia cuma bilang begini. Dia terima, saya terima uang pemberianmu ini yang 1 kopor. Baru dia buka, oh ya betul uang. Baru dia kasih tahu. Sekarang ini uangku bukan uangmu, tapi saya kembalikan
Minta bagikan kepada orang yang tidak mampu, tapi bukan uangmu yang kau bagikan, uangku. Tapi dia melo malai. Saya tidak mau ambil. Saya sudah terima. Makanya saya kembalikan, tapi bagikan ke yang berhak. Tapi bukan uangmu yang kau bagikan, uangku. Tapi kau dapat pahala karena kau yang bagikan. Sudah. Jadi itu ulama kita melepaskan diri dari hal-hal seperti itu. Cari cara itu. Ibu pilih makna hade, nana lengi je. Ada begitu. Oh itu fatal itu Pak. Iya kesempatan. Makanya ada hal-hal itu yang kita di luar dari apa yang kita anukan. Makanya jangan, apalagi sekarang, jangan cepat memponis sesuatu ketika dilihat di potongan-potongan video. Jangan. Ini yang banyak merusak kita. Inilah pentingnya. Ini yang terakhir penutup. Ini sudah 1 jam lebih. Inilah pentingnya berhalal bihalal. Iya. Nasabah iya ro puasa kangen kelegai. Gibah itu pasti. Gibah. Kamaki. Kalau memang orang itu jelek kemudian kita mengatakan jelek, itu gibah. Tapi kalau orang itu baik kemudian kita mengatakan jelek, itu fitnah. Coba. Jadi ya kumaku memang nih salah toy. Dena ko salah memang nih. Jadi agak boleh diam. Ina tu nakada ogi ulawang ni mamako salah kay manana. Iya. Salah kay betongan na salah ka mariawan ini len ako mamako ko aman nih. Jadi makanya bibir itu 2 temboknya, Pak. Lidah itu 2 temboknya. Yang pertama 2 bibir dengan gigi. Iya. Jadi kenapa lidah ini? Karena ini lidah yang biasa menyakiti. Makanya dikasih 2 pagar. Pagar gigi dengan pagar bibir. Supaya dia tidak keluar seenaknya ngomong. Kenapa kita juga dikasih 2 mata, 2 telinga, kemudian 1 hidung, baru hidung ini di mulut ini dibawa. Kenapa ini mata di depan 2-2? Kenapa bukan disimpan 1 di belakang? Supaya dia natok gili kung kagaga tuh. Kung kagaga ketirian ni Mundri. Nabi kan begitu. Pandangan ke depannya sama dengan yang ke belakang. Tidak ada bedanya. Tapi magi di mata tercit layolomanan di 2. Itu artinya selalulah engkau melihat ke depan. Tapi leher ini dikasih lentur supaya sesekali bisa melihat ke belakang. Pelajari masa lalumu tetapi tetap kau tetapi ke depannya. Kemudian kenapa 2 mata 2 telinga? Itai kiri kanan. Ang kalinga kiri kanan. Aja mu pauwi na rekumajai nyawana tawe. Makanya mulutnya itu berada di bawah hidung. Tapi itu kuncinya. Padahal itu ketemu jelok tangan begini kan Pak jelok. Kan kehe. Talu mangolok ko ini. Keci di. Ya kip jelok tahu jako. Tagili negara talu ni jata ini. Talu tulok ini. Tahu jaki nasaba irisan yan umajani pa umupa. Tahu jaki nasaba ipaujai tawe. Yang ketiga tahu jaki nasaba isan ni jana deni pada cengi. Kenapa itu tindo 5 makohe. Magay ingerang si rupa mitu monroi pole. Tapi aja tak lagi maka dah tahu jako. Apa jelok mana nih kada malam-malam. Itu falsafah. Makanya kita itu diciptakan begitu Pak. 2 cili kiri kanan. Aja na si wali memang kalinga. Ya nabi takong kasaba malapor atau pemakre. Ya lapor ulira nga. Ni poda makoko je gare. Tapi dia nak kaya makala. Napa si lolong. Apa dia tu gak tahu mangga isala le na mana 7. Ang kalinga kiri kanan. Aja na ta si wali. Mako kataw macaritangi makara makoyano. Mako moki. Pura niya rumatu toli. Ang kalinga toy. Oli ato to. Ya ko si wali me. Na tu makara pakai 2 cili mo kiri kanan. 2 matamu. Kemudian aja mo pauwi na rekumajai nyawana tawe. Pakuru sumanga inapa mo pau. Itu kuncinya. Kanya lidah ini dibentengi 2 tembok. 1 tembok gigi, 1 tembok mulut. Ajan tuli ka pau-pau. Makai kecap aja manomang. Itu kuncinya ya. Penutup. Saya wasiatkan bahwa 1 kunci dalam kehidupan Pak Bu. Komeki salama. Demi bawang. Iya bawang. Hati. Iya kutulan ni matoro iya aman nih. Istilahnya guru tamakada iya tau malapa ya tinna tu. Iya na tu tau salama. Namo de na mega ko de tule mo to masampa ja tahaju aja nah. Ya ko de tule masampa ja sunna awabing aja nah. Ya ko de tule masampa ja sunna aja nah. Yang penting masam ja perluki. Ya ko de tule mapa masih kay aja nah. Ya ko de tule cidi bawang. Atita tajagay. Tarekat yang paling berat itu adalah menjaga kalbu. Iya nanti aku pedang tema kada de mulai mo to masampa ja tahaju aja nah. Yang penting mulai jaga biye. Iya na to 5 namo atita deta susai pada ta rupa tau isa surugan. Itu aja Pak. Ina to ampe ko to may matinri ilodong at ilodong sini na isa na kampung na salama ilodong sini na kampung ang kata salanya na dampung ko pong alatala na paki matinro. Oy.
Nyaman na tao maki. Tumoto imato ni lodong at salama. Sini na natumpuki pakita ni tete masa malalang. Puta pa salama kasi nang pende kang inali na wadi ng kakandaraan na paki. Yitete mamoto ro ti lodong ang inangoto. Yitete mangoto ilodong inenre dali na yitete malasa. Bunga yite ko bunga moto ro ko. Masuki pole nito pa ilodong ang. Makadego rutta. Yan ang katao berlaku kang perjalanan. Talo natumpuki pakita pamulo ni lodong salama. Yaitu papasempo dali. Jaran na runto tao. Itete mabalu-balu ti lodong inenre dali na. Yupi di kita balu-balu kasi tu ganggu mabalu pasay-say kita na makabila lo mabalu mana ka kurang mabalu. Iya. Angka 40 na saja kasi tinala ni nau siya betul dia malas siya betul ano. Dia gaga. Jangan berbaik sangka lah terus kemudian palapari atita ti lodong pada tarupa tau. Iya na tu pas sidaka dia gaga capuna. Iya. Iya na tu nakada balik bunga moto ko kalau na tumpuki pakita langsung ni lodong. Insya Allah, papa salama itu ya kuya tu tapake malapa. Dega kung kasusah malaikat milodongang aja kami tahu. Itu di kuncinya. Mika tu tahu milo makadage baca na tu salama. Ya bana tu. Nah ya na tu pakai salama makanya lada. Apa ya ko tilodongang ite menredale na masabu malaikat milodongang manci jisasi. Tilodongang ite salama malaikat itu milodongang salama. Ya ko to moto tu tapan kata ingarawe malasi sadianu apa tilodongang ni malaikat milodongang. Itu nak kada guru ko milodong ko sogi na de mulai sogi lodong bali bulang sogi rubay pak dongamu. Iya, malaikat apa ko milodo ko. Yo pwede ko to milodo pag rugi ka po kato beli bola ko apa. Uy kan na. Iya, saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada hikmah yang kisah bisa petik. Deto tu na mega Pak Bu, yang penting kawat dia kata ni mas. Apalagi kalau di perantauan itu banyak hal yang kita harus anukan. Ajak ta sia-siakan kehidupan ta. Kita memang hanya sekali hidup. Tapi ketika mengisinya dengan baik insyaallah. Maka dakat tiyak si dikunci no pasangin tayo pa. Aki buaki DC mataru. Ya kuyero DC ngita pigaw ede na nilay tawe. Maka daki upakan jaki bate ko sa di matumaling. Majama ka anak guru ka tulupakan jaki. Na de na sasuai gaji ku si bawa bate ko majama. Ajak tamaselang. Karena itu dijanjikan oleh Nabi. Jika pekerjaanmu tidak sesuai dengan apa yang kau dapatkan. Maka Allah akan menutupi dengan rezeki yang lain dari jalan yang lain. Tapi nareko majama ki biasa-biasa. Na mega dale tapole. Abuk mingka na tajama na mega dale tapole. Talaha na tawe. Mega mematala. Tapi Allah akan mencabut dia dari arah yang lain. Sehingga itu tidak akan cukup. Yan na ito na maki kato maka na mega jasa. Di mo pula magi. Hindi kami monro. Magi jipe batu ko mahonor-honor. Gana walya nga nung malima to. Kaano mali ma jipe enes na. Na di na tuloy inram man eh. Di na baraka. Sisalan. Karena memang begitu. Iya. Ako nito monro. Tapi dito gago ko dito. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi angka tu dua telu agaga ukui Indonesia nacatuskan tau pandri teh termasuk istilah halal bihalal. Yang pertama mapaki istilah iye itu salah satu ulama pendiri NU muassis yang bernama Kiai Wahab Hasballah. Permintaan Presiden Soekarno. Sebab ya biasa negara angka masalah. Penjajahan belum selesai. Yang katoni melo bentuk negara Indonesia dalam negara liberal. Atau melo mani negara Islam. Madupang. Sehingga ada gesekan. Pemimpin dengan orang-orang politik. Sehingga napasi pulung nih. Tapi dia napaki istilah silaturahmi. Soekarno dek namelo pakai istilah silaturahmi karena kalau silaturahmi biasa-biasa binasang. Jadi dia cari minta diberi istilah yang tidak biasa. Nah, maka jadi berilah nama pertemuan itu halal bihalal. Yeah. Jadi ya kuipat bicarogi halala tapi ada kalimat di halal. Jadi maka dia itu pandrita ya narekomelo i bahasa paling pas ipake ko tumak bicarogi si halalakan ni supaya halalai. Makira to. Jadi si halalakang ni supaya halalai. Magi nakwaro. Angka tau majama tapi de na si sumpung atin na. Liman na mi si sumpung. Majama sa tapi si garigi isin na. Istilahnya sekarang open house tapi dia tidak open heart. Yeah. Nabuka pintu na bolana tapi dia na tak buka pintu atin na. Nah, tarima tamunna tapi dia tidak masuk ke dalam kalbunya. Nah sebab biasa kemasalahan terutama biasa caleg ede na terpilih. Tapi dia gagal kok di. Jadi nareko angka masalah makoro kadang-kala dia nulet terima. May biasa makadaki. Wat kaya kamaret jita sading. Kaya kamaret jimat dampang itay atau milo dampang. Maret jimat dampang itaw
Iya ko tahu panderita tak, justru sebaliknya. Yang berat itu minta maaf. Iya. Iya. Nah sebab jarat tolo milo dampang. Apa nanggak mana ngele na tujuh. Biasanya begitu. Jadi maka itu panderita ya na angka tahu nanggak ngele na tujuh. Ya ko aturan agama kak dua mi. Ya ko idi tujuh. Berarti tahu salah. Kamu kira tau? Iya ko tahu tujuh berarti dia salah. Aturan agama dua mi. Iya ko salah ki ilo adam pengi. Iya ko tahu salah adam pengi ni. Jadi ya ko ini salah ilo adam pengi. Kalau kita yang salah kita minta maaf. Tapi kalau orang yang salah maafkan dia. Makanya wa'afina aninnas. Aja tak ada suruh milo adam peng. Itu keliru ya. Jadi aja tak ada alena musuruh lo milo adam peng. Tanya ki puang. Puang ngimina suruh ki milo adam peng lo ko alena. Makanya itu yang disebut taubat. Paham ya? Jadi dia nawat di suruh teh maka ada suruh lo milo adam peng dewa adam peng ko dia nalawa. Itulah anggotanya ni belisi. Iya na pasabarangnya ibalisi na tamaranaka karena kesombongannya. Kang suruh suju ko Nabi Adam to. Na dia na melo suju. Apa makada iya yase ka na Nabi Adam. Apa doko ka api ipancaji. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Saya diciptakan dari api. Tapi nakaji patasaupu ina yase mematrita na api. Iya ko api ko madani manyamamuya toro tapi ana maraja. Maka seorang kataw mako tu ya ko watu na mangusaha bicu mo pa tulis anggota mo kisisan na maraja. Dia na melo. Natunumanan niya ko si dapena. Setan niya tu. Jadi nang kataw din na siway yapadan na rupataw buka usaha na din na salama kang yang gotana din na sigat tabatungan ng katistila na taw sopeng aga sana siwata menre tasiriu no. Iya. Jadi yan na ro istilah pake. Iya ko api din ule posipa iya ro. Api itu ya namadan dia komadan ni magampamu ya tolo tapi ya nama raja natunumanang. Yang kedua kalau ko tanah itu kan tidak dia menumbuhkan. Iya. Iya ko api mate. Yan ang kagaga mutuni mangucapu. Tapi ya ko tanah deh. Yang ketiga tanah itu bisa dimasuki semua. Air bisa masuk. Udara bisa masuk. Api bisa masuk. Tapi dia tidak merubah dirinya, tetap tanah muimat terus. Dan apa yang masuk dia bisa tumbuh. Ya kau nggak tahu si bawa lena madece tahu yan tu sifat Nabi Adam. Yan ang kataw si bawa lena to lina kalesya mite ibalisi je itu. Tapi sifat nami kasifat nami to. Jadi yan na may po sifat. Jadi aja tak ada ibalisi na banci po ng Allah Ta'ala. Sifat na tita nasabak pulok ko pi pancaji. Kemudian api itu tidak teguh. Boleh kenro-kenro nginya lari lokiro. Ya kumalak de angin pole lota lo rijangi pokoknya dia nang kena tenang. Ya nang kataw makoti dega pandirian nakin reke dasa disarok itu lo dega katanyangan na ibalis itu ya tuh. Gitu. Itu dega katanyangan nah. Nah, inilah sebenarnya hakikat kehidupan iya na romelo yalah. Iya na sipak ta polo ko taneh. Maka dito pandita ya ko angka agaga maja. Angka bangkay. Ano makabong macarepa makabong mabaw tunui dia natak dek bau na. Patamay o kuwae dia natak dek bau na. Gatungin apa ni pede makbau. Tapi lemah igare. Tan natak dek bau na. Jadi yari di sipak tati akong kajalam mai. Nasabak peluk kita na. Aja tagatung ko hingin na iriangin na laman ito Yan na ito na makada. Aja mo pauwi lemah Ya kong kajamu runtuk. Lemah Aja na mo pauwi. Yan na ito sipak na tanay. Iya ko yaro ipakin. InsyaAllah salama ki. Makumuro kapang. Sopeng di mali si parape malilu si pakainga rabba si patokong tas sila cakatanga ini kan makiro malilu si pakainga ye ko takalupay na pakainga mainga ki salah je tu kapan peringaran mali si parape batungan na yakonale solo tawe batungan na tasale tako mabela ni de palepangi Arap ba si patokong? Batungan na ko jati usaha na tawe bantoy. Yan na to napaki China. Namude gaga na balu ko tumakutan ng kagakwaga na sa China angka. Apa si bawan na mabalu ako ro. Napat na saka ko gudangi. Natalipongin ni si ban ng kagakwang balong kay bawan nga. Makoro China yo pogi ede. Napodalalam tina sa umakasol dito na balugan ko radyo mo lo. Sesa mako. Itu kere. Tanya tahu malay istilah ta alena pigawi kita sebenarnya yang punya istilahnya tidak pakai.
Na dinang kanali te dalit ta, ya kibukarang ite lala dali, na bukarang ipong alata lala dali liang. Dinang mungkin itu. Niyero de panirule pakero. Maka dia kulepat tujuan ng idali pada tarupa tau, 70 dali na bukarang ipong alata ala. Tuliasang idali, tanala. Asang, nakada palay ko langganang, makaya ka pa, natanya pa baluban ako sa periodo. Ang kaluran na nasa nga jalalo mo lang, inomoro ito, pa ako maling inomoro, mancha langganang na situ, lari si langganang din ako. Dito ka sa periodo ka pa ko. Iya na to ampay, nareko ang kakalolo, janda atau duda. Lay bukara lala na wad di maiboting niya tawe, itu sama dengan membangun 40 masjid. Iya. Tapi aja salah pahang maka ni Pak Bayi tadi. Betuangan na mapasisumpung. Gara-gara idi na siala yaro tawe. Makiro maknana. Ang kakalolo lay patujuan ngi aga yaro sana macom lang. Ya itu na. Macom lang itu. Iya. Jadi itu pahalanya tinggi. Itu luar biasa pahalanya. Tasa kami makada iya kami na to ampai idi to kami ko deta minta masuruga. Iya itu situ kan nakanja na to mangalay mangurusu ako atong kami to pa langsung. Oh makanya pa si anu yano. Gitu. Makoro angka. Itu luar biasa pahalanya. Nasaba ibu karangi pintu deceng siaga egan na pintu deceng tak buka. Iya. Ini penting saya wasiatkan. Jadi aja tangga biasa, aja tangga biasa. Jadi ada ibadah-ibadah itu sederhana Pak, tapi itu luar biasa. Nilai pahalanya. Kemudian angka jihad desa na Nabi tak makada la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layalin. Angka tafsirnya gitu Pak, ditanya makada la yahillu lil muslimin tania golongan seleng. Berarti kutannya salah kepere itu. Angka to makada de la yahillu lil muslimin betungan na de paniasa selang nareko angka tau de na sewa dapadan na selang naliwang italungasoy. Dito ka kasi salah-salah ko di. Agak. Duan rupa je itu istilah na biasa. Nasa dito je nasa si salos tas yang makorami. Pada moi. Masa posisi mo ya tu. Iya. Maki. Maka de gurut ki aja dulu muin Yusuf kali si denreng. Iya ko melo ko de gaga susah magampang. Ya robangi pakyo na maka da dampal ni tau saleh ya kiko saleh lo dampak ko. De naga susah. Ya ko maka ya ro salah. Lo ni melo dampal apa idi salah. Iyo po ko mama ko makoki maka dala alena ro salon na taru dampal ngi. Tapi iya mamilo dampangnya tanya tahu liang ibawa nga namo tu baynewe namo anak namo baynewe namo anak nareko takko makuye rewa ki pole kantoro misalna rewa ki pole majama rewa ki pole pasae rewa ki pole jama-jamata natapalat tu ki bolata natapamanan na bayneta di pa jamanan na dito na cara tapi noko paga kay kamapat di do chili inoko maga no pokok na inoko pas puray man noko tapa makboko ki tapa makadaki wat dampengiron na aga na pausinin na baineko. Orang itu bisa diangkat menjadi wali oleh Allah. Iya. Makanya jalur muda jadi wali itu narekong karoan minta ko bainin. Iya. Iya. Banyak kiai itu tidak pada komite ko bainin. Banyak, iya, banyak. Kebanyakan termasuk guru kami ada beberapa itu kita. Iya, pokoknya ya nambah ini nata pemamak kok. Agak magai karena memang ini dan itu jalur wali. Ketika istrimu memarahi kamu langsung maka tani arom maka dade wak dampeng kong ke atas sini na atas salan. Luar biasa itu Pak. Itu jalur cepat jadi wali. Yo pumiko mandan na iba ini tulis sulat to matay. Ini le manca wali itu. Ini jadi kuncinya. Iya. Tapi aja tuh sini nyata dasar but lewat di matu tuh lima noko. Napa tapi nang kurang ustaz maka ngerai maka itu ustaz. Iya ini jadi kenapa? Karena sebenarnya yang paling berat dalam agama itu yang paling berat sebenarnya itu ihsan. Ya sang ihsan mapedecing. Iya ko al khair makan jami. Misal nama basa itawe mabasa toki mapasiwala decing miyet. Tapi ya kung masik ita na tumabasa, yan tiyasa makibwa decing. Yan ang riyasang ihsan. No? Napaujaki itaw tapi ilaw daw ang isalama, itu ihsan itu.
Ayan na riya sa mapideching. O iyero marajin-rajin. Marajin-rajin. Nasaba angkong kataw din na pa dyan na paujaki. Din na pa dyan pokok na carita jaki macan ne. Tacarita kanya to siya lena. Kadawe kanya ba to yano kasi mga katubas sa. Tahu ba to kanya na tahu ba to sabara na. Tapi din na pa dyan natala jata. Magay orang itu yang disebut dengan ihsan. Magay nasaba makibua ideching. Jadi dia nawala ideching. Nah itu tingkatan paling tinggi nasaba takwa itu melahirkan itu. Makanya itu puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang menafsirkan itu la'allakum mudah-mudahan. Ada yang menafsirkan la'allakum agar supaya. Kadena pada tuh. Ya kumakadai la'allakum mudah-mudahan engkau menjadi bertakwa berarti dia namanya mana na tahu puasa lolongan takwa. Pak makadami mudah-mudahan. Acio ko ujian mudah-mudahan lulus ko. Kira. Jadi aku dena yang mana nah? Tapi aku makadai la'allakum di situ maknanya adalah agar supaya kamu bertakwa, berarti semua orang yang berpuasa pasti dapat takwa. Kayak si salah memang tuh. Jadi di menit temannya lo kayak kata pakai kira-kira. Tapi makadai itu pandrite ko pahakiki. Iya ko mapuasa mo itaw nama apa itu puasa di metona pada ibadah yang satu-satunya ibadah yang memang untuk takwa itu cuma puasa. Apa namuyak katani we emakwa si bakar romay ko de panabata we de to manre. Iya, namuyak katani namo jadi dita. Monro ko tutuli rate-rate ma de panabata we. Iya, padahal de gaga to mitay. Iya, de gaga. Makotoro ko to manre subu tulita jangan dito pag natama subu dito pag natama subu ina to mita ula dah ko tamay. Padahal dito kan mitay. Kenapa? Karena itu memang merasa bahwa kita diawasi. Dia na bata we na to minum makadalaba eh. Seandainya itu yang dipakai menjual, maka daya ko kurangi timbang aku. Masolang nga. Masesaka. Wai takwa memang. Idi paparoye ede ni tanda tangain ko de na si ko memang roay. Itulah takwa sebenarnya. Siya sampai jam mangaribit tadi ko tuwi lampu eh. Siya nrakang. Ha? Lalu, ya ko mati lampu eh. Lalu ba to? Mata na dua na dito ka mitay. Iya, karena kita tahu bahwa Allah Maha tahu dan Allah melihat itu. Iya kapau jamai dua na dina tarimay salah-salah matoy. Dari sinilah ulama kita mengatakan, coba garek bawa ya roloko kehidupanmu. Iya na ro hakikat na isang sampajang. Iya na rompay pegay sampajak ko ramalangi, pegay tarawe ko ramalangi, pegay baca ko ramalangi. Pak cahaya mi itu mi Allah. Jinni cahaya, al-wudu'u nurun, al-ilmu nurun, as-salatu nurun, az-zikru nurun, as-sawmu nur. Cahaya mi, nasa baya ko suruga ka cahaya mi. Yan na to ampay ang katutok ko surimon rin nasa nabita pada ulat tipu eh. Kaya bulan purnama cahayanya kaya tau mata jawat tu eh. Di panaloro nang kakumasigi. Ya ko bapitay nang kataw kutu ya tu. Apa yung lipi na palaw? Makalay mamali yan ang kataw bapitay nang kayo tau kutu ya tu. Pa yung lipi na palaw. Iya aja na yung lipo na pakulo. Ang kami man no na pamangulita. Orang itu akan diberi cahaya oleh Allah. Seperti bulan purnama. Yan na tu ampay upasangnya. Biasa mapasang nga. Apalagi nih kan bagus. Palawangan na mga ribe isay. Ya ko dito liya manan na sampajangi mata jawat tu sebelum asan. Ang usahakan ng kecil di tu tonroy. No? Usahakan ng kecil di tu. Na ang kedua sampajang dari 5 sholat, walaupun semua sholat kan manasama na paano na pahalana, manasama na akan sana kaidana. Tapi ang kedua sampajang makaliliang. Najwa kada makaliliang karena ibadahnya itu luar biasa nilainya. Maka dia nabita. Man sholla sholatil isya'i bil jama'ati. Siapa yang sholat isya berjamaah. Itu seakan-akan sholat nisful lail. Pada kumoto imas sampajat tahajud si puluhan nih. Yang kedua, man sholla sholatil subahi bil jamaati. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka itu sama dengan bangun satu malam penuh sholat karena Allah. Jadi maka dah iya Pak, magampang pada Lailatul Qadar tu dinalalut itu. Nah maka gampang ilulungan. Logi bawa masang pajangi sa bere jama, napa masang pajang subuh bere jama, mana sa talulungan. Mana ka mana may taulada. Memang katingkatan na, ada tingkatan yang paling tinggi itu, tidak tidur satu malam. Tapi kadin ruledi, Pak Mika tumi ipatuju. Ya kung puima wad di memang kapang si bostas ya, pada Mika tu zaman. Ya kung katuna ang kagame jaman kay jaman, tidak mungkin sama orang. Makanya itu yang dilakukan.
Ini dua sholat agak lain, maksud saya ini agak lain. Tapi ya kau bicara waktu tahu ada waktu yang bisa istimewa itu antara maghrib dengan isya. Karena di waktu isya kita bisa tinggal di masjid sesudah sholat maghrib aja tersaja masjid supaya kita iktikaf sekaligus menunggu waktu. Makanya waktu itu disebut awabin, orang kembali. Karena dia mengurus pekerjaan dunia satu hari penuh, maka maghrib isya itu dia kembali ke rumah Allah, tidak pulang. Ini riasat tau rewa. Iya, jadi tapi kau ayo merepot acara mama kada aja tengah aja kor. Sesudah sholat maghrib jangan ki mengaji. Rogi ki. Biasa kan ada di situ, ada yang baca waqiah, ada yang baca yasin. Kecuali kalau misalnya malam Jumat baca kafir atau baca yasin ya tidak masalah dirutinkan. Tapi kalau saya bisa memilih, kalau ingin pilih, jangan ki mengaji antara maghrib dengan isya. Karena kalau kita mengaji di situ rugi ki. Magina rogi kalau kita cerdas beribadah ya, cerdas beramal istilahnya. Karena ada sholat di situ 6 rakaat yang disebut oleh Rasulullah sebagai sholat sunat awabin. Itu setara dengan sholat 12 tahun lamanya. Iya ku mengaji ki, namun 10 gesok tak baca dia itu nulis pada palandair. Nama kira. Atau bahkan seandainya ada orang mampu menghatamkan Al-Quran 30 juz antara maghrib dengan isya, itu belum bisa mengalahkan pahala sholat 6 rakaat di situ. Nah, sebab maka dia nabita, siapa yang sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, itu yang disebut sholat sunnah awabin, ada yang mengatakan sholat sunnah taubat. Itu setara dengan sholat 12 tahun tanpa berhenti. Dia pegaga tahu apa mas, sampai 10 ada tahu. 10 lagi 2 jak dia pegaga. Ya. Kecuali orang tertentu. Makanya itu setara dengan sholat sunnah 12 tahun non-stop. Kemudian diampuni dosanya 50 tahun. Yang biasa sampai sunat taubat karena bisa mengampuni dosa selama 50 tahun. Disebut awabin karena orang itu kembali dari pekerjaan dunianya menuju ke pekerjaan akhirat. Itu kuncinya Pak. Jadi makanya ibu-ibu kalau sudah sholat maghrib jangan ki mengaji. Kalau mau ki mengaji sebelum maghrib atau sesudah sholat isya. Di situ rugi ki. Saya tidak larang mengaji, cuma mengatakan kalau kita kejar pahala rugi ki. Makir, Pak namo tak baca 10 gesok dek tonu pada ya rumah kada 12 tahun masa peja sunnah diampuni dosa 50 tahun, tidak mungkin. Kan begitu. Makanya kita harus menempatkan ibadah itu kapan dikerjakan. Yang paling istimewa. Apalagi ini bulan Syawal. Di bulan Syawal ini ada satu sholat. Bisa digabung itu. Sekalian kerjakan 8 rakaat. Namanya sholat sunat utakah. Ini di kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam kitab Al-Gunyah. Ini sholat sunnah utaka. Tidak ada sholat yang Nabi bersumpah sampai 4 kali. Saya buka semua hadis Nabi. Tidak ada hadis yang dalam satu hadis Nabi bersumpah 4 kali mengulang sumpahnya. Kecuali sholat sunnah utaka. Makanya itu ya Bu Pak. Kalau bulan Syawal saya tidak wanti-wanti puasanya. Saya langsung wanti-wanti sholatnya. Ini ada sholat sunat itu di bulan Syawal. Kalau sudah selesai Syawal tidak bisa dilakukan. Itu hanya 1 bulan saja waktunya. Tidak bisa kerjakan setiap hari, bisa kerjakan sekali dalam 1 pekan, bisa kerjakan sekali dalam saja bulan Syawal. Tapi abdolnya kalau mampu kerjakan setiap malam atau setiap hari. Jadi sekali saja sehari semalam. Itu disebut sholat sunnah utakah. Apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah yang mengutusku dan jiwaku berada di tangannya. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah utakah ini, maka pasti utangnya akan dia lunasi. Itu janji pertama Rasulullah. Jadi ya maka dia nabi tak nak kongka inrana pasti na palit pa itu inrana. Sebelum meninggal pasti lunas itu. Pasti buka pintu dale untuk melunasi utangnya. Yang kedua, janji Nabi dan Nabi bersumpah, siapa yang melaksanakan sholat ini kalau dia punya penyakit, demi Allah pasti ada yang mengobati. Dan Allah bukakan siapa yang bisa mengobati. 3 hari yang lalu Pak, saya ditelepon salah satu jamaah. Itu yang punya penyakit kista dan kanker. Dia kena kanker rahim sekaligus juga kena kista. Jadi itu sudah dironseng dan laporan rumah sakitnya sudah ada. Dan dia mau dirujuk ke Makassar untuk berobat. Tapi dia yakin bahwa pasti ada yang bisa mengobati. Dia kerjakan sholat sunnah utaka ini. Dia hanya dapat itu tahun lalu itu 3 hari saja. Karena dia lihat ceramah saya itu di YouTube. Katanya saya lihat ceramah Pak Ustaz itu 3 hari masih ada Syawal 3 hari. Makanya saya sempat lakukan itu 3 hari Pak Ustaz. Dan apa yang terjadi? Itu dia bermimpi. Didatangi seseorang yang dia tidak lihat mukanya. Tapi itu hanya memegang perutnya. Dalam mimpinya, dia minta izin untuk dipegang perutnya. Kemudian dia pegang perutnya, kemudian dia remas, kemudian dia terbangun. Setelah terbangun, kemudian berangkat ke Makassar. Besoknya itu dia berangkat.
untuk dia bawa ke rumah sakit. Kemudian dironseng pakai X-ray. Dan ternyata itu penyakitnya tidak ada. Sampai dokter itu mengatakan, katanya, dia telepon saya langsung. Dia mengatakan, kenapa dokter di sana itu bisa membuat laporan seperti ini? Orang tidak ada penyakitnya, kenapa dibuatkan bahwa ada laporan penyakit? Dan ini bisa kita temukan di beberapa kitab. Termasuk di Manul Qudamah. Diceritakan bahwa ada anak muda yang kena kanker mata itu di Mesir. Hanya diobati Manul Qudamah dalam mimpi. Karena anak muda ini sudah sholat subuh, dia tidur di tempat sholatnya, karena matanya dia sudah keluar biji matanya. Dan tidak ada dokter yang bisa sembuhkan. Dan Imam Qudamah sesudah bersolat subuh, dia mengaji. Tapi dia tertidur. Di saat dia tertidur, dia bermimpi didatangi Rasulullah. Kemudian diberitahu, ini anak muda di Mesir, kau ludahi matanya. Jadi di dalam mimpi itu dia ludahi matanya anak muda itu. Sekalinya anak muda ini juga bermimpi diludahi matanya. Itu di Mesir. Dan itu jalannya kan kurang lebih 300 km. Kemudian dia usap matanya begini, bangun. Dia usap matanya, itu biji matanya lari masuk. Dan itu penyakitnya hilang seketika itu. Ditanya oleh orang sekitarnya, keluarganya, siapa yang mengobati matamu? Dia bilang Manul Qudamah. Tidak ada yang percaya, karena jauhnya itu luar biasa. Dia mengatakan, jangan bohong, orang itu tidak pernah kasih. Dia bilang, tidak, dia mengobati saya. Sekalinya Manul Qudamah ditanya, apa yang dia bilang? Kalau anak muda itu bilang, saya yang mengobati dengan meludahi, itu benar. Karena saya bermimpi meludahi dia. Ia barakakna sampai sunnah utakai. Saya kerjakan sholat sunnah utakai itu, Bu, pas selesai di pesantren. Sudah dapat itu penjelasan dari ulama tasawuf, langsung saya amalkan. Kadang hanya 3 kali dalam bulan Syawal kalau kesibukan, kadang tidak. Karena ini 8 rakaat. Dan itu bisa dikerjakan antara maghrib dengan isya. Sekaligus diniatkan awabin. Bisa juga dikerjakan di waktu duha. Bisa juga dikerjakan di waktu tahajud. Tinggal kita pilih di mana pas bisa kita kerjakan. Iya, bukan setelah sholat tahajud. Kita niatkan sholat utaka sekaligus sholat tahajud. Kita niatkan duha sekaligus sholat utaka. Kita niatkan awabin sekaligus utaka. Cuma awabin itu 6 rakaat. Tinggal ditambah nanti 2 rakaat. Cuma surahnya tidak bisa dirubah. Itu surah Al-Ikhlas 15 kali setiap 1 rakaat. Itu tidak bisa diganti. Nah, makanya kita sholat sunnah duha tetap baca, niatkan duha, cuma surahnya jangan diganti. Itu baca Al-Ikhlas 15 kali. Kemudian yang ketiga, Nabi bersumpah, wallahu binafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, yang mengutusku, siapa yang mengerjakan sholat ini kemudian melakukan perjalanan untuk mencari rezeki, maka pasti dia berhasil. Makanya natu nasa tomatok teriolo, maka darewa kumalapa Idul Fitri, asam pajangan sebelum loko sumpah. Ya natu nasuri, maka da jame sampajangin namuci cami mujama jokan. Berhasil ko kusumparamu. Ya biasa mina tuntun, maka da ia membaca, namuci cami jama. Nasuruh ni joka itu. Yan na ito, nakadang ka ito sampajan na pasompa. Jadi itu kuncinya. Makanya ulama kita, saya betul-betul Pak, di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika menemukan penjelasan-penjelasan itu luar biasa. Dan itu banyak buktinya, ada beberapa jamaah memang. Dan saya alami beberapa kali. Terus terang saya pernah kena penyakit itu Pak Bu. Ini tahadus minimah. Saya pernah kena penyakit itu 15 hari sampai tidak pergi sholat Jumat. Karena itu tidak bisa bangun. Semua badan itu kuning. Dan itu tidak bisa bangun. Kalau saya bangun itu kayak room itu terbalik. Itu 15 hari. Tapi itu pas COVID. Tapi saya tidak kena COVID. Tapi itu pas puncak-puncaknya COVID. Jadi saya itu tidak saya mengatakan tidak. Saya kerjakan sholat sunnah utaka. Tidak mungkin penyakit ini tidak ada obatnya. Dan apa yang terjadi? Ada salah satu ulama, saya tidak pernah ketemu. Dia cuma berbahasa Arab ketika dia mengucapkan salam, kemudian mengajarkan sesuatu. Itu dia pesankan begini. Ada air sam-sam di atas lemarimu itu di kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah ada itu di lemarimu di luar. Campur air sam-sam itu dengan air hujan baru kau minum. Itu obatnya penyakitmu. Cuma ulama itu, tidak apa-apa saya sebut namanya, saya tidak pernah ketemu. Dia adalah Syekh Hisham Ka'bani. Dia tinggal kayaknya di Amerika, tapi sangat terkenal di sana. Dia adalah salah seorang guru sufi. Dia itu adalah dari tarekat Haqqaniyah. Jadi Syekh Hisham Ka'bani. Itu yang datang sampai istri itu kaget karena dia sampaikan bahwa kau itu terangkat di atas tempat tidur. Saya bangun langsung kasih tahu, kasih saya ada air sam-sam di situ. Ibu bilang, enggak ada, sudah habis. Saya bilang ada di situ. Betul ada sedikit, ada kayak setengah gelas. Saya bilang ambil air hujan di luar. Dia baru saya campur, saya minum. Besok paginya itu saya sudah pergi ceramah takziah di Pindrang. Hilang, warna kuning itu malam hilang. Sampai badan itu yang tidak bisa bangun itu hilang. Saya mengatakan ini berkahnya utaka. Karena beberapa kali saya rasakan itu Pak.
Makanya saya itu setiap tahun itu wanti-wanti itu. Bukan puasa sunnahnya, tapi saya wanti-wanti sholatnya. Saya rugi betul kalau tidak kerjakan itu. Karena ini sholat sunnah karamah sekaligus sholat sunnah yang sangat luar biasa manfaatnya, Pak. Makanya saya wasiatkan kerjakan itu. Itu 8 rakaat. Enaknya kalau di duha, karena kita bisa niatkan duha. Kan 8 rakaat jadi juga duha tuh. Itu kerjakan. Cuma 2 rakaat 1 salam. Bisa juga 4 rakaat 1 salam. Cuma kalau 4 rakaat 1 salam agak berat karena lama. Karena kita baca surah Al-Ikhlas 15 kali sesudah Fatihah itu 15 kali. Setiap 1 rakaat. Ya, rakaat kedua 15 kali lagi surah Al-Ikhlas. Jadi selama rakaatnya itu Al-Ikhlas semua. Dan setiap 1 rakaat itu 15 kali. Jadi itu dibaca 2 rakaat 30. Karena 15. Dan itu 8 rakaat. Nggak lama itu Pak. Cuma Al-Ikhlasnya itu di setiap baca surah Al-Ikhlas itu diawali dengan basmalah. Jadi magampak ko masampajangi 5 tabana tapake. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul Allahu samad lam yalid walam yulad. Ini saja. Tapi ada ulama kita mengajarkan enggak begitu. Ada yang tidak pakai itu. Ada yang pakai surah Al-Ikhlas di matanya sebelah kanan, baru mata kiri, baru telinga kanan, baru telinga kiri, baru hidung, baru mulut, baru tangan, kiri kanan, kaki kiri kanan, depan belakang, samping kiri, samping kanan, baru dirinya. Pas 15. Ada yang pakai itu. Jadi iya, dia anak do limana ko yaro, dia anak ko. Iya, jadi dia sudah tidak pakai tangan. Jadi dia itu khatamkan Al-Qur'an untuk dirinya sekaligus. Itu membaca surah Al-Ikhlas 15 kali, tapi itu dalam sholat. Iya. Niatnya tetap 2. Kita niatkan usolli sholatul utaka wa duha raka'ataini. Iya. Jadi kita anukan niat 2 double niatnya. Iya. Kalau tahajud ya niatkan sholat tahajud sekaligus utaka. Kalau di maghrib antara maghrib isya kita niatkan awabin sekaligus niatkan utaka. Kalau kita mau tunggal tidak usah sholat duha. Saya bilang tidak usah sholat duha, saya cukup sholat utaka. Niatkan saja sholat sunnah utaka. Karena kalau saya sudah sholat di sini sudah ikut juga duhanya. Karena sholat di waktu duha. Kan begitu. Iya. Makanya orang sholat di waktu duha itu ada sholat sunnah taubah 2 rakaat, baru sholat sunnah hajat 2 rakaat. Kan begitu. Tapi dia sholat duha juga. Karena dia di waktu duha. Karena waktunya jadi itu kita sholat, makanya disebut waktu duha. Sholatnya. Iya. Iya. Sama ji, usolli sholat sunnatul utaka wa tahajud lillahi ta'ala. Begitu. Oh iya, pakai waw aja. Kalau tidak bisa bahasa Arab, maka bani wakate masam paja sunnah utaka si basam paja tahajud karena pong Allah Ta'ala. Selesai. Ya kalau dia natule mula si matu ya roka dora ka ketiga kampa kada bani pada miro na yoloi puang Allahu Akbar. Ya kalau dia mau patul le bakun ruto. Iya. Itu anunya, Pak. Ini sholat sunnahnya jarang. Saya terus terang sampaikan, itu jarang penceramah mau bahas itu. Karena yang keempat itu ada sumpahnya Nabi yang keempat. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah utaka ini, maka Allah akan memberikan ilmu hikmah. Nah, jadi kalau mau mendapat ilmu dari, termasuk ilmu laduni itu kan ilmu hikmah. Kalau mau masuk min ladunna ilma, dapatkan ilmu laduni, itu sholat ini. Kalau kita punya urusan, nah sudah buntu tidak ada yang bisa bantu ki, bertawassul nih. Muncul itu. Muncul. Makanya ulama sebut ini sholat sunnah karamah. Itu fit dunia wal akhirah. Karena orang yang punya utang, orang yang pergi mencari rezeki, orang yang punya penyakit, orang yang punya masalah, itu semua. Dan itu digantung hanya di satu sholat. Itu di bulan Syawal. Makanya sholat sunnahnya bulan Syawal inilah disebut dengan sholat sunnah utaka. Dan itu tidak bisa dikerjakan di luar Syawal. Selesai bulan Syawal, tidak bisa. Karena hanya sholatnya bulan Syawal. Iya utaka, ya metomi ulah Syawal, ya naliwang isabaran nih, dia nama di pajama. Karena tidak ada lagi sholatnya itu kalau sudah. Nanti Syawal lagi tahun depan baru bisa kerjakan. Nah, tapi ada doanya itu, ada zikirnya. Kalau selesai 8 rakaat, kita baca Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim 70 kali. Baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad juga 70 kali. Namo de natilo do kupurai karena sholat ini yang menjadi doa. Ya, kalau mau berdoa sebenarnya ulama kita tidak menganjurkan doa. Karena dia sudah jadi doa. Ia memetoro pungsin na sampajangi. Jadi itu untuk penyakit. Yan ang kataong kalasan na, ang kalasata, ang katanga doktoroe. Atau ang kalasata, detis sangi makada lasaaga. Pura ni masapa ni maga makada madisa kada aga jelasaku mampresa ka dega misang tajame sampajangi. Pasti ada isyarat.
Dibukakan itu. Maka dia jawab di burai. Aku apa burana. Itu sudah terbukti oleh para ulama. Jadi saya kini betul itu Pak. Dan itu tidak kurang dari 10 jamaah yang menelpon itu kasih tahu saya. Kadang ada beberapa kali mau ketemu itu hanya untuk mengucapkan terima kasih Kak Ade. Yang penting kau sudah ambil di YouTube itu sudah selesai. Pokoknya itu tidak usah. Iya. Kenapa? Karena memang itu Pak. Luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani itu Sultanun Aulia. Makanya dia kasih masuk di kitabnya itu. Al-Gunyah. Itu semua hadis-hadis yang dia masukkan di situ tidak sembarang. Kita ini penceramah Pak baca hadis itu ambil dari kitab. Baca hadis itu ambil dari guru. Kalau ulama Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengambil hadis, itu dia hadapkan dulu ke Nabi. Seperti Imamul Ghazali, dia tidak menulis satu hadis pun di dalam kitab Ihya itu kecuali dia sudah mimpi ketemu Rasulullah. Jadi dia mengatakan saya tidak menulis satu hadis pun di dalam kitab Ihya kecuali saya sudah hadapkan ke Rasulullah bahwa benarkah engkau mengatakan ini ya Rasulullah. Nanti Rasulullah mengiyakan baru dia tulis. Coba. Yo di makadami hadis sabong kaji hadis tidak tahu itu makanya ulama-ulama kita itu sungguh luar biasa Pak. Kemudian bertepatan ya ulangnya ini bulan April. Enggak? Bulan April ini disebut oleh Nabi sebagai bulan Nisan. Nisan itu adalah bulan April, bulan keempat. Jadi tadinya bulan Hijriah ya, Miladiah. Makanya hitungannya Miladiah, makanya disebut bulan Nisan. Biasanya bulan Nisan ulang April. Karena Januari, Februari, Maret, April. Ini adalah bulan air hujan yang bisa jadi obat. Yan itu ampai, apalagi ko bosi bani Jumay. Pasti bosi ko Jumay, ko ulang apay Pak. Dia gaga kampo, dia akan bosi ko ulang apay. Konon rimo ito. Karena itu adalah obat yang turun dari langit. Yan ang kakampo, dia akan bosi ulang apa. Maka dito pandete sala itu kampungnya, ang kalasa matuk kutumalada. Jadi, makanya kalau hujan di bulan 4, itu jangan ambil dari ujung atap. Langsung tada dari langit. Paling bagus itu pakai baskom besar yang tidak pernah dipakai. Paling bagusnya itu pakai kantong plastik supaya tidak menyentuh ember atau baskon. Dibungkus kantong plastik. Jadi air hujan itu kena plastik, baru kita tinggal gunting nanti ambil pindahkan ke botol aqua. Baru didoakan. Itu yang disebut dengan air Al-Quran. Oh ini luar biasa Pak manfaatnya. Saya itu setiap tahun, baru tahun ini saya suruh ibu menadah. Karena saya belum sempat baca. Yang tinggal sedikit waktunya. Ini tanggal berapa ini? Iya. Jadi tada langsung air hujan dari langit. Kemudian bacakan. Yang pertama, ingat jangan baku tukar ya. Yang pertama surah Al-Fatihah. Itu 70 kali. Diawali terus dengan basmalah. Tapi dibaca di saat tidak ada suara. Iya. Jadi kalau misalnya bagusnya itu kalau orang sudah tidur. Dan kita membaca itu dengan mengeluarkan suara ke air. Iparing kalingay we iya rusak deh. Kalau Bapak pakai air botol aqua begini baru kita bacakan. Kalau dibacakan suratul Fatihah itu, dilihat itu air berubah. Kalau sambil dibacakan itu, kalau sudah sampai 50 dibacakan, sampai 40, 50 itu sudah mulai berubah warnanya. Itu dari kuning itu menjadi bening. Sambil dibacakan itu. Makanya itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, itu mesti 70. Bacakan suratul Fatihah 70. Surah Al-Ikhlas 70. Al-Falaq 70. An-Nas 70. Ayat kursi 70 dan Al-Kafirun 70. Itu baru jadi obat. Nah, ada yang menutup salawat 70, ada juga yang tidak. Ya. Jadi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Al-Kafirun. Baru ada yang tutup salawat. Ada juga yang tidak. Cukup sampai Al-Kafirun. Itu masing-masing 70. Dan dibaca tuntas baru pindah. Dan itu harus satu kali duduk. Tidak boleh bilang baca dulu saya potong, besok lagi dilanjut. Itu tidak bisa. Dan tidak boleh juga dibaca oleh dua orang. Misalnya maka data si polota ya jolok baca matu ini kau lanjutkan, itu tidak boleh. Tapi bisa diminum siapapun. Barakana ya wena sanabita ya kong katau pura mabai ni malaki na degaga bijana suruh minum. Suruh minum. Kalau dia minum itu pasti isyarat langsung. Ia kau minum itu selama 7 hari setiap pagi dan sore. Iya kok biasa itu kalau dia sudah minum 3 hari 4 hari itu sudah ada isyarat. Mimpi didatangi anak laki-laki. Kalau dia bermimpi didatangi anak laki-laki, suruh sapa anak arwani na piarai, kemudian dikasih keturunan. Kalau dia bermimpi melihat anak perempuan datang, suruh mencari anak perempuan dia pelihara dulu. Baru dikasih anak perempuan. Tapi kalau dia bermimpi hamil kemudian hilang, berarti memang ditakdirkan tidak bisa punya keturunan. Nggak usah berusaha. Itu isyarat langsung itu. Itu dari ayat Al-Quran. Dan orang yang minum ini kata Nabi, itu tidak akan kena penyakit ganas sampai 1 tahun ke depan. Jadi namoto madisin minutoy. Ternyata malasa.
supaya dia terhindar dari penyakit selama 1 tahun. Ini air Al-Quran, Bapak ya. Disebut Nabi air Al-Quran itu air hujan di bulan Nisan. Makanya dia mengatakan baru saja Jibril datang kepada aku dan memberikan aku obat. Nah, itu air hujan di bulan April. Makanya dalam hadis itu di bulan Nisan. Nah, bulan Nisan itu bulan April. Makanya ya CD, mudah-mudahan kamu Pak Bosi. Yang mikode nagaga sabara. Dan itu harus ditanda langsung dari langit. Jadi itu luar biasa manfaatnya itu, Pak. Itu air hujan itu diminum. Nah, untuk Pak Burame Matomi. Orang yang tidak punya keturunan suruh minum itu. Orang yang punya penyakit kongkala satta, dokter tidak tahu, itu juga kita minum. Dan ini bersamaan, Pak. Dia di bulan 4 sekaligus kenanya juga Syawal, bulan Syawal. Itu luar biasa. Makanya saya nukan kalau ada kesempatan masih ada hujan sebelum selesai bulan 4, itu enggak susahnya, cuma susahnya enggak bisa didoakan di luar bulan 4. Jadi doakan di dalam bulan 4 memang. Kalau misalnya ada terakhir nang kabosi, namo dia mega, namo makumi. Kan kalau dijadikan obat itu biar 1 teguh saja. Dia tuh mesti makan kasih kaca payina cica yinu, tidak, jangan. Tapi itu air, kalau kita sudah doakan tadi itu 70-70, kita simpan sampai 10 tahun itu tidak berlumut. Sampai 10 tahun tidak berlumut. Air galon itu kalau disimpan 8 bulan itu sudah berlumut. Kalau air Al-Quran itu tidak, biar 10 tahun tidak berlumut. Dan dia lebih bening daripada air aqua. Itu tidak dipanaskan kalau mau diminum, karena hilang memang baunya. Itu makanya disebut air Al-Quran. Saya tahun lalu itu doakan saya di Wamena, di Papua. Saya sudah kasih tahu jamaah cara mendoakan, tapi dia cuma tak ada air hujan, dia tidak doakan. Dia bawa ke saya bilang mati nih. Sampai itu penuh botol aqua itu di dalam kamar. Saya bilang belikan ke ember besar. Karena tidak bisa didoakan satu-satu. Saya bilang belikan ember besar. Jadi dia kasih ember besar itu yang kayak drum. Jadi saya pakai kursi plastik itu duduk sila di atasnya baru doakan. Tumpahkan semua ke situ. Harus saya doakan. Itu mulai dari jam 2, jam 1:30 malam. Itu sampai imsak baru selesai. Itu. Tapi ada beberapa memang yang mengambil itu untuk obat kanker. Dan itu sembuh betul, Pak. Saya kemarin di acaranya KKS Sopeng di Makassar. Itu ada salah satu dari jamaah Sopeng yang kasih tahu. Saya ini Pak Ustaz kena penyakit dan itu diponis bahwa umur hanya sekian. Tapi setelah dia minum itu, dia bilang ini sudah 4 tahun umur saya Pak Ustaz lewat dari apa yang ditentukan oleh dokter. Dan penyakit itu hilang. Itu berkahnya itu air Al-Quran. Makanya 2 hal ini jangan tinggalkan di bulan ini. Iya, jadi ini ilmu yang saya kasih, ini ilmu mahal, Pak. Ini mahal ini. Jadi karena ini bisa diajarkan ke anak-anak kita. Ajarkan ke anak-anak kita. Karena itu manfaatnya luar biasa. Saya pribadi itu merasakan luar biasa. Ya, jadi terutama kalau ada orang tidak bisa bicara di depan umum. Ada anggota dewan di sama bawa sambutan. Suruh kerjakan sholat sunnah utaka itu biar sekali saja. Ya. Itu kuncinya. Jadi ada beberapa memang amalan-amalan itu Pak yang sungguh sangat luar biasa. Tapi ini bersamaan nih dengan bulan Syawal. Sholatnya yang dengan juga di bulan April ini luar biasa. Ini sudah, sudah 1 jam ini. Kemudian ada puasa di sini. Puasa kita, nulis kada selesai. Puasa sunnah Syawal, kan? Iya puasa ibu, kama kadami nabita. Siapa yang puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ditambah 6 hari di bulan Syawal. Apaan itu? Ditambah 6 hari di bulan Syawal. Itu seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Ada yang salah paham. Dia kira 6 hari puasa di bulan Syawal itu sama dengan puasa 1 tahun. Itu keliru. Apa mereka salah paham itu? Nah saya bana rupi jama. Aja bana tu mampu ramalan. Dan namito sona na pada besitaw niya. Nang itu silisi ulang itu nasi ramalan niya. Nah begitu. Makanya hadis itu bersambung. Siapa yang puasa di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Kenapa bisa sama dengan 1 tahun? Kan ibadah itu, maka dia Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihah. Nanigi-nigi tau pigaw cik di deceng 10 tu polena. 10 pamalakna. Jadi ya ramalangnya ka 30 sona. Ikali 10, makanya 300. Yero anangnya sona ulas sawal, ikali 10, 60 na. Berarti 360. Nalalan na si taungnya 360 na so. Tapahan nih.
Makiro perhitungan makanya makanya kita puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Maka dawasanya 20 mesera puasa aku Ustaz. Iya na tu ampai maka day ulama pahat desa iya ko 20 asera puasa aja na to manre na to loma lepa nasaba lay hitung icik di puasa ya tu. Iya miko ganda i puasa 30 isunakan i manre na paloma lepa. Makanya ko Idul Adha denawat di to manre disunahkan tidak makan. Kalau Idul Adha, nasabah 8, 9, 10 Zulhijjah itu diniatkan puasa, disunahkan puasa. Jadi 8 Zulhijjah puasa, 9 Zulhijjah puasa, 10 Zulhijjah puasa. Tapi 10 na Zulhijjah puasa na gang kami malepa. Yan atau boleh malepa atau mandrena itu sama dengan satu puasa. Makanya ko Idul Fitri narekogan na ipuasa 30 disunahkan makan. Nareko 20 asera disunahkan tidak makan. Boleh pi malepa na pemandre kan di 30. Ini tidak masalah. Yang tidak tahu. Tapi itu ulama hadis. Kalau ulama fikih tidak. Selamanya Idul Fitri makan. Selamanya Idul Adha tidak makan. Nah, itu kalau ulama fikih. Tapi kan mah itu 10 30 tahu Iya, iya naro na ulama hadis kan ka. Iya maka dia bita kan iya nala dasar Maka iya ko Idul Adha kadenan rete nalo malepa. Karena itu terhitung 1 hari puasa. Karena di situ disunahkan puasa 3 hari. 8, 9, 10. Jadi nanre kon lay malapa berarti itu terhitung 1 hari puasa. Jadi aku Idul Fitri na denagan na puasa mo 30, ne ko pagan na 30, aja mo andre mo malapa. Tapi haram kita puasa di hari Lebaran. Haram kita makanya gang kami boleh malapa ya to rewa na, to mandre na. Itu. Jadi itu yang dianukan ulama. Makanya ulama fikih dengan ulama hadis di situ berbeda. Iya, ya tidak niat, tidak usah niat. Iya. Sama aja kalau Idul Adha tidak niat itu. Itu anunya. Makanya ulama-ulama kita kan berbeda. Sama dengan ulama hadis dengan ulama fikih ketika bertanya tentang sholat sunnah duha, siaga maksimal na duha. Ya ke ulama hadis maksimalnya 12 rakaat. Iya ke ulama fikih maksimal 8. Ya nak pacara memakai duha itu maksimal 12 rakaat. Berarti itu dia pakai ulama hadis. Pendapatnya ulama hadis. Kalau dia mengatakan maksimal 8, berarti dia pakai ulama fikih karena Nabi sholat sunnah duha 8 rakaat. Tapi kenapa ada 12? Karena ada hadis Nabi, siapa yang sholat 12 rakaat istiqomah, maka dibangunkan istana di dalam surga. Jadi makanya itu masing-masing beda. Kalau saya Pak tidak masalah, yang penting sholat sunnah duha. Yang parah itu dia nak duha apa mapangewang. itu yang jadi masalah. Makanya puasa sunnah. Bagaimana? Ada masalahnya biasa. Ibu-ibu, perempuan, kita kan Ustaz punya puasa qadha. Nah belum bisa selesai. Nah tinggal sedikit misalnya. Karena hadis mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Berarti puasa apapun yang kau lakukan yang penting di bulan Syawal itu sudah menggugurkan puasa Syawal. Artinya apa? Sudah dapat pahala puasa Syawal. Makanya puasa qadha di bulan Syawal itu sudah gugur di puasa Syawal tak? Puasa Senin Kamis kena juga itu. Kan begitu bagi laki-laki. Misalnya dia ronema puasa Senin Kamis di bulan Syawal. Itu sudah jatuh puasa Syawal. Artinya sudah ikut dapat pahala puasa Syawal. Bagi ibu-ibu puasa qadha. Misalnya ada 5 qadha puasanya. Kerja kami itu puasa qadha di bulan Syawal. Dia tidak usah lagi puasa Syawal karena sudah berpuasa di bulan Syawal. Tabahan ya. Talolongannya palana puasa Syawal Tapi tidak usah niatkan puasa Syawal. Cukup niatkan puasa qadha. Tabahan ibu. Makaran ibu magampan nih. Cek dek mana hati ya. Itu ulama kita karena hadis mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Artinya yang penting ulah Syawal makanya tidak usah berturut-turut, tidak usah makan mesti ini mesti enggak. Ya kok tanggal asidi napa tanggal 5 napa tanggal api. Tidak gagah. Yang penting bulan Syawal. Jadi itu penting saya sampaikan supaya ibu-ibu tidak terbebani bahwa itu pendapat ulama Syafi'iyah. Ulama mazhab Syafi'i. Maka daya desa di Melomo Pak puasa Syawal namun tu puasa qadha ini mani tidak masalah. Cuma ada ulama membolehkan magai karena hadisnya tadi mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kan begitu. Makanya ada beberapa kaidah itu yang ulama kita sudah rincikan. Jadi jadi beban. Tapi ada masalah Pak Bu. Tapi ini tidak masuk di ilmu fikih. Saya itu biar berpuasa ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Tapi ini karena mursyid kami menyampaikan dan saya juga harus sampaikan seperti itu. Saya itu kadang kalau puasa sunnah, tapi bukan puasa fardu. Ada mau puasa sunnah. Kemudian tiba-tiba ada undangan perjamuan. Kita ditamu. Saya pasti batalkan puasa.
Namo reveng. Saya batalkan puasa. Misalnya puasa sunnah, kemudian pas angka boti mangoldi, saya kasih itu, saya makan, saya tidak puasa. Walaupun saya dari pagi puasa sampai duhur, sudah duhur dipanggil, saya akan makan. Itu tidak bisa dijadikan patokan. Tapi alasannya ulama kita ada yang melakukan itu. Dan termasuk saya punya alasan itu. Memakan jamuan itu ketika kita sebagai tamu itu wajib. Sedangkan puasa yang kau lakukan adalah sunnah. Coba. Ketimbang nih kare. Tuh? Memakan jamuan itu kan wajib. Sedangkan puasa yang kau lakukan adalah sunnah. Kayak kamu pada yolo. Sunnah itu wajib. Itu wajib. Ya kan begitu. Nah, makanya ulama-ulama sufi itu begitu. Walaupun dia puasa kemudian ada panggilan tiba-tiba tapi jatuh si takal lagi. Wah, Pak Buti anu apa puasa jolo. Tak ya. Jangan, tak boleh. Itu yang biasanya misalnya tiba-tiba ada. Kita puasa tidak ada perencanaan apa, kemudian langsung ada yang ini. Iya. Jadi itu memakan jamuan orang itu. Iya. Iya. Kecuali puasa fardu jangan, puasa wajib jangan. Aja tuh kita kada wang kana lalang deh, namo ramalakong kada. Buka saja ya. Enggak boleh. Itu hanya di saat kita puasa sunnah. Kalau nasar enggak boleh. Pokoknya semua puasa wajib itu enggak boleh. Nah, hanya yang sunnah karena pertimbangan ulama kita itu alasannya, Bu. Tapi kalau kita pun tidak berbuka tidak masalah. Cuma ada ulama yang pakai itu. Jadi jangan nanti salahkan. Maju ustaz corona makan puasa kak mapi ronandre Pak beli tuh. Kan seperti itu. Enggak boleh ustaz nah. Tane makan puasa mapi tu corona mandre boy. Ah, itu kuncinya. Jadi kadang-kala kita tidak bisa menimbang. Saya dulu kan begitu. Oh, ternyata. Termasuk Habib Umar bin Hafiz, saya dapat kabar itu dari salah satu muhibbin beliau. Dia itu puasa dari Yaman. Tiba di Pekalongan itu asar. Jadi dia itu puasa dari Yaman puasa. Nggak makan dan nggak makan. Sehingga dia nggak makan. Sekalinya orang yang mau di tempat Habib yang mau ditempati rumahnya itu Iromenonon Ribolana letu. Nasarangnya Andre. Gererang bembe. Maka dia ropang anuna yang mengurus nasang. Habib itu puasa. Agak nasang. Tanya wali ko din Andre. Ya kalau lati bola ko na din Andre tanya wali. Itu jam 4 lewat, hampir setengah 5. Dihidangkan makanan dia makan. Padahal puasa dari pagi tadi. Ya ko ini makan na tanggung kita 5 nih. Di si jam ni re. Tapi tidak, dia makan. Itu bukan mempermainkan puasa ya, bukan menganggap bahwa ini puasa lebih rendah daripada jamuan, tidak. Tapi karena dia melihat hukumnya. Iya. Ada ulama mengatakan kau sudah dapat pahalanya. Pahala puasamu sudah sampai. Itu jadi tapi aja tuh sini lagi rona karena memang Pak Buti anu kasih Pak Berasanji batu ke rumah puasa si kajolo. Itu enggak boleh makanya di kalangan ulama kita itu jadi ya kong kena jama atau pandrita memang kadang-kala itu kita standarnya kita tidak tahu. Saya sering begitu dulu magi guru tanya aku kenapa guru tak begini padahal itu ada alasannya semua cuma karena ilmu kita tidak sampai ke sana. Yang sekarang ini kan banyak begitu ciri-ciri apa salah ciri-ciri mana kayak topari teman ke makoro iya. Termasuk kemarin kasusnya Pak yang banyak mencibir itu siapa namanya nih yang Ustaz Gondrong ini Gus Miftah yang bagi-bagi uang itu kan banyak orang yang cibir itu padahal itu banyak orang tidak tahu latar belakangnya karena ketika dia dipanggil ceramah kemudian dikasih amplop dinampakkan kemudian disorting maka dia mengatakan ini bukan uang saya maka dia bagi-bagikan ke masyarakat secara terbuka karena kau kasih saya terbuka saya akan serahkan terbuka bahwa tugasku sudah selesai. Coba. Itu yang banyak orang tidak tahu. Yopi makanya mana Ustaz masuk terbuka-buka makor itu kan banyak orang tidak tahu. Iya, tidak paham. Ini yang banyak orang anukan. Dia mengatakan untuk tidak jadi fitnah tapi ternyata tetap jadi fitnah. Kan begitu. Iya. Jadi dia lebih menyelamatkan diri karena dia sudah punya pertanggungjawaban nanti. Karena dia berikan saya secara terbuka begitu dan ini seakan-akan seperti sogokan makanya saya kembalikan. Dan saya punya mursyid itu memberitahu seperti ini. Dia dulu itu datang seorang pejabat bawa uang 1 kopor. Minta didoakan untuk jadi pejabat di provinsi. Dia doakan, dikasihlah uang. Maka disogoi, maka akan asal. Dia cuma bilang begini. Dia terima, saya terima uang pemberianmu ini yang 1 kopor. Baru dia buka, oh ya betul uang. Baru dia kasih tahu. Sekarang ini uangku bukan uangmu, tapi saya kembalikan. Minta bagikan kepada orang yang tidak mampu tapi bukan uangmu yang kau bagikan, uangku. Tapi dia melo malai. Saya tidak mau ambil. Saya sudah terima. Makanya saya kembalikan tapi bagikan ke yang berhak. Tapi bukan uangmu yang kau bagikan, uangku. Tapi kau dapat pahala karena kau yang bagikan. Sudah. Jadi itu ulama kita melepaskan diri dari hal-hal seperti itu. Cari cara itu.
Yung pwede makrahade na nalingi je. Ada sama gitu. Oh itu fatal itu Pak. Iya kesempatan. Makanya ada hal-hal itu yang kita di luar dari apa yang kita anukan. Makanya jangan, apalagi sekarang, jangan cepat memponis sesuatu ketika dilihat di potongan-potongan video. Jangan. Ini yang banyak merusak kita. Inilah pentingnya. Ini yang terakhir penutup. Ini sudah 1 jam lebih. Inilah pentingnya berhalal bihalal. Iya. Nah sabak iya ro puasa kangen kalegai. Gibah itu pasti. Gibah. Kamaki. Kalau memang orang itu jelek kemudian kita mengatakan jelek, itu gibah. Tapi kalau orang itu baik kemudian kita mengatakan jelek, itu fitnah. Coba. Jadi ya kumaku memang nih salah toy. Denak ko salah memang nih. Jadi agak boleh diam. Ina tu nakada ogi ulawang ni mamako salah kay mananay. Iya. Salakay betul kan na salaka mariawan ini len ako mama ko aman nih. Jadi makanya bibir itu 2 temboknya Pak. Lidah itu 2 temboknya. Yang pertama 2 bibir dengan gigi. Iya. Jadi kenapa lidah ini? Karena ini lidah yang biasa menyakiti. Makanya dikasih 2 pagar. Pagar gigi dengan pagar bibir. Supaya dia tidak keluar seenaknya ngomong. Kenapa kita juga dikasih 2 mata, 2 telinga, kemudian 1 hidung, baru hidung ini di mulut ini dibawa. Kenapa ini mata di depan 2-2? Kenapa bukan disimpan 1 di belakang? Supaya dia natok gili kung kagaga tuh. Kung kagaga ketirian ni Mundri. Pak Nabi kan begitu. Pandangan ke depannya sama dengan yang ke belakang. Tidak ada bedanya. Tapi magi di mata tercit layoloman mi 2. Itu artinya selalulah engkau melihat ke depan. Tapi leher ini dikasih lentur supaya sesekali bisa melihat ke belakang. Pelajari masa lalumu tetapi tetap kau tetapi ke depannya. Kemudian kenapa 2 mata 2 telinga? Itai kiri kanan. Angkalingan kiri kanan. Aja mau pawi narik kumajai nyawa na tahu. Makanya mulutnya itu berada di bawah hidung. Tapi itu kuncinya. Padahal itu ketemu jelok tangan begini kan Pak jelok. Kan kehe. Talu mangolok ko ini. Kecil di. Ya kip jelok tahu jako. Tagili ni gare. Talu ni jaka ini. Talu tulok ini. Tahu jaki nasabay risan niya numajani pa umupa. Tahu jaki nasabay paujai tahu. Yang ketiga tahu jaki nasabay isan ni jana deni pada cengi. Kenapa itu tindo 5 makohe. Magay, ingerang si rupa mi tumunroy pole. Tapi aja tak lagi maka dah tahu jako. Apa jelok mana ni maka. Kada malamanan. Itu falsafah. Makanya kita itu diciptakan begitu Pak. 2 do cili kiri kanan. Aja na si wali memang kalinga. Ya nabi takong kasaba malapor o tapo makre. Ya lapor ulira nga. Ni poda makoko je gare. Tapi dia nak kerjaan makada. Napa si lolong. Apa dia tu gaga tahu mangga isalali na nangga mana 7. Ang kalinga kiri kanan. Aja na ta si wali. Mako kataw macaritangi makada makoyano. Makomoki. Pura niya romatu toli. Akalinga toy. Oli ato to. Ya ko si wali me. Na tu makada pakai do cili mo kiri kanan. I 2 matamu. Kemudian aja mau pawin na rekumajai nyawana tahu. Pakuru sumanga inapa mo paw. Itu kuncinya. Hanya lidah ini dibentengi 2 tembok. 1 tembok gigi, 1 tembok mulut. Ajan teli kapau-pau. Makanya kecap aja mano. Itu kuncinya ya. Penutup, saya wasiatkan bahwa 1 kunci dalam kehidupan Pak. Komeki salama. Demi bawang. Iya bawang. Hati. Iya kutulan ni matoro iya aman nih. Istilahnya guru tamakada iya tahu malapa ya tinna tu iya na tu tahu salama. Namo de na mega ko de tule moto masampa jatah haju aja nah. Ya ko de tule masampa jasuna awabing aja nah. Ya ko de tule masampa jasuna aja nah. Yang penting masampa perluki. Ya ko de tule mapa masih dakai aja nah. Ya ko de tule cidi bawang. Atita tajagai. Tarekat yang paling berat itu adalah menjaga kalbu. Iya nanti aku pedang maka dia mulai moto masampa jatah haju aja nah. Yang penting mulai jaga biye. Iya na tu 5 namo atita deta susai pada tak rupa tahu isa surugan. Itu aja Pak. Ina tu ampe ko tumi matin ri lodong ati lodong sini na isa na kampung na salama ilodong sini na kampung ang kata salanya na dampung ko pangalatala na paki matinro. Oy. Nyaman na taw maki tu moto imatu ni lodong ati salama sini na natumpuki pakita ni tete masa malalang. Puta pa salama kasi nang pende kang inali na wadi nang kakandaraan na paki. Yitete ma motor ti lodong ang inangoto yitete mangoto ilodong inenre dali na yitete malasa. Bunga yite ko bunga moto ro ko masuki pole ni tapay lodong ang. Makale gurutta yan ang kataw berlakukan perjalanan telu natumpuki pakita pamulo ni lodong salama yaitu papasempo dali. Jaran narunto tahu. Ite tema balu-balu ti lodong inen redale na. Yo pwede ingkita balu-balu kasi tu maganggu-ganggu mabalu pasay-say kita na makabila lo mabalu mana ka kuno mabalu. Iya.
angka 40-puluh nasa jaga siya tinala ni siya tumatuan dia malas siya tumatuan dia gaga jangan berbaik sangka terus kemudian palapari atita tilaw doang pada taruh patau iya na tu pas sidaka dia gaga capuna iya na tu nakada balik bunga moto ko kalau na tumpuki pak kita langsung milodong insyaallah papa salama itu ya tu tapake malapa dia gaga kung kasusah malaikat milodong aja kami tahu itu di kuncinya. Mika tu tahu milo maka dage baca atau salama. Ya bana tu. Nah yana tu pakai salama makanya lada. Apa ya ko tilaw dogang ite men redale na masabu malaikat milo dogang manci jisasi. Tilaw dogang ite salama malaikat itu milo dogang salama. Ya ko to moto tu tapan kata ingar rawe malasi sedianu apa tilaw dogang malaikat milo dogang. Itu nak kada guru ko milo dogang sogi na de mulai sogi milo dogang bari bulan sogi rubay pa dogang mo. Nih, malaikat apa ko milodo ko. Yo pwede ko to milodo pag rugi ka po katu beli bola ko apa. Kan na. Iya, saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik. Deto tu na mega pa bu, yang penting kawat dia kata ni mas. Apalagi kalau di perantauan itu banyak hal yang kita harus anukan. Aja ta sia-siakan kehidupan tak. Kita memang hanya sekali hidup. Tapi ketika mengisinya dengan baik insyaallah. Maka dakat tiyak si dikunci no pasangin tayo pa. Aki buaki dece mataru. Ya kuyero dece ngita pigaw ede na nilay tawe. Maka daki upakan jaki bate ko sa di matumaling. Makjama ka anak guru ka tulupakan jaki. Na de na sasuai gaji ku si bawa bate ko makjama. Ajak tamaselang. Karena itu dijanjikan oleh Nabi. Jika pekerjaanmu tidak sesuai dengan apa yang kau dapatkan. Maka Allah akan menutupi dengan rezeki yang lain dari jalan yang lain. Tapi narek ko makjama ki biasa-biasa. Na mega dale tapole. Abuk mingka na tajama na mega dale tapole. Talaha na tawe. Mega mematala. Tapi Allah akan mencabut dia dari arah yang lain. Sehingga itu tidak akan cukup. Yan na ito na maki kato makana mega jasa. Di mo pula magi. Hindi kami monro. Magi jipe watu ko mahonor-honor. Gana walya nga nung malima to kaano. Magi majipe endes na. Na di na tuli inram man eh. Di na baraka. Sisalan. Karena memang begitu. Iya. Ako nito monro. Tapi dito ka ako ko di. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi angka tu dua telu aga-aga ukui Indonesia nacatuskan tau pandri teh termasuk istilah halal bihalal. Yang pertama mapaki istilah iye itu salah satu ulama pendiri NU muassis yang bernama Kiai Wahab Hasballah. Permintaan Presiden Soekarno. Sebab ya biasa negara angka masalah. Penjajahan belum selesai. Yang katoni melo bentuk negara Indonesia dalam negara liberal. Atau melo mani negara Islam. Madupang. Sehingga ada gesekan. Pemimpin dengan orang-orang politik. Sehingga napasi pulung nih. Tapi dia napake istilah silaturahmi. Soekarno dek na melo pakai istilah silaturahmi karena kalau silaturahmi biasa-biasa binasang. Jadi dia cari minta diberi istilah yang tidak biasa. Nah, maka jadi berilah nama pertemuan itu halal bihalal. Yeah. Jadi ya kuipat bicarogi halala tapi ada kalimat di halal. Jadi maka dia tahu pandrita na rekomelo i bahasa paling pas ipake ko tumak bicarogi si halalakang ni supaya halalai. Makira to. Jadi si halalakang ni supaya halalai. Magi nakwaro. Angka tau makjama tapi de na si sumpung atinna. Liman na mi si sumpung. Makjama sa tapi si gari gisin na. Istilahnya sekarang open house tapi dia tidak open heart. Yeah. Nabuka pintu na bolana tapi dia na tak buka pintu atinna. Tarima tamunna tapi dia tidak masuk ke dalam kalbunya. Nah sebab biasa ke masalahnya terutama biasa cale ede na terpilih. Tapi dia togago ko di. Jadi nareko angka masalah makoro kadangkala din rulet tarima. May biasa makadaki. Wat kay kamaret jita sading. Kay kamaret jimak dampang itay atau milo dampang. Maret jimak dampang itaw Iya ko tahu pandrita justru sebaliknya. Yang berat itu minta maaf. Iya. Iya. Nah sebab jarat tolo milo dampang. Apa nanggak mana ngele na 7. Biasanya begitu. Jadi maka itu pandrita iya na angka tahu nanggak ngele na 7. Iya ko aturan agama kak 2 mi. Iya ko idi 7. Berarti tahu salah. Kamu kira tahu? Iya kau tahu 7 berarti dia salah. Aturan agama 2 mi.
iya ko salah ki ilo adam pengi. Iya ko tahu salah adam pengi ni. Jadi aku ini salah, ilo adam pengi. Kalau kita yang salah kita minta maaf. Tapi kalau orang yang salah maafkan dia. Makanya wa'afina aninnas. Aja tak kada suruh milo adam peng. Itu keliru ya. Jadi aja tak kada alena mo suruh lo milo adam peng. Tanya ki puang. Puang mina suruh ki milo adam peng lo ko alena. Makanya itu disebut taubat. Kapahang ya? Jadi dia nawat diti suruh teh maka da suruh lo milo adam peng. Dewa adam peng ko dia nalawa. Itulah anggota ni belisi. Iya na pasabarangnya ibalisi na tamaranaka karena kesombongannya. Kang isure suju ko Nabi Adam to. Na dia na melo suju. Apa makada iya yase ka na Nabi Adam. Apa doko ka api ipancaji. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Saya diciptakan dari api. Tapi nakaji patasau pu ina yase mematita na api. Iya ko api ko madani. Manyamamuya toro tapi ana maraja. Maka seorang, kataw mako to yoko watu na mausaha bicu mo pa tulis anggota mo kisisan na maraja. Dia na melo. Natunumanan niya ko si dapena. Setan itu. Jadi nang kataw din na si Waya padan na rupataw buka usaha na din na salama kang anggota na. Din na sigat tabatungan ng katistila na taw sopeng akasana si Wata menre tasiriu no. Jadi na ro istila pake. Ya ko api din ule posipa yaro. Api itu ya namadan dia komadan ni magampamu ya tolo tapi ya nama raja natunu manang. Yang kedua tolak loko tanah itu kan tidak dia menumbuhkan. Iya iya ko api mate ya nang kagaga mutuni mangucapu tapi ya ko tanah deh. Yang ketiga tanah itu bisa dimasuki semua air bisa masuk udara bisa masuk api bisa masuk tapi dia tidak merubah dirinya tetap tanah muimat terus. Dan apa yang masuk dia bisa tumbuh. Ya kong tahu si bawa lena madece tahu yan tu sifat na Nabi Adam. Yan ang kataw si bawa lena to lina kalasya mite ibalisi je tu. Tapi sifat na mi kasifat na mito. Jadi yan na may po sifat. Jadi aja tak kada ibalisi na banci po ng Allah Ta'ala. Sifat na tita nasabak pulok ko pi pancaji. Kemudian api itu tidak teguh. Boleh kenro-kenro ngingin lari lokiro. Ya kumalak de angin pole lota lo rijangi pokoknya dia nang kena tenang. Ya nang kataw makoto dega pandirian nakin reken dasa disarok itu lao dega katanyangan na ibalis itu ya tuh. Gitu. Itu dega katanyangan nah. Nah, inilah sebenarnya hakikat kehidupan iya na Romelo yalah. Iya na sipak ta polok kotane. Maka dito pandita ya ko angka agaga maja. Angka bangkai. Anu makabong macarepa makabong mabaw tunoy din natat de bauna. Patamay o kuwe din natat de bauna. Gatungin apa ni pede makbaw. Tapi lemma igare. Tan natat de bauna. Jadi ri di sipat at yakong kajalam mai. Nasabak peluk kita na. Aja tagatung ko hingin na iriangin na laman ito we. Yan na ito na makada. Aja mo pauwi lemma yakong kajamo runto. Lemma aja na mo pauwi. Yan na ito sipat na tanay. Iya ko yaro ipakin insyaallah salama ki. Makumuro kapang tasopeng di. Mali si parape, malilu si pakainga, rabba si patokong, tas sila cakatanga. Ini kan makiro. Malilu si pakainga, ye ko takalupay na pakainga. Mainga ki. Sala je tu kapang, peringarang. Mali si parape, batungan na yakonale solo tawe batungan na tasale tako mabela ni de, palepangi. Arap ba si patokong? Batungan na yako jati usaha na tawe bantoy. Yan na ito napaki China. Namude gaga na balu ko tumakutan ng kagakwaga na sa China angka. Apa si bawan na mabalu ako ro. Napat na saka ko gudangi. Natalipongin ni si ban ng kagakong balong kay bawang nga. Makoro China yo pogi ede. Napodalalan tena sa makasoli ito na balugan ko radyo mo lang. Sesa mako. Itu kere. Tanya itaw malay istilah ta alena pigawi kita sebenarnya yang punya istilahnya tidak pakai. Na dinang kanali te daleta ya kibukarang ite lala dale na bukarang ipo ng alata lala dale liang dinang mungkin itu ni yero de panirule pakero makali kulepat tujuan ng idale padat tarupa tau 70 dale na bukarang ipo ng alata ala tuliasang idale tanala asang nakada palay ko langganang makay ka pa natanya pa baluban ako sa periodo ang kaluran na nasang jalalo mo lengi nomoro ito pa ako malengi nomoro manchi langganan na situ lari silangganang din ako iya. Itu ka sa periodo ka pa ko
Iya. Iya na tu ampai nareko angka kalolo janda atau duda. Lai bukara lala na waddi maibotingnya tu tawe itu sama dengan membangun 40 masjid. Iya. Tapi aja tak salah paham maka di Pak Bayi tadi betuangan nama pasi sumpung. Gara-gara idi na siala jaro tawe. Makiro maknana. Angka kalolo lai patujuan ngi ada jaro sana macomblang. Ya itu nah. Macomblang itu. Iya. Jadi itu pahalanya tinggi. Itu luar biasa pahalanya. Tasa kami maka dah ya kemudian tu ampai idi to kami ko deta minta masuruga. Iya itu situ kan nakanja dia tu magalai mengurusu aku atau kami tu pak langsung. Oh makanya pasti anu yanu gitu. Makoro angka itu luar biasa pahalanya. Nasaba ibu karangi pintu deceng siaga egan na pintu deceng tak buka. Iya. Ini penting saya wasiatkan. Jadi aja tangga biasa, aja tangga biasa. Jadi ada ibadah-ibadah itu sederhana Pak, tapi itu luar biasa. Nilai pahalanya. Kemudian angka jihad desa na Nabi tak makada la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fauqa salasalayalin. Angka tafsirnya gitu pada tema kada la yahillu lil muslimin tania golongan seleng. Berarti kutannya salah kepere itu. Angka to makada de la yahillu lil muslimin betungan na de paniasa seleng. Nareko angka tau de na sewa dapadan na seleng naliwang italungas so. Itu kagak sih salah-salah ko di. Agak. Duan rupa je itu istilah na biasa. Nasa deto je nasa si salos tas ya makorami. Pada moi. Masa posisi samuya tuh. Iya. Maki. Makade gurut ki aja dulu muin Yusuf kali si denreng. Iya ko melo ko de gaga susah magampang. Ya robangi pakyo nak makada dampel ni tau saleh ya kiko saleh lo dampek ko de naga susah ya ko makan ya ro salah lo ni melo dampek apa idi salah iyo poko mama ko makoki makadala alena ji ro salon na taru dampek ngi tapi iya ma melo dampeng tanya tau liangi bawang namo tu bainewe namo namo bainewe namo anae nareko takko makuye rewa ki pole kantoro misalna rewa ki pole majama, rewa ki pole pasae, rewa ki pole jama-jamata. Natapalatu ki bolata, natapamanana baineta, di na pa jamanana. Dito na cara tapi noko paga. Kay kamapat di do chili. Inoko maga no poko na inoko. Pas puray man noko, tapamakboko ki, tapamakadaki. Wat dampengiron na aga napausinin na baineko. Orang itu bisa diangkat menjadi wali oleh Allah. Iya. Makanya jalur muda jadi wali itu narekong karoan minta ko bainin. Iya. Iya. Banyak kiai itu tidak pada komite ko bainin. Banyak, iya, banyak. Kebanyakan termasuk guru kami ada beberapa itu kita. Iya, pokoknya ya na bainin tapi mama ko. Agak magai karena memang ini dan itu jalur wali. Ketika istrimu memarahi kamu langsung makatani arom makadade wak dampeng kong ke atas sini na atas salam na. Luar biasa itu Pak. Itu jalur cepat jadi wali. Yo pumiko mana na iba ini tulis sulak to matay. Tinuli manca wali itu. Ini jadi kuncinya. Iya. Tapi aja tuh sini nyata dasar but lewat di matu tuh 5 noko. Napa tapi nang kurang ustas maka ngerang maka itu ustas. Iya ini jadi kenapa? Karena sebenarnya yang paling berat dalam agama itu, yang paling berat sebenarnya itu ihsan. Ya sang ihsan mapedecing. Iya ko al khair makan jami. Misal nama basa itawe mabasa toki mapasiwala deceng miyet. Tapi ya ko masike ita na tumabasa yan tiasa makibwa deceng. Yan riasang ihsan. No? Napaujaki itawe tapi ilaw dong ang isalama itu ihsan itu. Yan na riasa mapedecing. O iro marajirajing. Marajirajing na saba angkong kakao din na pa dyan na paujaki. Din na pa dyan poko na carita jaki macan ne. Ta carita kanja to siya lena. Kadawe kanja batuyano kasi makatubas sa. Tahu pa to kanja na tahu pa to sabara na. Tapi din na pa dyan natala jata. Magay orang itu yang disebut dengan ihsan. Magay na saba makibua idecing. Jadi din na wala idecing eh. Nah itu tingkatan paling tinggi na saba takwa itu melahirkan itu. Makanya itu puasa
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang menafsirkan itu la'allakum mudah-mudahan. Ada yang menafsirkan la'allakum agar supaya. Kadena pada tuh. Ya kumakadai la'allakum mudah-mudahan engkau menjadi bertakwa berarti dia namanya mana na tahu mapuasa lolongan takwa. Pak makadami mudah-mudahan. Acio ko ujian mudah-mudahan lulus ko. Kira. Jadi ya ko dia yang mana na tapi ya kumakadai la'allakum di situ maknanya adalah agar supaya kamu bertakwa berarti semua orang yang berpuasa pasti dapat takwa. Kayak si salah memang tuh. Jadi di menit temannya kayak kata pakai kira-kira. Tapi makadai itu pandrita ko pahakiki. Iya koma puasa mu itu nama apa itu puasa di metona pada ibadah lain. Satu-satunya ibadah yang memang untuk takwa itu cuma puasa. Apa namu ya kata ni we emak si bakar romai kode panabata we itu mandre. Iya, namu ya kata ni namu jadi dita. Monro ko tutuli rate-rate made panabata we. Iya, padahal dia kagak tau mitai. Iya, dia kagak. Makotoro ko to mandre subuh tuli ita jangan itu pag natama subuh itu pag natama subuh ina to mita ulah dah ko tamay. Padahal itu kan mitai. Kenapa? Karena itu memang merasa bahwa kita diawasi. Dia na batawin atau minum maka dalabay. Seandainya itu yang dipakai menjual, maka daya ko kurang itimbang ako. Masolang nga. Masisa ka. Wai takwa memang. Idi paparoye ede ni tanda tangain ko de na si ko memang roay. Itulah takwa sebenarnya. Siya sampai jam mangaribit tadi ko tuwi lampu eh. Siya nrakang. Hah? Lalu, ya kung mati lampu eh. Lalu ba to? Mata na dua na dito ka mitay. Iya, karena kita tahu bahwa Allah Maha tahu dan Allah melihat itu. Iya kapau jamay dua na din tarimay salah-salah matoy. Dari sinilah ulama kita mengatakan, coba garek bawa ya rolo ko kehidupanmu. Iya na ro hakikat na isang sampajang. Iya na rumpay pegay sampajak ko ramalangi, pegay tarawe ko ramalangi, pegay baca ko ramalangi. Pak cahaya mi itu mialah. Jinni cahaya al-wudu nurun, al-ilmu nurun, as-salatu nurun, az-zikru nurun, as-saumu nur. Cahaya mi nasa baya ko suruga ka cahaya mi. Yan na to ampay ang katutok ko surimon rinasa nabita pada ulat tipu eh. Kayak bulan purnama cahayanya kaya tau mat tajawat tu eh. Di panaloro nang kakumasigi. Ya ko bapitay nang kataw kutu ya tu. Apa yun li pinapalaw? Makalay mamali yan ang kataw bapitay nang kayo taw kutu ya tu. Pa yun li pinapalaw. Iya aja na yun li po napakulaw. Ang kami man no napamangulita. Orang itu akan diberi cahaya oleh Allah. Seperti bulan purnama. Yan na tu ampay upasangnya. Biasa mapasang nga. Apalagi nih kan bagus. Palawangan na mga ribe isa ya ko dito lah mana na sampajangin mata jawat tu sebelum asan. Ang usahakan ng kecil diwat tu tonroy. No? Usahakan ng kecil diwat tu. Na ang kedua sampajang dari 5 salat, walaupun semua salat kan manasama na paano na pahalana, manasama na akan sana kaidana. Tapi ang kedua sampajang makaliliang. Magiwa ka na makaliliang karena ibadahnya itu luar biasa nilainya. Maka dia nabita. Man sholla sholatil isya'i bil jama'ati. Siapa yang sholat isya berjamaah itu seakan-akan sholat nisful lail. Pada kumoto imas sampajat tahajud si puluhan nih. Yang kedua, man sholla sholatil subahi bil jamaati. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka itu sama dengan bangun satu malam penuh sholat karena Allah. Jadi makadaka iya Pak, magampang pada Lailatul Qadar to dinalalut itu. Na makagampang ilulungan. Logi bawa masang pajangi sa berejama, napa masang pajang subuh berejama, mana sa talulungan. Mana ka mana may taulada. Memang katingkatan na, ada tingkatan yang paling tinggi itu, tidak tidur satu malam. Tapi kadin rulay di, Pak mi katumi ipatuju. Ya kung puima wadi memang kapang si bostas ya, pada mi katuju mana. Ya kung katuna ang kagame jama kay jama, tidak mungkin sama orang. Makanya itu yang dilakukan. Ini dua sholat agak lain, maksud saya ini agak lain. Tapi ya kung bicara waktu itu, ada waktu yang bisa istimewa itu antara maghrib dengan isya. Karena di waktu isya kita bisa tinggal di masjid sudah sholat maghrib aja terus masih supaya kita iktikaf sekaligus menunggu waktu. Makanya waktu itu disebut awabin, orang kembali. Karena dia mengurus pekerjaan dunia 1 hari penuh, maka maghrib isya itu dia kembali ke rumah Allah, tidak pulang. Ini riasat tau rewa. Iya, jadi tapi kau ayo merepot wacara mama kada aja tengah jukur. Sesudah sholat maghrib jangan ki mengaji. Rogi ki.
Rugi Ki. Biasa kan ada di situ, ada yang baca waqiah, ada yang baca yasin. Kecuali kalau misalnya malam Jumat baca kafir atau baca yasin, ya tidak masalah, dirutinkan. Tapi kalau saya bisa memilih, kalau ingin pilih, jangan Ki mengaji antara maghrib dengan isya. Karena kalau kita mengaji di situ rugi Ki. Magina rugi kalau kita cerdas beribadah, ya, cerdas beramal istilahnya. Karena ada sholat di situ 6 rakaat yang disebut oleh Rasulullah sebagai sholat sunat awabin. Itu setara dengan sholat 12 tahun lamanya. Iya ku mengaji Ki, namun 10 gesok tak baca dia itu nulis pada palanir. Nama kira. Atau bahkan seandainya ada orang mampu menghatamkan Al-Quran 30 juz antara maghrib dengan isya, itu belum bisa mengalahkan pahala sholat 6 rakaat di situ. Nah, sebab maka dia nabita, siapa yang sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, itu yang disebut sholat sunnah awabin, ada yang mengatakan sholat sunnah taubat. Itu setara dengan sholat 12 tahun tanpa berhenti. Dia pegaga tahu apa masam paja 10 ada tahu? 10 lagi 2 jak dia pegaga. Kecuali orang tertentu. Makanya itu setara dengan sholat sunnah 12 tahun non-stop. Kemudian diampuni dosanya 50 tahun. Yang biasa sampai sunat taubat karena bisa mengampuni dosa selama 50 tahun. Disebut awabin karena orang itu kembali dari pekerjaan dunianya menuju ke pekerjaan akhirat. Itu kuncinya Pak. Jadi makanya ibu-ibu kalau sudah sholat maghrib, jangan Ki mengaji. Kalau mau Ki mengaji sebelum maghrib atau sesudah sholat isya. Di situ rugi Ki. Saya tidak larang mengaji, cuma mengatakan kalau kita kejar pahala, rugi Ki. Sama kira, Pak Namo tak baca 10 gesok dek nulis pada ya rumah kada 12 tahun masa sunnah diampuni dosa 50 tahun, tidak mungkin. Kan begitu. Makanya kita harus menempatkan ibadah itu kapan dikerjakan. Yang paling istimewa. Apalagi ini bulan Syawal. Di bulan Syawal ini ada satu sholat. Bisa digabung itu. Sekalian kerjakan 8 rakaat. Namanya sholat sunat utaqah. Ini di kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam kitab Al-Gunyah. Ini sholat sunnah utaqah. Tidak ada sholat yang Nabi bersumpah sampai 4 kali. Saya buka semua hadis Nabi. Tidak ada hadis yang dalam satu hadis Nabi bersumpah 4 kali mengulang sumpahnya. Kecuali sholat sunnah utaqah. Makanya itu ya Bu Pak. Kalau bulan Syawal saya tidak wanti-wanti puasanya. Saya langsung wanti-wanti sholatnya. Ini ada sholat sunat itu di bulan Syawal. Kalau sudah selesai Syawal tidak bisa dilakukan. Itu hanya 1 bulan saja waktunya. Tidak bisa kerjakan setiap hari. Bisa kerjakan sekali dalam 1 pekan. Bisa kerjakan sekali dalam saja bulan Syawal. Tapi abdalnya kalau mampu kerjakan setiap malam. Atau setiap hari. Jadi sekali saja sehari semalam. Itu disebut sholat sunnah utaqah. Apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah yang mengutusku dan jiwaku berada di tangannya. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah utaqah ini, maka pasti utangnya akan dia lunasi. Itu janji pertama Rasulullah. Jadi ya maka dia Nabi tak nak kong kainrana pasti na palit pa itinrana. Sebelum meninggal pasti lunas itu. Pasti buka pintu dale untuk melunasi utangnya. Yang kedua, janji Nabi dan Nabi bersumpah, siapa yang melaksanakan sholat ini kalau dia punya penyakit, demi Allah pasti ada yang mengobati. Dan Allah bukakan siapa yang bisa mengobati. 3 hari yang lalu Pak, saya ditelepon salah satu jamaah. Itu yang punya penyakit kista dan kanker. Dia kena kanker rahim sekaligus juga kena kista. Jadi itu sudah dironseng dan laporan rumah sakitnya sudah ada. Dan dia mau dirujuk ke Makassar untuk berobat. Tapi dia yakin bahwa pasti ada yang bisa mengobati. Dia kerjakan sholat sunnah utaqah ini. Dia hanya dapat itu tahun lalu itu 3 hari saja. Karena dia lihat ceramah saya itu di YouTube. Katanya saya lihat ceramah Pak Ustaz itu 3 hari. Masih ada Syawal 3 hari. Makanya saya sempat lakukan itu 3 hari Pak Ustaz. Dan apa yang terjadi? Itu dia bermimpi. Didatangi seseorang yang dia tidak lihat mukanya. Tapi itu hanya memegang perutnya. Dalam mimpinya. Dia minta izin untuk dipegang perutnya. Kemudian dia pegang perutnya. Kemudian dia remas. Kemudian dia terbangun. Setelah terbangun. Kemudian berangkat ke Makassar. Besoknya itu dia berangkat. Untuk dia bawa ke rumah sakit. Kemudian dironseng pakai x-ray. Dan ternyata itu penyakitnya tidak ada. Sampai dokter itu mengatakan katanya. Dia telepon saya langsung. Dia mengatakan kenapa dokter di sana itu bisa membuat laporan seperti ini. Orang tidak ada penyakitnya. Kenapa dibuatkan bahwa ada laporan penyakit. Dan ini bisa kita temukan di beberapa kitab. Termasuk di Mamul Qudamah. Diceritakan bahwa ada anak muda yang kena kanker mata itu di Mesir. Hanya diobati Mamul Qudamah dalam mimpi. Karena anak muda ini sudah sholat subuh. Dia tidur di tempat sholatnya. Karena matanya dia sudah keluar biji matanya. Dan tidak ada dokter yang bisa sembuhkan.
Dan Imam Qudamah sesudah bersolat subuh dia mengaji, tapi dia tertidur. Di saat dia tertidur, dia bermimpi didatangi Rasulullah, kemudian diberitahu, ini anak muda di Mesir, kau ludahi matanya. Jadi di dalam mimpi itu dia ludahi matanya anak muda itu. Sekalinya anak muda ini juga bermimpi diludahi matanya. Itu di Mesir. Dan itu jaraknya kan kurang lebih 300 km. Kemudian dia usap matanya begini bangun. Dia usap matanya, itu biji matanya lari masuk. Dan itu penyakitnya hilang seketika itu. Ditanya oleh orang sekitarnya, keluarganya, siapa yang mengobati matamu? Dia bilang Ibnu Qudamah. Tidak ada yang percaya. Karena jauhnya itu luar biasa. Dia mengatakan, jangan bohong. Orang itu tidak pernah kasih. Dia bilang, tidak, dia mengobati saya. Sekalinya Ibnu Qudamah ditanya, apa yang dia bilang? Kalau anak muda itu bilang, saya yang mengobati dengan meludahi, itu benar. Karena saya bermimpi meludahi dia. Ia barakakna sampai dia sunnah utakai. Saya kerjakan sholat sunnah utaka itu, Bu, pas selesai di pesantren, sudah dapat itu penjelasan dari ulama tasawuf, langsung saya amalkan. Kadang hanya 3 kali dalam bulan Syawal kalau kesibukan, kadang tidak. Karena ini 8 rakaat. Dan itu bisa dikerjakan antara maghrib dengan isya, sekaligus diniatkan awabin. Bisa juga dikerjakan di waktu duha, bisa juga dikerjakan di waktu tahajud. Tinggal kita pilih di mana pas bisa kita kerjakan. Iya, bukan setelah sholat tahajud. Kita niatkan sholat utaka sekaligus sholat tahajud. Kita niatkan duha sekaligus sholat utaka. Kita niatkan awabin sekaligus utaka. Cuma awabin itu 6 rakaat, tinggal ditambah nanti 2 rakaat. Cuma surahnya tidak bisa dirubah. Itu surah Al-Ikhlas 15 kali setiap 1 rakaat. Itu tidak bisa diganti. Nah, makanya kita sholat sunnah duha, tetap baca, niatkan duha, cuma surahnya jangan diganti. Itu baca Al-Ikhlas 15 kali. Kemudian yang ketiga, Nabi bersumpah, wallahu binafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, yang mengutusku, siapa yang mengerjakan sholat ini kemudian melakukan perjalanan untuk mencari rezeki, maka pasti dia berhasil. Makanya natu nasa tomato teriolo, maka darewa ko manlepa Idul Fitri, asam pajangan sebelum loko sompa. Ya natu nasuri, maka da jami sampajangin na muci, cami mujama jokan. Berhasil ko kusumparam. Ya biasa mina tuntun, maka da yang membaca, namuci cami jama. Nasuruh ni joka itu. Yan na na kadang ka to sampajan na pasompa. Jadi itu kuncinya. Makanya ulama kita, saya betul-betul Pak, di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika menemukan penjelasan-penjelasan itu luar biasa. Dan itu banyak buktinya. Ada beberapa jamaah memang. Dan saya alami beberapa kali. Terus terang saya pernah kena penyakit itu Pak Bu. Ini tahadus minima. Saya pernah kena penyakit itu 15 hari sampai tidak pergi sholat Jumat. Karena itu tidak bisa bangun. Semua badan itu kuning. Dan itu tidak bisa bangun. Kalau saya bangun itu kayak room itu terbalik. Itu 15 hari. Tapi itu pas COVID. Tapi saya tidak kena COVID. Tapi itu pas puncak-puncaknya COVID. Jadi saya itu tidak ada. Saya mengatakan tidak. Saya kerjakan sholat sunnah utaka. Tidak mungkin penyakit ini tidak ada obatnya. Dan apa yang terjadi? Ada salah satu ulama saya tidak pernah ketemu. Dia cuma berbahasa Arab ketika dia mengucapkan salam. Kemudian mengajarkan sesuatu. Itu dia pesankan begini. Ada air sam-sam di atas lemarimu itu di kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah ada itu di lemarimu di luar. Campur air sam-sam itu dengan air hujan baru kau minum. Itu obatnya penyakitmu. Coba. Ulama itu, tidak apa-apa saya sebut namanya. Saya tidak pernah ketemu. Dia adalah Syekh Hisham Ka'bani. Dia tinggal kayaknya di Amerika. Tapi sangat terkenal di sana. Dia adalah salah seorang guru sufi. Dia itu adalah dari tarekat Haqqaniyah. Jadi Syekh Hisham Ka'bani. Itu yang datang sampai istri itu kaget karena dia sampaikan bahwa kau itu terangkat di atas tempat tidur. Saya bangun langsung kasih tahu, kasih saya ada air sam-sam di situ. Ibu bilang, enggak ada nih sudah habis. Saya bilang ada di situ. Betul ada sedikit, ada kayak setengah gelas. Saya bilang ambil air hujan di luar. Dia baru saya campur, saya minum. Besok paginya itu saya sudah pergi ceramah takziah di Pindrang. Hilang, warna kuning itu malam hilang. Sampai badan itu yang tidak bisa bangun itu hilang. Saya mengatakan ini berkahnya utaka. Karena beberapa kali saya rasakan itu Pak. Makanya saya itu setiap tahun itu wanti-wanti itu. Bukan puasa sunnahnya. Tapi saya wanti-wanti sholatnya. Saya rugi betul kalau tidak kerjakan itu. Karena ini sholat sunnah karamah sekaligus sholat sunnah yang sangat luar biasa manfaatnya Pak. Makanya saya wasiatkan kerjakan itu. Itu 8 rakaat. Enaknya kalau di duha. Karena kita bisa niatkan duha. Kan 8 rakaat jadi juga duha tuh. Itu kerjakan. Cuma 2 rakaat 1 salam. Bisa juga 4 rakaat 1 salam. Cuma kalau 4 rakaat 1 salam agak berat karena lama. Karena kita baca surah Al-Ikhlas 15 kali sesudah Fatihah itu 15 kali. Setiap 1 rakaat. Rakaat kedua 15 kali lagi surah Al-Ikhlas. Jadi selama rakaatnya itu Al-Ikhlas semua. Dan setiap 1 rakaat itu 15 kali. Jadi
itu dibaca 2 rakaat 30. Karena 15. Dan itu 8 rakaat. Nggak lama itu Pak. Cuma Al-Ikhlasnya itu di setiap baca surah Al-Ikhlas itu diawali dengan basmalah. Jadi magampak ko masampajangi 5 taban na tapake. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu samad lam yalid walam yulad. Ini saja. Tapi ada ulama kita mengajarkan enggak begitu. Ada yang tidak pakai itu. Ada yang pakai surah Al-Ikhlas di matanya sebelah kanan, baru mata kiri, baru telinga kanan, baru telinga kiri, baru hidung, baru mulut, baru tangan, kiri kanan, kaki kiri kanan, depan belakang, samping kiri, samping kanan, baru dirinya. Pas 15. Ada yang pakai itu. Jadi iya, dia anak do limana ko yaro, dia anak ko. Iya, jadi dia sudah tidak pakai tangan. Jadi dia itu khatamkan Al-Qur'an untuk dirinya sekaligus. Itu membaca surah Al-Ikhlas 15 kali, tapi itu dalam sholat. Iya. Niatnya tetap 2. Kita niatkan usolli suratul utaka wa duha raka'ataini. Iya. Jadi kita anukan niat 2 double niatnya. Iya. Kalau tahajud ya niatkan sholat tahajud sekaligus utaka. Kalau di maghrib antara maghrib isya kita niatkan awabin sekaligus niatkan utaka. Kalau kita mau tunggal tidak usah sholat duha. Saya bilang tidak usah sholat duha, saya cukup sholat utaka. Niatkan saja sholat sunnah utaka. Karena kalau saya sudah sholat di sini sudah ikut juga duhanya. Karena sholat di waktu duha. Kan begitu. Iya. Makanya orang sholat di waktu duha itu ada sholat sunnah taubah 2 rakaat, baru sholat sunnah hajat 2 rakaat. Kan begitu. Tapi dia sholat duha juga. Karena dia di waktu duha. Karena waktunya itu kita sholat makanya disebut waktu duha. Sholatnya. Iya. Iya. Sama usolli sholat sunnatul utaka wa tahajud lillahi ta'ala. Begitu. Iya, pakai waw aja. Kalau tidak bisa bahasa Arab, maka dabani wakate masampaja sunnah utaka si masampaja tahajud karena pong Allah Ta'ala. Selesai. Ya kalau dia natulay mula si matu ya rokado raka ketiga keempat kadabani pada miro na yoloy puang Allahu Akbar. Ya kalau dia mau patuloy makundro to. Iya. Itu anunya Pak. Ini sholat sunnahnya jarang. Saya terus terang sampaikan, itu jarang penceramah mau bahas itu. Karena yang keempat itu ada sumpahnya Nabi yang keempat. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah utaka ini, maka Allah akan memberikan ilmu hikmah. Nah, jadi kalau mau mendapat ilmu dari, termasuk ilmu laduni itu kan ilmu hikmah. Kalau mau masuk min ladunna ilma, dapatkan ilmu laduni, itu sholat ini. Kalau kita punya urusan, nah sudah buntu tidak ada yang bisa bantu ki, bertawassul nih. Muncul itu. Muncul. Makanya ulama sebut ini sholat sunnah karamah. Itu fid dunya wal akhirah. Karena orang yang punya utang, orang yang pergi mencari rezeki, orang yang punya penyakit, orang yang punya masalah, itu semua. Dan itu digantung hanya di satu sholat. Itu di bulan Syawal. Makanya sholat sunnahnya bulan Syawal inilah disebut dengan sholat sunnah utaka. Dan itu tidak bisa dikerjakan di luar Syawal. Selesai bulan Syawal, nggak bisa. Karena hanya sholatnya bulan Syawal. Iya utaka. Ya metomi ulah Syawal. Ya naliwang isabaran nih. Dia nama di pajama. Karena tidak ada lagi sholatnya itu kalau sudah. Nanti Syawal lagi tahun depan baru bisa kerjakan. Nah, tapi ada doanya itu. Ada zikirnya. Kalau selesai 8 rakaat, kita baca. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 70 kali. Baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Juga 70 kali. Nah, mau dia nanti lo kupurai karena sholat ini yang menjadi doa. Ya, kalau mau berdoa sebenarnya ulama kita tidak menganjurkan doa. Karena dia sudah jadi doa. Ia memetoro fungsin na sampajangi. Jadi itu untuk penyakit. Yan ang kataong kalasan kalasata, ang katanga doktor atau ang kalasata detis sangi makada lasaaga. Pura ni masapa ni maga makada madisa kada aga jelasaku mampresa ka degaga misang tajame sampajangi. Pasti ada isyarat. Dibukakan itu. Maka dia jawab diburai. Aku apa burana. Itu sudah terbukti oleh para ulama. Jadi saya kini betul itu Pak. Dan itu tidak kurang dari 10 jamaah yang menelpon itu kasih tahu saya. Kadang ada beberapa kali mau ketemu itu hanya untuk mengucapkan terima kasih Kade. Yang penting kau sudah ambil di YouTube itu sudah selesai Pak. Tidak usah. Kenapa? Karena memang itu Pak. Luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani itu Sultanun Aulia. Makanya dia kasih masuk di kitabnya itu. Al-Gunyah. Itu semua hadis-hadis yang dia masukkan di situ tidak sembarang. Kita ini penceramah, Pak, baca hadis, itu ambil dari kitab. Baca hadis itu ambil dari guru. Kalau ulama Syekh Abdul Qadir Jailani, itu mengambil hadis, itu dia hadapkan dulu ke Nabi.
Seperti Imamul Ghazali, dia tidak menulis satu hadis pun di dalam kitab Ihya itu kecuali dia sudah mimpi ketemu Rasulullah. Jadi dia mengatakan, saya tidak menulis satu hadis pun di dalam kitab Ihya kecuali saya sudah hadapkan ke Rasulullah bahwa benarkah engkau mengatakan ini ya Rasulullah. Nanti Rasulullah mengiyakan baru dia tulis. Coba Yopi di makadami ya desa sabong kaji ruang desa tidak tahu itu makanya ulama-ulama kita itu sungguh luar biasa, Pak. Kemudian bertapatatu ia ulangnya ini bulan April. Enggak? Bulan April ini disebut oleh Nabi sebagai bulan Naisan. Naisan itu adalah bulan April, bulan keempat. Jadi tadinya bulan Hijriah ya, Miladiah. Makanya hitungannya Miladiah, makanya disebut bulan Naisan. Biasanya bulan Naisan ulang April. Karena Januari, Februari, Maret, April. Ini adalah bulan air hujan yang bisa jadi obat. Yan itu ampai, apalagi ko bosi bani Jumai. Pasti bosi ko Jumai, ko ulang apai Pak. Dega aga kampo, dia akan bosi ko ulang apai. Konon rimu itu. Karena itu adalah obat yang turun dari langit. Yan ang kakampo, dia akan bosi ulang apa, maka dia tahu pandete sala itu kampungnya, ang kalasa sama itu kutumalada. Iya. Jadi, makanya kalau hujan di bulan 4, itu jangan ambil dari ujung atap. Langsung tada dari langit. Paling bagus itu pakai baskom besar yang tidak pernah dipakai. Paling bagusnya itu pakai kantong plastik supaya tidak menyentuh ember atau baskom. Dibungkus kantong plastik. Jadi air hujan itu kena plastik, baru kita tinggal gunting nanti ambil pindahkan ke botol aqua. Baru didoakan. Itu yang disebut dengan air Al-Quran. Oh ini luar biasa Pak manfaatnya. Saya itu setiap tahun, baru tahun ini saya suruh ibu menadah. Karena saya belum sempat baca. Yang tinggal sedikit waktunya. Ini tanggal berapa ini? Iya. Jadi tada langsung air hujan dari langit. Kemudian bacakan yang pertama, ingat jangan baku tukar ya. Yang pertama surah Al-Fatihah. Itu 70 kali. Diawali terus dengan basmalah. Tapi dibaca di saat tidak ada suara. Iya. Jadi kalau misalnya bagusnya itu kalau orang sudah tidur. Dan kita membaca itu dengan mengeluarkan suara ke air. Iparing kalingai we iya rusak deh. Kalau Bapak pakai air botol aqua begini baru kita bacakan. Kalau dibacakan suratul Fatihah itu, dilihat itu air berubah. Kalau sambil dibacakan itu, kalau sudah sampai 50 dibacakan, sampai 40, 50 itu sudah mulai berubah warnanya. Itu dari kuning itu menjadi bening. Sambil dibacakan itu. Makanya itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, itu mesti 70. Bacakan suratul Fatihah 70. Surah Al-Ikhlas 70. Al-Falaq 70. An-Nas 70. Ayat kursi 70 dan Al-Kafirun 70. Itu baru jadi obat. Nah, ada yang menutup salawat 70, ada juga yang tidak. Ya. Jadi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Al-Kafirun. Baru ada yang tutup salawat. Ada juga yang tidak. Cukup sampai Al-Kafirun. Itu masing-masing 70. Dan dibaca tuntas baru pindah. Dan itu harus satu kali duduk. Tidak boleh bilang baca dulu saya potong, besok lagi dilanjut. Itu tidak bisa. Dan tidak boleh juga dibaca oleh dua orang. Misalnya maka data sipolota ya jolok baca matu ini kau lanjutkan, itu tidak boleh. Tapi bisa diminum siapapun. Barakana ya wena sanabita ya kau tahu pura mabai ni malakena degaga bijana suruh minum. Suruh minum. Kalau dia minum itu pasti isyarat langsung. Ia kau minum itu selama 7 hari setiap pagi dan sore. Iya kok biasa itu kalau dia sudah minum 3 hari 4 hari itu sudah ada isyarat. Mimpi didatangi anak laki-laki. Kalau dia bermimpi didatangi anak laki-laki, suruh sapa anak arwani na piarai, kemudian dikasih keturunan. Kalau dia bermimpi melihat anak perempuan datang, suruh mencari anak perempuan dia pelihara dulu. Baru dikasih anak perempuan. Tapi kalau dia bermimpi hamil kemudian hilang, berarti memang ditakdirkan tidak bisa punya keturunan. Tidak usah berusaha. Itu isyarat langsung itu. Itu dari ayat Al-Quran. Dan orang yang minum ini kata Nabi, itu tidak akan kena penyakit ganas sampai 1 tahun ke depan. Jadi namo tahu madisin minutoi. Ternyata malasa. Supaya dia terhindar dari penyakit selama 1 tahun. Ini air Al-Quran Bapak ya. Disebut Nabi air Al-Quran itu air hujan di bulan Naisan. Makanya dia mengatakan baru saja Jibril datang kepada aku dan memberikan aku obat. Nah, itu air hujan di bulan April. Makanya dalam hadis itu di bulan Naisan. Nah, bulan Naisan itu bulan April. Makanya ya CD, mudah-mudahan kamu Pak Bosi. Yang mikode nagaga sabara. Dan itu harus ditada langsung dari langit. Jadi itu luar biasa manfaatnya itu Pak. Itu air hujan itu diminum. Nah, untuk Pak Burame Matomi. Orang yang tidak punya keturunan suruh minum itu. Orang yang punya penyakit kong kala satta.
Dokter tidak tahu, itu juga kita minum. Dan ini bersamaan Pak, dia di bulan 4 sekaligus kenanya juga Syawal, bulan Syawal. Itu luar biasa. Makanya saya nukan kalau ada kesempatan masih ada hujan sebelum selesai bulan 4, itu enggak susahnya, cuma susahnya enggak bisa didoakan di luar bulan 4. Jadi doakan di dalam bulan 4 memang. Kalau misalnya ada terakhir nang kabosi, namo dia mega, namo makumi. Kan kalau dijadikan obat itu biar satu tagu saja. Dia tuh mesti makan kasih kaca payina cica yinu, tidak, jangan. Tapi itu air, kalau kita sudah doakan tadi itu 70-70, kita simpan sampai 10 tahun itu tidak berlumut. Sampai 10 tahun tidak berlumut. Air galon itu kalau disimpan 8 bulan itu sudah berlumut. Kalau air Al-Quran itu tidak. Biar 10 tahun tidak berlumut. Dan dia lebih bening daripada air aqua. Itu tidak dipanaskan kalau mau diminum. Karena hilang memang baunya. Itu makanya disebut air Al-Quran. Saya tahun lalu itu doakan saya di Wamena. Di Papua. Saya sudah kasih tahu jamaah cara mendoakan, tapi dia cuma tak ada air hujan, dia tidak doakan. Dia bawa ke saya bilang mati nih. Sampai itu penuh botol aqua itu di dalam kamar. Saya bilang belikan ke ember besar. Karena tidak bisa didoakan satu-satu. Saya bilang belikan ember besar. Jadi dia kasih ember besar itu yang kayak drum. Jadi saya pakai kursi plastik itu duduk sila di atasnya baru doakan. Tumpahkan semua ke situ. Harus saya doakan. Itu mulai dari jam 2, jam 1:30 malam. Itu sampai imsak baru selesai. Itu. Tapi ada beberapa memang yang mengambil itu untuk obat kanker. Dan itu sembuh betul Pak. Saya kemarin di acaranya KKS Sopeng di Makassar. Itu ada salah satu dari jamaah Sopeng yang kasih tahu. Saya ini Pak Ustaz kena penyakit. Dan itu diponis. Bahwa umur hanya sekian. Tapi setelah dia minum itu. Dia bilang ini sudah 4 tahun umur saya Pak Ustaz lewat dari apa yang ditentukan oleh dokter. Dan penyakit itu hilang. Itu berkahnya itu air Al-Quran. Makanya 2 hal ini jangan tinggalkan di bulan ini. Iya, jadi ini ilmu yang saya kasih, ini ilmu mahal Pak. Ini mahal ini. Jadi karena ini bisa diajarkan ke anak-anak kita. Ajarkan ke anak-anak kita karena itu manfaatnya luar biasa. Saya pribadi itu merasakan luar biasa. Iya, jadi terutama kalau ada orang tidak bisa bicara di depan umum. Ada anggota dewan dia sama bawa sambutan. Suruh kerjakan sholat sunnah utaka itu biar sekali saja. Itu kuncinya. Jadi ada beberapa memang amalan-amalan itu Pak yang sungguh sangat luar biasa. Tapi ini bersamaan nih dengan bulan Syawal, sholatnya yang dengan juga di bulan April ini luar biasa. Ini sudah, sudah 1 jam ini. Kemudian ada puasa di sini. Puasa kita, nulis kada selesai. Puasa sunnah Syawal, kan? Iya puasa ibu kama kadami nabita. Siapa yang puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ditambah 6 hari di bulan Syawal. Apa itu? Ditambah 6 hari di bulan Syawal. Itu seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Ada yang salah paham. Dia kira 6 hari puasa di bulan Syawal itu sama dengan puasa 1 tahun. Itu keliru. Apa mereka salah paham itu? Nah saya bana rupi jama, aja bana tu mampu ramalan. Dan namito sona na pada besitaw ni. Nang itu silisi ulang itu nasi ramalan ni. Nah begitu. Makanya hadis itu bersambung. Siapa yang puasa di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Kenapa bisa sama dengan 1 tahun? Kan ibadah itu makanya Allah Ta'ala manja abil hasanati falahu asru amsalihah. Nanigi-nigi tau pigaw cik di deceng 10 tu polena. 10 pamalak na. Jadi ya ramalangnya ka 30 sona. Ikali 10, makanya 300. Ya ro anangnya sona ulas sawal, ikali 10, 60 na. Berarti 360. Nalalan na si taungnya 360 na so. Tapahan nih. Makiro perhitungan na, makanya kita puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ditambah 6 hari di bulan Syawal. Maka dawasanya 20 mesera puasa aku, Ustaz. Iya na tu ampai makadai ulama pahat desa iya ko 20 asera puasa aja na to manre na to loma lepa nasaba lay hitung icik di puasa iya tu. Iya miko ganda ipuasa 30 isunakan i manre na paloma lepa. Makanya ko Idul Adha denawat di to manre disunahkan tidak makan. Kalau Idul Adha nasaba 8, 9, 10 Zulhijjah itu diniatkan puasa, disunahkan puasa.
Jadi 8 Zulhijjah puasa, 9 Zulhijjah puasa, 10 Zulhijjah puasa. Tapi 10 na Zulhijjah puasa na gang kami malepa. Yan ato pole malepa to mandre na. Itu sama naman dengan satu puasa. Makanya ko Idul Fitri di narekogan na ipuasa 30 disunahkan makan. Nareko 20 asera disunahkan tidak makan. Boleh pi malepa na pemandre ganda di 30. Tidak masalah. Yang tidak tahu. Tapi itu ulama hadis. Kalau ulama fikih tidak. Selamanya Idul Fitri makan. Selamanya Idul Adha tidak makan. Nah, itu kalau ulama fikih. Tapi kan mah itu 10 30 tahu Iya, iya naro na ulama hadis kan ka. Iya ro makade na bita kan iya nala dasar Makade iya ro ko Idul Adha kadenan rete nalo malepa. Karena itu terhitung 1 hari puasa. Karena di situ disunahkan puasa 3 hari. 8, 9, 10. Jadi nandre kon lay malepa berarti itu terhitung 1 hari puasa. Jadi aku Idul Fitri na denagan na puasa mo 30. Ne ko pagan na 30 aja mo andre mo malepa. Tapi haram kita puasa di hari Lebaran. Haram makanya gang kami boleh malepa ya to rewa na pemandre na. Itu jadi itu yang dianukan ulama. Makanya ulama fikih dengan ulama hadis di situ berbeda. Iya, ya, tidak usah niat. Iya, sama aja kalau Idul Adha tidak niat itu. Itu anunya. Makanya ulama-ulama kita kan berbeda. Sama aja dengan ulama hadis dengan ulama fikih ketika bertanya tentang sholat sunnah duha, siaga maksimal na duha. Ya ke ulama hadis maksimalnya 12 rakaat. Iya ke ulama fikih maksimal 8. Ya nak pacara memakai duha itu maksimal 12 rakaat. Berarti itu dia pakai ulama hadis. Pendapatnya ulama hadis. Kalau dia mengatakan maksimal 8, berarti dia pakai ulama fikih karena Nabi sholat sunnah duha 8 rakaat. Tapi kenapa ada 12? Karena ada hadis Nabi, siapa yang sholat 12 rakaat istiqomah, maka dibangunkan istana di dalam surga. Ini coba kata. Jadi makanya itu masing-masing beda. Kalau saya Pak tidak masalah, yang penting sholat sunnah duha. Yang parah itu dia nak duha apa mapangewang. itu yang jadi masalah. Makanya puasa sunnah. Bagaimana? Ada masalahnya biasa. Ibu-ibu, perempuan, kita kan ustaz punya puasa qadha. Nah belum bisa selesai. Nah tinggal sedikit misalnya. Karena hadis mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Berarti puasa apapun yang kau lakukan yang penting di bulan Syawal itu sudah menggugurkan puasa Syawal. Artinya apa? Sudah dapat pahala puasa Syawal. Makanya puasa qadha di bulan Syawal itu sudah gugur puasa Syawal tak? Puasa Senin Kamis kena juga itu. Kan begitu bagi laki-laki. Misalnya dia rone mah puasa Senin Kamis di bulan Syawal. Itu sudah jatuh puasa Syawal. Artinya sudah ikut dapat pahala puasa Syawal. Bagi ibu-ibu puasa qadha. Misalnya ada 5 qadha puasanya. Kerja kami itu puasa qadha tadi bulan Syawal. Dia enggak usah lagi puasa Syawal karena sudah berpuasa di bulan Syawal. Tabahan ya. Talolongannya palana puasa Syawal Tapi enggak usah niatkan puasa Syawal. Cukup niatkan puasa qadha. Tabahan ibu. Makaran ibu magampan nih. Cek dek mana hati ya. Itu ulama kita karena hadis mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Artinya yang penting udah Syawal makanya tidak usah berturut-turut, tidak usah makan mesti ini mesti enggak. Ya kok tanggal asidi napa tanggal 5 napa tanggal api tidak menigah. Yang penting bulan Syawal. Jadi itu penting saya sampaikan supaya ibu-ibu tidak terbebani bahwa itu pendapat ulama Syafi'iyah. Ulama mazhab Syafi'i. Maka dari ya desa di Melomo Pak puasa Syawal namun tu puasa kada aku ini tidak masalah. Itu cuma ada ulama membolehkan magai karena hadisnya tadi mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kan begitu. Makanya ada beberapa kaidah itu yang ulama kita sudah rincikan. Jadi jadi beban. Tapi ada masalah Pak Bu. Tapi ini tidak masuk di ilmu fikih. Saya itu biar berpuasa ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Tapi ini karena mursyid kami menyampaikan dan saya juga harus sampaikan seperti itu. Saya itu kadang kalau puasa sunnah, tapi bukan puasa fardu. Ada kalau mau puasa sunnah, kemudian tiba-tiba ada undangan perjamuan. Kita ditamu, saya pasti batalkan puasa. Namo reling, saya batalkan puasa. Misalnya mau puasa sunnah, kemudian pas angka boti manguldi, saya kasih itu, saya makan, saya tidak puasa. Walaupun saya dari pagi puasa sampai duhur, sudah duhur dipanggil, saya akan makan. Itu tidak bisa dijadikan patokan. Tapi alasannya ulama kita ada yang melakukan itu. Dan termasuk saya punya alasan itu. Memakan jamuan itu ketika kita sebagai tamu itu wajib. Sedangkan puasa yang kau lakukan adalah sunnah. Coba. Ketimbang nih kare.
Memakan jamuan itu kan wajib. Sedangkan puasa yang kau lakukan adalah sunnah. Kayak kamu pada yolo. Sunnah itu wajib. Itu wajib. Ya kan begitu. Makanya ulama-ulama sufi itu begitu. Walaupun dia puasa kemudian ada panggilan tiba-tiba tapi jatuh sita ke lagi. Wah, Pak Buti anu ka puasa jolo. Tak sabi. Jangan, tak boleh. Itu yang biasanya misalnya tiba-tiba ada. Kita puasa tidak ada perencanaan apa, kemudian langsung ada yang ini. Iya. Jadi itu memakan jamuan orang itu. Iya. Iya. Kecuali puasa fardu, jangan. Puasa wajib, jangan. Aja tuh sita kadawang kana lalang deh, namo ramalakong ka ada. Buka saja. Enggak boleh. Itu hanya di saat kita puasa sunnah. Kalau nasar enggak boleh. Pokoknya semua puasa wajib itu enggak boleh. Hanya yang sunnah karena pertimbangan ulama kita itu alasannya, Bu. Tapi kalau kita pun tidak berbuka tidak masalah. Cuma ada ulama yang pakai itu. Jadi jangan nanti salahkan. Maju ustaz syukur nak makan puasa kak mapi ronandre Pak beli tuh. Kayak begitu. Enggak boleh ustaz nak. Tadi makan puasa mapi letu ronandre boy. Itu kuncinya. Jadi kadang-kala kita tidak bisa menimbang. Saya dulu kan begitu. Oh ternyata. Termasuk Habib Umar bin Hafiz, saya dapat kabar itu dari salah satu muhibbin beliau. Dia itu puasa dari Yaman. Tiba di Pekalongan itu asar. Jadi dia itu puasa dari Yaman puasa. Nggak makan dan nggak makan. Sehingga dia nggak makan. Sekalinya orang yang mau ditempat, Habib yang mau ditempati rumahnya itu. Iromenon ribulan letu. Nasaranya Andre. Jadi orang bembe. Maka dia Eropa kanuna yang mengurus nasam. Habib itu puasa. Agak nasam. Tanya wali ko denandre. Dia kolak bola ko na denandre tanya wali. Dia tiba itu jam 4 lewat, hampir setengah 5. Dihidangkan makanan dia makan. Padahal puasa dari pagi tadi. Ya ko ini makan na tanggung kita 5 nih. Di si jam nih. Tapi tidak, dia makan. Itu bukan mempermainkan puasa ya. Bukan menganggap bahwa ini puasa lebih rendah daripada jamuan, tidak. Tapi karena dia melihat hukumnya. Iya. Ada ulama mengatakan kau sudah dapat pahalanya. Pahala puasamu sudah sampai. Itu jadi tapi aja tuh sini lagi rona karena Pak Butiano kasih Pak Berasanji matu ke rumah puasa si kajolo. Itu enggak boleh. Makanya di kalangan ulama kita itu jadi ya kong kena jama atau pandrita memang kadang-kala itu kita standarnya kita tidak tahu. Saya sering begitu dulu. Guru tanya aku, kenapa guru tak begini? Padahal itu ada alasannya semua. Cuma karena ilmu kita tidak sampai ke sana. Yang sekarang ini kan banyak begitu. Ciri-ciri apa salah? Ciri-ciri mana kayak topar teman kemakoro. Iya. Termasuk kemarin kasusnya Pak. Yang banyak mencibir itu. Siapa namanya nih yang Ustaz Gondrong ini? Gus Miftah yang bagi-bagi uang itu. Kan banyak orang yang cibir itu. Padahal itu banyak orang tidak tahu latar belakangnya. Karena ketika dia dipanggil ceramah kemudian dikasih amplop dinampakkan kemudian disoting. Maka dia mengatakan ini bukan uang saya. Maka dia bagi-bagikan ke masyarakat. Secara terbuka. Karena kau kasih saya terbuka, saya akan serahkan terbuka. Bahwa tugasku sudah selesai. Coba. Itu yang banyak orang tidak tahu. Yopi, makanya mana kau Ustaz masuk terbuka-buka makor. Itu kan banyak orang tidak tahu. Iya, tidak paham. Ini yang banyak orang anukan. Dia mengatakan untuk tidak jadi fitnah, tapi ternyata tetap jadi fitnah. Kan begitu. Iya. Jadi dia lebih menyelamatkan diri karena dia sudah punya pertanggungjawaban nanti. Karena dia berikan saya secara terbuka begitu dan ini seakan-akan seperti sogokan, maka saya kembalikan. Dan saya punya mursyid itu memberitahu seperti ini. Dia dulu itu datang seorang pejabat, bawa uang 1 kopor. Minta didoakan untuk jadi pejabat di provinsi. Dia doakan, dikasihlah uang. Maka disogoi, maka akan asal. Dia cuma bilang begini, dia terima. Saya terima uang pemberianmu ini yang 1 kopor. Baru dia buka, oh ya betul uang. Baru dia kasih tahu, sekarang ini uangku bukan uangmu, tapi saya kembalikan. Minta bagikan kepada orang yang tidak mampu, tapi bukan uangmu yang kau bagikan, uangku. Tapi dia melo malai. Saya tidak mau ambil. Saya sudah terima. Makanya saya kembalikan, tapi bagikan ke yang berhak. Tapi bukan uangmu yang kau bagikan, uangku. Tapi kau dapat pahala karena kau yang bagikan. Sudah. Jadi itu ulama kita melepaskan diri dari hal-hal seperti itu. Cari cara itu. Ibu pilih makna hade nana lengi je. Ada begitu. Oh itu fatal itu Pak. Iya kesempatan. Makanya ada hal-hal itu yang kita di luar dari apa yang kita anukan. Makanya jangan apalagi sekarang. Jangan cepat memponis sesuatu ketika dilihat di potongan-potongan video. Jangan. Ini yang banyak merusak kita. Inilah pentingnya. Ini yang terakhir penutup. Ini sudah 1 jam lebih. Inilah pentingnya berhalal bihalal. Iya. Nah sabak iya ro puasa kangen kelegai. Gibah itu pasti. Gibah. Kamaki. Kalau memang orang itu jelek kemudian kita mengatakan jelek, itu gibah.
Tapi kalau orang itu baik kemudian kita mengatakan jelek, itu fitnah. Coba. Jadi ya kumaku memang nih salah toy. Denak ko salah memang nih. Jadi agak boleh diam. Kena tu nak kada ogi ulawang ni mamako salah kay mana na. Iya. Salah kay betul kan na salah kay mariawan ini len ako ya ko mamako ko aman nih. Jadi makanya bibir itu dua temboknya, Pak. Lidah itu dua temboknya. Yang pertama dua bibir dengan gigi. Iya. Jadi kenapa lidah ini? Karena ini lidah yang biasa menyakiti. Makanya dikasih dua pagar. Pagar gigi dengan pagar pagar bibir. Supaya dia tidak keluar seenaknya ngomong. Kenapa kita juga dikasih dua mata, dua telinga, kemudian satu hidung, baru hidung ini di mulut ini dibawa. Kenapa ini mata di depan dua-dua? Kenapa bukan disimpan satu di belakang? Supaya dia nato gili kung kagaga tuh. Kung kagaga ketirian ni Mundri. Pak Nabi kan begitu. Pandangan ke depannya sama dengan yang ke belakang. Tidak ada bedanya. Tapi magi di mata tercit layolobanan bidua. Itu artinya selalulah engkau melihat ke depan. Tapi leher ini dikasih lentur supaya sesekali bisa melihat ke belakang. Pelajari masa lalumu tetapi tetap kau tetapi ke depannya. Kemudian kenapa dua mata dua telinga? Itai kiri kanan. Ang kalinga kiri kanan. Aja mu pauwi na rekumajai nyawana tawe. Makanya mulutnya itu berada di bawah hidung. Tapi itu kuncinya. Pada itu ketemu jelok tangan begini kan Pak jelok. Kan kehe. Talu mangolok ko ini. Keci di. Ya kip jelok tahu jako. Tagili ni gare. Talu ni jatay di. Talu tulok ko ini. Tahu jaki na sabay lisan niya numajani pa umupa. Tahu jaki na sabay paujai tawe. Yang ketiga tahu jaki na sabay isan ni jana deni pada cengi. Kenapa itu tindo lima makohe. Magay ingerang si rupa mitu monroi pole. Tapi aja tak lagi maka dah tahu jako. Apa jelok mana nih kada malamanan. Itu falsafah. Makanya kita itu diciptakan begitu Pak. Dua do cili kiri kanan. Aja nasi wali memang kalinga. Ya nabi takong kasaba malapor atau pemakre. Ya lapor ulira nga. Ni poda makoko je gare. Tapi dia nak kaya makala. Napa si lolong. Apa dia tu gak tahu mangga isala le nang mana tuju. Ang kalinga kiri kanan. Aja na si wali. Mako kataw macaritangi makara makoyano. Mako moki. Pura niya rumah tutuli. Akalinga toy. Oleh toto. Ya ko si wali me. Na tumakada pakai do cili mo kiri kanan. Dua matamu. Kemudian aja mau pauwi na rekumajai nyawana tahu. Pakuru sumanga inapa mo pau. Itu kuncinya. Kayaknya lidah ini dibentengi dua tembok. Satu tembok gigi, satu tembok mulut. Aja telika pau-pau. Makai kecap aja manomang. Itu kuncinya ya. Penutup. Saya wasiatkan bahwa satu kunci dalam kehidupan Pak. Komeki salama. Demi bawang. Iya bawang. Hati. Iya kutulen ni matoro iya aman. Istilahnya guru tamakada iya tahu malapa ya tinna tu iya na tu tahu salama. Namo de na mega ko de tule mo to masampa jatah haju aja nah. Ya ko de tule masampa jasuna awabing aja nah. Ya ko de tule masampa jasuna aja nah. Yang penting masam japaraluki. Ya ko de tule mapa masidak kay aja nah. Ya ko de tule cidi bawang. Atita tajagay. Tarekat yang paling berat itu dalam menjaga kalbu. Iya nanti aku pedang tema kada dia mulai motor masam pajatah haju aja nah yang penting mulai jaga biye. Iya na to 5 namo atita deta susay pada ta rupa tahu isa surugan. Itu aja Pak. Ina to ampe ko to matin ri lodong ate lodong sini na isa na kampung na salama ilodong sini na kampung ang kata salanya na dampung ko pangalatala na paki matinro. Oy. Nyaman na to maki tu moto imatu ni lodong ate salama sini na natumpuki pakita ni tete masa malalang. Puta pa salama kasi nang pendek kang inali na wadi nang kakandaraan na paki. Yitete ma motor ti lodong ang inangoto yitete ma ngoto ilodong inenre dale na yitete malasa. Bunga yite ko to bunga moto ero ko masuki pole ni ta pa ilodong ang. Makade guruta yan ang kataw berlakukan perjalanan allu natumpuki pakita pamulo ni lodong salama yaitu papasempo dale. Jaran na runto taw. Itete ma balu-balu ti lodong inenre dale na. Yupi di ngeta balu-balu kasi tu ganggu mabalu pasay-say kita na makabila lo mabalu mana ka kuno mabalu. Iya. Angka 40 na saja kasi tinara ni nau siya tumatu ano malas siya tumatu ano. Di gaga. Jangan berbaik sangka la terus kemudian palapari atita ti lodong pada tarupa taw. Iyan na tu pasidaka di gaga capuna. Yan na tu nakada balik bunga moto ko kalau na tumpuki pakita langsung ni lodong. Insyaallah papasalama itu ya kuya tu tapake malapa dega kung kasusah malaikat milodongan aja kami tahu itu di kuncinya mega tu tahu milo makadage baca na to salama ya bana tu na yan tu pakai salama makanya lada apa ya ko tilodongan ite menredale na masabu malaikat milodongan manci jisasi tilodongan ite salama malaikat itu milodongan salama ya ko to moto tu tapan kata ingarawe malasi sa dianu apa tilodongan ni malaikat milodongan
Itu nak kada guru ko milodo ko sogi na de mulai sogi lodo bali bulang sogi rubay pa dongamu. Iya, malaikat apa ko milodo ko. Yo po hindi ko to milodo pag rugi ka po katu bali bulang ko apa. Uy kan na. Iya, saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada hikmah yang kisah bisa petik. Deto tu na mega pa bu, yang penting kawat dia kata mas. Apalagi kalau di perantauan itu banyak hal yang kita harus anukan. Ajak ta sia-siakan kehidupan ta. Kita memang hanya sekali hidup. Tapi ketika mengisinya dengan baik insya Allah. Maka dakat tiyak si dikunci no pasangin tayo pa. Aki buaki DC mataru. Ya kuyero DC ngin tapi gaw ede na nilay tawe. Maka daki upakan jaki bate ko sa di matumaling. Makjama ka anak guru ka tulupakan jaki. Na de na sasuai gaji ko si bawa bate ko makjama. Ajak tamaselang. Karena itu dijanjikan oleh Nabi. Jika pekerjaanmu tidak sesuai dengan apa yang kau dapatkan. Maka Allah akan menutupi dengan rezeki yang lain dari jalan yang lain. Tapi nareko makjama ki biasa-biasa. Na mega dale tapole. Abuk min kana tajama na mega dale tapole. Talaha na tawe. Mega mi matala. Tapi Allah akan mencabut dia dari arah yang lain. Sehingga itu tidak akan cukup. Yan ito na maki kato makana mega jasa. Di mo pula magi. Hindi kami monro. Magi jipe batu ko honor-honor. Gana walya nga nung malima to. Kaano magi majipe enes na. Na di na tuli inram man eh. Di na baraka. Sisalan. Karena memang begitu. Iya. Ako nito monro. Tapi dito kako ko dito. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi angka tu dua telu aga-aga ukui Indonesia nacatuskan tau pandri teh. Termasuk istilah halal bihalal. Yang pertama mapaki istilah iye itu salah satu ulama pendiri NU muassis yang bernama Kiai Wahab Hasballah. Permintaan Presiden Soekarno. Sebab ya biasa negara angka masalah. Penjajahan belum selesai. Yang katoni melo bentuk negara Indonesia dalam negara liberal. Atau melo mani negara Islam. Dupang. Sehingga ada gesekan. Pemimpin dengan orang-orang politik. Sehingga napasi pulung nih. Tapi dia pakai istilah silaturahmi. Soekarno dek namelo pakai istilah silaturahmi karena kalau silaturahmi biasa-biasa binasang. Jadi dia cari minta diberi istilah yang tidak biasa. Nah, maka jadi berilah nama pertemuan itu halal bihalal. Yeah. Jadi ya kuipat bicarogi halala tapi ada kalimat bi halal. Jadi maka dia itu pandrita na rekomelo i bahasa paling pas ipake ko tumak bicarogi si halalakang ni supaya halalai. Makira to. Jadi si halalakang ni supaya halalai. Magi nakwaro. Angka tau makjama tapi de na si sumpung atin na. Liman na mi si sumpung. Makjama sa tapi si garigi isin na. Istilahnya sekarang open house tapi dia tidak open heart. Yeah. Nabuka pintu na bolana tapi dia na tak buka pintu atin na. Nah, tarima tamunna tapi dia tidak masuk ke dalam kalbunya. Nah sebab biasa ke masalah terutama biasa cale ede na terpilih. Tapi dia togago ko di. Jadi nareko angka masalah makoro kadangkala dia nirulet tarima. May biasa makadaki. Wat kaya kamaret jita sading. Kaya kamaret jimat dampang itay atau milo dampang. Maret jimat dampang itaw Iya ko tahu pandrita justru sebaliknya. Yang berat itu minta maaf. Iya. Iya. Nah sebab jarat tolo milo dampang. Apa nanggak mana ngele na tujuh. Biasanya begitu. Jadi maka dia tahu pandrita iya na angka tahu nanggak ngele na tujuh. Iya ko aturan agama kak dua mi. Iya ko idi tujuh. Berarti tahu salah. Kamu kira tahu? Iya ko tahu tujuh berarti dia salah. Aturan agama dua mi. Iya ko salah ki ilo adam pengi. Iya ko tahu salah adam pengi ni. Jadi ya ko ini salah ilo adam pengi. Kalau kita yang salah kita minta maaf. Tapi kalau orang yang salah maafkan dia. Makanya wa'afina aninnas. Aja tak ada suruh milo adam peng. Itu keliru ya. Jadi aja tak ada alena musuruh lo milo dampang. Tanya ki puang. Puang ngemi na suruh ki milo dampang lo ko alena. Makanya itu yang disebut taubat. Paham ya? Jadi dia nawat di suruh teh maka da suruh lo milo dampang dewa dampang ko dia nalawa. Itulah anggotanya ni belisi.
Iya na pasabarangnya, ibang lisi na tamaranaka karena kesombongannya. Kang isure suju ko Nabi Adam to. Ay na din na melo suju. Apa makada iya yase ka na Nabi Adam. Apa ko ka api ipancaji. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Saya diciptakan dari api. Tapi nakaji patasaw po ina yase mematita na api. Iya ko api ko madan ni manyamamuya toro tapi ana maraja. Maka seorang, kataw mako to yo ko watu na mausaha bicu mo pa tulis anggota mo kisisan na maraja. Di na melo. Natunumanan niya ko si dapena. Setan itu. Jadi nang kataw din na siway yapadan na rupataw buka usaha na din na salama kang anggota na din na sigat tabatungan ng katistila na taw sopeng akasana siwata menre tasiriu no. Jadi yan na ro istila pake. Ya ko api din ule posipa ya ro. Api itu ya namadan dia komadan ni magampamu ya tolo tapi ya nama raja natunumanang. Yang kedua, kalau ko tanah itu kan tidak, dia menumbuhkan. Iya. Iya ko api mate, ya nang kagaga mutuni mangucapu. Tapi ya ko tanah deh. Yang ketiga tanah itu bisa dimasuki semua. Air bisa masuk. Udara bisa masuk. Api bisa masuk. Tapi dia tidak merubah dirinya, tetap tanah muimat terus. Dan apa yang masuk dia bisa tumbuh. Ya kong kataw sadece tahu yan na to sipa na Nabi Adam. Yan ang kataw si bawale na to linakalesya mite ibalisi je itu. Tapi sipa na mi kasipa na mito. Jadi yan na may po sipa. Jadi aja tak kada ibalisi na banci po ng Allah Ta'ala. Sipa na tita nasabak pulok ko pi pancaji. Kemudian api itu tidak teguh. Boleh kenro-kenro ngingi lari lokiro. Ya kumalak de angin pole lota lo rijangi pokoknya dia nang kena tenang. Ya nang kataw makoto dega pandirian nakin reke dasa disarok itu lo dega katanyangan na ibalis itu ya tuh. Gitu. Itu dega katanyangan na. Nah, inilah sebenarnya hakikat kehidupan iya na romelo yalah. Iya na sipa ta pulok ko taneh. Maka dito pandita ya ko angka agaga maja. Angka bangkay. Ano makabong macarepa makabong mabaw tunui dia natak dek bau na. Patamay o kuwae dia natak dek bau na. Gatungin apa ni pede mak bau. Tapi lemah igare. Tan natak dek bau na. Jadi yari di sipa tati akong kajalan mai. Nasabak peluk kita na. Aja tagatung ko hingin na iriangin na laman ito Yan na ito na makada. Aja mo pauwi lemah Ya kong kajamu runtuk. Lemah aja na mo pauwi. Yan na ito sipa na tanay. Iya ko yari pakin insyaallah salama ki. Makumuro kapang Tasopeng di mali si parape, malilu si pakainga, rabba si patokong, tas sila cakatanga. Ini kan makiro. Malilu si pakainga, ye ko takalupay na pakainga. Mainga ki. Salah je tu kapang, peringarang. Mali si parape, batungan na yakonale solo tawe batungan na tasale tako mabela ni de, palipangi. Arap ba si patokong? Batungan na ko jati usaha na tawe bantoy. Yan na ito napaki China. Namude gaga na balu ko tumakutan ng kagakwaga na sa China angka. Apa si bawan na mabalu ako ro. Napat na saka ko gudangi. Natalipongin ni si ban ng kagakong balong kay bawang nga. Makoro China yo pogi ede. Napudalalon tin na sa umakasol dito na balugan ko radyo mo lang. Sesa mako. Itu kere. Tanya itawe malay istilah ta alena pigawi. Kita sebenarnya yang punya istilahnya tidak pakai. Na dinang kanali te daleta ya kibukarang ite lala dale na bukarang ipo ng alata lala dale liang dinang mungkin itu niyero de panirule pakero makali kulepat tujuan ng idale padat tarupa tau 70 dale na bukarang ipo ng alata ala tuliasang idale tanala asam nakada palay ko langganang makay ka pa natanya pa baluban ako sa periodo ang kaluran na nasang jalalo mo lengi nomoro ito pa ako malengi nomoro manchi langganan na situ lari silang ganang din ako iya itu ka sa periodo ka pa ko iya iya na tu ampay nareko ang kakalolo janda atau duda lay bukaran lala na wadi maibotingnya tu tawe itu sama dengan membangun 40 masjid iya tapi aja tak salah pahang maka di Pak Bayi tadi betuangan na mapasisumpung gara-gara idi na siala yaro tawe makiro maknana ang kakalolo lay patujuan ngi ada yaro sana macam lang itu macam lang itu iya jadi itu pahalanya tinggi itu luar biasa pahalanya
Tasa kami makada ya kami na to ampai dito kami ko deta benta masuruga. Itu situ kan nakanja dito to magala mangurusu aku atong kami to pa langsung. Oh makanya pa si anu yano. Gitu. Makoro angka. Itu luar biasa pahalanya. Nasaba ibu karangi pintu deceng siaga egan na pintu deceng tak buka. Ini penting saya wasiatkan. Jadi aja tangga biasa, aja tangga biasa. Jadi ada ibadah-ibadah itu sederhana Pak, tapi hitungan luar biasa. Nilai pahalanya. Kemudian angka jihad desa na Nabi tak makada la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layalin. Angka tafsirnya gitu pada tema kada la yahillu lil muslimin tania golongan seleng. Berarti kutannya salah kepere itu. Angka to makada de la yahillu lil muslimin betungan na de paniasa seleng. Nareko angka tau de na sewa dapadan na seleng naliwang italungas soy. Dito ka kasi salah-salah ko di. Agak. Duan rupa je itu istilah na biasa. Nasa deto je nasa si salos tas yang makorami. Pada moi. Masa posisi samuya tuh. Iya. Maki. Makade gurut ki aja dulu muin Yusuf kali si denreng. Iya ko melo ko de gaga susah magampang. Ya robangi pakyo na makada at dampal ni tau salay, ya kiko salay lo adampak ko. De naga susah. Ya ko makawe ya ji ro salah. Lo ni melo adampak apa idi salah. Iyo po ko mama ko makoki makadala alena ji ro salon na taru adampak ngi. Tapi iya mamilo adampak tanya tau liang ibawang namo tu bainewe. Namo anak namo bainewe namo anak nareko takko makuye. Rewa ki pole kantoro misalna. Rewa ki pole majama, rewa ki pole pasae, rewa ki pole jama-jamata. Natapalatu ki bolata, natapamanan na baineta, di na pa jamanan na. Dito na cara tapi noko paga. Kaya kamapat di do chili, inoko maga no pokok na inoko. Pas puray man noko, tapamakboko ki, tapamakadaki. Wat dampengiron na aga na pausinin na baineko. Orang itu bisa diangkat menjadi wali oleh Allah. Iya. Makanya jalur muda jadi wali itu narekong karoan minta uku bainin. Iya. Iya. Banyak kiai itu tidak pada komite uku bainin. Banyak, iya, banyak. Kebanyakan termasuk guru kami ada beberapa itu kita. Iya, pokoknya ya na bainin tapi mama kok. Agak magai karena memang ini dan itu jalur wali. Ketika istrimu memarahi kamu langsung makatani arom makadade. Wak dampeng kong ke atas sini na atas salan. Luar biasa itu Pak. Itu jalur cepat jadi wali. Yo pumiko mana na iba ini tulis sulak to matay. Ini le manca jadi wali itu. Ini jadi kuncinya. Iya. Tapi aja tuh sini nyata ala dasar but lewat di matu tuh lima noko. Napa tapi nang kurang ustaz makanya ngerai makanya itu ustaz. Iya ini jadi. Kenapa? Karena sebenarnya yang paling berat dalam agama itu, yang paling berat sebenarnya itu ihsan. Ya sang ihsan mapedecing. Iya ko al khair makan jami. Misal nama mabasa itawe mabasa toki mapasiwala deceng miyet. Tapi ya ko masike ita na tumabasa yan tiasa makibwa deceng. Yan riasang ihsan. No? Napaujaki itawe tapi ilaw dong ang isalama itu ihsan itu. Yan na riasa mapedecing. O iro marajirajing. Marajirajing na saba angkong katau de na pa na paujaki de na pa pokok na carita jaki macan ne ta carita kanja to siya lena. Kada we kanja batu yano kasi maka tu basa. Tahu batu kanja na tahu batu sabara na tapi de na pa na tala jata. Magay orang itu yang disebut dengan ihsan. Magay na saba makibua idecing. Jadi de na wala idecing ni. Nah itu tingkatan paling tinggi na saba takwa itu melahirkan itu. Makanya itu puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang menafsirkan itu la'allakum mudah-mudahan. Ada yang menafsirkan la'allakum agar supaya. Kadena pada tuh. Ya kumakadai la'allakum mudah-mudahan engkau menjadi bertakwa berarti dia namanya mana na tahu puasa lolongan takwa. Pak makadami mudah-mudahan. Acio ko ujian mudah-mudahan lulus ko. Kira. Jadi ya ko dena ya mana tapi ya ko makadai la'allakum di situ maknanya adalah agar supaya kamu bertakwa berarti semua orang yang berpuasa pasti dapat takwa. Kayak si salah memang tuh.
Jadi di menit temani ro kayak kata pakai kira-kira. Tapi maka dia itu pandrite ko pahakiki. Iya ko mapuasa mo ita uwe na apa itu puasa di meto na pada ibadah lang. Satu-satunya ibadah yang memang untuk takwa itu cuma puasa. Apa namuyak katan ni we emakwa si baka romay ko de panabata we de to mandre. Iya, namuyak katan ni namo jadi dita. Monro ko tutuli rate-rate ma de panabata we. Iya, padahal de gaga to mitay. Iya, de gaga. Makotoro ko to mandre subu tulita jangan dito pag natama subu dito pag natama subu ina to mita ula dah ko tamay. Padahal nito kan mitay. Kenapa? Karena itu memang merasa bahwa kita diawasi. Dia na batawe na to minum makadalaba. Seandainya itu yang dipakai menjual, maka dia kukurangi timbang aku. Masolang nga. Masesaka. Wai takwa memang. Idi paparoye ede ni tanda tangain ko de na si ko memang roay. Itulah takwa sebenarnya. Siya sampai jam mga ribit tadi ko tuwi lampu eh. Siya nrakang. Ha? Lalu, ya ko mati lampu eh. Lalu ba to? Mata na dua na dito ka mitay. Iya, karena kita tahu bahwa Allah Maha tahu dan Allah melihat itu. Iya kapau jamay dua na din tarimay salah-salah matoy. Dari sinilah ulama kita mengatakan, coba garek bawa ya roloko kehidupanmu. Iya na ro hakikat na isang sampajang. Iya na ro pay pegay sampaja ko ramalangi, pegay tarawe ko ramalangi, pegay baca ko ramalangi. Pak cahaya mi itu mi Allah. Jinni cahaya, al-wudu'u nurun, al-ilmu nurun, as-salatu nurun, az-zikru nurun, as-sawmu nur. Cahaya mi, nasa baya ko suruga ka cahaya mi. Yan na to ampay ang katutok ko surimon rinasa nabita pada ulat tipu eh. Kayak bulan purnama cahayanya kaya tau mata jawat tu eh. Di panaloro nang kakumasigi. Ya ko bapitay nang kataw kutu ya tu. Apa yun li pinapalaw? Makalay mamali yan ang kataw bapitay nang kayo tau kutu ya tu. Pa yun li pinapalaw. Iya aja na yun li po napakulaw. Ang kami man no napamangulita. Orang itu akan diberi cahaya oleh Allah. Seperti bulan purnama. Yan na tu ampay upasangnya. Biasa mapasang nga. Apalagi nih kan bagus. Palawangan na mga ribe isa iya ko dito lah mana na sampajangin mata jawat tu sebelum asan. Ang usahakan ng kacik diwat tu tonroy. No? Usahakan ng kacik diwat tu. Na ang kedua sampajang dari 5 sholat, walaupun semua sholat kan manasama na paano na pahalana, manasama na akan sana, kaidana. Tapi ang kedua sampajang makaliliang. Maju kada makaliliang karena ibadahnya itu luar biasa nilainya. Maka dia nabita. Man sholla sholatil isya'i bil jama'ati. Siapa yang sholat isya berjamaah itu seakan-akan sholat nisful lail. Pada kumoto imas sampajat tahajud si puluhan nih. Yang kedua, man sholla sholatil subahi bil jamaati. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka itu sama dengan bangun satu malam penuh sholat karena Allah. Jadi makadaka iya Pak, magampang pada Lailatul Qadar tulina lalu itu. Nah maka gampang ilulungan. Logi bawa masang pajangi sa bere jama. Napa masang pajang subuh bere jama. Mana sa talulungan. Mana ka mana may taulada. Memang katingkatan na. Ada tingkatan yang paling tinggi itu. Tidak tidur satu malam. Tapi kadin rulay di. Pak mi katumi ipatuju. Ya kung puima wadi memang kapang. Si bostas ya. Pada mi katuju mana. Ya kung katuna ang kagame jama kay jama. Tidak mungkin sama orang. Makanya itu yang dilakukan. Ini dua sholat agak lain. Maksud saya ini agak lain. Tapi ya kung bicara waktu tahu ada waktu yang bisa istimewa itu. Antara maghrib dengan isya. Karena di waktu isya, kita bisa tinggal di masjid sudah sholat maghrib. Aja tersalah masjid. Supaya kita iktikaf sekaligus menunggu waktu. Makanya waktu itu disebut awabin. Orang kembali. Karena dia mengurus pekerjaan dunia 1 hari penuh. Maka maghrib isya itu dia kembali ke rumah Allah. Tidak pulang. Ini riasat tau rewa. Iya. Jadi, tapi kau merepot wacara mama. Kada aja tengah jukur. Sesudah sholat maghrib jangan ki mengaji. Rogi ki. Biasa kan ada di situ, ada yang baca waqiah, ada yang baca yasin. Kecuali kalau misalnya malam Jumat baca kafir atau baca yasin ya tidak masalah dirutinkan. Tapi kalau saya bisa memilih, kalau ingin pilih, jangan kita mengaji antara maghrib dengan isya. Karena kalau kita mengaji di situ rugi. Magina rugi kalau kita cerdas beribadah ya, cerdas beramal istilahnya. Karena ada sholat di situ 6 rakaat yang disebut oleh Rasulullah sebagai sholat sunat awabin. Itu setara dengan sholat 12 tahun lamanya. Iya ko mangaji ki namo 10 gesok tabaca dito nule pada palandair. Kamakiro.
atau bahkan seandainya ada orang mampu menghatamkan Al-Quran 30 juz antara maghrib dengan isya, itu belum bisa mengalahkan pahala sholat 6 rakaat di situ. Nah, sebab maka dia nabita, siapa yang sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, itu yang disebut sholat sunnah awabin, ada yang mengatakan sholat sunnah taubat. Itu setara dengan sholat 12 tahun tanpa berhenti. Dia pegaga tahu kapan mas sampai 10 ada tahu? 10 lagi 2 jam dia pegaga. Kecuali orang tertentu. Makanya itu setara dengan sholat sunnah 12 tahun non-stop. Kemudian diampuni dosanya 50 tahun. Yang biasa sampai sunat taubat karena bisa mengampuni dosa selama 50 tahun. Disebut awabin karena orang itu kembali dari pekerjaan dunianya menuju ke pekerjaan akhirat. Itu kuncinya Pak. Jadi makanya ibu-ibu kalau sudah sholat maghrib, jangan ki mengaji. Kalau mau ki mengaji sebelum maghrib atau sesudah sholat isya. Di situ rugi ki. Saya tidak larang mengaji, cuma mengatakan kalau kita kejar pahala, rugi ki. Makir, Pak namo tak baca 10 gesok dek tonu lepada ya rumah kada 10 tahun masa sampai sunnah diampuni dosa 50 tahun, tidak mungkin. Kan begitu. Makanya kita harus menempatkan ibadah itu kapan dikerjakan. Yang paling istimewa. Apalagi ini bulan Syawal. Di bulan Syawal ini ada satu sholat. Bisa digabung itu. Sekalian kerjakan 8 rakaat. Namanya sholat sunat utakah. Ini di kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam kitab Al-Gunyah. Ini sholat sunnah utaka. Tidak ada sholat yang Nabi bersumpah sampai 4 kali. Saya buka semua hadis Nabi. Tidak ada hadis yang dalam satu hadis Nabi bersumpah 4 kali mengulang sumpahnya. Kecuali sholat sunnah utaka. Makanya itu ya Bu Pak. Kalau bulan Syawal. Saya tidak wanti-wanti puasanya. Saya langsung wanti-wanti sholatnya. Ini ada sholat sunat itu di bulan Syawal. Kalau sudah selesai Syawal tidak bisa dilakukan. Itu hanya 1 bulan saja waktunya. Tidak bisa kerjakan setiap hari. Bisa kerjakan sekali dalam 1 pekan. Bisa kerjakan sekali dalam saja bulan Syawal. Tapi abdalnya kalau mampu kerjakan setiap malam. Atau setiap hari. Jadi sekali saja sehari semalam. Itu disebut sholat sunnah utakah. Apa kata Nabi? Wallahi. Demi Allah yang mengutusku dan jiwaku berada di tangannya. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah utaka ini. Maka pasti utangnya akan dia lunasi. Itu janji pertama Rasulullah. Jadi ya maka dia nabi tak. Nah kong ka inrana pasti na palit pa itu inrana. Sebelum meninggal pasti lunas itu. Pasti bukara pintu dale untuk melunasi utangnya. Yang kedua janji nabi tak. Dan Nabi bersumpah. Siapa yang melaksanakan sholat ini kalau dia punya penyakit. Demi Allah pasti ada yang mengobati. Dan Allah bukakan siapa yang bisa mengobati. 3 hari yang lalu Pak saya ditelepon salah satu jamaah. Itu yang punya penyakit kista dan kanker. Dia kena kanker rahim sekaligus juga kena kista. Jadi itu sudah dironseng dan laporan rumah sakitnya sudah ada. Dan dia mau dirujuk ke Makassar untuk berobat. Tapi dia yakin bahwa pasti ada yang bisa mengobati. Dia kerjakan sholat sunnah utaka ini. Dia hanya dapat itu bulan tahun lalu itu 3 hari saja. Karena dia lihat ceramah saya itu di YouTube. Katanya saya lihat ceramah Pak Ustaz itu 3 hari. Masih ada Syawal 3 hari. Makanya saya sempat lakukan itu 3 hari Pak Ustaz. Dan apa yang terjadi? Itu dia bermimpi. Didatangi seseorang yang dia tidak lihat mukanya. Tapi itu hanya memegang perutnya. Dalam mimpinya dia minta izin untuk dipegang perutnya. Kemudian dia pegang perutnya. Kemudian dia remas. Kemudian dia terbangun. Setelah terbangun. Kemudian berangkat ke Makassar. Besoknya itu dia berangkat untuk dia bawa ke rumah sakit. Kemudian dironseng pakai X-ray dan ternyata itu penyakitnya tidak ada. Sampai dokter itu mengatakan katanya, dia telepon saya langsung. Dia mengatakan, kenapa dokter di sana itu bisa membuat laporan seperti ini, orang tidak ada penyakitnya, kenapa dibuatkan bahwa ada laporan penyakit? Dan ini bisa kita temukan di beberapa kitab, termasuk di Imamul Qudamah. Diceritakan bahwa ada anak muda yang kena kanker mata itu di Mesir. Hanya diobati Imam Qudamah dalam mimpi. Karena anak muda ini sudah sholat subuh, dia tidur di tempat sholatnya, karena matanya dia sudah keluar biji matanya. Dan tidak ada dokter yang bisa sembuhkan. Dan Imam Qudamah sesudah sholat subuh, dia mengaji, tapi dia tertidur. Di saat dia tertidur, dia bermimpi didatangi Rasulullah, kemudian diberitahu. Ini anak muda di Mesir keludahi matanya. Jadi di dalam mimpi itu dia ludahi matanya anak muda itu. Sekalinya anak muda ini juga bermimpi diludahi matanya. Itu di Mesir. Dan itu jaraknya kan kurang lebih 300 km. Kemudian dia usap matanya begini bangun. Dia usap matanya, itu biji matanya lari masuk. Dan itu penyakitnya hilang seketika itu. Ditanya oleh orang sekitarnya, keluarganya. Siapa yang mengobati matamu? Dia bilang Imam Qudamah. Tidak ada yang percaya. Karena jauhnya itu luar biasa.
Dia mengatakan jangan bohong, orang itu tidak pernah kasih. Dia bilang tidak, dia mengobati saya. Sekalinya melukuk dama ditanya, apa yang dia bilang? Kalau anak muda itu bilang saya yang mengobati dengan meludahi, itu benar. Karena saya bermimpi meludahi dia. Ia barakak na sampai dia sunnah utakai. Saya kerjakan sholat sunnah utaka itu Bu, pas selesai di pesantren, sudah dapat itu penjelasan dari ulama tasawuf, langsung saya amalkan. Kadang hanya 3 kali dalam bulan Syawal kalau kesibukan, kadang tidak. Karena ini 8 rakaat. Dan itu bisa dikerjakan antara maghrib dengan isya, sekaligus diniatkan awabin, bisa juga dikerjakan di waktu duha, bisa juga dikerjakan di waktu tahajud. Tinggal kita pilih di mana pas bisa kita kerjakan. Iya, bukan setelah sholat tahajud. Kita niatkan sholat utaka sekaligus sholat tahajud. Kita niatkan duha sekaligus sholat utaka. Kita niatkan awabin sekaligus utaka. Cuma awabin itu 6 rakaat, tinggal ditambah nanti 2 rakaat. Cuma surahnya tidak bisa dirubah. Itu surah Al-Ikhlas 15 kali setiap 1 rakaat. Itu tidak bisa diganti. Nah, makanya kita sholat sunnah duha tetap baca, niatkan duha, cuma surahnya jangan diganti. Itu baca Al-Ikhlas 15 kali. Kemudian yang ketiga, Nabi bersumpah, wallahu binafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, yang mengutusku, siapa yang mengerjakan sholat ini kemudian melakukan perjalanan untuk mencari rezeki, maka pasti dia berhasil. Makanya natu nasa tomato teriolo, maka darewa ko manlepa Idul Fitri, asam pajangan sebelum loko sompa. Ya natu nasuri, maka da jami asam pajangan na muci cami mujama jokan. Berhasil ko kusumparamu. Ya biasa mina tuntun, maka da yang membaca, na muci cami jama. Nasuruh ni joka itu. Yan na na kadang ka to sampajan na pasompa eh. Jadi itu kuncinya. Makanya ulama kita, saya betul-betul Pak, di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika menemukan penjelasan-penjelasan itu luar biasa. Dan itu banyak buktinya. Ada beberapa jamaah memang. Dan saya alami beberapa kali. Terus terang saya pernah kena penyakit itu Pak Bu. Ini tahadus minima. Saya pernah kena penyakit itu 15 hari sampai tidak pergi sholat Jumat. Karena itu tidak bisa bangun. Semua badan itu kuning. Dan itu tidak bisa bangun. Kalau saya bangun itu kayak room itu terbalik. Itu 15 hari. Tapi itu pas COVID. Tapi saya tidak kena COVID. Tapi itu pas puncak-puncaknya COVID. Jadi saya itu tidak ada. Saya mengatakan tidak. Saya kerjakan sholat sunnah utaka. Tidak mungkin penyakit ini tidak ada obatnya. Dan apa yang terjadi? Ada salah satu ulama saya tidak pernah ketemu. Dia cuma berbahasa Arab ketika dia mengucapkan salam. Kemudian mengajarkan sesuatu. Itu dia pesankan begini. Ada air sam-sam di atas lemarimu itu di kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah ada itu di lemarimu di luar. Campur air sam-sam itu dengan air hujan baru kau minum. Itu obatnya penyakitmu. Cuma ulama itu, tidak apa-apa saya sebut namanya. Saya tidak pernah ketemu. Dia adalah Syekh Hisham Ka'bani. Dia tinggal kayaknya di Amerika. Tapi sangat terkenal di sana. Dia adalah salah seorang guru sufi. Dia itu adalah dari tarekat Haqqaniyah. Jadi Syekh Hisham Ka'bani. Itu yang datang sampai istri itu kaget karena dia sampaikan bahwa kau itu terangkat di atas tempat tidur. Saya bangun langsung kasih tahu, kasih saya ada air sam-sam di situ. Ibu bilang, enggak ada nih, sudah habis. Saya bilang ada di situ. Betul ada sedikit, ada kayak setengah gelas. Saya bilang ambil air hujan di luar. Dia baru saya campur, saya minum. Besok paginya itu saya sudah pergi ceramah takziah di Pindrang. Hilang, warna kuning itu malam hilang. Sampai badan itu yang tidak bisa bangun itu hilang. Saya mengatakan ini berkahnya utaka. Karena beberapa kali saya rasakan itu Pak. Makanya saya itu setiap tahun itu wanti-wanti itu. Bukan puasa sunnahnya. Tapi saya wanti-wanti sholatnya. Saya rugi betul kalau tidak kerjakan itu. Karena ini sholat sunnah karamah sekaligus sholat sunnah yang sangat luar biasa manfaatnya Pak. Makanya saya wasiatkan kerjakan itu. Itu 8 rakaat. Enaknya kalau di duha. Karena kita bisa niatkan duha. Kan 8 rakaat jadi juga duha tuh. Itu kerjakan. Cuma 2 rakaat 1 salam. Bisa juga 4 rakaat 1 salam. Cuma kalau 4 rakaat 1 salam agak berat karena lama. Karena kita baca surah Al-Ikhlas 15 kali sesudah Fatihah itu 15 kali. Setiap 1 rakaat. Rakaat kedua 15 kali lagi surah Al-Ikhlas. Jadi selama rakaatnya itu Al-Ikhlas semua. Dan setiap 1 rakaat itu 15 kali. Jadi itu dibaca 2 rakaat 30. Karena 15. Dan itu 8 rakaat. Nggak lama sih. Nggak lama itu Pak. Cuma Al-Ikhlasnya itu di setiap baca surah Al-Ikhlas itu diawali dengan basmalah. Jadi magampak ko masampajangi 5 taban na tapake. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul Allahu samad lam yalid walam yulad. Ini saja. Tapi ada ulama kita mengajarkan enggak begitu. Ada yang tidak pakai itu. Ada yang pakai surah Al-Ikhlas di matanya sebelah kanan,
baru mata kiri, baru telinga kanan, baru telinga kiri, baru hidung, baru mulut, baru tangan, kiri kanan, kaki kiri kanan, depan, belakang, samping kiri, samping kanan, baru dirinya. Pas 15. Ada yang pakai itu. Jadi iya, dia anak do liman aku ya, dia anak aku. Iya, jadi dia sudah tidak pakai tangan. Jadi dia itu khatamkan Al-Qur'an untuk dirinya sekaligus. Itu membaca surah Al-Ikhlas 15 kali, tapi itu dalam sholat. Iya. Niatnya tetap 2. Kita niatkan usolli suratul utaka wa duha raka'ataini. Iya. Jadi kita anukan niat 2 double niatnya. Iya. Kalau tahajud ya niatkan sholat tahajud sekaligus utaka. Kalau di maghrib antara maghrib isya kita niatkan awabin sekaligus niatkan utaka. Kalau kita mau tunggal tidak usah sholat duha. Saya bilang tidak usah sholat duha, saya cukup sholat utaka. Niatkan saja sholat sunnah utaka. Karena kalau saya sudah sholat di sini sudah ikut juga duhanya. Karena sholat di waktu duha. Kan begitu. Iya. Makanya orang sholat di waktu duha itu ada sholat sunnah taubah 2 rakaat, baru sholat sunnah hajat 2 rakaat. Kan begitu. Tapi dia sholat duha juga. Karena dia di waktu duha. Karena waktunya gitu kita sholat, makanya disebut waktu duha. Sholatnya. Iya. Iya. Sama ji, usolli sholat sunnatul utaka wa tahajud lillahi ta'ala. Begitu. Iya, pakai waw aja. Kalau tidak bisa bahasa Arab, maka dabani wakate masampaja sunnah utaka si masampaja tahajud karena pong Allah Ta'ala. Selesai. Ya kalau dia na tule mula si matu ya rokado raka ketiga keempat kadabani pada miro na yoloy puang Allahu Akbar. Ya kalau dia mau patule bakundru to. Iya. Itu anunya, Pak. Ini sholat sunnahnya jarang, saya terus terang sampaikan, itu jarang penceramah mau bahas itu. Karena yang keempat itu ada sumpahnya Nabi yang keempat. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah utaka ini, maka Allah akan memberikan ilmu hikmah. Nah, jadi kalau mau mendapat ilmu dari, termasuk ilmu laduni itu kan ilmu hikmah. Kalau mau masuk min ladunna ilma, dapatkan ilmu laduni, itu sholat ini. Kalau kita punya urusan, nah sudah buntu tidak ada yang bisa bantu ki, bertawassul nih. Muncul itu. Muncul. Makanya ulama sebut ini sholat sunnah karamah. Itu fit dunia wal akhirah. Karena orang yang punya utang, orang yang pergi mencari rezeki, orang yang punya penyakit, orang yang punya masalah, itu semua. Dan itu digantung hanya di satu sholat. Itu di bulan Syawal. Makanya sholat sunnahnya bulan Syawal inilah disebut dengan sholat sunnah utaka. Dan itu tidak bisa dikerjakan di luar Syawal. Selesai bulan Syawal, nggak bisa. Karena hanya sholatnya bulan Syawal. Iya, utaka. Ya metomi ulah Syawal. Ya naliwang, isabaran nih. Dia nama di pajama. Karena tidak ada lagi sholatnya itu kalau sudah. Nanti Syawal lagi tahun depan baru bisa kerjakan. Nah, tapi ada doanya itu, ada zikirnya. Kalau selesai 8 rakaat, kita baca. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, 70 kali. Baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad juga 70 kali. Namo de nanti lo doa kupurai karena sholat ini yang menjadi doa. Ya, kalau mau berdoa sebenarnya ulama kita tidak menganjurkan doa. Karena dia sudah jadi doa. Ia memetoro fungsin na sampajangi. Jadi itu untuk penyakit. Yan ang kataong kalasan kalasata, ang katanga doktor atau ang kalasata detis sangi makada lasaaga. Pura ni masapa ni maga makada madisa kada aga jelas aku memperesa ka dega misal tajame sampajangi. Pasti ada isyarat. Dibukakan itu. Maka dia di burai. Aku apa burana. Itu sudah terbukti oleh para ulama. Jadi saya kini betul itu Pak. Dan itu tidak kurang dari 10 jamaah yang menelpon itu kasih tahu saya. Kadang ada beberapa kali mau ketemu itu hanya untuk mengucapkan terima kasih Kade. Yang penting kau sudah ambil di YouTube itu sudah selesai Pak. Tidak usah. Iya. Kenapa? Karena memang itu Pak. Luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani itu Sultanun Aulia. Makanya dia kasih masuk di kitabnya itu. Al-Gunyah. Itu semua hadis-hadis yang dia masukkan di situ tidak sembarang. Kita ini penceramah Pak baca hadis itu ambil dari kitab. Baca hadis itu ambil dari guru. Kalau ulama Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengambil hadis itu dia hadapkan dulu ke Nabi. Seperti Imamul Ghazali, dia tidak menulis satu hadis pun di dalam kitab Ihya itu kecuali dia sudah mimpi ketemu Rasulullah. Jadi dia mengatakan saya tidak menulis satu hadis pun di dalam kitab Ihya kecuali saya sudah hadapkan ke Rasulullah bahwa benarkah engkau mengatakan ini ya Rasulullah. Nanti Rasulullah mengiyakan baru dia tulis. Coba Yopi di makadami ya desa sabong kaji ruang desa tidak tahu itu makanya ulama-ulama kita itu sungguh luar biasa Pak. Kemudian bertapa tato ia ulangnya ini bulan April
bulan April ini disebut oleh Nabi sebagai bulan Nisan. Nisan itu adalah bulan April, bulan keempat. Jadi tadinya bulan Hijriah ya, Miladiah. Makanya hitungannya Miladiah, makanya disebut bulan Nisan. Biasanya bulan Nisan ulang April. Karena Januari, Februari, Maret, April. Ini adalah bulan air hujan yang bisa jadi obat. Nah, yan itu ampai, apalagi ko bosi bani Jumay. Pasti bosi ko Jumay, ko ulang apay pa. Dega aga kampo, din akan bosi ko ulang apay. Konon rimo ito. Karena itu adalah obat yang turun dari langit. Yan ang kakampo din akan bosi ulang apa, maka dito pandete sala itu kampungnya, ang kalasa matuk kutumalada. Iya. Jadi makanya kalau hujan di bulan 4, itu jangan ambil dari ujung atap, langsung tada dari langit. Paling bagus itu pakai baskom besar yang tidak pernah dipakai. Paling bagusnya itu pakai kantong plastik supaya tidak menyentuh ember atau baskon. Dibungkus kantong plastik. Jadi air hujan itu kena plastik, baru kita tinggal gunting, nanti ambil pindahkan ke botol aqua. Baru didoakan. Itu yang disebut dengan air Al-Quran. Oh, ini luar biasa Pak manfaatnya. Saya itu setiap tahun, baru tahun ini saya suruh ibu menadah. Karena saya belum sempat baca. Yang tinggal sedikit waktunya. Ini tanggal berapa ini? Iya. Jadi tada langsung air hujan dari langit. Kemudian bacakan. Yang pertama, ingat jangan baku tukar ya. Yang pertama surah Al-Fatihah. Itu 70 kali. Diawali terus dengan basmalah. Tapi dibaca di saat tidak ada suara. Ya, jadi kalau misalnya bagusnya itu kalau orang sudah tidur. Dan kita membaca itu dengan mengeluarkan suara ke air. Iparing kalingai we iya rusak deh. Kalau Bapak pakai air botol aqua begini baru kita bacakan. Kalau dibacakan suratul Fatihah itu, dilihat itu air berubah. Kalau sambil dibacakan itu, kalau sudah sampai 50 dibacakan, sampai 40, 50 itu sudah mulai berubah warnanya. Itu dari kuning itu menjadi bening. Sambil dibacakan itu. Makanya itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, itu mesti 70. Bacakan suratul Fatihah 70. Surah Al-Ikhlas 70. Al-Falaq 70. An-Nas 70. Ayat Kursi 70. Dan Al-Kafirun 70. Itu baru jadi obat. Nah, ada yang menutup salawat 70, ada juga yang tidak. Ya. Jadi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Ayat Kursi, Al-Kafirun. Baru ada yang tutup salawat. Ada juga yang tidak. Cukup sampai Al-Kafirun. Itu masing-masing 70. Dan dibaca tuntas baru pindah. Dan itu harus 1 kali duduk. Tidak boleh bilang baca dulu saya potong. Besok lagi dilanjut. Itu tidak bisa. Dan tidak boleh juga dibaca oleh 2 orang. Misalnya maka data sipolota ya jolok baca. Matu ini kau lanjutkan. Itu tidak boleh. Tapi bisa diminum siapapun. Barakana ya wena sanabita ya kong katau pura mabai ni malakai na degaga bijana suruh minum. Suruh minum. Kalau dia minum itu pasti isyarat langsung. Ia kau minum itu selama 7 hari setiap pagi dan sore. Ia kau biasa itu kalau dia sudah minum 3 hari 4 hari itu sudah ada isyarat. Menipi didatangi anak laki-laki. Kalau dia bermimpi didatangi anak laki-laki, suruh sapa anak arwani na piarai, kemudian dikasih keturunan. Kalau dia bermimpi melihat anak perempuan datang, suruh mencari anak perempuan dia pelihara dulu. Baru dikasih anak perempuan. Tapi kalau dia bermimpi hamil kemudian hilang, berarti memang ditakdirkan tidak bisa punya keturunan. Tidak usah berusaha. Itu isyarat langsung itu. Itu dari air Al-Quran. Dan orang yang minum ini kata Nabi, itu tidak akan kena penyakit ganas sampai 1 tahun ke depan. Jadi namo tahu madisin minut toy. Ternyata malasa. Supaya dia terhindar dari penyakit selama 1 tahun. Ini air Al-Quran Bapak ya. Disebut Nabi air Al-Quran itu air hujan di bulan Nisan. Makanya dia mengatakan baru saja Jibril datang kepadaku dan memberikan aku obat. Nah, itu air hujan di bulan April. Makanya dalam hadis itu di bulan Nisan. Nah, bulan Nisan itu bulan April. Makanya ya CD, mudah-mudahan kamu Pak Bosi. Yang mikode nagaga sabara. Dan itu harus ditada langsung dari langit. Jadi itu luar biasa manfaatnya itu Pak. Itu air hujan itu diminum. Nah, untuk Pak Burame Matomi. Orang yang tidak punya keturunan suruh minum itu. Orang yang punya penyakit kongkala satta. Dokter tidak tahu, itu juga kita minum. Dan ini bersamaan Pak. Dia di bulan 4 sekaligus kenanya juga Syawal, bulan Syawal. Itu luar biasa. Makanya saya nukan kalau ada kesempatan masih ada hujan sebelum selesai bulan 4, itu enggak susahnya, cuma susahnya enggak bisa didoakan di luar bulan 4. Jadi doakan di dalam bulan 4 memang. Kalau misalnya ada terakhir nang kabosi, namo dia mega. Namo makomi. Kan kalau dijadikan obat itu biar 1 tagu saja.
Dia tuh mesti makan kasih kaca payina cica inu tidak, jangan. Tapi itu air, kalau kita sudah doakan tadi itu 70-70, kita simpan sampai 10 tahun itu tidak berlumut. Sampai 10 tahun tidak berlumut. Air galon itu kalau disimpan 8 bulan itu sudah berlumut. Kalau air Al-Quran itu tidak. Biar 10 tahun tidak berlumut. Dan dia lebih bening daripada air aqua. Itu tidak dipanaskan kalau mau diminum. Karena hilang memang baunya. Itu makanya disebut air Al-Quran. Saya tahun lalu itu doakan saya di Wamena. Di Papua. Saya sudah kasih tahu jamaah cara mendoakan. Tapi dia cuma tak ada air hujan. Dia tidak doakan. Dia bawa ke saya. Saya bilang mati nih. Sampai itu penuh botol aqua itu di dalam kamar. Saya bilang belikan ke ember besar. Karena tidak bisa didoakan satu-satu. Saya bilang belikan ember besar. Jadi dia kasih ember besar itu yang kayak drum. Jadi saya pakai kursi plastik itu duduk sila di atasnya baru doakan. Itu tumpahkan semua ke situ. Harus saya doakan. Itu mulai dari jam 2, jam setengah 2 malam. Itu sampai imsak baru selesai. Itu. Tapi ada beberapa memang yang mengambil itu untuk obat kanker. Dan itu sembuh betul Pak. Saya kemarin di acaranya KKS Sopeng di Makassar. Itu ada salah satu dari jamaah Sopeng yang kasih tahu. Saya ini Pak Ustaz kena penyakit. Dan itu diponis. Bahwa umur hanya sekian. Tapi setelah dia minum itu. Dia bilang ini sudah 4 tahun umur saya Pak Ustaz lewat dari apa yang ditentukan oleh dokter. Dan penyakit itu hilang. Itu berkahnya itu air Al-Quran. Makanya 2 hal ini jangan tinggalkan di bulan ini. Iya, jadi ini ilmu yang saya kasih ini ilmu mahal Pak. Ini mahal ini. Jadi karena ini bisa diajarkan ke anak-anak kita. Ajarkan ke anak-anak kita karena itu manfaatnya luar biasa. Saya pribadi itu merasakan luar biasa. Iya, jadi terutama kalau ada orang tidak bisa bicara di depan umum. Ada anggota dewan dia sama bawa sambutan. Suruh kerjakan sholat sunnah utaka itu biar sekali saja. Iya. Itu kuncinya. Jadi ada beberapa memang amalan-amalan itu Pak yang sungguh sangat luar biasa. Tapi ini bersamaan nih dengan bulan Syawal, sholatnya yang dengan juga di bulan April ini luar biasa. Ini sudah, sudah 1 jam ini. Kemudian ada puasa di sini. Puasa kita, nulis kada selesai. Puasa sunnah Syawal, kan? Iya puasa Ibu, kama kadami nabita. Siapa yang puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ditambah 6 hari di bulan Syawal. Apaan itu? Ditambah 6 hari di bulan Syawal. Itu seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Ada yang salah paham. Dia kira 6 hari puasa di bulan Syawal itu sama dengan puasa 1 tahun. Itu keliru. Apa mereka salah paham itu? Nah saya bana rupi jama. Aja bana tu mampu salah malam. Dan namito sona na pada kasih tahu ni. Nang itu si ulang itu nasi ramalan ni. Nah begitu. Makanya hadis itu bersambung. Siapa yang puasa di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Kenapa bisa sama dengan 1 tahun? Kan ibadah itu makanya Allah Ta'ala manja bil hasanati falahu asru amsalihah. Nanigi-nigi tau pigaw cik di deceng 10 tu polena. 10 pamalakna. Jadi ya ramalangnya kata 30 sona. Ikali 10, makanya 300. Ya ro anangnya sona ulas sawal ikali 10 60 na berarti 360. Nalalan na si taungnya 360 na so. Dapat nih. Makiro perhitungan na makanya makanya kita puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Maka dawasanya 20 mesera puasa aku Ustaz. Iya na tu ampai makadai ulama pahat desa iya ko 20 asera puasa aja na to manre na to loma lepa nasaba lay hitung icik di puasa ya tu. Iya miko ganda i puasa 30 isunakan i manre na paloma lepa. Makanya ko Idul Adha denawat di to manre disunahkan tidak makan. Kalau Idul Adha nasaba 8, 9, 10 Zulhijjah itu diniatkan puasa, disunahkan puasa. Jadi 8 Zulhijjah puasa, 9 Zulhijjah puasa, 10 Zulhijjah puasa. Tapi 10 na Zulhijjah puasa na gang kami malepa. Yan ato pole malepa to man na. Itu sama naman dengan 1 puasa. Makanya ko Idul Fitri narekogan na ipuasa 30 disunahkan makan. Nareko 20 asera disunahkan tidak makan. Pole pi malepa na pemandre ganda ni 30. Tidak masalah. Yang tidak tahu. Tapi itu ulama hadis. Kalau ulama fikih tidak. Selamanya Idul Fitri makan. Selamanya Idul Adha tidak makan. Nah itu kalau ulama fikih.
Tapi ka mahitu 10-30 tahu iya naro na ulama hadis kan ka iya maka dena bita kan iya nala dasar maka iya ko idul adha kadenan rete nalo malepa karena itu terhitung 1 hari puasa karena di situ disunahkan puasa 3 hari 8, 9, 10 jadi nan rekon lai malepa berarti itu terhitung 1 hari puasa jadi aku idul fitri na dena ganna puasa mu 30 neko pagan na 30 aja mon re malepa tapi haram kita puasa di hari lebaran harang makanya gang kami boleh malep ya to rewa nah pemandai nah itu jadi itu yang dianukan ulama makanya ulama fikih dengan ulama hadis di situ berbeda iya ya, tidak usah niat iya sama aja kalau idul adha tidak niat itu itu anunya makanya ulama-ulama kita kan berbeda sama aja dengan ulama hadis dengan ulama fikih ketika bertanya tentang sholat sunnah duha siaga maksimal na duha ya ke ulama hadis maksimalnya 12 rakaat iya ke ulama fikih maksimal 8 dia nak pacaran memakai duha itu maksimal 12 rakaat. Berarti itu dia pakai ulama hadis. Pendapatnya ulama hadis. Kalau dia mengatakan maksimal 8, berarti dia pakai ulama fikih. Karena Nabi sholat sunnah duha 8 rakaat. Tapi kenapa ada 12? Karena ada hadis Nabi. Siapa yang sholat 12 rakaat istiqomah, maka dibangunkan istana di dalam surga. Ini coba keren. Jadi makanya itu masing-masing beda. Kalau saya Pak tidak masalah. Yang penting sholat sunnah duha. Yang parah itu dia nak duha apa mapangewang. itu yang jadi masalah. Makanya puasa sunnah. Bagaimana? Ada masalahnya biasa. Ibu-ibu, perempuan, kita kan ustaz punya puasa qadha. Nah belum bisa selesai. Nah tinggal sedikit misalnya. Karena hadis mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Berarti puasa apapun yang kau lakukan yang penting di bulan Syawal itu sudah menggugurkan puasa Syawal. Artinya apa? Sudah dapat pahala puasa Syawal. Makanya puasa qadha di bulan Syawal itu sudah gugur nih puasa Syawal tak. Puasa Senin Kamis kena juga itu. Kan begitu bagi laki-laki. Misalnya dia rone mah puasa Senin Kamis di bulan Syawal. Itu sudah jatuh puasa Syawal. Artinya sudah ikut dapat pahala puasa Syawal. Bagi ibu-ibu puasa qadha. Misalnya ada 5 qadha puasanya. Kerja kami itu puasa qadha di bulan Syawal. Dia enggak usah lagi puasa Syawal karena sudah berpuasa di bulan Syawal. Tabahan ya. Talolongan nyapalan na puasa Syawal Tapi tidak usah niatkan puasa Syawal, cukup niatkan puasa qadha. Nabahan ibu, makaran ibu, magampan nih. Cek dek maniati ya. Itu ulama kita karena hadis mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Artinya yang penting ulah Syawal makanya tidak usah berturut-turut, tidak usah makan mesti ini mesti enggak. Ya kok tanggal asidi, napa tanggal 5, napa tanggal 8, tidak menigagah. Yang penting bulan Syawal. Jadi itu penting saya sampaikan supaya ibu-ibu tidak terbebani bahwa itu pendapat ulama Syafi'iyah. Ulama mazhab Syafi'i. Maka dari ya desa di Melomo Pak puasa Syawal namun tu puasa qadha ini mani tidak masalah. Cuma ada ulama membolehkan magai karena hadisnya tadi mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kan begitu. Makanya ada beberapa kaidah itu yang ulama kita sudah rincikan. Jadi jadi beban. Tapi ada masalah Pak Bu. Tapi ini tidak masuk di ilmu fikih. Saya itu biar berpuasa. Ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Tapi ini karena mursyid kami menyampaikan dan saya juga harus sampaikan seperti itu. Saya itu kadang kalau puasa sunnah. Tapi bukan puasa fardu. Ada mau puasa sunnah. Kemudian tiba-tiba ada undangan perjamuan. Kita ditamu. Saya pasti batalkan puasa. Namo reling. Saya batalkan puasa. Misalnya puasa sunnah kemudian pas angka boti mangoldi. Saya kasih itu, saya makan, saya tidak puasa. Walaupun saya dari pagi puasa sampai duhur, sudah duhur dipanggil, saya akan makan. Itu tidak bisa dijadikan patokan. Tapi alasannya ulama kita ada yang melakukan itu. Dan termasuk saya punya alasan itu. Memakan jamuan itu ketika kita sebagai tamu itu wajib. Sedangkan puasa yang kau lakukan adalah sunnah. Coba. Ketimbang nih kare. Tuh? Memakan jamuan itu kan wajib. Sedangkan puasa yang kau lakukan adalah sunnah. Kayak kamu pada yolo. Sunnah itu wajib. Itu wajib. Ya kan begitu. Makanya ulama-ulama sufi itu begitu. Walaupun dia puasa kemudian ada panggilan tiba-tiba tapi jatuh si takal lagi. Wah, Pak Buti anu ka puasa jolo. Takasab ya. Jangan, enggak boleh. Itu yang biasanya misalnya tiba-tiba ada. Kita puasa tidak ada perencanaan apa, kemudian langsung ada yang ini. Iya. Jadi itu memakan jamuan orang itu. Iya.
Iya. Kecuali puasa fardu, jangan. Puasa wajib, jangan. Aja tuh sita kadawang kana lalang deh, namo ramalakong kada. Buka saja ya. Enggak boleh. Itu hanya di saat kita puasa sunnah. Kalau nasar enggak boleh. Pokoknya semua puasa wajib itu enggak boleh. Hanya yang sunnah karena pertimbangan ulama kita itu alasannya, Bu. Tapi kalau kita pun tidak berbuka tidak masalah. Cuma ada ulama yang pakai itu. Jadi jangan nanti salahkan. Maju ustaz syukur nak makan puasa kak mapi ronandre Pak beli tuh. Kan seperti itu. Nak beli ustaz nak tadi makan puasa mapi tu ronandre boy. Itu kuncinya. Jadi kadang-kala kita tidak bisa menimbang. Saya dulu kan begitu. Oh, ternyata. Termasuk Habib Umar bin Hafiz, saya dapat kabar itu dari salah satu muhibbin beliau. Dia itu puasa dari Yaman. Tiba di Pekalongan itu asar. Jadi dia itu puasa dari Yaman puasa. Nggak makan dan nggak makan, sehingga dia nggak makan. Sekalinya orang yang mau di tempat Habib yang mau ditempati rumahnya itu iromen non ribulan letu nasarani andre gede orang bembe maka dia ropang anu yang mengurus nasam Habib itu puasa agak nasam tanya wali ko den andre ya ko lati bola ko na den andre tanya wali dia tiba itu jam 4 lewat hampir setengah 5 dihidangkan makanan dia makan padahal puasa dari pagi tadi ya ko ini makan tanggung kita tek 5 nih di si jam nih tapi tidak dia makan. Itu bukan mempermainkan puasa ya. Bukan menganggap bahwa ini puasa lebih rendah daripada jamuan. Tidak. Tapi karena dia melihat hukumnya. Iya. Ada ulama mengatakan kau sudah dapat pahalanya. Pahala puasamu sudah sampai. Itu jadi tapi aja tuh sini akalnya rona karena memang Pak Butiano karena kasih babar saji batu ke rumah puasa si kajolo. Itu enggak boleh makanya di kalangan ulama kita itu jadi ya kong kena jama atau pandrita memang kadang-kala itu kita standarnya kita tidak tahu. Saya sering begitu dulu guru tanya aku kenapa guru tak begini padahal itu ada alasannya semua cuma karena ilmu kita tidak sampai ke sana. Yang sekarang ini kan banyak begitu ciri-ciri apa salah ciri-ciri mana kayak pandrita mana kemakoro iya. Termasuk kemarin kasusnya Pak yang banyak mencibir itu siapa namanya nih yang Ustaz Gondrong ini Gus Miftah yang bagi-bagi uang itu kan banyak orang yang cibir itu padahal itu banyak orang tidak tahu latar belakangnya karena ketika dia dipanggil ceramah kemudian dikasih amplop dinampakkan kemudian disorting maka dia mengatakan ini bukan uang saya maka dia bagi-bagikan ke masyarakat secara terbuka karena kau kasih saya terbuka saya akan serahkan terbuka bahwa tugasku sudah selesai. Coba itu yang banyak orang tidak tahu. Yopi makanya mana Ustaz masuk terbuka-buka makor itu kan banyak orang tidak tahu. Iya tidak paham. Ini yang banyak orang anukan. Dia mengatakan untuk tidak jadi fitnah tapi ternyata tetap jadi fitnah. Kan begitu. Iya. Jadi dia lebih menyelamatkan diri karena dia sudah punya pertanggungjawaban nanti. Karena dia berikan saya saja terbuka begitu dan ini seakan-akan seperti sogokan makanya saya kembalikan. Dan saya punya mursyid itu memberitahu seperti ini. Dia dulu itu datang seorang pejabat bawa uang 1 kopor. Minta didoakan untuk jadi pejabat di provinsi. Dia doakan, dikasihlah uang. Maka disogoi, maka akan asal. Dia cuma bilang begini. Dia terima, saya terima uang pemberianmu ini yang 1 kopor. Baru dia buka, oh ya betul uang. Baru dia kasih tahu. Sekarang ini uangku bukan uangmu, tapi saya kembalikan. Minta bagikan kepada orang yang tidak mampu tapi bukan uangmu yang kau bagikan, uangku. Tapi dia melo marai. Saya tidak mau ambil. Saya sudah terima. Makanya saya kembalikan tapi bagikan ke yang berhak. Tapi bukan uangmu yang kau bagikan, uangku. Tapi kau dapat pahala karena kau yang bagikan. Sudah. Jadi itu ulama kita melepaskan diri dari hal-hal seperti itu. Cari cara itu. Ibu pilih makna hade nana lengi je. Ada begitu. Oh itu fatal itu Pak. Iya kesempatan. Makanya ada hal-hal itu yang kita di luar dari apa yang kita anukan. Makanya jangan apalagi sekarang. Jangan cepat memponis sesuatu ketika dilihat di potongan-potongan video. Jangan. Ini yang banyak merusak kita. Inilah pentingnya. Ini yang terakhir penutup. Ini sudah 1 jam lebih. Inilah pentingnya berhalal bihalal. Iya. Nasabah iya ro puasa kangen kelegai. Gibah itu pasti. Gibah. Kamaki. Kalau memang orang itu jelek kemudian kita mengatakan jelek, itu gibah. Tapi kalau orang itu baik kemudian kita mengatakan jelek, itu fitnah. Coba. Jadi ya kumaku memang nih salah toy. Denak ko salah memang nih. Jadi agak boleh diam. Ina tu nakada ogi ulawang ni mamako salah kay manana. Iya. Salakay betul kan na salakay mariawan ini len ako ya mama ko aman nih. Jadi makanya bibir itu 2 temboknya Pak. Lidah itu 2 temboknya. Yang pertama 2 bibir dengan gigi. Iya. Jadi kenapa lidah ini? Karena ini lidah yang biasa menyakiti. Makanya dikasih 2 pagar.
pagar gigi dengan pagar pagar bibir supaya dia tidak keluar seenaknya ngomong. Kenapa kita juga dikasih 2 mata, 2 telinga, kemudian 1 hidung, baru hidung ini di mulut ini di bawah. Kenapa ini mata di depan 2-2? Kenapa bukan disimpan 1 di belakang? Supaya dia natok gili kung kagaga tuh. Kung kagaga ketirian ni Mundri. Pak Nabi kan begitu. Pandangan ke depannya sama dengan yang ke belakang. Tidak ada bedanya. Tapi magi di mata tercit layolobanan mi 2. Itu artinya selalulah engkau melihat ke depan. Tapi leher ini dikasih lentur supaya sesekali bisa melihat ke belakang. Pelajari masa lalumu tetapi tetap kau tetapi ke depannya. Kemudian kenapa 2 mata 2 telinga? Itai kiri kanan. Ang kalinga kiri kanan. Aja mu pauwi na rekumajai nyawana tawe. Makanya mulutnya itu berada di bawah hidung. Tapi itu kuncinya. Padahal itu kata mak jelok. Tangan begini kan Pak jelok. Kan kehe. Talu mangolok ko ini. Kecil deh. Ya kuip jelok tahu jako. Tagili ni gare. Talu ni jata ini. Talu tulok ko ini. Tahu jaki nasabay risan niya numajani pa umupa. Tahu jaki nasabay paujai tawe. Yang ketiga tahu jaki nasabay isan ni jana deni pada cengi. Kenapa itu indo 5 makohe. Magay, ingerang si rupa mi tumunroy pole. Tapi aja tak lagi maka dah tahu jako. Apa jelok mana ni maka. Kada malamanan. Itu falsafah. Makanya kita itu diciptakan begitu Pak. 2 do cili kiri kanan. Aja na si wali memang kalinga. Ya nabi takong kasaba malapor o tapo makre. Ya lapor ulira nga. Ni poda makoko je gare. Tapi dia nak kerjaan makada. Napa si lolong. Apa dia tu gaga tahu mangga isalali na nangga mana 7. Ang kalinga kiri kanan. Aja na ta si wali. Mako kataw macaritangi makada makoyano. Makomoki. Pura niya rumatu toli. Kakalinga toy. Oli ato to. Ya ko si wali me. Na tu makada pakai do cili mo kiri kanan. I 2 matamu. Kemudian aja mo pauwi na rekumajai nyawana tahu. Pakuru sumanga inapa mo pau. Itu kuncinya. Hanya lidah ini dibentengi 2 tembok. 1 tembok gigi, 1 tembok mulut. Ajan tuli kapau-pau. Makanya kecap aja manomang. Itu kuncinya ya. Penutup, saya wasiatkan bahwa 1 kunci dalam kehidupan Pak Bu. Komeki salama. Cidi mi bawang. Iya bawang. Hati. Iya kutulen ni matoro iya aman nih. Istilahnya guru tamakada iya tau malapa ya tinna tu. Iya na tu tau salama. Namo de na mega ko de tule moto masam paja tahaju aja nah. Ya ko de tule masam paja sunna awabing aja nah. Ya ko de tule masam paja sunna aja nah. Yang penting masam ja perluki. Ya ko de tule mapa masih dakai aja nah. Ya ko de tule cidi bawang. Atita tajagai. Tarekat yang paling berat itu adalah menjaga kalbu. Iya nanti aku pedang maka dia mulai moto masam paja tahaju aja nah. Yang penting mulai jaga biye. Iya na tu 5 namo atita deta susai pada ta rupa tahu isa surugan. Itu aja Pak. Ina tu ampe ko tumi matin ri lodong ati lodong sini na isa na kampung na salama ilodong sini na kampung ang kata salanya na dampung ko pangalatala na paki matinro. Oy. Nyaman na taw maki tu moto imatu ni lodong ati salama sini na natumpuki pakita ni tete masa malalang. Puta pa salama kasi nang pendek ang indale na wadi nang kakandaraan na paki. Yitete ma motor ti lodong ang inangoto yitete ma ngoto ilodong inenre dale na yitete malasa. Bunga yite ko tu bunga moto ro ko masuki pole ni ta pa ilodong ang. Makale guruta yan ang kataw berlakukan perjalanan allu natumpuki pakita pamulo ni lodong salama yaitu papasempo dale. Jaran naruntuk tahu. Ite tema balu-balu ti lodong inen redale na. Yo pwede ingkita balu-balu kasi tu ganggu mabalu pasay-say kita na makabila lo mabalu mana ka kuno mabalu. Iya. Angka 40 na saja kasi tinalay ni nausia tu dia malas ya tu ano. Dia gaga. Jangan berbaik sangka terus kemudian palapari atita ti lodong pada tarupa tahu. Iya na tu pasidaka dia gaga capuna. Iya. Yan na tu nakada balik bunga moto ko. Kalau na tumpuki pa kita langsung milodong. Insyaallah. Papasalama itu ya kuya tu tapake malapa. Dega kung kasusah malaikat milodong aja kami tahu. Itu je kuncinya. Nika tu tahu milo makadage baca na tu salama. Ya bana tu. Na yan na tu pakai salama makanya lada. Apa ya ko tilodong ite men redale na masabu malaikat milodong manca jisasi. Tilodong ite salama malaikat itu milodong salama. Ya ko to moto tu tapak kata ingar rawe malas isa dianu. Apa tilodong malaikat milodong. Itu nak ada guru tak milodong ko sogi na dia mulai sogi lodong bari bulan sogi rubay pak dongamu. Nih, malaikat apa ko milodong ko. Yo pwede ko to milodong pag rugi ka po katu beli bola ko apa. Kan nah. Iya, saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik. Deto tu na mega Pak Bu, yang penting kawat dia kata ni mas. Apalagi kalau di perantauan itu banyak hal yang kita harus anukan. Aja tak sia-siakan kehidupan tak. Kita memang hanya sekali hidup. Tapi ketika mengisinya dengan baik insya Allah. Maka dakat tiyak si dikunci no pasangin tayo pa. Aki buaki dece mataru. Ya kuyero dece ngita pigaw ede na nilay tawe.
Makadaki upakan jaki bate ku sa di matumaling. Majama ka anak guru ka tulupakan jaki. Na dena sesuai gajiku si bawa bate ku majama. Ajak tamaselang. Karena itu dijanjikan oleh Nabi. Jika pekerjaanmu tidak sesuai dengan apa yang kau dapatkan, maka Allah akan menutupi dengan rezeki yang lain dari jalan yang lain. Tapi nareko majama ki biasa-biasa, na mega dale tapole, abuk min kana tajama na mega dale tapole, talaha na tawe, mega mi matala, tapi Allah akan mencabut dia dari arah yang lain sehingga itu tidak akan cukup. Yan ito na maki kato makana mega jasa di mo pula magi hindi kami monro. Magi jepe watu kuma honor gan na walya ngano malima to kaano magi ma GPNS na di na tuli inram man ni. Di na baraka. Si salan. Karena memang begitu. Iya. Ako nito monro. Tapi dito kago ko di. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi angka tu dua telu agaga ukui Indonesia nacatuskan tau pandai teh termasuk istilah halal bihalal. Yang pertama mapaki istilah iye itu salah satu ulama pendiri NU muassis yang bernama Kiai Wahab Hasballah. Permintaan Presiden Soekarno. Sebab ya biasa negara angka masalah. Penjajahan belum selesai. Yang katoni melo bentuk negara Indonesia dalam negara liberal. Atau melo mani negara Islam. Dupang. Sehingga ada gesekan. Pemimpin dengan orang-orang politik. Sehingga napasi pulung nih. Tapi dia napake istilah silaturahmi. Soekarno dek namelo pakai istilah silaturahmi karena kalau silaturahmi biasa-biasa binasang. Jadi dia cari minta diberi istilah yang tidak biasa. Nah, maka jadi berilah nama pertemuan itu halal bihalal. Yeah. Jadi ya kuipat bicarogi halala tapi ada kalimat bi halal. Jadi maka dia tahu pandrita na rekomelo i bahasa paling pas ipake ko tumak bicarogi si halalakang ni supaya halalai. Makira to. Jadi si halalakang ni supaya halalai. Magi nakwaro. Angka tau majama tapi de na si sumpung atinna. Liman na mi si sumpung. Majama sa tapi si garigi isin na. Istilahnya sekarang open house tapi dia tidak open heart. Yeah. Nabuka pintu na bolana tapi dia na tak buka pintu atinna. Tarima tamunna tapi dia tidak masuk ke dalam kalbunya. Nah sebab biasa ke masalahnya terutama biasa cale ede na terpilih. Tapi dia togago ko di. Jadi nareko angka masalah makoro kadangkala dia nirulet tarima. May biasa makadaki. Wat kay kamaret jita sading. Kay kamaret jimak dampang itay atau milo dampang. Maret jimak dampang ita weh. Iya ko tahu pandritata justru sebaliknya. Yang berat itu minta maaf. Iya. Iya. Nah sebab jarat tolo milo dampang apa nanggak mana ngele na tujuh. Biasanya begitu. Jadi maka itu pandrita ya na angka tahu nanggak yale na tujuh, ya ko aturan agama kak dua mi. Iya ko idi tujuh berarti tahu salah. Kamu kira toh? Iya ko tahu tujuh berarti dia salah. Aturan agama dua mi. Iya ko salah ki ilo adam pengi. Iya ko tahu salah adam pengi ni. Jadi ya ko idi salah ilo adam pengi. Kalau kita yang salah kita minta maaf. Tapi kalau orang yang salah maafkan dia. Makanya wa'afina aninnas. Aja tak ada suruh milo adam peng. Itu keliru ya. Jadi aja tak ada alena musuruh lo milo adam peng. Tanya ki puang. Puang ngemina suruh ki milo adam peng lo ko alena. Makanya itu disebut taubat. Nabahang ya. Jadi dia nawat di suruh teh maka ada suruh lo milo adam peng. Dewa adam peng ko dia nalawa. Itulah anggotanya ni belisi. Iya na pasabarangnya ibalisi na tamaranaka karena kesombongannya. Kang isure suju ko Nabi Adam to. Na din na melo suju. Apa makada iya yase ka na Nabi Adam. Apa doko ka api ipancaji. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Saya diciptakan dari api. Tapi nakaji patasau pu ina yase mematwita na api. Iya ko api ko. Na din na melo. Natunumanan niya ko si dapena. Setan niya to.
Jadi nang katau dia na siway ya padan na rupa tau buka usaha na dia na salamak kang yang gotana dia na sigat tabatungan ng katistila na tau sopeng aga sana siwata menre tasiriu no. Iya. Jadi yan na ro istila pake ya ko api dia nule posipa ya ro. Api itu ya namadan dia komadan ni magampamu ya tolo tapi ya nama raja na tunu manang. Yang kedua, kalau ko tanah itu kan tidak dia menumbuhkan. Iya. Iya ko api mate yan ang kagaga mutuni mangucapu. Tapi ako tanah deh. Yang ketiga tanah itu bisa dimasuki semua. Air bisa masuk. Udara bisa masuk. Api bisa masuk. Tapi dia tidak merubah dirinya. Tetap tanahmu materu. Dan apa yang masuk dia bisa tumbuh. Ya kau nggak tahu si bawa lena madece tahu yan itu sifat na Nabi Adam. Yan ang kataw si bawa lena to linakalesya mite ibalisi je itu. Tapi sifat na mi kasifat na mito. Jadi ya na na may posipa jadi aja tak kada ibalisi na banci po Allah Taala sifat na tita nasabab pulok ko pi pancaji. Kemudian api itu tidak teguh. Boleh kenro-kenro nginya lari lokiro. Ya kumalak de nginya pole lota lorijangi pokoknya dia nang kena tenang. Ya nang kataw makoto di kapandirian na kenro-kenro dasa disarok itu law. Dekak katanyangan na ibalisi itu ya tuh. Gitu. Itu na. Dekak katanyangan na. Nah, inilah sebenarnya hakikat kehidupan. Iya na Romelo yalah. Iya na sipak ta pulok kotane. Maka dito pandita ya ko angka agaga maja. Angka bangkay. Ano makabong macarepa makabong mabaw tunui dia natak dek bau na. Patamay o kuwae dia natak dek bau na. Gatungin apa ni pede makbau. Tapi lemah igare. Tan natak dek bau na. Jadi yari di sipak tati akong kajalan mai. Nasabak pulok kita na. Aja tagatung ko ngingin na iriangin na lamano ito Yan na ito na makada. Aja mo pauwi lemah Ya kung aja mo runto lemah aja na mo pauwi. Yan na ito sipak na tanay. Iya ko yari pa akin insyaallah salama ki. Makumuro kapang so pengen di mali si parape malilu si pakainga rabba si patokong tas sila cakatanga ini kan makiro malilu si pakainga ye ko takalupay na pakainga mainga ki sala je tu kapang paringarang mali si parape batungan na yakonale solo tawe batungan na tasale tako mabela ni de palepangi Arap ba si patokong? Batungan na yako jati usaha na tawe bantoy. Yan na ito napaki China. Namude gaga na balo ko tumakutan ng kagakwaga na sa China angka. Apa si bawan na mabalu ako ro. Napat na saka ko gudangi. Natalipongin ni si bawan ng kagakong balong kay bawan nga. Ngako na China yo pogi ede. Napodalalan tina sa umakaso dito na balugan ko radyo mo law. Sesa mako. Itu kere. Tanya itawe malay istilah ta alena pigawi kita sebenarnya yang punya istilahnya tidak pakai. Na dinang kanali te daleta ya kibukarang ite lala dale na bukarang ipo ngalata lala dale liang dinang mungkin itu ni yero de panirule pakero makali kulepat tujuan ng idale padat tarupa tau 70 dale na bukarang ipo ngalata ala tuliasang idale tanala asam nakada palay ko langganang makay ka pa natanya pa baluban mo sa periodo ang kaluran na nasa nga jalalo mo lang inomoro ito pa ko mo lang inomoro manchi langganan na situ lari silang ganang din ako Iya, itu kan sepiri untuk apa kok? Iya. Iya na tu ampai nareko ang kakalolo, janda atau duda. Lai bukara lala na wadi maibotingnya tu tawe, itu sama dengan membangun 40 masjid. Iya. Tapi aja tersalah paham maka di Pak Bayi tadi. Betuangan nama pasi sumpung. Gara-gara idi nasiala ya tawe. Makiro maknana ang kakalolo lay patujuan ngi aga jero sana macam lang macam lang itu iya jadi itu pahalanya tinggi itu luar biasa pahalanya tasa kami makada iya kami na to ampai dito kami ko deta menta masuruga iya itu situ kan nakanja itu to magala mangurusu aku atong kami to pa langsung makanya pa si anu gitu makoro angka itu luar biasa pahalanya nasaba ibu karangi pintu deceng siaga egan na pintu dece tak buka iya. Ini penting saya wasiatkan. Jadi aja tangga biasa, aja tangga biasa. Jadi ada ibadah-ibadah itu sederhana Pak, tapi hitungan luar biasa. Nilai pahalanya. Kemudian angka jihad desa na Nabi tak makada la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layalin.
Angkat tafsirnya gitu pa dito makada la yahillu lil muslimin tania golongan selang. Berarti ko tanya salah kapere ito. Angkat makada de la yahillu lil muslimin betungan na de paniyasa selang. Nareko angka tau de na sewa dapadan na selang naliwang italungas so. Dito ka kasi salah-salah ko di. Talaga. Duan rupa je itu istilah na biasa. Nasa dito je nasa si salos tasya makuram mi. Pada moy. Masa posisi mo ya tu. Iya. Maki. Makade gurut ki aja dulu mo in Yusuf kali si denreng. Iya ko melo ko de gaga susah magampang. Ya robangi pakyo na makada at dampang itaw salay. Ya kiko salay lo adampak ko. De naga susah. Ya ko makare ya ji rosala. Lo ni melo adampak. Apa idi salah? Iyo po ko mama ko makuki makadala alina ji rosalon na taruh dampang ni. Tapi iya mamilo dampangnya tanya tahu liang ibawa nga namo tu bayinewe. Namo anak namo bayinewe namo anak nareko takko makuye. Rewa ki pole kantoro misalna. Rewa ki pole majama, rewa ki pole pasae, rewa ki pole jama-jamata. Natapalat tu ki bolata, natapamanana bayineta, di pa jamana na. Dito na cara tapi noko paga. Kaya kamapat dito chili. Inoko maga no pokok na inoko. Pas puray man noko, tapa makboko ki, tapa makadaki. Wat dampengiron na aga na pausinin na baineko. Orang itu bisa diangkat menjadi wali oleh Allah. Iya. Makanya jalur muda jadi wali itu narekong karoan diminta ko bainin. Iya. Iya. Banyak kiai itu tidak pada komite aku ini lah. Banyak, iya, banyak. Kebanyakan termasuk guru kami ada beberapa itu kita. Iya, pokoknya ya nabai ini tapi mama kok. Agak. Magai karena memang ini dan itu jalur wali. Ketika istrimu memarahi kamu langsung maka tani arom maka dade wak dampeng kau ke atas sini na atas salana. Luar biasa itu, Pak. Itu jalur cepat jadi wali. Yo pemiko mana na iba ini tulis sulak to matay ini le manca jiwali itu ini jadi kuncinya. Iya. Tapi aja tuh sini nyata ala dasar but rewa di matu tuli manoko. Napa tapi nang kurang ustaz maka ngerai maka itu ustaz. Iya ini jadi kenapa? Karena sebenarnya yang paling berat dalam agama itu yang paling berat sebenarnya itu ihsan. Ya sang ihsan mapedecing. Iya ko al khair makanja mi. Misal na mabasa itawe mabasa toki mapasiwala dece mi ito. Tapi ya ko masike ita na tumabasa yan tiyasa makibwa deceng. Yan riyasang ihsan. No? Napaujaki itawe tapi ilaw dong ang isalama itu ihsan itu. Yan riyasa mapideceng. O yero maraji-rajing. Maraji-rajing nasaba angkong kataw de na pa dyan napaujaki de na pa dyan pokok na carita jaki macan ne ta carita kanja to siya lena. Kadawe kanja batuyano kasi makatubasa. Tahu batu kanja na tahu batu sabara na tapi dia na pa dyan natala jata. Magay orang itu yang disebut dengan ihsan. Magay nasaba makibwa ideceng. Jadi dia nawala ideceng. Nah itu tingkatan paling tinggi nasaba takwa itu melahirkan itu. Makanya itu puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang menafsirkan itu la'allakum mudah-mudahan. Ada yang menafsirkan la'allakum agar supaya. Kadena pada tuh. Ya kumakadai la'allakum mudah-mudahan engkau menjadi bertakwa berarti dia namanya mana na tahu mapuasa lolongan takwa. Pak makadami mudah-mudahan. Acio ko ujian mudah-mudahan lulus ko. Kira. Jadi ya ko dena yang mana na tapi ya kumakadai la'allakum di situ maknanya adalah agar supaya kamu bertakwa berarti semua orang yang berpuasa pasti dapat takwa. Kayak si salah memang tuh. Jadi di menit temannya lo kayak kata pakai kira-kira. Tapi makanya itu pandrite ko hakiki. Iya ko mapuasa mo itawe na apa itu puasa di metona pada ibadah lain. Satu-satunya ibadah yang memang untuk takwa itu cuma puasa. Apa namuya katan ni we mako si bakar romay ko de panabata we de to manre. Iya, namuya katan ni namo jadi dita. Monro ko tutuli rate-rate ma de panabata we. Iya, padahal de gaga to mitay. De gaga. Makotoro ko to manre subu tulita jangan dito pag natama subu dito pag natama subu ina to mita ula dah ko tamay. Padahal dito ka mitay.
Kenapa? Karena itu memang merasa bahwa kita diawasi. Dia na batawin atau minum maka dalabai. Seandainya itu yang dipakai menjual, maka dia kukurangi timbang aku. Masolang nga. Masesa ka. Wah, itakwa memang. Idi paparoye dia ni tanda tangain ko dia na si ko memang roay. Itulah takwa sebenarnya. Siya ka sampai jam mga ribit di ko tuwi lampu eh. Siya ka. Ha? Lalu, ya ko mati lampu eh. Lalu mo to. Mata na dua na dito ka mitay. Iya, karena kita tahu bahwa Allah Maha tahu dan Allah melihat itu. Iya kapau jamay dua na din tarimay salah-salah matoy. Dari sinilah ulama kita mengatakan, coba garek bawa ya roloko kehidupanmu. Iya na ro hakikat na isang sampajang. Iya na ro pay pigay sampaja ko ramalangi, pigay tarawe ko ramalangi, pigay baca ko ramalangi. Pak cahaya mi itu miala. Jinne cahaya, al-wudu nurun, al-ilmu nurun, as-salatu nurun, az-zikru nurun, as-sawmu nur. Cahaya mi, nasa baya ko suruga ka cahaya mi. Yan na to ampay ang katutok ko surimon rinasa nabita pada ulat tipu eh. Kayak bulan purnama cahayanya kaya tau mata jawat tu eh. Dia panaloro nang kakumasigi. Ya kok bapi tayo nang kataw kutu ya tu. Apa yung lipi na palaw? Makalay mamali yan ang kataw bapi tayo nang kayo taw kutu ya tu. Pa yung lipi na palaw. Iya aja na yung lipo na pakulo. Ang kami man no, napamangulita. Orang itu akan diberi cahaya oleh Allah. Seperti bulan purnama. Yan na tu ampay upasangnya. Biasa mapasang nga. Apalagi ini kan bagus. Palawangan na mga ribe isa ya ko dito liya manan na sampajang mata jawat tu sebelum asan. Ang usaha kang inang kecil diwat tu tonroy. No? Usaha kang inang kecil diwat tu. Na ang kedua sampajang dari 5 salat, walaupun semua salat kan manasama na paano na pahala na manasama na akan sana kaidana. Tapi ang kedua sampajang makaliliang. Najwa kada makaliliang karena ibadahnya itu luar biasa nilainya. Maka dia nabita. Man shalla salatil isya'i bil jama'ati. Siapa yang sholat isya berjamaah itu seakan-akan sholat nisful lail. Pada kumoto imas sampajat tahajud si puluhan nih. Yang kedua, man sholat sholatil subahi bil jamaati. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka itu sama dengan bangun satu malam penuh sholat karena Allah. Jadi makadaka iya Pak, magampang. Pada Lailatul Qadar tuh dinalalut itu. Nah maka gampang ilulungan. Logi bawa masang pajang isa bere jama. Napa masang pajang subuh bere jama. Mana sa talulungan. Mana ka mana may taulada. Memang katingkatan na. Ada tingkatan yang paling tinggi itu. Tidak tidur satu malam. Tapi kadin ruledi. Pak Mika tumay ipatuju. Ya kung puima wad di memang kapang. Si Bostas ya. Pada Mika tuja mana. Ya kung katuna ang kagame jama kay jama. Tidak mungkin sama orang. Makanya itu yang dilakukan. Ini dua sholat agak lain. Maksud saya ini agak lain. Tapi ya kung bicara waktu tahu ada waktu yang bisa istimewa itu. Antara maghrib dengan isya. Karena di waktu isya, kita bisa tinggal di masjid sesudah sholat maghrib. Aja terserah masjid. Supaya kita iktikaf sekaligus menunggu waktu. Makanya waktu itu disebut awabin. Orang kembali. Karena dia mengurus pekerjaan dunia 1 hari penuh. Maka maghrib isya itu dia kembali ke rumah Allah. Tidak pulang. Ini riasat tau rewa. Iya. Jadi, tapi kau merepot wacara mama. Kada aja tengah jukur. Sesudah sholat maghrib jangan ki mengaji. Rogi ki. Biasa kan ada di situ, ada yang baca waqiah, ada yang baca yasin. Kecuali kalau misalnya malam Jumat baca kafi atau baca yasin ya tidak masalah dirutinkan. Tapi kalau saya bisa memilih, kalau ingin pilih, jangan kita mengaji antara maghrib dengan isya. Karena kalau kita mengaji di situ rugi ki. Magina rugi kalau kita cerdas beribadah ya, cerdas beramal istilahnya. Karena ada sholat di situ 6 rakaat yang disebut oleh Rasulullah sebagai sholat sunat awabin. Itu setara dengan sholat 12 tahun lamanya. Iya ko mangaji ki namo 10 gesok tabaca dia itu nulis pada palanir. Nama kira. Atau bahkan seandainya ada orang mampu menghatamkan Al-Qur'an 30 juz antara maghrib dengan isya, itu belum bisa mengalahkan pahala sholat 6 rakaat di situ. Nah, sebab maka dia nabita, siapa yang sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, itu yang disebut sholat sunnah awabin, ada yang mengatakan sholat sunnah taubat. Itu setara dengan sholat 12 tahun tanpa berhenti. Dia pegaga tahu apa masam paja 10 ada tahu. 10 lagi 2 jak dia pegaga. Iya. Kecuali orang tertentu. Makanya itu setara dengan sholat sunnah 12 tahun non-stop. Kemudian diampuni dosanya 50 tahun. Yang biasa sampai sunat taubat karena bisa mengampuni dosa selama
50 tahun. Disebut awabin karena orang itu kembali dari pekerjaan dunianya menuju ke pekerjaan akhirat. Itu kuncinya, Pak. Jadi makanya ibu-ibu kalau sudah sholat maghrib, jangan ki mengaji. Kalau mau ki mengaji sebelum maghrib atau sesudah sholat isya. Di situ rugi ki. Saya tidak larang mengaji, cuma mengatakan kalau kita kejar pahala, rugi ki. Sama kira, Pak namo tak baca 10 gesok dek tunu lepada ya rumah kada 10 atau masa pejas sunnah diampuni dosa 50 tahun, tidak mungkin. Kan begitu. Makanya kita harus menempatkan ibadah itu kapan dikerjakan. Yang paling istimewa. Apalagi ini bulan Syawal. Di bulan Syawal ini ada satu sholat. Bisa digabung itu. Sekalian kerjakan 8 rakaat. Namanya sholat sunat utaqah. Ini di kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam kitab Al-Gunyah. Ini sholat sunnah utaqah. Tidak ada sholat yang Nabi bersumpah sampai 4 kali. Saya buka semua hadis Nabi. Tidak ada hadis yang dalam satu hadis Nabi bersumpah 4 kali mengulang sumpahnya. Kecuali sholat sunnah utaqah. Makanya itu ya Bu, Pak. Kalau bulan Syawal, saya tidak wanti-wanti puasanya. Saya langsung wanti-wanti sholatnya. Ini ada sholat sunat itu di bulan Syawal. Kalau sudah selesai Syawal tidak bisa dilakukan. Itu hanya 1 bulan saja waktunya. Tidak bisa kerjakan setiap hari. Bisa kerjakan sekali dalam 1 pekan. Bisa kerjakan sekali dalam saja bulan Syawal. Tapi abdalnya kalau mampu kerjakan setiap malam. Atau setiap hari. Jadi sekali saja sehari semalam. Itu disebut sholat sunnah utaqah. Apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah yang mengutusku dan jiwaku berada di tangannya. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah utaqah ini, maka pasti utangnya akan dia lunasi. Itu janji pertama Rasulullah. Jadi ya maka dia nabi tak nakong ka inrana pasti napalit pa itu inrana. Sebelum meninggal pasti lunas itu. Pasti buka pintu dale untuk melunasi utangnya. Yang kedua, janji Nabi dan Nabi bersumpah, siapa yang melaksanakan sholat ini kalau dia punya penyakit, demi Allah pasti ada yang mengobati. Dan Allah bukakan siapa yang bisa mengobati. 3 hari yang lalu Pak, saya ditelepon salah satu jamaah. Itu yang punya penyakit kista dan kanker. Dia kena kanker rahim sekaligus juga kena kista. Jadi itu sudah dironseng dan laporan rumah sakitnya sudah ada. Dan dia mau dirujuk ke Makassar untuk berobat. Tapi dia yakin bahwa pasti ada yang bisa mengobati. Dia kerjakan sholat sunnah utaqah ini. Dia hanya dapat itu tahun lalu itu 3 hari saja. Karena dia lihat ceramah saya itu di YouTube. Katanya saya lihat ceramah Pak Ustaz itu 3 hari. Masih ada Syawal 3 hari. Makanya saya sempat lakukan itu 3 hari Pak Ustaz. Dan apa yang terjadi? Itu dia bermimpi. Didatangi seseorang yang dia tidak lihat mukanya. Tapi itu hanya memegang perutnya. Dalam mimpinya. Dia minta izin untuk dipegang perutnya. Kemudian dia pegang perutnya. Kemudian dia remas. Kemudian dia terbangun. Setelah terbangun. Kemudian berangkat ke Makassar. Besoknya itu dia berangkat. Untuk dia bawa ke rumah sakit. Kemudian dironseng pakai x-ray. Dan ternyata itu penyakitnya tidak ada. Sampai dokter itu mengatakan katanya. Dia telepon saya langsung. Dia mengatakan kenapa dokter di sana itu bisa membuat laporan seperti ini. Orang tidak ada penyakitnya. Kenapa dibuatkan bahwa ada laporan penyakit. Dan ini bisa kita temukan di beberapa kitab. Termasuk di Mamluk Qudamah. Diceritakan bahwa ada anak muda yang kena kanker mata itu di Mesir. Hanya diobati Mamluk Qudamah dalam mimpi. Karena anak muda ini sudah sholat subuh. Dia tidur di tempat sholatnya. Karena matanya dia sudah keluar biji matanya. Dan tidak ada dokter yang bisa sembuhkan. Dan di Mamluk Qudamah sesudah sholat subuh dia mengaji. Tapi dia tertidur. Di saat dia tertidur dia bermimpi didatangi Rasulullah. Kemudian diberitahu. Ini anak muda di Mesir kau ludahi matanya. Jadi di dalam mimpi itu dia ludahi matanya anak muda itu. Sekalinya anak muda ini juga bermimpi diludahi matanya. Itu di Mesir. Dan itu jalannya kan kurang lebih 300 km. Kemudian dia usap matanya begini bangun. Dia usap matanya itu biji matanya lari masuk. Dan itu penyakitnya hilang seketika itu. Ditanya oleh orang-orang sekitarnya keluarganya. Siapa yang mengobati matamu? Dia bilang Mamluk Qudamah. Tidak ada yang percaya. Karena jauhnya itu luar biasa. Dia mengatakan jangan bohong. Orang itu tidak pernah kasih. Dia bilang tidak. Dia mengobati saya. Sekalinya Mamluk Qudamah ditanya. Apa yang dia bilang? Kalau anak muda itu bilang saya yang mengobati dengan meludahi. Itu benar. Karena saya bermimpi meludahi dia. Ia barakakna sampai sunnah utaqah. Saya kerjakan sholat sunnah utaqah itu Bu. Pas selesai di pesantren. Sudah dapat itu penjelasan dari ulama tasawuf. Langsung saya amalkan. Kadang hanya 3 kali dalam bulan Syawal. Kalau kesibukan kadang tidak. Karena ini 8 rakaat. Dan itu bisa dikerjakan antara maghrib dengan isya. Sekaligus diniatkan awabin.
Bisa juga dikerjakan di waktu duha, bisa juga dikerjakan di waktu tahajud. Tinggal kita pilih di mana pas bisa kita kerjakan. Iya, bukan setelah sholat tahajud. Kita niatkan sholat utaka sekaligus sholat tahajud. Kita niatkan duha sekaligus sholat utaka. Kita niatkan awabin sekaligus utaka. Cuma awabin itu 6 rakaat, tinggal ditambah nanti 2 rakaat. Cuma surahnya tidak bisa dirubah. Itu surah Al-Ikhlas 15 kali setiap 1 rakaat. Itu tidak bisa diganti. Nah, makanya kita sholat sunnah duha tetap baca, niatkan duha, cuma surahnya jangan diganti. Itu baca Al-Ikhlas 15 kali. Kemudian yang ketiga, Nabi bersumpah, itu Nabi bersumpah, wallahu binafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, yang mengutusku, siapa yang mengerjakan sholat ini kemudian melakukan perjalanan untuk mencari rezeki, maka pasti dia berhasil. Makanya natu nasa tomatot teriolo, maka darewa ko manlepa Idul Fitri, asam pajangan ni sebelum lo sumpah. Ya natu nasuri, maka da jami asam pajangan, namu cica mimu jama jokan. Berhasil ko kusumparamu. Ya biasa mina tuntun, maka da ia membaca, namu cica mi jama. Nasulo ni Joka itu. Yan na ito, nakadang ka ito sampajan na pasompa. Jadi itu kuncinya. Makanya ulama kita, saya betul-betul Pak, di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika menemukan penjelasan-penjelasan itu luar biasa. Dan itu banyak buktinya, ada beberapa jamaah memang. Dan saya alami beberapa kali. Terus terang saya pernah kena penyakit itu Pak Bu, ini tahadus minima. Saya pernah kena penyakit itu 15 hari sampai tidak pergi sholat Jumat. Karena itu tidak bisa bangun. Semua badan itu kuning. Dan itu tidak bisa bangun. Kalau saya bangun itu kayak room itu terbalik. Itu 15 hari. Tapi itu pas COVID. Tapi saya tidak kena COVID. Tapi itu pas puncak-puncaknya COVID. Jadi saya itu tidak, saya mengatakan tidak. Saya kerjakan sholat sunnah utaka. Tidak mungkin penyakit ini tidak ada obatnya. Dan apa yang terjadi? Ada salah satu ulama, saya tidak pernah ketemu. Dia cuma berbahasa Arab ketika dia mengucapkan salam, kemudian mengajarkan sesuatu. Itu dia pesankan juga begini. Ada air sam-sam di atas lemarimu itu di kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah ada itu di lemarimu di luar. Campur air sam-sam itu dengan air hujan baru kau minum. Itu obatnya penyakitmu. Cuma ulama itu, tidak apa-apa saya sebut namanya, saya tidak pernah ketemu. Dia adalah Syekh Hisham Ka'bani. Dia tinggal kayaknya di Amerika, tapi sangat terkenal di sana. Dia adalah salah seorang guru sufi. Dia itu adalah dari tarekat Haqqaniyah. Jadi Syekh Hisham Ka'bani itu yang datang sampai istri itu kaget karena dia sampaikan bahwa kau itu terangkat di atas tempat tidur. Saya bangun langsung kasih tahu, kasih saya ada air sam-sam di situ. Ibu bilang, enggak ada, sudah habis. Saya bilang ada di situ. Betul ada sedikit, ada kayak setengah gelas. Saya bilang ambil air hujan di luar. Dia baru saya campur, saya minum. Besok paginya itu saya sudah pergi ceramah takziah di Pindrang. Hilang, warna kuning itu malam hilang. Sampai badan itu yang tidak bisa bangun itu hilang. Saya mengatakan ini berkahnya utaka karena beberapa kali saya rasakan itu Pak. Makanya saya itu setiap tahun itu wanti-wanti itu. Bukan puasa sunnahnya. Tapi saya wanti-wanti sholatnya. Saya rugi betul kalau tidak kerjakan itu. Karena ini sholat sunnah karamah sekaligus sholat sunnah yang sangat luar biasa manfaatnya Pak. Makanya saya wasiatkan kerjakan itu. Itu 8 rakaat. Enaknya kalau di duha. Karena kita bisa niatkan duha. Kan 8 rakaat jadi juga duha tuh. Itu kerjakan. Cuma 2 rakaat 1 salam. Bisa juga 4 rakaat 1 salam. Cuma kalau 4 rakaat 1 salam agak berat karena lama. Karena kita baca surah Al-Ikhlas 15 kali sesudah Fatihah itu 15 kali. Setiap 1 rakaat. Ya, rakaat kedua 15 kali lagi surah Al-Ikhlas. Jadi selama rakaatnya itu Al-Ikhlas semua. Dan setiap 1 rakaat itu 15 kali. Jadi itu dibaca 2 rakaat 30. Karena 15. Dan itu 8 rakaat. Nggak lama sih. Nggak lama itu Pak. Cuma Al-Ikhlasnya itu di setiap baca surah Al-Ikhlas itu diawali dengan basmalah. Jadi magampak ko masampajangi 5 tabana tapake. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu samad lam yalid walam yulad. Ini saja. Tapi ada ulama kita mengajarkan enggak begitu. Ada yang tidak pakai itu. Ada yang pakai surah Al-Ikhlas di matanya sebelah kanan, baru mata kiri, baru telinga kanan, baru telinga kiri, baru hidung, baru mulut, baru tangan, kiri kanan, kaki kiri kanan, depan belakang, samping kiri, samping kanan, baru dirinya. Pas 15. Ada yang pakai itu. Jadi iya, dia anak kedo gimana ko ya ro, dia anak ko. Iya, jadi dia sudah tidak pakai tangan. Jadi dia itu khatamkan Al-Qur'an untuk dirinya sekaligus. Itu membaca surah Al-Ikhlas 15 kali, tapi itu dalam sholat. Iya. Niatnya tetap 2. Kita niatkan usolli sholatul utaka wa duha raka'ataini. Iya. Jadi kita anukan niat 2 double niatnya. Iya. Kalau tahajud ya niatkan sholat tahajud sekaligus utaka. Kalau di maghrib
antara maghrib isya kita niatkan awabin sekaligus niatkan utaka. Kalau kita mau tunggal tidak usah sholat duha. Saya bilang tidak usah sholat duha, saya cukup sholat utaka. Niatkan saja sholat sunnah utaka. Karena kalau saya sudah sholat di sini sudah ikut juga duhanya. Karena sholat di waktu duha. Kan begitu. Iya. Makanya orang sholat di waktu duha itu ada sholat sunnah taubah 2 rakaat, baru sholat sunnah hajat 2 rakaat. Kan begitu. Tapi dia sholat duha juga. Karena dia di waktu duha. Karena waktunya itu kita sholat, makanya disebut waktu duha. Sholatnya. Iya. Iya. Sama ji, usolli sholat sunnatul utaka wa tahajud lillahi ta'ala. Begitu. Iya, pakai waw aja. Kalau tidak bisa bahasa Arab, maka bani wakate masam paja sunnah utaka si basam paja tahajud karena Allah Ta'ala. Selesai. Ya kalau dia natule mula si matu ya roka dora ketiga keempat karena bani pada miro na yoloi puang Allahu Akbar. Ya kalau dia mau patul lima kunruto. Iya. Itu anunya, Pak. Ini sholat sunnahnya jarang. Saya terus terang sampaikan, itu jarang penceramah mau bahas itu. Karena yang keempat itu ada sumpahnya Nabi yang keempat. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah utaka ini, maka Allah akan memberikan ilmu hikmah. Nah, jadi kalau mau mendapat ilmu dari, termasuk ilmu laduni itu kan ilmu hikmah. Kalau mau masuk min ladunna ilma, dapatkan ilmu laduni, itu sholat ini. Kalau kita punya urusan, nah sudah buntu tidak ada yang bisa bantu ki, bertawassul nih. Muncul itu. Muncul. Makanya ulama sebut ini sholat sunnah karamah. Itu fit dunia wal akhirah. Karena orang yang punya utang, orang yang pergi mencari rezeki, orang yang punya penyakit, orang yang punya masalah, itu semua. Dan itu digantung hanya di satu sholat. Itu di bulan Syawal. Makanya sholat sunnahnya bulan Syawal inilah disebut dengan sholat sunnah utaka. Dan itu tidak bisa dikerjakan di luar Syawal. Selesai bulan Syawal, tidak bisa. Karena hanya sholatnya bulan Syawal. Iya utaka, ya metomi ulah Syawal, ya naliwang, isabaran nih, dia nama di pajama. Karena tidak ada lagi sholatnya itu kalau sudah. Nanti Syawal lagi tahun depan baru bisa kerjakan. Nah, tapi ada doanya itu, ada zikirnya. Kalau selesai 8 rakaat, kita baca Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim 70 kali. Baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad juga 70 kali. Nah, mau dia nanti lo kupurai karena sholat ini yang menjadi doa. Ya, kalau mau berdoa sebenarnya ulama kita tidak menganjurkan doa. Karena dia sudah jadi doa. Ia memetoro fungsin na sampajangi. Jadi itu untuk penyakit. Yan ang kataong kalasana, kalasata, ang katanga doktoroe. Atau ang kalasata, detis sangi makada lasaaga. Pura ni masapa ni maga makada madisa kada aga jelasako mampresa ka degaga misang tajame sampajangi. Pasti ada syarat. Dibukakan itu. Maka dia wad diburai. Aku apa burana. Itu sudah terbukti oleh para ulama. Jadi saya kini betul itu Pak. Dan itu tidak kurang dari 10 jamaah yang menelpon itu kasih tahu saya. Kadang ada beberapa kali mau ketemu itu hanya untuk mengucapkan terima kasih Kade. Yang penting kau sudah ambil di YouTube itu sudah selesai Pak. Itu tidak usah. Iya. Kenapa? Karena memang itu Pak. Luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani itu Sultanun Aulia. Makanya dia kasih masuk di kitabnya itu. Al-Gunyah. Itu semua hadis-hadis yang dia masukkan di situ tidak sembarang. Kita ini penceramah Pak baca hadis itu ambil dari kitab. Baca hadis itu ambil dari guru. Kalau ulama Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengambil hadis itu dia hadapkan dulu ke Nabi. Seperti Imamul Ghazali, dia tidak menulis satu hadis pun di dalam kitab Ihya itu kecuali dia sudah mimpi ketemu Rasulullah. Jadi dia mengatakan saya tidak menulis satu hadis pun di dalam kitab Ihya kecuali saya sudah hadapkan ke Rasulullah bahwa benarkah engkau mengatakan ini ya Rasulullah. Nanti Rasulullah mengiyakan baru dia tulis. Coba Yopi di makadami hadis sabong kajian hadis tidak tahu itu makanya ulama-ulama kita itu sungguh luar biasa Pak. Ah kemudian bertapatato ya ulangnya ini bulan April. Nah, bulan April ini disebut oleh Nabi sebagai bulan Naisan. Naisan itu adalah bulan April, bulan keempat. Jadi tadinya bulan Hijriah ya, Miladiyah. Makanya hitungannya Miladiyah, makanya disebut bulan Naisan. Biasanya bulan Naisan ulang April. Karena Januari, Februari, Maret, April. Ini adalah bulan air hujan yang bisa jadi obat. Nah, yan itu ampai, apalagi ko bosi bani Jumay. Pasti bosi ko Jumay, ko ulang apay pa. Degaga kampo, din akan bosi ko ulang apay. Konon rimo ito. Karena itu adalah obat yang turun dari langit. Yan ang kakampo, din akan bosi ulang apay. Maka dito pandete sa leto kampong, ang kalasa matuko tumalada. Iya.
Jadi makanya kalau hujan di bulan 4 itu jangan ambil dari ujung atap, langsung tada dari langit. Paling bagus itu pakai baskom besar yang tidak pernah dipakai. Paling bagusnya itu pakai kantong plastik supaya tidak menyentuh ember atau baskon. Dibungkus kantong plastik. Jadi air hujan itu kena plastik, baru kita tinggal gunting, nanti ambil pindahkan ke botol aqua. Baru didoakan. Itu yang disebut dengan air Al-Quran. Oh, ini luar biasa Pak manfaatnya. Saya itu setiap tahun, baru tahun ini saya suruh ibu menadah. Karena saya belum sempat baca. Yang tinggal sedikit waktunya. Ini tanggal berapa ini? Iya. Jadi tada langsung air hujan dari langit. Kemudian bacakan yang pertama, ingat jangan baku tukar ya. Yang pertama surah Al-Fatihah. Itu 70 kali. Diawali terus dengan basmalah. Tapi dibaca di saat tidak ada suara. Iya. Jadi kalau misalnya bagusnya itu kalau orang sudah tidur. Dan kita membaca itu dengan mengeluarkan suara ke air. Iparing kalingai wae iya rusak deh. Kalau Bapak pakai air botol aqua begini baru kita bacakan. Kalau dibacakan suratul Fatihah itu, dilihat itu air berubah. Kalau sambil dibacakan itu, kalau sudah sampai 50 dibacakan, sampai 40, 50 itu sudah mulai berubah warnanya. Itu dari kuning itu menjadi bening. Sambil dibacakan itu. Makanya itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, itu mesti 70. Bacakan suratul Fatihah 70. Surah Al-Ikhlas 70. Al-Falak 70. An-Nas 70. Ayat kursi 70 dan Al-Kafirun 70. Itu baru jadi obat. Nah, ada yang menutup salawat 70, ada juga yang tidak. Yeah. Jadi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, ayat kursi, Al-Kafirun. Baru ada yang tutup salawat. Ada juga yang tidak. Cukup sampai Al-Kafirun. Itu masing-masing 70. Dan dibaca tuntas baru pindah. Dan itu harus satu kali duduk. Tidak boleh bilang baca dulu saya potong, besok lagi dilanjut. Itu tidak bisa. Dan tidak boleh juga dibaca oleh dua orang. Misalnya maka data sipolo tak ya jolok baca matu ini kau lanjutkan, itu tidak boleh. Tapi bisa diminum siapapun. Barakana ya wena sanabita ya kau tahu pura mak baini malakai na degaga bijana suruh minum. Suruh minum. Kalau dia minum itu pasti isyarat langsung. Ia kau minum itu selama 7 hari setiap pagi dan sore. Iya kok biasa itu kalau dia sudah minum 3 hari 4 hari itu sudah ada isyarat. Mimpi didatangi anak laki-laki. Kalau dia bermimpi didatangi anak laki-laki, suruh sapa anak arwani na piarai, kemudian dikasih keturunan. Kalau dia bermimpi melihat anak perempuan datang, suruh mencari anak perempuan dia pelihara dulu. Baru dikasih anak perempuan. Tapi kalau dia bermimpi hamil kemudian hilang, berarti memang ditakdirkan tidak bisa punya keturunan. Tidak usah berusaha. Itu isyarat langsung itu. Itu dari ayat Al-Quran. Dan orang yang minum ini kata Nabi, itu tidak akan kena penyakit ganas sampai 1 tahun ke depan. Jadi namoto madisin minutoi. Ternyata malasa. Supaya dia terhindar dari penyakit selama 1 tahun. Ini air Al-Quran Bapak ya. Disebut Nabi air Al-Quran itu air hujan di bulan Nisan. Makanya dia mengatakan baru saja Jibril datang kepada aku dan memberikan aku obat. Nah, itu air hujan di bulan April. Makanya dalam hadis itu di bulan Nisan. Nah, bulan Nisan itu bulan April. Makanya ya cede, mudah-mudahan kamu Pak Bosi. Yang mikode nagaga sabara. Dan itu harus ditada langsung dari langit. Jadi itu luar biasa manfaatnya itu Pak. Itu air hujan itu diminum. Nah, untuk Pak Burame Matomi. Orang yang tidak punya keturunan suruh minum itu. Orang yang punya penyakit kong kala satta. Dokter tidak tahu, itu juga kita minum. Dan ini bersamaan Pak. Dia di bulan 4 sekaligus kenanya juga Syawal, bulan Syawal. Itu luar biasa. Makanya saya nukan kalau ada kesempatan masih ada hujan sebelum selesai bulan 4, itu enggak susahnya, cuma susahnya enggak bisa didoakan di luar bulan 4. Jadi doakan di dalam bulan 4 memang. Kalau misalnya ada terakhir nang kabosi, namo dia mega. Namo makumi. Kan kalau dijadikan obat itu biar 1 teguk saja. Dia tuh mesti makan data si kaca payina cicayinu tidak, jangan. Tapi itu air, kalau kita sudah doakan tadi itu 70-70, kita simpan sampai 10 tahun itu tidak berlumut. Sampai 10 tahun tidak berlumut. Air galon itu kalau disimpan 8 bulan itu sudah berlumut. Kalau air Al-Quran itu tidak. Biar 10 tahun tidak berlumut. Dan dia lebih bening daripada air aqua. Itu tidak dipanaskan kalau mau diminum. Karena hilang memang baunya. Itu makanya disebut air Al-Quran. Saya tahun lalu itu doakan saya di Wamena. Di Papua.
Saya sudah kasih tahu jamaah cara mendoakan, tapi dia cuma tak ada air hujan, dia tidak doakan. Dia bawa ke saya bilang mati nih. Sampai itu penuh botol aqua itu di dalam kamar. Saya bilang belikan ke ember besar. Karena tidak bisa didoakan satu-satu. Saya bilang belikan ember besar. Jadi dia kasih ember besar itu yang kayak drum. Jadi saya pakai kursi plastik itu duduk sila di atasnya baru doakan. Itu tumpahkan semua ke situ. Harus saya doakan. Itu mulai dari jam 2, jam setengah 2 malam. Itu sampai imsak baru selesai. Itu. Tapi ada beberapa memang yang mengambil itu untuk obat kanker. Dan itu sembuh betul, Pak. Saya kemarin di acaranya KKS Sopeng di Makassar. Itu ada salah satu dari jamaah Sopeng yang kasih tahu. Saya ini Pak Ustaz kena penyakit. Dan itu diponis. Bahwa umur hanya sekian. Tapi setelah dia minum itu. Dia bilang ini sudah 4 tahun umur saya Pak Ustaz lewat dari apa yang ditentukan oleh dokter. Dan penyakit itu hilang. Itu berkahnya itu air Al-Quran. Makanya 2 hal ini jangan tinggalkan di bulan ini. Iya, jadi ini ilmu yang saya kasih ini ilmu mahal, Pak. Ini mahal ini. Jadi karena ini bisa diajarkan ke anak-anak kita. Ajarkan ke anak-anak kita karena itu manfaatnya luar biasa. Saya pribadi itu merasakan luar biasa. Iya, jadi terutama kalau ada orang tidak bisa bicara di depan umum. Ada anggota dewan di semak bawah sambutan. Suruh kerjakan sholat sunnah utaka itu biar sekali saja. Iya. Itu kuncinya. Jadi ada beberapa memang amalan-amalan itu Pak yang sungguh sangat luar biasa. Tapi ini bersamaan nih dengan bulan Syawal, sholatnya yang dengan juga di bulan April ini luar biasa. Ini sudah, sudah 1 jam ini. Kemudian ada puasa di sini. Puasa kita, nulis kada selesai. Puasa sunnah Syawal, kan? Iya puasa Ibu, kama kadami nabita. Siapa yang puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ditambah 6 hari di bulan Syawal. Apaan itu? Ditambah 6 hari di bulan Syawal. Itu seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Ada yang salah paham. Dia kira 6 hari puasa di bulan Syawal itu sama dengan puasa 1 tahun. Itu keliru. Apa mereka salah paham itu? Nah saya mana rupi jama. Aja mana tu mampu malam. Dan namito sona na pada kusitaungnya. Nang itu si ulang itu nasi ramalannya. Nah begitu. Makanya hadis itu bersambung. Siapa yang puasa di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Kenapa bisa sama dengan 1 tahun? Kan ibadah itu makanya Allah Ta'ala manja bil hasanati falahu asru amsalihah. Nanigi-nigi tau pigaw cik di deceng 10 tu polena. 10 pamalakna. Jadi ya ramalannya ka 30 sona. Ikali 10, makanya 300. Ya ro anangnya sona ulas sawal ikali 10 60 na berarti 360. Nalalan na si taungnya 360 na so. Tapahan nih. Makiro perhitungan na makanya makanya kita puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Maka dawasanya 20 mesera puasa aku Ustaz. Iya na tu ampai maka day ulama pahat desa iya ko 20 asera puasa aja na to manre na to loma lepa nasaba lay hitung icik di puasa iya tu. Iya miko ganna i puasa 30 isunakan i manre na paloma lepa. Makanya ko Idul Adha denawat di to manre disunahkan tidak makan. Kalau Idul Adha nasaba 8, 9, 10 Zulhijjah itu diniatkan puasa, disunahkan puasa. Jadi 8 Zulhijjah puasa, 9 Zulhijjah puasa, 10 Zulhijjah puasa. Tapi 10 na Zulhijjah puasa na gang kami malepa. Yan ato pole malepa to manre na. Itu sama dengan 1 puasa. Makanya ko Idul Fitri di narekogan na ipuasa 30 disunahkan makan. Nareko 20 asera disunahkan tidak makan. Pole pi malepa na pemandre. Ganda di 30. Dia tidak masalah. Yang tidak tahu. Tapi itu ulama hadis. Kalau ulama fikih tidak. Selamanya Idul Fitri makan. Selamanya Idul Adha tidak makan. Nah itu kalau ulama fikih. Tapi kan mah itu 10 30 tahu Iya, iya naro na ulama hadis kan ka. Iya ro makade nabita kan. Iya nala dasar makade. Iya ro ko Idul Adha kadenan rete nalo malepa. Karena itu terhitung 1 hari puasa. Karena di situ disunahkan puasa 3 hari. 8, 9, 10. Jadi nan rekon lay malepa berarti itu terhitung 1 hari puasa. Jadi aku Idul Fitri na denagan na puasa mo 30. Neko pagan na 30 aja mo andre mo malepa. Tapi haram kita puasa di hari Lebaran.
Harangi. Makanya gang kami boleh malap ya to rewa nah, to mandre nah. itu, itu. Jadi itu yang dianukan ulama. Makanya ulama fikih dengan ulama hadis di situ berbeda. Iya, ya tidak niat, tidak usah niat. Iya, sama aja kalau Idul Adha tidak niat itu. Gitu. Itu anunya. Makanya ulama-ulama kita kan berbeda. Sama aja dengan ulama hadis dengan ulama fikih ketika bertanya tentang sholat sunnah duha, siapa maksimalnya duha? Ya ke ulama hadis maksimalnya 12 rakaat. Iya ke ulama fikih maksimal 8. Dia nak pacara memakai duha itu maksimal 12 rakaat. Berarti itu dia pakai ulama hadis. Pendapatnya ulama hadis. Kalau dia mengatakan maksimal 8, berarti dia pakai ulama fikih. Karena Nabi sholat sunnah duha 8 rakaat. Tapi kenapa ada 12? Karena ada hadis Nabi. Siapa yang sholat 12 rakaat istiqomah, maka dibangunkan istana di dalam surga. Ini coba keren. Jadi makanya itu masing-masing beda. Kalau saya Pak tidak masalah. Yang penting sholat sunnah duha. Yang parah itu dia nak duha apa mapang uang. itu yang jadi masalah. Makanya puasa sunnah. Bagaimana? Ada masalahnya biasa. Ibu-ibu, perempuan, kita kan Ustaz punya puasa qadha. Nah belum bisa selesai. Nah tinggal sedikit misalnya. Karena hadis mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Berarti puasa apapun yang kau lakukan yang penting di bulan Syawal itu sudah menggugurkan puasa Syawal. Artinya apa? Sudah dapat pahala puasa Syawal. Makanya puasa qadha di bulan Syawal itu sudah gugur puasa Syawal tak? Puasa Senin Kamis kena juga itu. Kan begitu bagi laki-laki. Misalnya dia rone puasa Senin Kamis di bulan Syawal. Itu sudah jatuh puasa Syawal. Artinya sudah ikut dapat pahala puasa Syawal. Bagi ibu-ibu puasa qadha. Misalnya ada 5 qadha puasanya. Kerja kami itu puasa qadha di bulan Syawal. Dia tidak usah lagi puasa Syawal karena sudah berpuasa di bulan Syawal. Tabahan ya. Talolongannya palana puasa Syawal Tapi tidak usah niatkan puasa Syawal. Cukup niatkan puasa qadha. Tabahan ibu. Makaran ibu magampan nih. Cek dek mana hati ya. Itu ulama kita karena hadis mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Artinya yang penting udah Syawal makanya tidak usah berturut-turut, tidak usah makan mesti ini mesti enggak. Ya kok tanggal sidi napa tanggal 5 napa tanggal 8 tidak gagah. Yang penting bulan Syawal. Jadi itu penting saya sampaikan supaya ibu-ibu tidak terbebani. Itu pendapat ulama Syafi'iyah. Ulama mazhab Syafi'i. Maka dari ya desa di Melomo Pak puasa Syawal namun tu puasa kadaku ini tidak masalah. Itu cuma ada ulama membolehkan magai karena hadisnya tadi mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kan begitu. Makanya ada beberapa kaidah itu yang ulama kita sudah rincikan. Jadi jadi beban. Tapi ada masalah Pak Bu. Tapi ini tidak masuk di ilmu fikih. Saya itu biar berpuasa, ini tidak bisa dijadikan seni karena mursyid kami menyampaikan dan saya juga harus sampaikan seperti itu. Saya itu kadang kalau puasa sunnah, tapi bukan puasa fardu. Ada mau puasa sunnah, kemudian tiba-tiba ada undangan perjamuan. Kita ditamu, saya pasti batalkan puasa. Namo reveng, saya batalkan puasa. Misalnya puasa sunnah kemudian pas angka boti mangoldi saya kasih itu saya makan, saya tidak puasa walaupun saya dari pagi puasa sampai duhur, sudah duhur dipanggil saya akan makan. Itu tidak bisa dijadikan patokan, tapi alasannya ulama kita ada yang melakukan itu dan termasuk saya punya alasan itu. Memakan jamuan itu ketika kita sebagai tamu itu wajib, sedangkan puasa yang kau lakukan adalah sunnah. Coba. Ketimbang nih kare. Tuh? Memakan jamuan itu kan wajib. Sedangkan puasa yang kau lakukan adalah sunnah. Kayak kamu pada yolo. Sunnah itu wajib. Itu wajib. Ya kan begitu. Makanya ulama-ulama sufi itu begitu. Walaupun dia puasa kemudian ada panggilan tiba-tiba tapi jatuh si takal lagi. Wah, Pak Buti anu ka puasa jolo. Tak kasih. Jangan, enggak boleh. Itu biasanya misalnya tiba-tiba ada. Kita puasa tidak ada perencanaan apa, kemudian langsung ada yang ini. Iya. Jadi itu memakan jamuan orang itu. Iya. Kecuali puasa fardu, jangan. Puasa wajib, jangan. Aja tuh kita kadang kena lalang deh, namo ramalakong kada. Buka saja ya. Enggak boleh. Itu hanya di saat kita puasa sunnah. Kalau nasar enggak boleh. Pokoknya semua puasa wajib itu enggak boleh. Hanya yang sunnah karena pertimbangan ulama kita itu alasannya Bu. Tapi kalau kita pun tidak berbuka tidak masalah.
Cuma ada ulama yang pakai itu. Jadi jangan nanti salahkan. Maju ustaz syukur nak makan sama puasa. Kak mapi ronandre pak beli tuh. Kan asal gitu. Nah, beli ustaz nak. Nonton makan sama puasa mapi letuk romandre boy. Nah, itu kuncinya. Ya. Jadi kadang-kala kita tidak bisa menimbang. Saya dulu kan begitu. Oh, ternyata. Termasuk Habib Umar bin Hafiz, saya dapat kabar itu dari salah satu muhibbin beliau. Dia itu puasa dari Yaman. Tiba di Pekalongan itu asar. Jadi dia itu puasa dari Yaman puasa. Nggak makan dan nggak makan. Sehingga dia nggak makan. Sekalinya orang yang mau ditempat, Habib yang mau ditempati rumahnya itu Iromeno non ribolana letu. Nasaranya Andre. Jadi orang bembe. Maka dia Eropa kanuna yang mengurus nasang. Habib itu puasa. Agak nasang. Tanya wali ko den Andre. Dia kolak bola aku na den Andre tanya wali. Dia tiba itu jam 4 lewat. Hampir setengah 5. Dihidangkan makanan dia makan. Padahal puasa dari pagi tadi. Ya aku ini makan tanggung kita tek 5 nih. Di si jam nih. Tapi tidak. Dia makan. Itu bukan mempermainkan puasa ya. Bukan menganggap bahwa ini puasa lebih rendah daripada jamuan. Tidak. Tapi karena dia melihat hukumnya. Iya. Ada ulama mengatakan kau sudah dapat pahalanya. Pahala puasamu sudah sampai. Itu jadi tapi aja tuh sini lagi rona karena Pak Butiano kasih Pak Berasaji matu ke rumah puasa si kajolo. Itu enggak boleh. Makanya di kalangan ulama kita itu jadi ya kong kena jama tahu pandrita memang kadang-kala itu kita standarnya kita tidak tahu. Saya sering begitu dulu. Magi guru tanya aku, kenapa guru tak begini? Padahal itu ada alasannya semua. Cuma karena ilmu kita tidak sampai ke sana. Yang sekarang ini kan banyak begitu. Ciri-ciri apa salah? Ciri-ciri mana kayak pandrita mana kemakoro. Iya. Termasuk kemarin kasusnya Pak, yang banyak mencibir itu. Siapa namanya nih yang Ustaz Gondrong ini? Gus Miftah yang bagi-bagi uang itu. Kan banyak orang yang cibir itu. Padahal itu banyak orang tidak tahu latar belakangnya. Karena ketika dia dipanggil ceramah kemudian dikasih amplop dinampakkan kemudian disoting, maka dia mengatakan ini bukan uang saya. Maka dia bagi-bagikan ke masyarakat. Secara terbuka, karena kau kasih saya terbuka, saya akan serahkan terbuka bahwa tugasku sudah selesai. Coba. Itu yang banyak orang tidak tahu. Yopi makanya mana Ustaz masuk terbuka-buka makor itu kan banyak orang tidak tahu. Iya, tidak paham. Ini yang banyak orang anukan. Dia mengatakan untuk tidak jadi fitnah tapi ternyata tetap jadi fitnah. Kan begitu. Iya. Jadi dia lebih menyelamatkan diri karena dia sudah punya pertanggungjawaban nanti. Karena dia berikan saya secara terbuka begitu dan ini seakan-akan seperti sogokan, maka saya kembalikan. Dan saya punya mursyid itu memberitahu seperti ini. Dia dulu itu datang seorang pejabat bawa uang 1 kopor. Minta didoakan untuk jadi pejabat di provinsi. Dia doakan, dikasihlah uang. Maka disogoi, maka akan asal. Dia cuma bilang begini. Dia terima, saya terima uang pemberianmu ini yang 1 kopor. Baru dia buka, oh ya betul uang. Baru dia kasih tahu. Sekarang ini uangku bukan uangmu, tapi saya kembalikan. Minta bagikan kepada orang yang tidak mampu, tapi bukan uangmu yang kau bagikan, uangku. Tapi dia melo marai. Saya tidak mau ambil. Saya sudah terima. Makanya saya kembalikan, tapi bagikan ke yang berhak. Tapi bukan uangmu yang kau bagikan, uangku. Tapi kau dapat pahala karena kau yang bagikan. Sudah. Jadi itu ulama kita melepaskan diri dari hal-hal seperti itu. Cari cara itu. Ibu pilih makna hade nana lengi je. Ada begitu. Oh itu fatal itu Pak. Iya kesempatan. Makanya ada hal-hal itu yang kita di luar dari apa yang kita anukan. Makanya jangan apalagi sekarang. Jangan cepat memponis sesuatu ketika dilihat di potongan-potongan video. Jangan. Ini yang banyak merusak kita. Inilah pentingnya. Ini yang terakhir penutup. Ini sudah 1 jam lebih. Inilah pentingnya berhalal bihalal. Iya. Nah sabak iya rupuah saya kangen kelegai. Gibah itu pasti. Gibah. Kamaki. Kalau memang orang itu jelek kemudian kita mengatakan jelek, itu gibah. Tapi kalau orang itu baik kemudian kita mengatakan jelek, itu fitnah. Coba. Jadi ya kumaku memang nih salah toy. Denak ko salah memang nih. Jadi agak pada diam. Kena tu nak kada ogi ulawang ni mamako salah kay manana. Iya. Salah kay betul kan salah kay Mariawan ini lain aku ya mamako ko aman nih. Jadi makanya bibir itu 2 temboknya Pak. Lidah itu 2 temboknya. Yang pertama 2 bibir dengan gigi. Iya. Jadi kenapa lidah ini? Karena ini lidah yang biasa menyakiti. Makanya dikasih 2 pagar. Pagar gigi dengan pagar bibir. Supaya dia tidak keluar seenaknya ngomong. Kenapa kita juga dikasih 2 mata, 2 telinga. Kemudian 1 hidung. Baru hidung ini di mulut ini dibawa. Kenapa ini mata di depan 2-2? Kenapa bukan disimpan 1 di belakang? Supaya dia nato gili kong kagak tuh.
Kung kagagag katirian ni Munri. Para Nabi kan begitu. Pandangan ke depannya sama dengan yang ke belakang. Tidak ada bedanya. Tapi magi di mata tercit di layolobanan midua. Itu artinya selalulah engkau melihat ke depan. Tapi leher ini dikasih lentur supaya sesekali bisa melihat ke belakang. Pelajari masa lalumu tetapi tetap kau tetapi ke depannya. Kemudian kenapa dua mata dua telinga? Itai kiri kanan. Ang kalinga kiri kanan. Aja mu pauwi na rekumajai nyawa na tawe. Makanya mulutnya itu berada di bawah hidung. Nah, itu kuncinya. Pada itu ketemu jelok tangan begini kan Pak jelok. Kan kehe. Talu mangolok ko idi. Keci di. Ya kuip jelok tahu jako. Tagili ni gare. Talu ni jaka idi. Talu tulok idi. Tahu jaki nasabay risan yan umajani pa umupa. Tahu jaki nasabay paujai tawe. Yang ketiga tahu jaki nasabay isan ni jana deni pada cengi. Napa itu tindo lima makohe. Magay, ingerang si rupa mitu mondroi pole. Tapi aja tak lagi maka dah tahu jako. Apa jelok mana ni kada malam-malam. Itu falsafah. Makanya kita itu diciptakan begitu Pak. Dua do cili kiri kanan. Aja nasi wali memang kalinga. Ya nabi takong kasaba malapor o tapos makre. Ya lapor ulira nga. Ni poda makoko je gare. Tapi dia nak kerja makala. Napa silolong. Apa dia tu gaga tahu mangga isalali na nangga mana tuju. Ang kalinga kiri kanan. Aja na tasi wali. Mako kataw macaritangi makara makoyano. Makomoki. Pura niya romatu toli. Takalinga toy. Oli ato to. Ya ko si wali me. Na tumakada pakai do cili mo kiri kanan. Dua matamu. Kemudian aja mau pauwi na rekumajai nyawana tahu. Pakuru sumanga inapa mo pau. Itu kuncinya. Kanya lidah ini dibentengi dua tembok. Satu tembok gigi, satu tembok mulut. Nah, aja telika pau-pau. Makai kecap aja mano. Itu kuncinya ya. Penutup. Saya wasiatkan bahwa satu kunci dalam kehidupan Pak. Komeki salama. Demi bawang. Iya bawang. Hati. Iya kutulen ni matoro iya aman nih. Istilahnya guru tamakada iya tahu malapa ya tinna tu iya na tu tahu salama. Namo de na mega ko de tule moto masam paja tahaju aja nah. Ya ko de tule masam paja sunna awabing aja nah. Ya ko de tule masam paja sunna aja nah. Yang penting masam ja perluki. Ya ko de tule mapa masih dakai aja nah. Ya ko de tule cidi bawang. Atita tajagai. Tarekat yang paling berat itu dalam menjaga kalbu. Iya nanti pedang teh maka dia mulai moto masam paja tahaju aja nah. Yang penting mulai jaga biye. Iya na to 5 tan namo atita deta susai pada ta rupa tahu isa surugan. Itu aja Pak. Ina to ampe ko tumi matin ri lodong ati lodong sini na isa na kampung na salama ilodong sini na kampung ang kata salanya na dampung ko pangalatala na paki matinro. Oy. Nyaman na to maki tu moto imatu ni lodong ati salama sini na natumpuki pakita ni tete masa malalang. Puta pa salama kasi nang pendek ang inali na wadi nang kakendaraan na paki. Yitete ma motor ti lodong ang inangoto yitete mangoto ilodong inen re dali na yitete malasa. Bunga yite ko bunga moto ro ko masuki pole ni tapay lodong ang. Makade gurutta yan ang kataw berlakukan perjalanan telu natumpuki pakita pamulo ni lodong salama yaitu papasempo dali. Jaran na runto tahu. Ite ma balu-balu ti lodong inen re dali na. Yo pwede ngita balu-balu kasi tu ganggu mabalu pasay-say kita na makabila lo mabalu mana ka kuno mabalu. Iya. Angka 40 na saja kasi tinala ni nausia tu dia malas ya tu ano. Dia gaga. Jangan berbaik sangka terus kemudian palapari atita ti lodong pada tarupa tahu. Iya na tu pasidaka dia gaga capuna. Iya na tu nakada balik bunga moto ko kalau natumpuki pakita langsung milodong. Insyaallah papa salama itu ya kuya tu tapake malapa dega kung kasusah malaikat milodongan aja kami tahu itu di kuncinya nika tu tahu milo makadage baca na to salama ya bana tu na yana tu pakai salama makanya lada apa ya ko tilodongan ite men redale na masabu malaikat milodongan manci jisasi tilodongan ite salama malaikat itu milodongan salama ya ko to moto tu tapak kata ingarawe malasi sa dianu apa tilodongan ni malaikat milodongan itu nak ada guru tu ko milodong ko sogi na de mulai sogi lodongan bari bulam sogi rubay pa dongamu. Iya, malaikat apa ko milodong ko. Yo pwede ko to milodong pag rugi ka po katubali bola ko tulapa. Uy kan na. Iya, saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik. Deto tu na mega pa bu, yang penting kawat dia kata ni mas. Apalagi kalau di perantauan itu banyak hal yang kita harus anukan. Aja ta sia-siakan kehidupan ta. Kita memang hanya sekali hidup. Tapi ketika mengisinya dengan baik insyaallah. Maka daka tiya si dikunci no pasangin tayo pa. Aki buaki dece mataru. Ya kuyero dece ngin tapigaw ede na nilay tawe. Maka daki upakanjaki bate ko sa di matumaling. Majama ka anak guru ka tulu pakanjaki. Na de na sasuai gaji ko si bawa bate ko majama. Aja tamaselang. Karena itu dijanjikan oleh Nabi. Jika pekerjaanmu tidak sesuai dengan apa yang kau dapatkan. Maka Allah akan menutupi dengan rezeki yang lain dari jalan yang lain.
Tapi nareko majama ki biasa-biasa, na mega dali tapole, abuk mingkana tajama na mega dali tapole, talaha na tawe, mega mi matala, tapi Allah akan mencabut dia dari arah yang lain sehingga itu tidak akan cukup. Yan ito na maki kato makana mega jasa di ngumpula magi hindi kami monro. Magi jipe batu kuma honor gana wal yang anu mali mato ka anu magi magi pendes na di na tuli inram mani. Di na nak baraka. Sisalan. Karena memang begitu. Iya. Ako nito monro. Tapi dito kako ko di. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi angka tu 23 aga-aga ukui Indonesia nacatuskan tau pandri teh termasuk istilah halal bihalal. Yang pertama mapaki istilah iye itu salah satu ulama pendiri NU muassis yang bernama Kiai Wahab Hasballah. Permintaannya Presiden Soekarno sebab ya biasa negara angka masalah penjajahan belum selesai yang katoni melo bentuk negara Indonesia dalam negara liberal atau melo mani negara Islam dupang sehingga ada gesekan pemimpin dengan orang-orang politik sehingga napasi pulung nih tapi dia pakai istilah silaturahmi. Soekarno dia melo pakai istilah silaturahmi karena kalau silaturahmi biasa-biasa binasang. Jadi dia cari minta diberi istilah yang tidak biasa. Nah, maka jadi berilah nama pertemuan itu halal bihalal. Yeah. Jadi ya kuipat bicarogi halala tapi ada kalimat di halal. Jadi maka dia tahu pandrita na rekomelo i bahasa paling pas ipake ko tumak bicarogi si halalakang ni supaya halalai. Makira to. Jadi si halalakang ni supaya halalai. Magi nakwaro angka tahu mak jama tapi dia nasi sumpung atinna. Liman na misi sumpung. Mak jama sah tapi si gari gisin na. Istilahnya sekarang open house tapi dia tidak open heart. Yeah. Nabuka pintu na bolana tapi dia tak buka pintu atinna. Tarima tamunna tapi dia tidak masuk ke dalam kalbunya. Nah sebab biasa ke masalahnya terutama biasa cale ede na terpilih. Yeah. Tapi dia togago ko di. Yeah. Jadi nareko angka masalah makoro kadangkala dia nirulet tarima. May biasa makadaki. Wat kaya kamaret jita sading. Kaya kamaret jimak dampang itay atau milo dampang. Ya. Maret jimak dampang ita weh. Iya ko tahu pandrita ta justru sebaliknya. Yang berat itu minta maaf. Iya. Iya. Nah sebab jarat tolo milo dampang. Apa nanggak mana ngele na 7. Biasanya begitu. Jadi maka dia itu pandrita ya na angka tahu nanggak ngele na 7 ya ko aturan agama kak 2 mi. Ya ko idi 7 berarti tahu salah. Kamu kira to? Iya ko tahu 7 berarti dia salah. Aturan agama 2 mi. Iya ko salah ki ilo adam pengi. Iya ko tahu salah adam pengi ni. Jadi ya ini salah, ilo dampengi. Kalau kita yang salah kita minta maaf. Tapi kalau orang yang salah maafkan dia. Makanya wa'afina aninnas. Aja tak ada suruh milo dampeng. Itu keliru ya. Jadi aja tak ada alena musuruh lo milo dampeng. Tanya ki puang. Puang ngimina suruh ki milo dampeng lo ko alena. Makanya itu disebut taubat. Paham ya? Jadi dia nawat ditisuruh teh maka ada suruh lo milo dampeng. Dewa dampeng ko dia nalawa. Itulah anggotanya ni belisi. Iya na pasabarangnya ibalisi na tamaranaka karena kesombongannya. Kang isure suju ko Nabi Adam to. Na din na melo suju. Apa makada iya yase ka na Nabi Adam. Apa podoko ka api ipancaji. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Saya diciptakan dari api. Tapi nakaji patasau pu ina yase mematita na api. Iya ko api ko madan ni. Manyamamuya toro tapi ana maraja. Maka seorang, kataw mako to yung kuwato na mausaha bitsu mo pa atuloy siya anggota mo kisisan na maraja. Di na namelo. Natunumanan niya ko si Dapena. Setan ito. Yayan ang kataw din na si Waya padan na rupataw. Buka usaha. Na din na salama kang yung anggota na. Din na sigat tabatungan ng katistila na taw sopeng agasan na. Si Wata menre. Tas siriu no.
Jadi yan ro istilah pake. Ya ko api dia nule posipa ya ro. Api itu ya namadan dia komadan ni magampamu ya toro. Tapi ya nama raja. Natunu manang. Yang kedua, kalau lako tanah itu kan tidak. Dia menumbuhkan. Iya. Ya ko api mate. Ya nang kagaga. Mutuni mangucapu. Tapi ya ko tanah deh. Yang ketiga, tanah itu bisa dimasuki semua. Air bisa masuk. Udara bisa masuk. Api bisa masuk. Tapi dia tidak merubah dirinya. Tetap tanahmu materu. Dan apa yang masuk dia bisa tumbuh. Ah, ya kau enggak tahu si bawa lena madece tahu yan na to sifat na Nabi Adam. Yan ang kataw si bawa lena to linakalesya minta ibalisi je itu. Tapi sifat na mi. Kasifat na mi to. Jadi yan na din may posipa. Jadi aja tak kada ibalisi na banci po ng Allah Ta'ala. Sifat na tita. Masabak pulok ko pipancaji. Kemudian api itu tidak teguh. Boleh kenro-kenro nginya lari lokiro. Ya kumalak de angin pole lota lo rijangi pokoknya dia nang kena tenang. Ya nang kataw makoti dega pandirian na kenro dasa disarok itu lao. Dega katanyangan na ibalis itu ya tuh. Gitu. Itu na. Dega katanyangan na. Nah, inilah sebenarnya hakikat kehidupan. Iya na Romelo yalah. Iya na sipak ta pulok ko taneh. Maka dito pandita ya ko angka agaga maja. Angka bangkay. Ano makabong macarepa makabong mabaw tunoy din natat de baw na. Patamay o kuwae din natat de baw na. Gatungin apa ni pede makbaw. Tapi lemma igare. Tan natat de baw na. Jadi ri di sipat tati akong kajalam mai. Nasabak pulok kita na. Aja tagatung ko ngingin na iriangin na laman ito Yan na ito na makara. Aja mo pauwi. Lemma Ya kong kajamo runto. Lemma Aja na mo pauwi. Yan na ito sipat na tanay. Iya ko yaro ipakin. Insyaallah salama ki. Makumuro kapang. So pengen di mali si parape malilu si pakainga rabba si patokong tas sila cakatanga ini kan makiro malilu si pakainga ye ko takalupay na pakainga mainga ki salah je tu kapang peringarang mali si parape batungan na yakonale solo tawe batungan na tasale tako mabela ni de palepangi Arap ba si patokong? Batungan na iya ko jati usaha na tawe bantoy. Yan na ito napaki China. Namude gaga na balu ko tumakutan ng kagakwaga na sa China. Angka? Apa si bawan na mabalu ako ro? Napat na saka ko gudangi. Natalipongin ni si bawan ng kagakong balu kay bawan nga. Makoro China. Yo pogi ede. Napodalalan din na sa umakaso dito na balugan ko radyo mo lang. Sesa mako. Itu kere. Tanya itawe malay istilah ta alena pigawi. Kita sebenarnya yang punya istilahnya tidak pakai. Na dinang kanali te daleta ya kibukarang ite lala dale na bukarang ipo ngalata lala dale liang dinang mungkin itu ni yero de panirule pakero maka dia kulepat tujuan ng idale padat tarupa tau 70 dale na bukarang ipo ngalata ala tuliasan idale tanala asang nakada palay ko langganang maka ka pa natanya pa baluban ako sa pirioto ang kaluran na nasang aja lalo maling inomoro ito pa ako maling inomoro mancha langganang na situ lari si langganang din ako iya, itu ka sa periodo ka pa ko. Iya. Iya na tu ampay na reko ang kakalolo, janda atau duda. Lay bukaran lala na wadi maibotingnya tu tawe, itu sama dengan membangun 40 masjid. Iya. Tapi aja ta salah pahang maka ni Pak Bayi tadi. Betuangan na mapasisumpung. Gara-gara idi na siala yaro tawe. Makiro maknana ang kakalolo lay patujuan ngi aga jero sana macom lang macom lang itu iya jadi itu pahalanya tinggi itu luar biasa pahalanya tasa kami makada iya kami na to ampai dito kami ko deta menta masuruga iya itu situ kan nakanja dito to magala mangurusu aku atong kami to pa langsung makanya pa si anu yano gitu makoro angka itu luar biasa pahalanya nasaba ibu karangi pintu deceng siaga egan na pintu dece tak buka iya. Ini penting saya wasiatkan. Jadi aja tangga biasa, aja tangga biasa. Jadi ada ibadah-ibadah itu sederhana Pak, tapi hitungan luar biasa. Nilai pahalanya. Kemudian angka jihad desa Nabi tak makada la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layalin. Angka tafsirnya gitu Pak, ditanya makada la yahillu lil muslimin tania golongan seleng. Berarti kutannya salah kapere itu. Angka to makada de la yahilu lil muslimin betungan na de paniasa salang nareko angka tau de na sewa dapadan na salang naliwang italungasoy
Dito kagak si salah-salah ko di. Kagak. Duan rupa je itu istilah na biasa. Nasa dito je nasa si salos tas yang makuram mi. Pada mo Masapo si samoy tuh. Iya. Maki makade gurut ki aja dulu mo Yusuf kali si denreng. Iya ko melo ko de gaga susah magampang. Ya robangi pakyo na makada dampal ni tau saleh, ya kiko sale lo dampak ko. De naga susah. Ya ko makade ya ro salah. Lo ni melo dampak apa idi salah. Iyo po ko mama ko makoki makadala alena ji ro salon na taru dampal ngi. Tapi iya milo dampangi tanya tau liang bawang namo tu bainewe. Namo anak namo bainewe namo anak nareko takko makuye. Rewa ki pole kantoro misalna. Rewa ki pole majama, rewa ki pole pasae, rewa ki pole jama-jamata. Natapalatu ki bolata, natapamanana baineta, di pa jamanana. Dito na cara tapi noko paga. Kay kamapat dito chili. Inoko maga no pokok na inoko. Pas puray man noko, tapa makboko ki, tapa makadaki. Wat dampengiron na aga na pausinin na baineko. Orang itu bisa diangkat menjadi wali oleh Allah. Iya. Makanya jalur muda jadi wali itu narekong karoan minta aku bainin. Iya. Iya. Banyak kiai itu tidak pada komite aku bainin. Banyak, iya, banyak. Kebanyakan termasuk guru kami ada beberapa itu kita. Iya, pokoknya ya na bainin tapi mama kok. Agak magai karena memang ini dan itu jalur wali. Ketika istrimu memarahi kamu langsung makatani arom makadade. Wak dampeng kong ke atas sini na atas salan. Luar biasa itu Pak. Itu jalur cepat jadi wali. Yo pumiko mandan na iba ini tulis sulak to matay. Itu le manca wali itu. Ini jadi kuncinya. Iya. Tapi aja tuh sini nyata ala dasar but lewat di matu tuli manoko. Napa tapi nang kurang ustas maka ngerai maka itu ustas. Iya ini jadi kenapa? Karena sebenarnya yang paling berat dalam agama itu, yang paling berat sebenarnya itu ihsan. Ya sang ihsan mapedecing. Iya ko al khair makan jami. Misal nama basa itawe mabasa toki mapasiwala decing miyet. Tapi ya ko masike ita na tumabasa yan tiasa makibwa decing. Yan riasang ihsan. No? Napaujaki itawe tapi ilaw dong ang isalama itu ihsan itu. Yan na riasa mapedecing. O yero marajirajing. Marajirajing na saba angkong kataw de na pa na paujaki de na pa pokoknya na carita jaki macan ne ta carita kanja to siya lena. Kada we kanja batu yano kasi maka tu basa. Tahu batu kanja na tahu batu sabara na tapi de na pa na tala jata. Magay orang itu yang disebut dengan ihsan. Magay na saba makibua idecing. Jadi de na wala idecing eh. Nah itu tingkatan paling tinggi na saba takwa itu melahirkan itu. Makanya itu puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang menafsirkan itu la'allakum mudah-mudahan. Ada yang menafsirkan la'allakum agar supaya. Kadena pada tuh. Ya kumakadai la'allakum mudah-mudahan engkau menjadi bertakwa berarti dia namanya mana na tahu puasa lolongan takwa. Pak makadami mudah-mudahan. Acio ko ujian mudah-mudahan lulus ko. Kira. Jadi aku dena yang mana nah? Tapi aku makadai la'allakum di situ maknanya adalah agar supaya kamu bertakwa, berarti semua orang yang berpuasa pasti dapat takwa. Kayak si salah memang tuh. Jadi di menit temannya kayak kata pakai kira-kira. Tapi makadai itu pandrite ko pahakiki. Iya ko mapuasa mo itaw nama apa itu puasa di metona pada ibadah yang satu-satunya ibadah yang memang untuk takwa itu cuma puasa. Apa namu ya kata ni mako si bakar romay ko de panabata de to manre. Iya, namu ya kata ni namu jadi dita. Monro ko tutuli rate-rate ma de panabata Iya, padahal de gaga to mitay. Iya, de gaga. Mako toro ko to manre subu tulita jangan dito pag natama subu dito pag natama subu ina to mita ula dah ko tamay. Padahal dito kan mitay. Kenapa? Karena itu memang merasa bahwa kita diawasi. Dia na batawe na to minum maka dalaba Seandainya itu yang dipakai menjual, maka daya ko kurangi timbang aku. Masolang nga. Masesa ka. Takwa memang.
Idi paparoye dia ni tanda tangan ko dia nasi kok memerwai. Itulah takwa sebenarnya. Siaga sampai jam mangaribi tadi ko tuwi lampu. Siya ka. Ha? Lalu, ya ko mati lampu. Lalu ba to? Mata na dua na dito ka mitay. Iya, karena kita tahu bahwa Allah Maha tahu dan Allah melihat itu. Iya kapau jamai dua na dia tarimai salah-salah matoy. Dari sinilah ulama kita mengatakan, coba garek bawa ya roloko kehidupanmu. Iya naruh hakikat na yasang isang pajang. Iya naruh pay pegay isang pajak ko ramalangi, pegay tarawe ko ramalangi, pegay baca ko ramalangi. Pak cahaya mi itu mi Allah. Jinne cahaya, al-wudu nurun, al-ilmu nurun, as-salatu nurun, az-zikru nurun, as-sawmu nur. Cahaya mi, nasa baya ko suruga ka cahaya mi. Yan na to ampay ang katutok ko surimon rinasa nabita pada ulat tipu Kayak bulan purnama cahayanya kaya tau mata jawat tu Di panaloro nang kakumasigi. Ya ko bapitay nang kataw kuto ya tu. Apa yun lipi na palaw? Makalay mamali yan ang kataw bapitay nang kayo taw kuto ya tu. Pa yun lipi na palaw. Iya aja na yun lipo na pakulo. Ang kami man no napamangulita. Orang itu akan diberi cahaya oleh Allah. Seperti bulan purnama. Yan na tu ampay upasang. Biasa mapasang nga. Apalagi ni kan bagus. Palawangan na mga ribe isay. Iya ko dito lang manan na sampayang mata jawat tu sebelum asan. Ang usaha kang inang kacik di tu tonroy. No? Usaha kang inang kacik di tu. Na ang kedua sampayang dari 5 salat, walaupun sama salat kan manasama na pa ano na pahala na manasama na akan sana kaidana. Tapi ang kedua sampayang makaliliang. Maju ka na makaliliang karena ibadahnya itu luar biasa nilainya. Maka dia nabita. Man shalla salatil isya'i bil jama'ati. Siapa yang sholat isya berjamaah itu seakan-akan sholat nisful lail. Pada kumoto imas sampajat tahajud si puluhan nih. Yang kedua, man sholat sholatil subahi bil jamaati. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka itu sama dengan bangun satu malam penuh sholat karena Allah. Jadi makadaka iya Pak, magampang pada Lailatul Qadar to dinalalut itu. Na makagampang ilulungan. Logi bawa masang pajangi sa berejama. Napa masang pajang subuh berejama. Mana sa talulungan. Mana ka mana may taulada. Memang katingkatan na. Ada tingkatan yang paling tinggi itu. Tidak tidur satu malam. Tapi kadin ruledi. Pak Mika tumay ipatuju. Ya kung puima wad di memang kapang. Si Bostas ya. Pada Mika tuja mana. Ya kung katuna ang kagame jaman kay jaman. Tidak mungkin sama orang. Makanya itu yang dilakukan. Ini dua sholat agak lain. Maksud saya ini agak lain. Tapi ya kung bicara waktu tahu ada waktu yang bisa istimewa itu. Antara maghrib dengan isya. Karena di waktu isya, kita bisa tinggal di masjid sudah sholat maghrib. Aja tersaja masih supaya kita iktikaf sekaligus menunggu waktu. Makanya waktu itu disebut awabin. Orang kembali. Karena dia mengurus pekerjaan dunia 1 hari penuh, maka maghrib isya itu dia kembali ke rumah Allah. Tidak pulang. Ini riasat tau rewa. Iya, jadi, tapi kau ayo merepot wacara mama, kada aja tengah aja kur. Sesudah sholat maghrib, jangan ki mengaji. Rogi ki. Biasa kan ada di situ, ada yang baca waqiah, ada yang baca yasin. Kecuali kalau misalnya malam Jumat baca kafir atau baca yasin ya tidak masalah dirutinkan. Tapi kalau saya bisa memilih, kalau ingin memilih, jangan kita mengaji antara maghrib dengan isya. Karena kalau kita mengaji di situ rugi ki. Magina rugi kalau kita cerdas beribadah ya, cerdas beramal istilahnya. Karena ada sholat di situ 6 rakaat yang disebut oleh Rasulullah sebagai sholat sunat awabin. Itu setara dengan sholat 12 tahun lamanya. Iya ko mangaji ki namo 10 gesok tabaca dia itu nulis pada palanir. Nama kira. Atau bahkan seandainya ada orang mampu menghatamkan Al-Qur'an 30 juz antara maghrib dengan isya, itu belum bisa mengalahkan pahala sholat 6 rakaat di situ. Nah, sebab maka dia nabita, siapa yang sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, itu yang disebut sholat sunnah awabin, ada yang mengatakan sholat sunnah taubat. Itu setara dengan sholat 12 tahun tanpa berhenti. Dia pegaga tahu apa masam paja 10 ada tahu. 10 lagi 2 jak dia pegaga. Kecuali orang tertentu. Makanya itu setara dengan sholat sunat 12 tahun non-stop. Kemudian diampuni dosanya 50 tahun. Yang biasa sampai sunat taubat karena bisa mengampuni dosa selama 50 tahun. Disebut awabin karena orang itu kembali dari pekerjaan dunianya menuju ke pekerjaan akhirat. Itu kuncinya Pak. Jadi makanya ibu-ibu kalau sudah sholat maghrib jangan ki mengaji. Kalau mau ki mengaji sebelum maghrib atau sesudah sholat isya. Di situ rugi ki.
Saya tidak larang mengaji, cuma mengatakan kalau kita kejar pahala, rugi ki. Makiro, Pak Namo tak baca 10 gesok dek tunu lepada ya rumah kada 10 tahun masa pejasuna diampuni dosa 50 tahun, tidak mungkin. Kan begitu. Makanya kita harus menempatkan ibadah itu kapan dikerjakan. Yang paling istimewa. Apalagi ini bulan Syawal. Di bulan Syawal ini ada satu sholat. Bisa digabung itu. Sekalian kerjakan 8 rakaat. Namanya sholat sunat utakah. Ini di kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam kitab Al-Gunyah. Ini sholat sunnah utakah. Tidak ada sholat yang Nabi bersumpah sampai 4 kali. Saya buka semua hadis Nabi. Tidak ada hadis yang dalam satu hadis Nabi bersumpah 4 kali mengulang sumpahnya. Kecuali sholat sunnah utakah. Makanya itu ya Bu Pak. Kalau bulan Syawal. Saya tidak wanti-wanti puasanya. Saya langsung wanti-wanti sholatnya. Ini ada sholat sunat itu di bulan Syawal. Kalau sudah selesai Syawal tidak bisa dilakukan. Itu hanya 1 bulan saja waktunya. Tidak bisa kerjakan setiap hari, bisa kerjakan sekali dalam 1 pekan, bisa kerjakan sekali dalam saja bulan Syawal. Tapi abdalnya kalau mampu kerjakan setiap malam atau setiap hari. Jadi sekali saja sehari semalam. Itu disebut sholat sunnah utakah. Apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah yang mengutusku dan jiwaku berada di tangannya. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah utakah ini, maka pasti utangnya akan dia lunasi. Itu janji pertama Rasulullah. Jadi maka dia Nabi tak nakong ka inrana pasti napalipa itu inrana. Sebelum meninggal pasti lunas itu. Pasti bukara pintu dale untuk melunasi utangnya. Yang kedua, janji Nabi tak, dan Nabi bersumpah, siapa yang melaksanakan sholat ini kalau dia punya penyakit, demi Allah pasti ada yang mengobati. Dan Allah bukakan siapa yang bisa mengobati. 3 hari yang lalu Pak, saya ditelepon salah satu jamaah. Itu yang punya penyakit kista dan kanker. Dia kena kanker rahim sekaligus juga kena kista. Jadi itu sudah dironseng dan laporan rumah sakitnya sudah ada. Dan dia mau dirujuk ke Makassar untuk berobat. Tapi dia yakin bahwa pasti ada yang bisa mengobati. Dia kerjakan sholat sunnah utakah ini. Dia hanya dapat itu tahun lalu itu 3 hari saja. Karena dia lihat ceramah saya itu di YouTube. Katanya saya lihat ceramah Pak Ustaz itu 3 hari. Masih ada Syawal 3 hari. Makanya saya sempat lakukan itu 3 hari Pak Ustaz. Dan apa yang terjadi? Itu dia bermimpi. Didatangi seseorang yang dia tidak lihat mukanya. Tapi itu hanya memegang perutnya. Dalam mimpinya dia minta izin untuk dipegang perutnya. Kemudian dia pegang perutnya. Kemudian dia remas. Kemudian dia terbangun. Setelah terbangun. Kemudian berangkat ke Makassar. Besoknya itu dia berangkat untuk dia bawa ke rumah sakit. Kemudian dironseng pakai X-ray. Dan ternyata itu penyakitnya tidak ada. Sampai dokter itu mengatakan, katanya, dia telepon saya langsung. Dia mengatakan, kenapa dokter di sana itu bisa membuat laporan seperti ini? Orang tidak ada penyakitnya, kenapa dibuatkan bahwa ada laporan penyakit? Dan ini bisa kita temukan di beberapa kitab. Termasuk di Manul Qudamah. Diceritakan bahwa ada anak muda yang kena kanker mata itu di Mesir. Hanya diobati Manul Qudamah dalam mimpi. Karena anak muda ini sudah sholat subuh, dia tidur di tempat sholatnya, karena matanya dia sudah keluar biji matanya. Dan tidak ada dokter yang bisa sembuhkan. Dan di Manul Qudamah sesudah sholat subuh, dia mengaji. Tapi dia tertidur. Di saat dia tertidur, dia bermimpi didatangi Rasulullah. Kemudian diberitahu, ini anak muda di Mesir, kau ludahi matanya. Jadi di dalam mimpi itu dia ludahi matanya anak muda itu. Sekalinya anak muda ini juga bermimpi diludahi matanya. Itu di Mesir. Dan itu jalannya kan kurang lebih 300 km. Kemudian dia usap matanya begini, bangun. Dia usap matanya, itu biji matanya lari masuk. Dan itu penyakitnya hilang seketika itu. Ditanya oleh orang sekitarnya, keluarganya, siapa yang mengobati matamu? Dia bilang Manul Qudamah. Tidak ada yang percaya. Karena jauhnya itu luar biasa. Dia mengatakan, jangan bohong. Orang itu tidak pernah kasih. Dia bilang, tidak, dia mengobati saya. Sekalinya Manul Qudamah ditanya, apa yang dia bilang? Kalau anak muda itu bilang, saya yang mengobati dengan meludahi, itu benar. Karena saya bermimpi meludahi dia. Ia barakakna sampai dia sunnah utakah ini. Saya kerjakan sholat sunnah utakah itu Bu, pas selesai di pesantren, sudah dapat itu penjelasan dari ulama tasawuf, langsung saya amalkan. Kadang hanya 3 kali dalam bulan Syawal kalau kesibukan, kadang tidak. Karena ini 8 rakaat. Dan itu bisa dikerjakan antara maghrib dengan isya, sekaligus diniatkan awabin. Bisa juga dikerjakan di waktu duha, bisa juga dikerjakan di waktu tahajud. Tinggal kita pilih di mana pas bisa kita kerjakan. Iya, bukan setelah sholat tahajud. Kita niatkan sholat utakah sekaligus sholat tahajud. Kita niatkan duha sekaligus sholat utakah. Kita niatkan awabin sekaligus utakah. Cuma awabin itu 6 rakaat, tinggal ditambah nanti 2 rakaat.
Cuma surahnya tidak bisa dirubah. Itu surah Al-Ikhlas 15 kali setiap satu rakaat. Itu tidak bisa diganti. Nah, makanya kita sholat sunnah duha tetap baca, niatkan duha, cuma surahnya jangan diganti. Itu baca Al-Ikhlas 15 kali. Kemudian yang ketiga, Nabi bersumpah. Itu Nabi bersumpah. Wallahu binafsi biyadi. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, yang mengutusku. Siapa yang mengerjakan sholat ini kemudian melakukan perjalanan untuk mencari rezeki, maka pasti dia berhasil. Makanya natu nasa tomatot tariolo maka darewa ko manlepa Idul Fitri. Asam pajangan sebelum loko sompa. Ya natu nasuri maka da jami sampajangin namo cica mi mujama jokano. Berhasil ko kusumparam. Ya biasa mi natuntun maka da ia membaca namo cica mi jama. Nasulo ni joka itu. Ya natu nakadang ka tu sampajana pas sompa. Jadi itu kuncinya. Makanya ulama kita, saya betul-betul Pak, di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika menemukan penjelasan-penjelasan itu luar biasa. Dan itu banyak buktinya, ada beberapa jamaah memang. Dan saya alami beberapa kali. Terus terang saya pernah kena penyakit itu Pak Bu, ini tahadus minima. Saya pernah kena penyakit itu 15 hari sampai tidak pergi sholat Jumat. Karena itu tidak bisa bangun. Semua badan itu kuning. Dan itu tidak bisa bangun. Kalau saya bangun itu kayak room itu terbalik. Itu 15 hari, tapi itu pas COVID. Tapi saya tidak kena COVID. Tapi itu pas puncak-puncaknya COVID. Jadi saya itu tidak saya mengatakan enggak. Saya kerjakan sholat sunnah utaka. Tidak mungkin penyakit ini tidak ada obatnya. Dan apa yang terjadi? Ada salah satu ulama saya tidak pernah ketemu. Dia cuma berbahasa Arab ketika dia mengucapkan salam kemudian mengajarkan sesuatu. Itu dia pesankan juga begini. Ada air sam-sam di atas lemarimu itu di kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah ada itu di lemarimu di luar. Campur air sam-sam itu dengan air hujan baru kau minum. Itu obatnya penyakitmu. Cuma ulama itu, tidak apa-apa saya sebut namanya, saya tidak pernah ketemu. Dia adalah Syekh Hisham Ka'bani. Dia adalah Syekh Hisham Ka'bani. Dia tinggal kayaknya di Amerika, tapi sangat terkenal di sana. Dia adalah salah seorang guru sufi. Dia itu adalah dari tarekat Haqqaniyah. Jadi Syekh Hisham Ka'bani itu yang datang sampai istri itu kaget karena dia sampaikan bahwa kau itu terangkat di atas tempat tidur. Saya bangun langsung kasih saya ada air sam-sam di situ. Ibu bilang, enggak ada, sudah habis. Saya bilang, ada di situ. Betul ada sedikit, ada kayak setengah gelas. Saya bilang, ambil air hujan di luar. Dia baru saya campur, saya minum. Besok paginya itu saya sudah pergi ceramah takziah di Pindrang. Hilang, warna kuning itu malam hilang. Sampai badan itu yang tidak bisa bangun itu hilang. Saya mengatakan ini berkahnya utaka. Karena beberapa kali saya rasakan itu Pak. Makanya saya itu setiap tahun itu wanti-wanti itu. Bukan puasa sunnahnya, tapi saya wanti-wanti sholatnya. Saya rugi betul kalau tidak kerjakan itu. Karena ini sholat sunnah karamah sekaligus sholat sunnah yang sangat luar biasa manfaatnya Pak. Makanya saya wasiatkan kerjakan itu. Itu 8 rakaat. Enaknya kalau di duha, karena kita bisa niatkan duha. Kan 8 rakaat jadi juga duha tuh. Itu kerjakan. Cuma 2 rakaat 1 salam. Bisa juga 4 rakaat 1 salam. Cuma kalau 4 rakaat 1 salam agak berat karena lama. Karena kita baca surah Al-Ikhlas 15 kali sesudah Fatihah itu 15 kali. Setiap 1 rakaat. Ya, rakaat kedua 15 kali lagi surah Al-Ikhlas. Jadi selama rakaatnya itu Al-Ikhlas semua. Dan setiap 1 rakaat itu 15 kali. Jadi itu dibaca 2 rakaat 30. Karena 15. Dan itu 8 rakaat. Nggak lama sih. Nggak lama itu Pak. Cuma Al-Ikhlasnya itu di setiap baca surah Al-Ikhlas itu diawali dengan basmalah. Jadi magampak ko masampajangi 5 tabana tapake. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Ini saja. Tapi ada ulama kita mengajarkan enggak begitu. Ada yang tidak pakai itu. Ada yang pakai surah Al-Ikhlas di matanya sebelah kanan, baru mata kiri, baru telinga kanan, baru telinga kiri, baru hidung, baru mulut, baru tangan, kiri kanan, kaki kiri kanan, depan belakang, samping kiri, samping kanan, baru dirinya. Pas 15. Ada yang pakai itu. Jadi iya, dia anak do liman aku ya roh, dia anak aku. Iya, jadi dia sudah tidak pakai tangan. Jadi dia itu khatamkan Al-Qur'an untuk dirinya sekaligus. Itu membaca surah Al-Ikhlas 15 kali, tapi itu dalam sholat. Iya. Niatnya tetap 2. Kita niatkan usolli sholatul utaka wa duha raka'ataini. Iya. Jadi kita anukan niat 2 double niatnya. Iya. Kalau tahajud ya niatkan sholat tahajud sekaligus utaka. Kalau di maghrib antara maghrib isya kita niatkan awabin sekaligus niatkan utaka. Kalau kita mau tunggal tidak usah sholat duha. Saya bilang tidak usah sholat duha, saya cukup sholat utaka. Niatkan saja sholat sunnah utaka. Karena kalau saya sudah sholat di sini sudah ikut juga duhanya. Karena sholat di waktu duha. Kan begitu. Iya. Makanya orang sholat di waktu duha itu ada sholat sunnah taubah 2 rakaat, baru sholat sunnah hajat 2 rakaat. Kan begitu. Tapi dia sholat duha juga.
karena dia di waktu duha. Karena waktunya itu kita sholat, makanya disebut waktu duha. Sholatnya, iya. Iya. Sama ji, usolli sholat sunnatul utaka wa tahajud lillahi ta'ala. Begitu. Iya, pakai waw aja. Kalau tidak bisa bahasa Arab, maka bani wakate masam paja sunnah utaka kasih basam paja tahajud karena pong Allah Ta'ala. Selesai. Ya kalau dia natule mula si matu ya rokado raka ketiga keempat kada bani pada miro na yoloi puang Allahu Akbar. Ya kalau dia mau patule bakundru to. Iya. Itu anunya, Pak. Ini sholat sunnahnya jarang. Saya terus terang sampaikan, itu jarang penceramah mau bahas itu. Karena yang keempat itu ada sumpahnya Nabi yang keempat. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah utaka ini, maka Allah akan memberikan ilmu hikmah. Nah, jadi kalau mau mendapat ilmu dari, termasuk ilmu laduni itu kan ilmu hikmah. Kalau mau masuk min ladunna ilma, dapatkan ilmu laduni, itu sholat ini. Kalau kita punya urusan, nah sudah buntu tidak ada yang bisa bantu ki, bertawassul nih. Muncul itu. Muncul. Makanya ulama sebut ini sholat sunnah karamah. Itu fit dunia wal akhirah. Karena orang yang punya utang, orang yang pergi mencari rezeki, orang yang punya penyakit, orang yang punya masalah, itu semua. Dan itu digantung hanya di satu sholat. Itu di bulan Syawal. Makanya sholat sunnahnya bulan Syawal inilah disebut dengan sholat sunnah utaka. Dan itu tidak bisa dikerjakan di luar Syawal. Selesai bulan Syawal, tidak bisa. Karena hanya sholatnya bulan Syawal. Iya utaka. Ya metomi ulah Syawal. Ya naliwang isabara nih. Dia nama di pajama. Karena tidak ada lagi sholatnya itu kalau sudah. Nanti Syawal lagi tahun depan baru bisa kerjakan. Nah, tapi ada doanya itu. Ada zikirnya. Kalau selesai 8 rakaat. Kita baca. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 70 kali. Baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad juga 70 kali. Nah, mau dia nanti lo kupurai karena sholat ini yang menjadi doa. Ya, kalau mau berdoa sebenarnya ulama kita tidak menganjurkan doa. Karena dia sudah jadi doa. Ia memetoro fungsin na sampajangi. Jadi itu untuk penyakit. Yan ang kataong kalasan na, kalasata, ang katanga doktoro atau ang kalasata, detis sangi makada lasaaga. Pura ni masapa ni maga makada madesa kada aga jelasaku mampresa ka gaga misag tajame sampajangi. Pasti ada isyarat. Dibukakan itu. Makada yawat diburai. Aku apa burana. Itu sudah terbukti oleh para ulama. Jadi saya kini betul itu Pak. Dan itu tidak kurang dari 10 jamaah yang menelpon itu kasih tahu saya. Kadang ada beberapa kali mau ketemu itu hanya untuk mengucapkan terima kasih kade. Yang penting kau sudah ambil di YouTube itu sudah selesai. Pak itu tidak usah. Iya. Kenapa? Karena memang itu Pak. Luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani itu Sultanun Aulia. Makanya dia kasih masuk di kitabnya itu. Al-Gunyah. Itu semua hadis-hadis yang dia masukkan di situ tidak sembarang. Kita ini penceramah Pak baca hadis itu ambil dari kitab. Baca hadis itu ambil dari guru. Kalau ulama Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengambil hadis itu dia hadapkan dulu ke Nabi. Seperti Imamul Ghazali, dia tidak menulis satu hadis pun di dalam kitab Ihya itu kecuali dia sudah mimpi ketemu Rasulullah. Jadi dia mengatakan saya tidak menulis satu hadis pun di dalam kitab Ihya kecuali saya sudah hadapkan ke Rasulullah bahwa benarkah engkau mengatakan ini ya Rasulullah. Nanti Rasulullah mengiyakan baru dia tulis. Coba yo di makadami hadis sabong kajero hadis tidak tahu itu makanya ulama-ulama kita itu sungguh luar biasa Pak. Kemudian bertapatato ia ulangnya ini bulan April. Enggak? Bulan April ini disebut oleh Nabi sebagai bulan Naisan. Naisan itu adalah bulan April, bulan keempat. Jadi tadinya bulan Hijriah ya, Miladiah. Makanya hitungannya Miladiah, makanya disebut bulan Naisan. Biasanya bulan Naisan ulang April. Karena Januari, Februari, Maret, April. Ini adalah bulan air hujan yang bisa jadi obat. Nah, yan itu ampai, apalagi ko bosi bani Jumay. Pasti bosi ko Jumay, ko ulang apay Pak. Degaga kampo, din akan bosi ko ulang apay. Konon rimo ito. Karena itu adalah obat yang turun dari langit. Yan ang kakampo din akan bosi ulang apa, maka dito pandete sala itu kampungnya, ang kalasa matutukot. Jadi, makanya kalau hujan di bulan 4, itu jangan ambil dari ujung atap. Langsung tada dari langit. Paling bagus itu pakai ki baskom besar yang tidak pernah dipakai. Paling bagusnya itu pakai ki kantong plastik supaya tidak menyentuh ember atau baskon. Dibungkus si kantong plastik. Jadi air hujan itu kena plastik baru kita tinggal gunting nanti ambil pindahkan ke botol aqua.
baru didoakan. Itu yang disebut dengan air Al-Quran. Oh, ini luar biasa Pak manfaatnya. Saya itu setiap tahun, baru tahun ini saya suruh ibu menadah. Karena saya belum sempat baca. Yang tinggal sedikit waktunya. Ini tanggal berapa ini? Iya. Jadi tada langsung air hujan dari langit. Kemudian bacakan. Yang pertama, ingat jangan baku tukar ya. Yang pertama surah Al-Fatihah. Itu 70 kali. Diawali terus dengan basmalah. Tapi dibaca di saat tidak ada suara. Jadi kalau misalnya bagusnya itu kalau orang sudah tidur. Dan kita membaca itu dengan mengeluarkan suara ke air. Iparing kalingai we iya rusak deh. Kalau Bapak pakai air botol aqua begini baru kita bacakan. Kalau dibacakan suratul Fatihah itu, dilihat itu air berubah. Kalau sambil dibacakan itu, kalau sudah sampai 50 dibacakan, sampai 40, 50 itu sudah mulai berubah warnanya. Itu dari kuning itu menjadi bening. Sambil dibacakan itu. Makanya itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, itu mesti 70. Bacakan suratul Fatihah 70. Surah Al-Ikhlas 70. Al-Falaq 70. An-Nas 70. Ayat kursi 70. Dan Al-Kafirun 70. Itu baru jadi obat. Nah, ada yang menutup salawat 70, ada juga yang tidak. Ya. Jadi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Al-Kafirun. Baru ada yang tutup salawat. Ada juga yang tidak. Cukup sampai Al-Kafirun. Itu masing-masing 70. Dan dibaca tuntas baru pindah. Dan itu harus 1 kali duduk. Tidak boleh bilang baca dulu saya potong. Besok lagi dilanjut. Itu tidak bisa. Dan tidak boleh juga dibaca oleh 2 orang. Misalnya maka data si polo tak ya jolok baca. Matu ini kalau lanjutkan. Itu tidak boleh. Tapi bisa diminum siapapun. Barakana ya wena sanabita ya kong katau pura makbay ni malaki na degaga bijana suruh minum. Suruh minum. Kalau dia minum itu pasti isyarat langsung. Ia kau minum itu selama 7 hari setiap pagi dan sore. Ia kau biasa itu kalau dia sudah minum 3 hari 4 hari itu sudah ada isyarat. Mimpi didatangi anak laki-laki. Kalau dia bermimpi didatangi anak laki-laki, suruh sapa anak arwani na piarai, kemudian dikasih keturunan. Kalau dia bermimpi melihat anak perempuan datang, suruh mencari anak perempuan dia pelihara dulu. Baru dikasih anak perempuan. Tapi kalau dia bermimpi hamil kemudian hilang, berarti memang ditakdirkan tidak bisa punya keturunan. Tidak usah berusaha. Itu isyarat langsung itu. Itu dari air Al-Quran. Dan orang yang minum ini kata Nabi, itu tidak akan kena penyakit ganas sampai 1 tahun ke depan. Jadi namo tahu madisin minutoi. Ternyata malasa. Supaya dia terhindar dari penyakit selama 1 tahun. Ini air Al-Quran Bapak ya. Disebut Nabi air Al-Quran itu air hujan di bulan Nisan. Makanya dia mengatakan baru saja Jibril datang kepadaku dan memberikan aku obat. Nah, itu air hujan di bulan April. Makanya dalam hadis itu di bulan Nisan. Nah, bulan Nisan itu bulan April. Makanya ya CD, mudah-mudahan kamu Pak Bosi. Yang mikode nagaga sabara. Dan itu harus ditanda langsung dari langit. Jadi itu luar biasa manfaatnya itu Pak. Itu air hujan itu diminum. Nah, untuk Pak Burame Matomi. Orang yang tidak punya keturunan suruh minum itu. Orang yang punya penyakit kongkala satta. Dokter tidak tahu, itu juga kita minum. Dan ini bersamaan Pak. Dia di bulan 4 sekaligus kanaknya juga Syawal, bulan Syawal. Itu luar biasa. Makanya saya nukan kalau ada kesempatan masih ada hujan sebelum selesai bulan 4, itu enggak susahnya, cuma susahnya enggak bisa didoakan di luar bulan 4. Jadi doakan di dalam bulan 4 memang. Kalau misalnya ada terakhir nang kabosi, namo dia mega. Namo makomi. Kan kalau dijadikan obat itu biar 1 tagu saja. Dia tuh mesti makan data si kaca payina cica yinu tidak, jangan. Tapi itu air, kalau kita sudah doakan tadi itu 70-70, kita simpan sampai 10 tahun itu tidak berlumut. Sampai 10 tahun tidak berlumut. Air galon itu kalau disimpan 8 bulan itu sudah berlumut. Kalau air Al-Quran itu tidak. Biar 10 tahun tidak berlumut. Dan dia lebih bening daripada air aqua. Itu tidak dipanaskan kalau mau diminum. Karena hilang memang baunya. Itu makanya disebut air Al-Quran. Saya tahun lalu itu doakan saya di Wamena. Di Papua. Saya sudah kasih tahu jamaah cara mendoakan, tapi dia cuma tak ada air hujan, dia tidak doakan. Dia bawa ke saya bilang mati nih. Sampai itu penuh botol aqua itu di dalam kamar. Saya bilang belikan ke ember besar. Karena tidak bisa didoakan satu-satu. Saya bilang belikan ember besar. Jadi dia kasih ember besar itu yang kayak drum. Jadi saya pakai kursi plastik itu duduk sila di atasnya baru doakan. Tumpahkan semua ke situ. Harus saya doakan. Itu mulai dari jam 2, jam setengah 2 malam. Itu sampai imsak baru selesai.
Itu. Tapi ada beberapa memang yang mengambil itu untuk obat kanker. Dan itu sembuh betul, Pak. Saya kemarin di acaranya KKS Sopeng di Makassar. Itu ada salah satu dari jamaah Sopeng yang kasih tahu. Saya ini Pak Ustaz kena penyakit. Dan itu diponis. Bahwa umur hanya sekian. Tapi setelah dia minum itu. Dia bilang ini sudah 4 tahun umur saya Pak Ustaz lewat dari apa yang ditentukan oleh dokter. Dan penyakit itu hilang. Itu berkahnya itu air Al-Quran. Makanya 2 hal ini jangan tinggalkan di bulan ini. Iya, jadi ini ilmu yang saya kasih ini ilmu mahal, Pak. Ini mahal ini. Jadi karena ini bisa diajarkan ke anak-anak kita. Ajarkan ke anak-anak kita karena itu manfaatnya luar biasa. Saya pribadi itu merasakan luar biasa. Iya, jadi terutama kalau ada orang tidak bisa bicara di depan umum. Ada anggota dewan dia sama bawa sambutan. Suruh kerjakan sholat sunnah utaka itu biar sekali saja. Iya. Itu kuncinya. Jadi ada beberapa memang amalan-amalan itu Pak yang sungguh sangat luar biasa. Tapi ini bersamaan nih dengan bulan Syawal, sholatnya yang dengan juga di bulan April ini luar biasa. Ini sudah, sudah 1 jam ini. Kemudian ada puasa di sini. Puasa kita, nulis kada selesai. Puasa sunnah Syawal, kan? Iya puasa Ibu, kama kadami nabita. Siapa yang puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ditambah 6 hari di bulan Syawal. Apaan itu? Ditambah 6 hari di bulan Syawal. Itu seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Ada yang salah paham. Dia kira 6 hari puasa di bulan Syawal itu sama dengan puasa 1 tahun. Itu keliru. Apa mereka salah paham itu? Nah saya mana rupi jama. Aja mana tu mampu salah malam. Dan namito sona na pada besitong ni. Nang itu silisi ulang itu nasi ramalan ni. Nah begitu. Makanya hadis itu bersambung. Siapa yang puasa di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Kenapa bisa sama dengan 1 tahun? Kan ibadah itu maka dia Allah Ta'ala manja abil hasanati falahu asru amsalihah. Nanigi-nigi tau pigaw cik di deceng 10 tu polena. 10 pamalak na. Jadi ya ramalangnya kata 30 sona. Ikali 10 makanya 300. Yero anangnya sona ulas sawal ikali 10 60 na berarti 360. Nalalan na si taungnya 360 na so. Tapahan nih. Makiro perhitungan na makanya makanya kita puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Maka dawasanya 20 mesera puasa aku Ustaz. Iya na tu ampai makadai ulama pahat desa iya ko 20 asera puasa aja na to manre na to loma lepa nasaba lay hitung icik di puasa ya tu. Iya miko ganda i puasa ya 30 isunakan i manre na paloma lepa. Makanya ko Idul Adha denawat di to manre disunahkan tidak makan. Kalau Idul Adha nasaba 8, 9, 10 Zulhijjah itu diniatkan puasa, disunahkan puasa. Jadi 8 Zulhijjah puasa, 9 Zulhijjah puasa, 10 Zulhijjah puasa. Tapi 10 na Zulhijjah puasa na gang kami malepa. Yan na to pole malepa to man na. Itu sama naman dengan 1 puasa. Makanya ko Idul Fitri narekogan na ipuasa 30 disunahkan makan. Nareko 20 asera disunahkan tidak makan. Pole pi malepa na pemandre ganda ni 30. Ini tidak masalah. Yang tidak tahu. Tapi itu ulama hadis. Kalau ulama fikih tidak. Selamanya Idul Fitri makan. Selamanya Idul Adha tidak makan. Nah itu kalau ulama fikih. Tapi kan mah itu 10 30 tahu Iya, iya naro na ulama hadis kan ka. Iya maka dia nabita kan. Iya nala dasar maka iya ko Idul Adha kadenan rete nalo malepa. Karena itu terhitung 1 hari puasa. Karena di situ disunahkan puasa 3 hari. 8, 9, 10. Jadi nanre kon lay malepa berarti itu terhitung 1 hari puasa. Jadi aku Idul Fitri na denagan na puasa mo 30. Neko pagan na 30 aja mo andre mo malepa. Tapi haram kita puasa di hari Lebaran. Haram kita makanya gang kami boleh malepa ya to rewa na. Pemandre na. Itu. Jadi itu yang dianukan ulama. Makanya ulama fikih dengan ulama hadis di situ berbeda. Iya, ya tidak niat, tidak usah niat. Iya. Sama aja kalau Idul Adha tidak niat itu. Itu anunya. Makanya ulama-ulama kita kan berbeda. Sama aja dengan ulama hadis dengan ulama fikih ketika bertanya tentang sholat sunnah duha, siaga maksimal na duha. Ya ke ulama hadis maksimalnya 12 rakaat. Iya ke ulama fikih maksimal 8.
Dia nak pacaran maka duha itu maksimal 12 rakaat. Berarti itu dia pakai ulama hadis. Pendapatnya ulama hadis. Kalau dia mengatakan maksimal 8, berarti dia pakai ulama fikih. Karena Nabi sholat sunat duha 8 rakaat. Tapi kenapa ada 12? Karena ada hadis Nabi. Siapa yang sholat 12 rakaat istiqomah, maka dibangunkan istana di dalam surga. Ini coba keren. Jadi makanya itu masing-masing beda. Kalau saya Pak tidak masalah. Yang penting sholat sunat duha. Yang parah itu dia nak duha apa pakai uang. itu yang jadi masalah. Makanya puasa sunnah. Bagaimana? Ada masalahnya biasa. Ibu-ibu, perempuan, kita kan Ustaz punya puasa qadha. Nah belum bisa selesai. Nah tinggal sedikit misalnya. Karena hadis mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Berarti puasa apapun yang kau lakukan yang penting di bulan Syawal itu sudah menggugurkan puasa Syawal. Artinya apa? Sudah dapat pahala puasa Syawal. Makanya puasa qadha di bulan Syawal itu sudah gugur nih puasa Syawal tak? Puasa Senin Kamis kena juga itu. Kan begitu bagi laki-laki. Misalnya dia ronema puasa Senin Kamis di bulan Syawal. Itu sudah jatuh puasa Syawal. Artinya sudah ikut dapat pahala puasa Syawal. Bagi ibu-ibu puasa qadha. Misalnya ada 5 qadha puasanya. Kerja kami itu puasa qadha di bulan Syawal. Dia tidak usah lagi puasa Syawal karena sudah berpuasa di bulan Syawal. Tapahan ya. Talolongan nyapalan na puasa Syawal Tapi tidak usah niatkan puasa Syawal. Cukup niatkan puasa qadha. Tapahan ibu. Makaran ibu magampan nih. Cek dek mana hati ya. Itu ulama kita karena hadis mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Artinya yang penting ulah Syawal, makanya tidak usah berturut-turut, tidak usah makan mesti ini mesti enggak. Ya kok tanggal asidi, napa tanggal 5, napa tanggal 8, tidak menigagah. Yang penting bulan Syawal. Jadi itu penting saya sampaikan supaya ibu-ibu tidak terbebani. Itu pendapat ulama Syafi'iyah. Ulama mazhab Syafi'i. Maka dari desa di Melomo Pak puasa Syawal namun tu puasa qadha ini mani tidak masalah. Cuma ada ulama membolehkan magai karena hadisnya tadi mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kan begitu. Makanya ada beberapa kaidah itu yang ulama kita sudah rincikan. Jadi jadi beban. Tapi ada masalah Pak Bu. Tapi ini tidak masuk di ilmu fikih. Saya itu biar berpuasa, ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Tapi ini karena mursyid kami menyampaikan dan saya juga harus sampaikan seperti itu. Saya itu kadang kalau puasa sunnah, tapi bukan puasa fardu. Ada mau puasa sunnah. Kemudian tiba-tiba ada undangan perjamuan. Kita ditamu. Saya pasti batalkan puasa. Namo reveng. Saya batalkan puasa. Misalnya mau puasa sunnah, kemudian pas angka boti mangoldi. Saya kasih itu, saya makan, saya tidak puasa. Walaupun saya dari pagi puasa sampai duhur, sudah duhur dipanggil, saya akan makan. Itu tidak bisa dijadikan patokan. Tapi alasannya ulama kita ada yang melakukan itu. Dan termasuk saya punya alasan itu. Memakan jamuan itu ketika kita sebagai tamu itu wajib. Sedangkan puasa yang kau lakukan adalah sunnah. Coba. Ketimbang nih kare. Tuh? Memakan jamuan itu kan wajib. Sedangkan puasa yang kau lakukan adalah sunnah. Kayak kamu pada yolo. Sunnah itu wajib. Itu wajib. Ya kan begitu. Makanya ulama-ulama sufi itu begitu. Walaupun dia puasa kemudian ada panggilan tiba-tiba tapi jatuh si takal lagi. Wah, Pak Buti anu enggak puasa jolo. Tak ya. Jangan, enggak boleh. Itu yang biasanya misalnya tiba-tiba ada. Kita puasa tidak ada perencanaan apa, kemudian langsung ada yang ini. Iya. Jadi itu memakan jamuan orang itu. Iya. Kecuali puasa fardu jangan, puasa wajib jangan. Aja tuh kita kena wang kena lalang deh, namo ramalakong kada. Buka saja, enggak boleh. Itu hanya di saat kita puasa sunnah. Kalau nasar enggak boleh. Pokoknya semua puasa wajib itu enggak boleh. Hanya yang sunnah karena pertimbangan ulama kita itu alasannya Bu. Tapi kalau kita pun tidak berbuka tidak masalah. Cuma ada ulama yang pakai itu. Jadi jangan nanti salahkan. Maju Ustaz corona makan puasa kak mapi ronandre Pak beli tuh. Kayak seperti itu. Enggak boleh Ustaz nah. Tadi makan puasa mapi tuh corona boy. Itu kuncinya. Jadi kadang-kala kita tidak bisa menimbang. Saya dulu kan begitu. Oh ternyata. Termasuk Habib Umar bin Habib saya dapat kabar itu dari salah satu muhibbin beliau. Dia itu puasa dari Yaman. Tiba di Pekalongan itu asar. Jadi dia itu puasa dari Yaman puasa. Nggak makan dan nggak makan. Sehingga dia nggak makan. Sekalinya orang yang mau di tempat Habib yang mau ditempati rumahnya itu. Irumenonon ribulan letu. Nasarangnya andre. Giri orang bembe.
Maka dia ropang anu na yang mengurus nasam. Habib itu puasa. Aga nasam. Tanya wali ko denandre. Ya kolati bola ko na denandre tanya wali. Dia tiba itu jam 4 lewat. Hampir setengah 5. Dihidangkan makanan dia makan. Padahal puasa dari pagi tadi. Ya ko ini makan tanggung kita 5 nih. Di si jam nih. Tapi tidak. Dia makan. Itu bukan mempermainkan puasa ya. Bukan menganggap bahwa ini puasa lebih rendah daripada jamuan. Tidak. Tapi karena dia melihat hukumnya. Iya. Ada ulama mengatakan kau sudah dapat pahalanya. Pahala puasamu sudah sampai. Itu jadi tapi aja tuh sini kalau nyuruh karena memang Pak Butiano karena kasih Pak Berasanji batu ke rumah puasa si Kajolo. Itu enggak boleh. Makanya di kalangan ulama kita itu jadi ya kong kena jama atau pandrita memang kadang-kala itu kita standarnya kita tidak tahu. Saya sering begitu dulu. Magi guru tajak aku. Kenapa guru tak begini? Padahal itu ada alasannya semua. Cuma karena ilmu kita tidak sampai ke sana. Yang sekarang ini kan banyak begitu. Ciri-ciri apa salah ciri-ciri mana kayak topar teman kemakoro. Iya. Termasuk kemarin kasusnya Pak. Yang banyak mencibir itu. Siapa namanya nih yang Ustaz Gondrong ini? Gus Miftah yang bagi-bagi uang itu. Kan banyak orang yang cibir itu. Padahal itu banyak orang tidak tahu latar belakangnya. Karena ketika dia dipanggil ceramah kemudian dikasih amplop dinampakkan kemudian disoting. Maka dia mengatakan ini bukan uang saya. Maka dia bagi-bagikan ke masyarakat. Secara terbuka. Karena kau kasih saya terbuka, saya akan serahkan terbuka. Bahwa tugasku sudah selesai. Coba. Itu yang banyak orang tidak tahu. Yopi, makanya mana Ustaz masuk terbuka-buka makor. Itu kan banyak orang tidak tahu. Iya, tidak paham. Ini yang banyak orang anukan. Dia mengatakan untuk tidak jadi fitnah, tapi ternyata tetap jadi fitnah. Kan begitu. Iya. Jadi dia lebih menyelamatkan diri karena dia sudah punya pertanggungjawaban nanti. Karena dia berikan saya secara terbuka begitu dan ini seakan-akan seperti sogokan, makanya saya kembalikan. Dan saya punya mursyid itu memberitahu seperti ini. Dia dulu itu datang seorang pejabat bawa uang 1 kopor. Minta didoakan untuk jadi pejabat di provinsi. Dia doakan, dikasihlah uang. Maka disogoi, maka akan asal. Dia cuma bilang begini. Dia terima, saya terima uang pemberianmu ini yang 1 kopor. Baru dia buka, oh ya betul uang. Baru dia kasih tahu. Sekarang ini uangku bukan uangmu, tapi saya kembalikan. Minta bagikan kepada orang yang tidak mampu, tapi bukan uangmu yang kau bagikan, uangku. Tapi dia melo marah, saya tidak mau ambil. Saya sudah terima, makanya saya kembalikan, tapi bagikan ke yang berhak. Tapi bukan uangmu yang kau bagikan, uangku. Tapi kau dapat pahala karena kau yang bagikan. Sudah. Jadi itu ulama kita melepaskan diri dari hal-hal seperti itu. Cari cara itu. Yo pidi makna hade nanalengi je. Ada begitu. Oh itu fatal itu Pak. Iya kesempatan. Makanya ada hal-hal itu yang kita di luar dari apa yang kita anukan. Makanya jangan apalagi sekarang. Jangan cepat memponis sesuatu ketika dilihat di potongan-potongan video. Jangan. Ini yang banyak merusak kita. Inilah pentingnya. Ini yang terakhir penutup. Ini sudah 1 jam lebih. Inilah pentingnya berhalal bihalal. Iya. Nasabah iya ro puasa kangen kelegay. Gibah itu pasti. Gibah. Kamaki. Kalau memang orang itu jelek kemudian kita mengatakan jelek, itu gibah. Tapi kalau orang itu baik kemudian kita mengatakan jelek, itu fitnah. Coba. Jadi ya kumaku memang nih salah toy. Denak ko salah memang nih. Jadi agak boleh diam. Kena tu nak kada ogi ulawang ni mamako salah kay mana na. Iya. Salakay betul kan na salakay mariawan ini len ako mamako ko aman nih. Jadi makanya bibir itu 2 temboknya Pak. Lidah itu 2 temboknya. Yang pertama 2 bibir dengan gigi. Iya. Jadi kenapa lidah ini? Karena ini lidah yang biasa menyakiti. Makanya dikasih 2 pagar. Pagar gigi dengan pagar bibir. Supaya dia tidak keluar seenaknya ngomong. Kenapa kita juga dikasih 2 mata, 2 telinga, kemudian 1 hidung, baru hidung ini di mulut ini dibawa. Kenapa ini mata di depan 2-2? Kenapa bukan disimpan 1 di belakang? Supaya dia natok gili kung kagaga tuh. Kung kagaga ketirian di mundri. Pak Nabi kan begitu. Pandangan ke depannya sama dengan yang ke belakang. Tidak ada bedanya. Tapi magi di mata tercit layoloman di 2. Itu artinya selalulah engkau melihat ke depan. Tapi leher ini dikasih lentur supaya sesekali bisa melihat ke belakang. Pelajari masa lalumu tetapi tetap kau tetapi ke depannya. Kemudian kenapa 2 mata 2 telinga? Itai kiri kanan. Ang kalingay kiri kanan. Aja mo pauwi na kumajai nyawa na tawe. Makanya mulutnya itu berada di bawah hidung. Tapi itu kuncinya. Pada itu kata mak jelok tangan begini kan Pak jelok. Kan kehe. Talu mangolok ko ini. Kecil deh.
Ya kip jalo ite tahu jako. Tagili ni gare. Talo ni jatay di. Talo tulok ko di. Tahu jaki na sabay risan niya numajani pa umupa. Tahu jaki na sabay ipaujai tahu. Yang ketiga tahu jaki na sabay isan ni jana din ipadecengi. Napay tuto indo lima makohe. Magay, ingerang si rupa mi tumonroy pole. Tapi aja tak lagi maka dah tahu jako. Apa jelok mana nih maka. Kada malamanan. Itu falsafah. Makanya kita itu diciptakan begitu, Pak. Dua do cili kiri kanan. Aja na si wali memang kalinga. Ya nabi takong kasaba malapor atau pemakre. Ya lapor ulira nga. Ni poda makoko je gare. Tapi dia nak krayado makala. Napa si lolong. Apa dia tu gaga tahu mangga isala le nangga mana tuju. Ang kalinga kiri kanan. Aja na ta si wali. Mako kataw macaritangi makara makoyano. Mako moki. Pura niya rumatu toli. Kakalinga toy. Oli ato to. Ya ko si wali me. Na tumakada pake do cili mo kiri kanan. I dua matamu. Kemudian aja mau pau inare kumajai nyawana tahu. Pakuru sumanga inapa mau pau. Itu kuncinya. Kanya lidah ini dibentengi dua tembok. Satu tembok gigi, satu tembok mulut. Aja tuli ka pau-pau. Makanya kecap aja manomang. Itu kuncinya ya. Penutup. Saya wasiatkan bahwa satu kunci dalam kehidupan Pak Bu. Komeki salama. Demi bawang. Iya bawang. Hati. Iya kutulen ni matoro iya aman nih. Istilahnya guru tamakada iya tahu malapa ya tinna tu iya na tu tahu salama. Namo de na mega ko de tule moto masampa jatah haju aja nah. Ya ko de tule masampa jasuna awabing aja nah. Ya ko de tule masampa jasuna aja nah. Yang penting masam japar luki. Ya ko de tule mapa masih dakai aja nah. Ya ko de tule cidi bawang. Atita tajagai. Tarekat yang paling berat itu dalam menjaga kalbu. Iya nanti pedang teh maka dia mulai motor masam pajak tahaju aja nah yang penting mulai jaga biye. Iya na to 5 namo atita deta susai pada tak rupa tahu isa sur. Itu aja Pak. Ina to ampe lodongin sini na kampung ang kata salanya na dampung ko pangalatalan na paki matinro. Oy. Nyaman na tahu make tu moto imatu ni lodong teh salama sini na natumpuke pa kita ni tete masa malang. Put ngidali na dinang kekendaraan na paki. Tete ma motor ti lodongan inangoto yite te mangoto ilodongin nendre dale na yite te malasa bunga yite ko bunga motor ko masuki pole ni tapay lodongan maka de gurutta yanang kata berlakukan perjalanan allu na tumpuki pa kita pamulo ni lodongan salama yaitu papasempo dale jaran na runtu yite te malena yopi ingka balu kesatu ganggu mabalu pasai-sai kita na makabela lo mabalu mana ka kono mabalu iya angka 40 na saja kasih nala ini nausia tuh dia malas ya tuh anu dia kagak jangan berbaik sangka terus kemudian palapari atita tilodong pada taruh patau iya na tuh pas sidaka dia kagak capuna iya na tuh nakada balik bunga moto kok kalau na tumpuki pak kita langsung milodong insyaallah papa salama itu ya tuh tapake malapa dia kagak kong kasusah malaikat milodong aja kami tahu itu di kuncinya mereka tuh tahu milo maka dage baca atau salama ya bana tuh nah iya na tuh pakai salama makanya lada apa ya ko tilodongan ite ka milodongan manci jisasi tilodongan ite salama malaikat itu milodongan ite salama ya ko to moto to tapan kata ingar rawe malasi sa dianu apa tilodongan ni malaikat milodongan itu nak ada guru to ko milodong ko sogi na de mulai sogi lodongan bari bulam sogi rubay pa dongan mo ni malaikat pa ko milodong ko yo pwede ko to milodong pag rugi ka po katu beli bola ko apa kan nah iya saya kira ini yang penting saya wasiatkan mudah-mudahan ada hikmah yang kisah bisa petik deto tu na mega pa bu yang penting kawat dia kata ni mas. Apalagi kalau di perantauan itu banyak hal yang kita harus anukan. Aja tak sia-siakan kehidupan tak. Kita memang hanya sekali hidup. Tapi ketika mengisinya dengan baik insya Allah. Maka dakat tidak sih dikunci no pasangin tepa. Aki buaki DC mataru. Ya ku iro DC ngita pigaw ede na nilai tawe. Maka daki upakan jaki bate ku sa di matumaling. Makjama ka anak guru ka tulupakan jaki. Na de na sesuai gajiku si bawa bate ku makjama. Ajak tamaselang. Karena itu dijanjikan oleh Nabi. Jika pekerjaanmu tidak sesuai dengan apa yang kau dapatkan. Maka Allah akan menutupi dengan rezeki yang lain dari jalan yang lain. Tapi nareko makjama ki biasa-biasa. Na mega dale tapole. Abuk mingka na tajama na mega dale tapole. Talaha na tawe. Mega matala. Tapi Allah akan mencabut dia dari arah yang lain. Sehingga itu tidak akan cukup. Yan ito na makikataw makana mega jasa. Di mo pula magi. Hindi kami monro. Magi jipe watu ko mahonor-honor. Gana walya nga nung malima to kaano. Magi majipe enes na. Na di na tuliin ram man eh. Di na baraka. Sisalan. Karena memang begitu. Iya. Ako nito monro. Tapi dito kako ko din. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi angka tu 23 aga-aga ukui Indonesia nacatuskan tau pandri teh
termasuk istilah halal bihalal. Yang pertama pakai istilah yang itu salah satu ulama pendiri NU, muassis yang bernama Kiai Wahab Hasballah. Permintaannya Presiden Soekarno. Sebab ya biasa negara angka masalah. Penjajahan belum selesai. Yang katoni melo bentuk negara Indonesia dalam negara liberal atau melo mani negara Islam nak dupa-dupang. Sehingga ada gesekan pemimpin dengan orang-orang politik, sehingga na pasti pulung nih. Tapi dia na pakai istilah silaturahmi. Soekarno dia na melo pakai istilah silaturahmi karena kalau silaturahmi biasa-biasa binasang. Jadi dia cari minta diberi istilah yang tidak biasa. Nah, maka jadi berilah nama pertemuan itu halal bihalal. Yeah. Jadi ya kuipat bicara gi halala tapi ada kalimat bi halal. Jadi maka dia itu pandrita na rekomelo i bahasa paling pas ipake ko tumak bicarogi si halalakang ni supaya halalai. Makira to. Jadi si halalakang ni supaya halalai. Magi nakwaro angka tau majama tapi dia nasi sumpung atinna. Liman na misi sumpung. Majama sa tapi si garigi isina. Istilahnya sekarang open house tapi dia tidak open heart. Nabuka pintu na bolana tapi dia tak buka pintu atinna. Tarima tamunna tapi dia tidak masuk ke dalam kalbunya. Nah sebab biasa ke masalahna terutama biasa cale ede na terpilih. Tapi dia togago ko di. Jadi nareko angkang kala din rulet tarima. May sama kadaki, wat kay kamaret jita sading. Kay kamaret ji mak dampang. Maret ji mak dampang kita weh. Iya ko tahu panderita justru sebaliknya. Yang iya. Nasaba jarat tolo milo dampang. Apa nanggak mana ngele na tujuh. Biasanya begitu. Jadi maka dia itu panderita ia na angka tahu nangga ia lena tujuh. Ia ko aturan agama kak dua mi. Ia ko idi tujuh. Nah, ia ko tahu idi salah. Aturan agama dua mi. Ia ko salah ki ilo adam pengi. Ia ko tahu ini. Jadi ia ko idi salah ilo adam pengi. Kalau kita yang salah kita minta maaf. Orang yang salah maafkan dia. Makanya wa'afina anin nas. Aja ada surah dampang. Itu keliru ya. Ada surah lo milo dampang. Tanya ki puang. Suroki milo disebut taubat. Di surah teh maka ada surah dia nalawa. Itulah anggotanya ni belisi. Ini ibelisi na tamaranaka karena kesombongannya. Kani sure suju ko Nabi Adam to. Na de na melo suju. Apa makada iya yase ka na Nabi Adam. Apa doko ka api ipancaji. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Saya diciptakan dari api. Tapi nakaji patasaupu ina yase mematrita na api. Iya ko api ko madan ni manyamamuya toro tapi ana maraja. Maka seorang kataw mako to yo ko watu na mangusaha bicu mo pa tulis anggota mo kisisan na maraja. De na melo natunumanan niya ko si Dapena, setan itu. Jadi nang kataw din na si Waya padan na rupataw, buka usaha, na din na salama kang yang gotana, din na sigat tabatukan ng katistila na taw sopeng agasan na, si Wata menre, tas siriu no. Jadi yan na ro istilay pake, iya ko api din ule posipa iya ro. Api itu yan naman dia ko madan ni magampamu ya tolo, tapi yan na maraja, natunumanang. Yang kedua, kalau ko tanah itu kan tidak, dia menumbuhkan. Iya kok api mate, yan ang kagaga, mutuni mangucapu. Tapi ya kok tanah deh. Yang ketiga tanah itu bisa dimasuki semua, air bisa masuk, udara bisa masuk, api bisa masuk. Tapi dia tidak merubah dirinya, tetap tanahmu materu. Dan apa yang masuk dia bisa tumbuh. Ya kok nggak tahu si bawa lena, madece tahu yan na to sifat na Nabi Adam.
yan ang kataw si bawal na tuli na kalasya mita ibalisi dito. Tapi sipa na mi. Kasipa na mi to. Jadi yan na may posipa ay. Jadi tak kada ibalisi na banci po ng alatala. Sipa na tita. Nasa bapulok ko pi pancaji. Kemudian api itu tidak teguh. Boleh kinro-kinro ngingi lari lokiro. Ya kumalak de ngingi pole lota lo rijangi. Pokoknya dia nang kena tenang. Yan ang kataw makoto di kapandirian na kinro-kinro nasa disarok ko ito lao. Deka katanyangan na ibalisi to ya tu. Gitu. Itu katanyangan na. Nah, inilah sebenarnya hakikat kehidupan. Iyan na Romelo yala. Iyan na sipa ta pulok ko tanay. Maka dito pandita iya ko angka agaga maja. Angka bangkay. Ano makabong nga macharepa, makabong mabaw tunoy din natat de baw na. Patamay o kuwae din natat de baw na. Gatungin apa ni pwede mabaw. Tapi lemma igare. Tan natat de baw na. Jadi yari di sipa ta tiya kong kajalam mai. Nasa bapulok kita na, aja tagatung ko ngingin na iriangin na laman ito Yan na ito na makara, aja mo pauwi, lamay. Ya kung kaya mo runto, lamay, aja na mo pauwi. Yan na ito sipa na tanay. Iya ko yaroy pa akin, insyaAllah salama ki. Makumuro ka pang, tasok di? Mali si parape, malilu si pakainga, rabba si patokong, tas sila cakatanga. Ini ka makiro. Malilo si pakay nga. Ye ko takalupay na pakay nga. May nga ki Sala ye to kapang. Paringarang. Mali si parape. Batungan na yakunalay solo. Tawe batungan na tasale tako mabela ni de. Palipangi. Arap ba si patokong. Batungan na yako jati usaha na tawe bantoy. Yan na to napaki China. Namude gaga na balu ko tumakutan ng kagakwaga na sa China. Angka. Apa si bawan na mabalu ako ro. Napat na saka ko gudangi. Natalipongin ni si Ban ng kagakong balong kay bawang nga makoro China yo pogi ede napodalalon tina sa makasol dito na balugan ko radyo mo lo sesa mako itu kare tanya itaw malay istilah ta alena pigawi kita sebenarnya yang punya istilahnya tidak pakai na dinang kanali te daleta ya kibukarang ite lala dale na bukarang ipo ngalata lala dale liang dinang mungkin itu niyero de panirule pakero makali kulepat tujuan ng idale padatta rupa tau 70 dali na bukarang ipong Allah Ta'ala. Tuliasang idali, tanala. Wala ka na, palay ko langganang. Makay ka pa, natanya pa baluban ako sa periodo. Ang kaluran na nasa nga, lalo mo lang, inomoro, ito pa ako maling inomoro, mancha langganan na sito, lari si langganan, din ako. Dito ka sa periodo ka pa ko. Iya na to ampay, nareko ang kakalolo, janda atau duda. Lay bukaran lala na wadi maibotingnya tu tawe, itu sama dengan membangun 40 masjid. Iya. Tapi aja tersalah paham maka di Pak Bayi tadi. Betuangan na mapasisumpung. Gara-gara idi na siala yaro tawe. Makiro maknana. Ang kakalolo lay patujuan ngi, ada yaro sana macam lang. Macam lang itu. Iya. Jadi itu pahalanya tinggi. Itu luar biasa pahalanya. Tasa kami makada iya kami na to ampai dito kami ko deta menta masuruga. Iya itu situ kan nakanja dito to magalay mangurusu ako atong kami to pa langsung. Oh makanya pa si ano yan. Gitu. Makoro angka. Itu luar biasa pahalanya. Nasaba ibu karangi pintu deceng siaga egan na pintu deceng tak buka. Iya. Ini penting saya wasiatkan. Jadi aja tangga biasa, aja tangga biasa. Jadi ada ibadah-ibadah itu sederhana Pak, tapi itu luar biasa. Nilai pahalanya. Kemudian angka jihad desa na nabi tak makada la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layalin. Angka tafsirnya gitu Pak, ditema kada la yahillu lil muslimin tania golongan seleng. Berarti kutannya salah kapere itu. Angka to makada de la yahillu lil muslimin betungan na de paniasa seleng. Nareko angka tau de na sewa dapadan na seleng naliwang italungas so. Dito ka kasi salah-salah ko di. Gaga. Duan rupa je itu istilah na biasa. Nasa dito je nasa si salos tas ya makorami. Pada mo masa posisi mo ya tu. Iya. Maki. Makade gurut ki aja dulu mo Yusuf kali si denreng. Iya ko melo ko de gaga susah magampang. Ya robangi pakyo na makada dampal ni tau salay, ya kiko salay lo dampak ko. De naga susah. Ya ko makare ya ro salah. Lo ni melo dampak, apa idi salah.
Iyo po ko mo mama ko makuki makadala. Alina ji salon na. Taruwa dampang. Tapi iya mamila dampang tanya tahu liang ibawa nga. Namo tu baynewe. Namo anak Namo baynewe namo anak Narekot ako makuye. Rewa ki pole kantoro misalna. Rewa ki pole majama. Rewa ki pole pasae. Rewa ki pole jama-jamata. Natapalatu ki bolata. Natapamanan na bayneta. Di na pa jamanan na. Dito na cara tapi noko paga. Okay, kamapat dito chili. Inoko maga no poko na inoko. Pas puray man noko. Tapa makboko ki. Tapa makadaki. Wat dampengiron na aga. Napausinin na bayneko. Orang itu bisa diangkat menjadi wali oleh Allah. Iya. Makanya jalur muda jadi wali itu narekong karoan minta ko bainin. Iya. Iya. Banyak kiai itu tidak pada komite ko bainin. Banyak, iya, banyak. Kebanyakan termasuk guru kami ada beberapa itu kita. Iya, pokoknya ya na bainin na tapamama ko. Agak. Magay, karena memang ini, dan itu jalur wali. Ketika istrimu memarahi kamu, langsung makatani arom, makadade, wak dampeng kong ke atas sini na atas salam na. Luar biasa itu Pak. Itu jalur cepat jadi wali. Yo pumiko manan na iba ini tulis sulak to matay. Ini le manca jadi wali itu. Ini jadi kuncinya. Iya. Tapi aja tuh sini nyata dasar bu terlewat di matu tuh lima noko. Napa tapi nang kurang ustaz maka ngerang maka itu ustaz. Iya ini jadi kenapa? Karena sebenarnya yang paling berat dalam agama itu, yang paling berat sebenarnya itu ihsan. Ya sang ihsan mapedecing. Iya ko al khair makan jami. Misal nama basa itawe mabasa toki mapasiwala deceng mi. Tapi ya kung masike ito na tumabasa, yan tiyasa makibwa deceng. Yan ang riyasang ihsan. No? Napaujaki itaw tapi ilaw daw ang isalama, itu ihsan itu. Yan ang riyasang mapideceng. O iyaro maraji-rajing. Maraji-rajing, nasabaan kong kakao din na pa dyan napaujaki. Din na pa dyan po ko na carita jaki, macam ne, carita kanya to siya lena. Kadaway kanya ba to yano kasi, makatubasa. Tahu pa to kanya na, tahu pa to sabara na, tapi din na pa dyan natala jata. Magay, orang itu yang disebut dengan ihsan. Magay nasaba makibua ideceng. Jadi dia nawala ideceng nih. Nah itu tingkatan paling tinggi nasaba takwa itu melahirkan itu. Makanya itu puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang menafsirkan itu la'allakum mudah-mudahan. Ada yang menafsirkan la'allakum agar supaya. Kadena pada tuh ya kumakadai la'allakum mudah-mudahan engkau menjadi bertakwa berarti dia namanya mana na tahu mapuasa lolong takwa. Pak makadami mudah-mudahan. Acio ko ujian mudah-mudahan lulus ko. Kira. Jadi ya ko dia yang mana na tapi ya kumakadai la'allakum di situ maknanya adalah agar supaya kamu bertakwa berarti semua orang yang berpuasa pasti dapat takwa. Kayak si salah memang tuh. Jadi di menit temannya kayak kata pakai kira-kira. Tapi makadai itu pandrite ko pahakiki. Iya ko mapuasa mo itawe na apa itu puasa di meto na pada ibadah lang. Satu-satunya ibadah yang memang untuk takwa itu cuma puasa. Apa namuyak katan ni we emakwa si baka romay ko de panabata we dito manre. Iya, namuyak katan ni namo jadi dita. Monro ko tutuli rate-rate ma de panabata we. Iya, padahal de gaga to mitay. Iya, de gaga. Makotoro ko to manre subu tuli ita jangan dito pag natama subu dito pag natama subu ina to mita ula dah ko tamay. Padahal dito kan mitay. Kenapa? Karena itu memang merasa bahwa kita diawasi. Dia na batawin atau minum maka dalabay. Seandainya itu yang dipakai menjual, maka daya ko kurang itimbang ako. Masolang nga. Masisa ka. Ay, takwa memang. Idi paparoye ede ni tanda tangain ko din na si ko memang roay. Itulah takwa sebenarnya. Siya kasampa dyan mga ribit di ko tuwi lampu eh. Siya nrakang. Lalu, ya kung mati lampu eh. Lalu ba to? Mata na dua na dito ka mitay. Iya, karena kita tahu bahwa Allah Maha tahu dan Allah melihat itu. Iya kapau jamay dua na din na tarimay salah-salah matoy. Dari sinilah ulama kita mengatakan, coba garek bawa ya roloko kehidupanmu.
Iya na ro hakikat na isang sampajang. Iya na ro pay pigay sampaja ko ramalangi, pigay tarawe ko ramalangi, pigay baca ko ramalangi. Pak cahaya mi itu mi Allah. Jinni cahaya, al-wudu'u nurun, al-ilmu nurun, as-salatu nurun, az-zikru nurun, as-sawmu nur. Cahaya mi, nasa baya ko suruga ka cahaya mi. Yan na to ampay ang katutok ko surimon rinasa nabita pada ulat tipu eh. Kaya bulan purnama cahayanya kaya tau mata jawat tu eh. Di panaloro nang kakumasigi. Ya ko bapitay nang kataw kutu ya tu. Apa yun li pinapalaw? Makalay mamali yan ang kataw bapitay nang kayo taw kutu ya tu. Pa yun li pinapalaw. Iya aja na yun li po napakulaw. Ang kami man no napamangulita. Orang itu akan diberi cahaya oleh Allah. Seperti bulan purnama. Yan na tu ampay upasangnya. Biasa mapasang nga. Apalagi nih kan bagus. Palawangan na mga ribe isa ya ko dito lah mana na sampajangi mata jawat tu sebelum asan. Ang usahakan ng kecil diwat tu tonroy. No? Usahakan ng kecil diwat tu. Na ang kedua sampajang dari 5 sholat, walaupun semua sholat kan manasama na paano na pahalana, manasama na akan sana kaidana. Tapi ang kedua sampajang makaliliang. Magiwa ka na makaliliang karena ibadahnya itu luar biasa nilainya. Maka dia nabita. Man sholla sholatil isya'i bil jamaati. Siapa yang sholat isya berjamaah. Itu seakan-akan sholat nisful lail. Pada kumoto imas sampajat tahajud si puluhan nih. Yang kedua, man sholla sholatil subahi bil jamaati. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka itu sama dengan bangun satu malam penuh sholat karena Allah. Jadi makadaka iya Pak, magampang pada Lailatul Qadar to dinalalut itu. Na maka gampang ilulungan. Logi bawa masang pajangi sa berejama. Napa masang pajang subuh berejama. Mana sa talulungan. Mana ka mana may taulada. Memang katingkatan na. Ada tingkatan yang paling tinggi itu. Tidak tidur satu malam. Tapi kadin rulay di. Pak mi katumi ipatuju. Ya kung puima wadi memang kapang. Si bostas ya. Pada mi katuju mana. Ya kung katuna ang kagami jama kay jama. Tidak mungkin sama orang. Makanya itu yang dilakukan. Ini dua sholat agak lain. Maksud saya ini agak lain. Tapi ya kung bicara waktu tahu ada waktu yang bisa istimewa itu. Antara maghrib dengan isya. Karena di waktu isya, kita bisa tinggal di masjid sesudah sholat maghrib. Aja tersalah masjid. Supaya kita iktikaf sekaligus menunggu waktu. Makanya waktu itu disebut awabin. Orang kembali. Karena dia mengurus pekerjaan dunia 1 hari penuh. Maka maghrib isya itu dia kembali ke rumah Allah. Tidak pulang. Ini riasat tau rewa. Iya. Jadi, tapi kalau mereka tuh acara mama. Kada aja tengah aja sesudah sholat maghrib jangan ki mengaji. Rogi ki. Biasa kan ada di situ, ada yang baca waqiah, ada yang baca yasin. Kecuali kalau misalnya malam Jumat baca kafir atau baca yasin ya tidak masalah dirutinkan. Tapi kalau saya bisa memilih, kalau ingin pilih, jangan kita mengaji antara maghrib dengan isya. Karena kalau kita mengaji di situ rugi ki. Magina rugi kalau kita cerdas beribadah ya, cerdas beramal istilahnya. Karena ada sholat di situ 6 rakaat yang disebut oleh Rasulullah sebagai sholat sunat awabin. Itu setara dengan sholat 12 tahun lamanya. Iya ko mangaji ki namo 10 gesok tabaca dia itu nule pada palanir. Kamajiro. Atau bahkan seandainya ada orang mampu menghatamkan Al-Qur'an 30 juz antara maghrib dengan isya, itu belum bisa mengalahkan pahala sholat 6 rakaat di situ. Nah, sebab maka dia nabita, siapa yang sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, itu yang disebut sholat sunnah awabin, ada yang mengatakan sholat sunnah taubat. Itu setara dengan sholat 12 tahun tanpa berhenti. Dia pegaga tahu apa masam paja 10 ada tahu. 10 lagi 2 jak di pegagah. Kecuali orang tertentu. Makanya itu setara dengan sholat sunat 12 tahun non-stop. Kemudian diampuni dosanya 50 tahun. Yang biasa sampai sunat taubat karena bisa mengampuni dosa selama 50 tahun. Disebut awabin karena orang itu kembali dari pekerjaan dunianya menuju ke pekerjaan akhirat. Itu kuncinya Pak. Jadi makanya ibu-ibu kalau sudah sholat maghrib jangan kita mengaji. Kalau mau kita mengaji sebelum maghrib atau sesudah sholat isya. Di situ rugi ki. Saya tidak larang mengaji, cuma mengatakan kalau kita kejar pahala, rugi ki. Makiro, Pak namo tak baca 10 gesok dek nule pada ya rumah kada 12 tahun masa pejasuna diampuni dosa 50 tahun, tidak mungkin. Kan begitu. Makanya kita harus menempatkan ibadah itu kapan dikerjakan. Yang paling istimewa. Apalagi ini bulan Syawal. Di bulan Syawal ini ada satu sholat. Bisa digabung itu. Sekalian kerjakan 8 rakaat. Namanya sholat sunat utaqah. Ini di kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam kitab Al-Gunyah. Ini sholat sunnah utaqah. Tidak ada
sholat yang Nabi bersumpah sampai 4 kali. Saya buka semua hadis Nabi. Tidak ada hadis yang dalam satu hadis Nabi bersumpah 4 kali mengulang sumpahnya. Kecuali sholat sunnah utakah. Makanya itu ya Bu, Pak. Kalau bulan Syawal, saya tidak wanti-wanti puasanya. Saya langsung wanti-wanti sholatnya. Ini ada sholat sunat itu di bulan Syawal. Kalau sudah selesai Syawal tidak bisa dilakukan. Itu hanya 1 bulan saja waktunya. Tidak bisa kerjakan setiap hari. Bisa kerjakan sekali dalam 1 pekan. Bisa kerjakan sekali dalam saja bulan Syawal. Tapi abdalnya kalau mampu kerjakan setiap malam. Atau setiap hari. Jadi sekali saja sehari semalam. Itu disebut sholat sunnah utakah. Apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah yang mengutusku dan jiwaku berada di tangannya. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah utakah ini, maka pasti utangnya akan dia lunasi. Itu janji pertama Rasulullah. Jadi maka dia Nabi tak nakong ka inrana pasti napalipa itu inrana. Sebelum meninggal pasti lunas itu. Pasti bukara pintu dale untuk melunasi utangnya. Yang kedua, janji Nabi dan Nabi bersumpah, siapa yang melaksanakan sholat ini kalau dia punya penyakit, demi Allah pasti ada yang mengobati. Dan Allah bukakan siapa yang bisa mengobati. 3 hari yang lalu Pak, saya ditelepon salah satu jamaah. Itu yang punya penyakit kista dan kanker. Dia kena kanker rahim sekaligus juga kena kista. Jadi itu sudah dironseng dan laporan rumah sakitnya sudah ada. Dan dia mau dirujuk ke Makassar untuk berobat. Tapi dia yakin bahwa pasti ada yang bisa mengobati. Dia kerjakan sholat sunnah utakah ini. Dia hanya dapat itu tahun lalu itu 3 hari saja. Karena dia lihat ceramah saya itu di YouTube. Katanya saya lihat ceramah Pak Ustaz itu 3 hari. Masih ada Syawal 3 hari. Makanya saya sempat lakukan itu 3 hari Pak Ustaz. Dan apa yang terjadi? Itu dia bermimpi. Didatangi seseorang yang dia tidak lihat mukanya. Tapi itu hanya memegang perutnya. Dalam mimpinya. Dia minta izin untuk dipegang perutnya. Kemudian dia pegang perutnya. Kemudian dia remas. Kemudian dia terbangun. Setelah terbangun. Kemudian berangkat ke Makassar. Besoknya itu dia berangkat. Untuk dia bawa ke rumah sakit. Kemudian dironseng pakai x-ray. Dan ternyata itu penyakitnya tidak ada. Sampai dokter itu mengatakan katanya. Dia telepon saya langsung. Dia mengatakan kenapa dokter di sana itu bisa membuat laporan seperti ini. Orang tidak ada penyakitnya. Kenapa dibuatkan bahwa ada laporan penyakit. Dan ini bisa kita temukan di beberapa kitab. Termasuk di Mamlukul Dama. Diceritakan bahwa ada anak muda yang kena kanker mata itu di Mesir. Hanya diobati Mamlukul Dama dalam mimpi. Karena anak muda ini sudah sholat subuh. Dia tidur di tempat sholatnya. Karena matanya dia sudah keluar biji matanya. Dan tidak ada dokter yang bisa sembuhkan. Dan di Mamlukul Dama sesudah bersolat subuh dia mengaji. Tapi dia tertidur. Di saat dia tertidur dia bermimpi didatangi Rasulullah. Kemudian diberitahu. Ini anak muda di Mesir keludahi matanya. Jadi di dalam mimpi itu dia ludahi matanya anak muda itu. Sekalinya anak muda ini juga bermimpi diludahi matanya. Itu di Mesir. Dan itu jaraknya kan kurang lebih 300 km. Kemudian dia usap matanya begini bangun. Dia usap matanya itu biji matanya lari masuk. Dan itu penyakitnya hilang seketika itu. Ditanya oleh orang sekitarnya keluarganya. Siapa yang mengobati matamu? Dia bilang Mamlukul Dama. Tidak ada yang percaya. Karena jauhnya itu luar biasa. Dia mengatakan jangan bohong. Orang itu tidak pernah kasih. Dia bilang tidak. Dia mengobati saya. Sekalinya Mamlukul Dama ditanya. Apa yang dia bilang? Kalau anak muda itu bilang saya yang mengobati dengan meludahi. Itu benar. Karena saya bermimpi meludahi dia. Ia barakakna sampai sunnah utakah. Saya kerjakan sholat sunnah utakah itu Bu. Pas selesai di pesantren. Sudah dapat itu penjelasan dari ulama tasawuf. Langsung saya amalkan. Kadang hanya 3 kali dalam bulan Syawal. Kalau kesibukan kadang tidak. Karena ini 8 rakaat. Dan itu bisa dikerjakan antara maghrib dengan isya. Sekaligus diniatkan awabin. Bisa juga dikerjakan di waktu duha. Bisa juga dikerjakan di waktu tahajud. Tinggal kita pilih di mana pas bisa kita kerjakan. Iya. Bukan setelah sholat tahajud. Kita niatkan sholat utakah sekaligus sholat tahajud. Kita niatkan duha sekaligus sholat utakah. Kita niatkan awabin sekaligus utakah. Cuma awabin itu 6 rakaat. Tinggal ditambah nanti 2 rakaat. Cuma surahnya tidak bisa dirubah. Itu surah Al-Ikhlas 15 kali setiap 1 rakaat. Itu tidak bisa diganti. Nah, makanya kita sholat sunnah duha tetap baca niatkan duha. Cuma surahnya jangan diganti. Itu baca Al-Ikhlas 15 kali. Kemudian yang ketiga. Nabi bersumpah, itu Nabi bersumpah, wallahu binafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, yang mengutusku. Siapa yang mengerjakan sholat ini kemudian melakukan perjalanan untuk mencari rezeki, maka pasti dia berhasil. Makanya natu nasa tomato teriolo, maka darewa ko manlepa Idul Fitri. Asam pajangan sebelum loko sumpah.
Iya na tu nasuri maka da jami sampajangin na mo cica mi mo jama jo kanu. Berhasil ko kusumpar mo. Biasa mi natuntun maka da iya mo baca na mo cica mi jama. Nasuro ni joka itu. Iya na tu nakadang ka tu sampajan na pasompa Jadi itu kuncinya. Makanya ulama kita, saya betul-betul Pak, di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika menemukan penjelasan-penjelasan itu luar biasa. Dan itu banyak buktinya, ada beberapa jamaah memang. Dan saya alami beberapa kali. Terus terang saya pernah kena penyakit itu Pak Bu, ini tahadus minima. Saya pernah kena penyakit itu 15 hari sampai tidak pergi sholat Jumat. Karena itu tidak bisa bangun. Semua badan itu kuning. Dan itu tidak bisa bangun. Kalau saya bangun itu kayak room itu terbalik. Itu 15 hari, tapi itu pas COVID. Tapi saya tidak kena COVID. Tapi itu pas puncak-puncaknya COVID. Jadi saya itu tidak saya mengatakan enggak. Saya kerjakan sholat sunnah utaka. Tidak mungkin penyakit ini tidak ada obatnya. Dan apa yang terjadi? Ada salah satu ulama saya tidak pernah ketemu. Dia cuma berbahasa Arab ketika dia mengucapkan salam kemudian mengajarkan sesuatu. Itu dia pesankan juga begini. Ada air sam-sam di atas lemarimu itu di kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah ada itu di lemarimu di luar. Campur air sam-sam itu dengan air hujan baru kau minum. Itu obatnya penyakitmu. Cuma ulama itu, tidak apa-apa saya sebut namanya, saya tidak pernah ketemu. Dia adalah Syekh Hisham Ka'bani. Dia adalah Syekh Hisham Ka'bani. Dia tinggal kayaknya di Amerika, tapi sangat terkenal di sana. Dia adalah salah seorang guru sufi. Dia itu adalah dari tarekat Haqqaniyah. Jadi Syekh Hisham Ka'bani itu yang datang sampai istri itu kaget karena dia sampaikan bahwa kau itu terangkat di atas tempat tidur. Saya bangun langsung kasih tahu, kasih saya ada air sam-sam di situ. Ibu bilang, enggak ada, sudah habis. Saya bilang, ada di situ. Betul ada sedikit, ada kayak setengah gelas. Saya bilang, ambil air hujan di luar. Dia baru saya campur, saya minum. Besok paginya itu saya sudah pergi ceramah takziah di Pindrang. Hilang, warna kuning itu malam hilang. Sampai badan itu yang tidak bisa bangun itu hilang. Saya mengatakan ini berkahnya utaka. Karena beberapa kali saya rasakan itu Pak. Makanya saya itu setiap tahun itu wanti-wanti itu. Bukan puasa sunnahnya, tapi saya wanti-wanti sholatnya. Saya rugi betul kalau tidak kerjakan itu. Karena ini sholat sunnah karamah sekaligus sholat sunnah yang sangat luar biasa manfaatnya Pak. Makanya saya wasiatkan kerjakan itu. Itu 8 rakaat. Enaknya kalau di duha, karena kita bisa niatkan duha. Kan 8 rakaat jadi juga duha tuh. Itu kerjakan. Cuma 2 rakaat 1 salam. Bisa juga 4 rakaat 1 salam. Cuma kalau 4 rakaat 1 salam agak berat karena lama. Karena kita baca surah Al-Ikhlas 15 kali sesudah Fatihah itu 15 kali. Setiap 1 rakaat. Ya, rakaat kedua 15 kali lagi surah Al-Ikhlas. Jadi selama rakaatnya itu Al-Ikhlas semua. Dan setiap 1 rakaat itu 15 kali. Jadi itu dibaca 2 rakaat 30. Karena 15. Dan itu 8 rakaat. Nggak lama Ji. Nggak lama itu Pak. Cuma Al-Ikhlasnya itu di setiap baca surah Al-Ikhlas itu diawali dengan basmalah. Jadi magampak kau masang pajangi 5 tabana tak pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul Allahu samad lam yalid walam yulad. Ini saja. Tapi ada ulama kita mengajarkan enggak begitu. Ada yang tidak pakai itu. Ada yang pakai surah Al-Ikhlas di matanya sebelah kanan, baru mata kiri, baru telinga kanan, baru telinga kiri, baru hidung, baru mulut, baru tangan, kiri kanan, kaki kiri kanan, depan belakang, samping kiri, samping kanan, baru dirinya. Pas 15. Ada yang pakai itu. Jadi iya, dia anaknya do limana ko ya dia anakku. Iya, jadi dia sudah tidak pakai tangan. Jadi dia itu khatamkan Al-Qur'an untuk dirinya sekaligus. Itu membaca surah Al-Ikhlas 15 kali, tapi itu dalam sholat. Iya. Niatnya tetap 2. Kita niatkan usolli sholatul utaka wa duha raka'ataini. Iya. Jadi kita anukan niat 2 double niatnya. Iya. Kalau tahajud ya niatkan sholat tahajud sekaligus utaka. Kalau di maghrib antara maghrib isya kita niatkan awabin sekaligus niatkan utaka. Kalau kita mau tunggal tidak usah sholat duha. Saya bilang tidak usah sholat duha, saya cukup sholat utaka. Niatkan saja sholat sunnah utaka. Karena kalau saya sudah sholat di sini sudah ikut juga duhanya. Karena sholat di waktu duha. Kan begitu. Iya. Makanya orang sholat di waktu duha itu ada sholat sunnah taubah 2 rakaat, baru sholat sunnah hajat 2 rakaat. Kan begitu. Tapi dia sholat duha juga. Karena dia di waktu duha. Karena waktunya gitu kita sholat makanya disebut waktu duha. Sholatnya. Iya. Iya. Sama Ji, usolli sholat sunnatul utaka wa tahajud lillahi ta'ala. Begitu. Oh iya, pakai waw aja.
Kalau tidak bisa bahasa Arab, maka bani wakate masampaja sunnah utama kasih masampaja tahajud karena pong Allah Ta'ala. Selesai. Ya kau dia tulis mula si matu ya rokado raka ketiga keempat kada bani pada miro na yoloi puang Allahu Akbar. Ya kau dia mau patulih pakundru to. Iya. Itu anunya Pak. Ini sholat sunnahnya jarang. Saya terus terang sampaikan. Itu jarang penceramah mau bahas itu. Karena yang keempat itu ada sumpahnya Nabi yang keempat. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah utaka ini, maka Allah akan memberikan ilmu hikmah. Nah, jadi kalau mau mendapat ilmu dari, termasuk ilmu laduni itu kan ilmu hikmah. Kalau mau masuk min ladunna ilma, dapatkan ilmu laduni, itu sholat ini. Kalau kita punya urusan, nah sudah buntu tidak ada yang bisa bantu ki, bertawassul nih. Muncul itu. Muncul. Makanya ulama sebut ini sholat sunnah karamah. Itu fit dunia wal akhirah. Karena orang yang punya utang, orang yang pergi mencari rezeki, orang yang punya penyakit, orang yang punya masalah, itu semua. Dan itu digantung hanya di satu sholat. Itu di bulan Syawal. Makanya sholat sunnahnya bulan Syawal inilah disebut dengan sholat sunnah utaka. Dan itu tidak bisa dikerjakan di luar Syawal. Selesai bulan Syawal, tidak bisa. Karena hanya sholatnya bulan Syawal. Iya utaka. Ya metomi ulah Syawal. Ya naliwang isabara nih. Dia nama di pajama. Karena tidak ada lagi sholatnya itu kalau sudah. Nanti Syawal lagi tahun depan baru bisa kerjakan. Nah, tapi ada doanya itu. Ada zikirnya. Kalau selesai 8 rakaat, kita baca. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 70 kali. Baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Juga 70 kali. Nah, mau dia nanti lo kupurai karena sholat ini yang menjadi doa. Ya, kalau mau berdoa sebenarnya ulama kita tidak menganjurkan doa karena dia sudah ia memang turu fungsin na sampajangi itu kalasan toro ani makada lasaga pura ni masapa ni maga makada madesa kada aga jelasaku mampresa kada gaga misal tajame sampajangi pasti ada isyarat. Dibukakan itu. Maka dia jawab diburai. Aku apa burana. Itu sudah terbukti oleh para ulama. Jadi saya kini betul itu Pak. Dan itu tidak kurang dari 10 jamaah yang menelpon itu kasih tahu saya. Kadang ada beberapa kali mau ketemu itu hanya untuk mengucapkan terima kasih Kade. Yang penting kau sudah ambil di YouTube itu sudah selesai. Pak itu tidak usah. Kenapa? Karena memang itu Pak. Luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani itu Sultanun Aulia. Makanya dia kasih masuk di kitabnya itu. Al-Gunyah. Itu semua hadis-hadis yang dia masukkan di situ tidak sembarang. Kita ini penceramah, Pak, baca hadis, itu ambil dari kitab. Baca hadis itu ambil dari guru. Kalau ulama Syekh Abdul Qadir Jailani, itu mengambil hadis, itu dia hadapkan dulu ke Nabi. Seperti Imamul Ghazali, dia tidak menulis satu hadis pun di dalam kitab Hiyya itu, kecuali dia sudah mimpi ketemu Rasulullah. Jadi dia mengatakan, saya tidak menulis satu hadis pun di dalam kitab Hiyya, kecuali saya sudah hadapkan ke Rasulullah, bahwa benarkah engkau mengatakan ini ya Rasulullah. Nanti Rasulullah mengiyakan, baru dia tulis. Coba yopi di makadami ya desa sabong kaji ruang desa tidak tahu itu makanya ulama-ulama kita itu sungguh luar biasa Pak. Kemudian bertapatatu ia ulangnya ini bulan April. Enggak? Bulan April ini disebut oleh Nabi sebagai bulan Naisan. Naisan itu adalah bulan April, bulan keempat. Jadi tadinya bulan Hijriah ya, Miladiah. Makanya hitungannya Miladiah, makanya disebut bulan Naisan. Biasanya bulan Naisan ulang April. Karena Januari, Februari, Maret, April. Ini adalah bulan air hujan yang bisa jadi obat. Nah, yan itu ampai, apalagi ko bosi bani Jumay. Pasti bosi ko Jumay, ko ulang apay Pak. Dia gaga kampo, dia akan bosi ko ulang apay. Konon rimu ito. Karena itu adalah obat yang turun dari langit. Yan ang kakampo, dia akan bosi ulang apa, maka dito pandete sala itu kampungnya, ang kalasa matuk kutumalada. Iya. Jadi, makanya kalau hujan di bulan 4, itu jangan ambil dari ujung atap. Langsung tanda dari langit. Paling bagus itu pakai ki baskom besar yang tidak pernah dipakai. Paling bagusnya itu pakai ki kantong plastik supaya tidak menyentuh ember atau baskon. Dibungkus di kantong plastik. Jadi air hujan itu kena plastik, baru kita tinggal gunting nanti ambil pindahkan ke botol aqua. Baru didoakan. Itu yang disebut dengan air Al-Qur'an. Oh ini luar biasa Pak manfaatnya. Saya itu setiap tahun, baru tahun ini saya suruh ibu menadah. Karena saya belum sempat baca. Yang tinggal sedikit waktunya. Ini tanggal berapa ini? Iya. Jadi tada langsung air hujan dari langit. Kemudian bacakan. Yang pertama ingat jangan baku tukar ya.
Yang pertama surah Al-Fatihah. Itu 70 kali. Diawali terus dengan basmalah. Tapi dibaca di saat tidak ada suara. Jadi kalau misalnya bagusnya itu kalau orang sudah tidur. Dan kita membaca itu dengan mengeluarkan suara ke air. Iparing kalingai we iya rusak deh. Kalau Bapak pakai air botol aqua begini baru kita bacakan. Kalau dibacakan suratul Fatihah itu, dilihat itu air berubah. Kalau sambil dibacakan itu, kalau sudah sampai 50 dibacakan, sampai 40, 50 itu sudah mulai berubah warnanya. Itu dari kuning itu menjadi bening. Sambil dibacakan itu. Makanya itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, itu mesti 70. Bacakan suratul Fatihah 70. Surah Al-Ikhlas 70. Al-Falaq 70. An-Nas 70. Ayat kursi 70. Dan Al-Kafirun 70. Itu baru jadi obat. Nah, ada yang menutup salawat 70, ada juga yang tidak. Ya. Jadi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, Al-Kafirun. Baru ada yang tutup salawat. Ada juga yang tidak. Cukup sampai Al-Kafirun. Itu masing-masing 70. Dan dibaca tuntas baru pindah. Dan itu harus satu kali duduk. Tidak boleh bilang baca dulu saya potong, besok lagi dilanjut. Itu tidak bisa. Dan tidak boleh juga dibaca oleh dua orang. Misalnya maka data sipolo tak ya jolok baca matu ini kau lanjutkan, itu tidak boleh. Tapi bisa diminum siapapun. Barakana ya waina sanabita ya kau tahu pura mak baini malakena degaga bijana suruh minum. Suruh minum. Kalau dia minum itu pasti isyarat langsung. Ia kau minum itu selama 7 hari setiap pagi dan sore. Ia kau biasa itu kalau dia sudah minum 3 hari 4 hari itu sudah ada isyarat. Menipi didatangi anak laki-laki. Kalau dia bermimpi didatangi anak laki-laki, suruh sapa anak arwani na piarai, kemudian dikasih keturunan. Kalau dia bermimpi melihat anak perempuan datang, suruh mencari anak perempuan dia pelihara dulu. Baru dikasih anak perempuan. Tapi kalau dia bermimpi hamil kemudian hilang, berarti memang ditakdirkan tidak bisa punya keturunan. Tidak usah berusaha. Itu isyarat langsung itu. Itu dari ayat Al-Quran. Dan orang yang minum ini kata Nabi, itu tidak akan kena penyakit ganas sampai 1 tahun ke depan. Jadi namoto madisin minutoi. Ternyata malasa. Supaya dia terhindar dari penyakit selama 1 tahun. Ini air Al-Quran Bapak ya. Disebut Nabi air Al-Quran itu air hujan di bulan Nisan. Makanya dia mengatakan baru saja Jibril datang kepada aku dan memberikan aku obat. Nah, itu air hujan di bulan April. Makanya dalam hadis itu di bulan Nisan. Nah, bulan Nisan itu bulan April. Makanya ya cede, mudah-mudahan kamu Pak Bosi. Ya miko dia nagaga sabara. Dan itu harus ditanda langsung dari langit. Jadi itu luar biasa manfaatnya itu Pak. Itu air hujan itu diminum. Nah, untuk Pak Burame Matomi. Orang yang tidak punya keturunan suruh minum itu. Orang yang punya penyakit kongkala satta. Dokter tidak tahu, itu juga kita minum. Dan ini bersamaan Pak. Dia di bulan 4 sekaligus kenanya juga Syawal, bulan Syawal. Itu luar biasa. Makanya saya nukan kalau ada kesempatan masih ada hujan sebelum selesai bulan 4, itu enggak susahnya, cuma susahnya enggak bisa didoakan di luar bulan 4. Jadi doakan di dalam bulan 4 memang. Kalau misalnya ada terakhir nang kabosi, namo dia mega. Namo makumi. Kan kalau dijadikan obat itu biar 1 teguk saja. Dia tuh mesti makan kasih kaca payina cica yinu tidak, jangan. Tapi itu air, kalau kita sudah doakan tadi itu 70-70, kita simpan sampai 10 tahun itu tidak berlumut. Sampai 10 tahun tidak berlumut. Air galon itu kalau disimpan 8 bulan itu sudah berlumut. Kalau air Al-Quran itu tidak. Biar 10 tahun tidak berlumut. Dan dia lebih bening daripada air aqua. Itu tidak dipanaskan kalau mau diminum. Karena hilang memang baunya. Itu makanya disebut air Al-Quran. Saya tahun lalu itu doakan saya di Wamena. Di Papua. Saya sudah kasih tahu jamaah cara mendoakan, tapi dia cuma tak ada air hujan, dia tidak doakan. Dia bawa ke saya bilang mati nih. Sampai itu penuh botol aqua itu di dalam kamar. Saya bilang belikan ke ember besar. Karena tidak bisa didoakan satu-satu. Saya bilang belikan ember besar. Jadi dia kasih ember besar itu yang kayak drum. Jadi saya pakai kursi plastik itu duduk sila di atasnya baru doakan. Tumpahkan semua ke situ. Harus saya doakan. Itu mulai dari jam 2, jam setengah 2 malam. Itu sampai imsak baru selesai. Itu. Tapi ada beberapa memang yang mengambil itu untuk obat kanker. Dan itu sembuh betul Pak. Saya kemarin di acaranya KKS Sopeng di Makassar. Itu ada salah satu dari jamaah Sopeng yang kasih tahu. Saya ini Pak Ustaz kena penyakit. Dan itu diponis. Bahwa umur hanya sekian. Tapi setelah dia minum itu.
Dia bilang ini sudah 4 tahun umur saya Pak Ustaz lewat dari apa yang ditentukan oleh dokter. Dan penyakit itu hilang. Itu berkahnya itu air Al-Quran. Makanya 2 hal ini jangan tinggalkan di bulan ini. Iya, jadi ini ilmu yang saya kasih ini ilmu mahal Pak. Ini mahal ini. Jadi karena ini bisa diajarkan ke anak-anak kita. Ajarkan ke anak-anak kita karena itu manfaatnya luar biasa. Saya pribadi itu merasakan luar biasa. Iya, jadi terutama kalau ada orang tidak bisa bicara di depan umum. Ada anggota dewan dia sama bawa sambutan. Suruh kerjakan sholat sunnah utaka itu biar sekali saja. Iya. Itu kuncinya. Jadi ada beberapa memang amalan-amalan itu Pak yang sungguh sangat luar biasa. Tapi ini bersamaan nih dengan bulan Syawal, sholatnya yang dengan juga di bulan April ini luar biasa. Ini sudah, wah sudah 1 jam ini. Kemudian ada puasa di sini. Puasa kita, nulis kada selesai. Puasa sunnah Syawal, kan? Iya puasa ibu, kama kadami nabita. Siapa yang puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ditambah 6 hari di bulan Syawal. Apa itu? Ditambah 6 hari di bulan Syawal. Itu seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Ada yang salah paham. Dia kira 6 hari puasa di bulan Syawal itu sama dengan puasa 1 tahun. Itu keliru. Apa mereka salah paham itu? Nah saya bana rupi jama. Aja bana tu mampu saramalang. Dan namito sona na pada kusitongnya. Nang itu si ulang itu nasi ramalannya. Nah begitu. Makanya hadis itu bersambung. Siapa yang puasa di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Kenapa bisa sama dengan 1 tahun? Kan ibadah itu makanya Allah Ta'ala manja bil hasanati falahu asru amsalihah. Nanigi-nigi tau pigaw cik di deceng 10 tu polena. 10 pamalakna. Jadi ya ramalannya ka 30 sona. Ikali 10 makanya 300. Iyaro anangnya sona ulas sawal ikali 10 60 na berarti 360. Nalalan na si taungnya 360 na so. Tapahan nih. Makiro perhitungan na makanya makanya kita puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Maka dawasanya 20 mesera puasa aku Ustaz. Iya na tu ampai maka day ulama pahat desa iya ko 20 asera puasa. Aja na to manre na to loma lepa na sabak lay hitung icik di puasa ya tu. Iya miko ganda ipuasa ya 30 isunakan i manre na paloma lepa. Makanya ko Idul Adha denawat di to manre disunahkan tidak makan. Kalau Idul Adha na sabak 8, 9, 10 Zulhijjah itu diniatkan puasa, disunahkan puasa. Jadi 8 Zulhijjah puasa, 9 Zulhijjah puasa, 10 Zulhijjah puasa. Tapi 10 na Zulhijjah puasa na gang kami malepa. Yan atau boleh malepa atau mandre na. Itu sama dengan 1 puasa. Makanya ko Idul Fitri di narekogan na ipuasa 30 disunahkan makan. Nareko 20 asera disunahkan tidak makan. Boleh pi malepa na pemandre. Ganda di 30. Dia tidak masalah. Yang tidak tahu. Tapi itu ulama hadis. Kalau ulama fikih tidak. Selamanya Idul Fitri makan. Selamanya Idul Adha tidak makan. Nah itu kalau ulama fikih. Tapi kan mah itu 10 30 tahu Iya, iya naro na ulama hadis kan ka. Iya ro makade nabita kan iya nala dasar makade. Iya ro ko Idul Adha kadenan rete nalo malepa. Karena itu terhitung 1 hari puasa. Karena di situ disunahkan puasa 3 hari. 8, 9, 10. Jadi nan rekon lay malepa berarti itu terhitung 1 hari puasa. Jadi aku Idul Fitri na denagan na puasa mo 30. Neko pagan na 30 aja mo andre mo malepa. Tapi haram kita puasa di hari Lebaran. Haram kita makanya gang kami boleh malepa ya to rewa na to mandre na. Itu. Jadi itu yang dianukan ulama. Makanya ulama fikih dengan ulama hadis di situ berbeda. Iya, ya tidak niat, tidak usah niat. Iya. Sama aja kalau Idul Adha tidak niat itu. Gitu. Itu anunya makanya ulama-ulama kita kan berbeda sama aja dengan ulama hadis dengan ulama fikih ketika bertanya tentang sholat sunnah duha siaga maksimal na duha ya ke ulama hadis maksimalnya 12 rakaat iya ke ulama fikih maksimal 8 ya nak kepacara memakai duha itu maksimal 12 rakaat berarti itu dia pakai ulama hadis pendapatnya ulama hadis kalau dia mengatakan maksimal 8 berarti dia pakai ulama fikih karena Nabi sholat sunnah duha 8 rakaat. Tapi kenapa ada 12? Karena ada hadis Nabi. Siapa yang sholat 12 rakaat istiqomah, maka dibangunkan istana di dalam surga. Jadi makanya itu masing-masing beda. Kalau saya Pak tidak masalah. Yang penting sholat sunnah duha. Yang parah itu dia nak duha apa mapangewang.
itu yang jadi masalah. Makanya puasa sunnah. Bagaimana? Ada masalahnya biasa. Ibu-ibu, perempuan, kita kan ustaz punya puasa qadha. Nah belum bisa selesai. Nah tinggal sedikit misalnya. Karena hadis mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Berarti puasa apapun yang kau lakukan yang penting di bulan Syawal itu sudah menggugurkan puasa Syawal. Artinya apa? Sudah dapat pahala puasa Syawal. Makanya puasa qadha di bulan Syawal itu sudah gugur mi puasa Syawal tak. Puasa Senin Kamis kena juga itu. Kan begitu bagi laki-laki. Misalnya dia rone puasa Senin Kamis di bulan Syawal. Itu sudah jatuh puasa Syawal. Artinya sudah ikut dapat pahala puasa Syawal. Bagi ibu-ibu puasa qadha. Misalnya ada 5 qadha puasanya. Kerja kami itu puasa qadha tadi bulan Syawal. Dia tidak usah lagi puasa Syawal karena sudah berpuasa di bulan Syawal. Tabahan ya. Talolongannya palana puasa Syawal Tapi tidak usah niatkan puasa Syawal. Cukup niatkan puasa qadha. Tabahan ibu. Makarani ibu, magampan nih. Cek dek mana hati ya. Itu ulama kita karena hadis mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Artinya yang penting udah Syawal, makanya tidak usah berturut-turut, tidak usah makan mesti ini mesti enggak. Ya kok tanggal sidi, napa tanggal 5, napa tanggal 8, tidak gagah. Yang penting bulan Syawal. Jadi itu penting saya sampaikan supaya ibu-ibu tidak terbebani. Itu pendapat ulama Syafi'iyah. Ulama mazhab Syafi'i. Maka dari desa di Melomo Pak puasa Syawal namun tu puasa qadha ini tidak masalah. Cuma ada ulama membolehkan magai karena hadisnya tadi mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kan begitu. Makanya ada beberapa kaidah itu yang ulama kita sudah rincikan. Jadi jadi beban. Tapi ada masalah Pak Bu. Tapi ini tidak masuk di ilmu fikih. Saya itu biar berpuasa, ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Tapi ini karena mursyid kami menyampaikan dan saya juga harus sampaikan seperti itu. Saya itu kadang kalau puasa sunnah, tapi bukan puasa fardu. Ada mau puasa sunnah, kemudian tiba-tiba ada undangan perjamuan. Kita ditamu, saya pasti batalkan puasa. Namo reling, saya batalkan puasa. Misalnya puasa sunnah, kemudian pas angka boti mangoldi, saya kasih itu, saya makan, saya tidak puasa. Walaupun saya dari pagi puasa sampai duhur, sudah duhur dipanggil, saya akan makan. Itu tidak bisa dijadikan patokan. Tapi alasannya ulama kita ada yang melakukan itu. Dan termasuk saya punya alasan itu. Memakan jamuan itu ketika kita sebagai tamu itu wajib. Sedangkan puasa yang kau lakukan adalah sunnah. Coba. Ketimbang nih kare. Tuh? Memakan jamuan itu kan wajib. Sedangkan puasa yang kau lakukan adalah sunnah. Kayak kamu pada yolo. Sunnah itu wajib. Itu wajib. Ya kan begitu. Makanya ulama-ulama sufi itu begitu. Walaupun dia puasa kemudian ada panggilan tiba-tiba. Tapi jatuh si takal lagi. Wah Pak Buti ya. Kamu puasa jolo. Takal sabi. Jangan, tak boleh. Itu yang biasanya misalnya tiba-tiba ada. Kita puasa tidak ada perencanaan apa. Kemudian langsung ada yang ini. Iya. Jadi itu memakan jamuan orang itu. Iya. Kecuali puasa fardu, jangan. Puasa wajib, jangan. Aja tuh kita kadang kena lalang deh. Namo ramalakong kada. Buka saja. Nggak boleh. Itu hanya di saat kita puasa sunnah. Kalau nasar nggak boleh. Pokoknya semua puasa wajib itu nggak boleh. Hanya yang sunnah karena pertimbangan ulama kita. Itu alasannya Bu. Tapi kalau kita pun tidak berbuka tidak masalah. Cuma ada ulama yang pakai itu. Jadi jangan nanti salahkan. Maju ustaz syukur nak makan puasa kak mapi ronandre Pak beli tuh. Karena sebegitu. Nak beli ustaz nak tanya makan puasa mapi tuh ronandre boy. Itu kuncinya. Jadi kadang-kala kita tidak bisa menimbang. Saya dulu kan begitu. Oh ternyata. Termasuk Habib Umar bin Hafiz saya dapat kabar itu dari salah satu muhibbin beliau. Dia itu puasa dari Yaman. Tiba di Pekalongan itu asar. Jadi dia itu puasa dari Yaman puasa. Nggak makan dan nggak makan sehingga dia nggak makan. Sekalinya orang yang mau di tempat Habib yang mau ditempati rumahnya itu rumah non ribulan letu nasarang andre jadi orang bembe maka dia ropang anu na yang mengurus nasang Habib itu puasa agak nasang tanya wali ko den andre dia kolati bola ko na den andre tanya wali dia tiba itu jam 4 lewat hampir setengah 5 dihidangkan makanan dia makan padahal puasa dari pagi tadi ya ko ini makan tanggung kita tek 5 nih di si jam nih tapi tidak dia makan.
Itu bukan mempermainkan puasa ya. Bukan menganggap bahwa ini puasa lebih rendah daripada jamuan. Tidak. Tapi karena dia melihat hukumnya. Iya. Ada ulama mengatakan kau sudah dapat pahalanya. Pahala puasamu sudah sampai. Itu jadi tapi aja tuh sini kalian ngerona karena Pak Butiano karena kasih Pak Berasanji batu rumah puasa si kajolo. Itu enggak boleh makanya di kalangan ulama kita itu jadi ya kong kena jama atau pandrita memang kadang-kala itu kita standarnya kita tidak tahu. Saya sering begitu dulu guru aja naku kenapa guru tak begini padahal itu ada alasannya semua cuma karena ilmu kita tidak sampai ke sana. Yang sekarang ini kan banyak begitu cede-cede apa salah cede-cede mana kayak pandrita mana kemakoro iya. Termasuk kemarin kasusnya Pak yang banyak mencibir itu siapa namanya nih yang Ustaz Gondrong ini Gus Miftah yang bagi-bagi uang itu kan banyak orang yang cibir itu padahal itu banyak orang tidak tahu latar belakangnya karena ketika dia dipanggil ceramah kemudian dikasih amplop dinampakkan kemudian disorting maka dia mengatakan ini bukan uang saya maka dia bagi-bagikan ke masyarakat secara terbuka karena kau kasih saya terbuka saya akan serahkan terbuka bahwa tugasku sudah selesai. Coba. Itu yang banyak orang tidak tahu. Yopi makanya mana Ustaz masuk terbuka-buka makor itu kan banyak orang tidak tahu. Iya, tidak paham. Ini yang banyak orang anukan. Dia mengatakan untuk tidak jadi fitnah tapi ternyata tetap jadi fitnah. Yang begitu. Iya. Jadi dia lebih menyelamatkan diri karena dia sudah punya pertanggungjawaban nanti. Karena dia berikan saya secara terbuka begitu dan ini seakan-akan seperti sogokan makanya saya kembalikan. Dan saya punya mursyid itu memberitahu seperti ini. Dia dulu itu datang seorang pejabat bawa uang 1 kopor. Minta didoakan untuk jadi pejabat di provinsi. Dia doakan, dikasihlah uang. Maka disogoi, maka akan asal. Dia cuma bilang begini. Dia terima, saya terima uang pemberianmu ini yang 1 kopor. Baru dia buka, oh ya betul uang. Baru dia kasih tahu. Sekarang ini uangku bukan uangmu, tapi saya kembalikan. Minta bagikan kepada orang yang tidak mampu tapi bukan uangmu yang kau bagikan, uangku. Tapi dia melo malai. Saya tidak mau ambil. Saya sudah terima. Makanya saya kembalikan tapi bagikan ke yang berhak. Tapi bukan uangmu yang kau bagikan, uangku. Tapi kau dapat pahala karena kau yang bagikan. Sudah. Jadi itu ulama kita melepaskan diri dari hal-hal seperti itu. Cari cara itu. Ibu pilih makna hade nana lengi je. Ada begitu. Oh itu fatal itu Pak. Iya kesempatan. Makanya ada hal-hal itu yang kita di luar dari apa yang kita anukan. Makanya jangan apalagi sekarang. Jangan cepat memponis sesuatu ketika dilihat di potongan-potongan video. Jangan. Ini yang banyak merusak kita. Inilah pentingnya. Ini yang terakhir penutup. Ini sudah 1 jam lebih. Inilah pentingnya berhalal bihalal. Iya. Nah sabak iya ro puasa kangen kelegai. Gibah itu pasti. Gibah. Kamaki. Kalau memang orang itu jelek kemudian kita mengatakan jelek, itu gibah. Tapi kalau orang itu baik kemudian kita mengatakan jelek, itu fitnah. Coba. Jadi ya kumaku memang nih salah toy. Denak ko salah memang nih. Jadi agak boleh diam. Ina tuh nak kada ogi ulawang ni mamako salah kay manana. Iya. Salakay betul kan na salaka mariawan ini len ako mamako ko aman nih. Jadi makanya bibir itu 2 temboknya Pak. Lidah itu 2 temboknya. Yang pertama 2 bibir dengan gigi. Iya. Jadi kenapa lidah ini? Karena ini lidah yang biasa menyakiti. Makanya dikasih 2 pagar. Pagar gigi dengan pagar bibir. Supaya dia tidak keluar seenaknya ngomong. Kenapa kita juga dikasih 2 mata, 2 telinga, kemudian 1 hidung, baru hidung ini di mulut ini dibawa. Kenapa ini mata di depan 2-2? Kenapa bukan disimpan 1 di belakang? Supaya dia natok gili kung kagaga tuh. Kung kagaga ketirian ni Mundri. Nabi kan begitu. Pandangan ke depannya sama dengan yang ke belakang. Tidak ada bedanya. Tapi magi di mata tercit layolomanam di 2. Itu artinya selalulah engkau melihat ke depan. Tapi leher ini dikasih lentur supaya sesekali bisa melihat ke belakang. Pelajari masa lalumu tetapi tetap kau tetapi ke depannya. Kemudian kenapa 2 mata 2 telinga? Itai kiri kanan. Angkalingan kiri kanan. Aja mu pauwi narik kumajai nyawana tawe. Makanya mulutnya itu berada di bawah hidung. Nah, itu kuncinya. Padahal itu ketemu jelok tangan begini kan Pak jelok. Kan kehe. Talu mangolok ko idi. Keci di. Ya kip jelok tahu jako. Tagili ni gare. Talu ni jaka idi. Talu tulok idi. Tahu jaki nasabay risan yan umajani paumupa. Tahu jaki nasabay paujai tawe. Yang ketiga tahu jaki nasabay isan ni jana deni pada cengi. Kenapa itu tindo 5 makohe? Magay, ingerang si rupa mitu mondroy pole.
Tapi aja tak lagi maka dah tahu aku. Apa jelok mana nih maka. Kada malam mana. Itu falsafah. Makanya kita itu diciptakan begitu Pak. Dua do cili kiri kanan. Aja nasi wali memang kalinga. Ya nabi takong kasaba malapor atau pemakre. Ya lapor ulira nga. Ni poda makoko je gare. Tapi dia nak kerja makada. Napa si lolong. Apa dia tu gak tahu mangga isalah le nang mana tuju. Ang kalinga kiri kanan. Aja na si wali. Mako kataw macaritangi makada makoyano. Makomoki. Pura niya rumatu toli. Takalinga toy. Oli ato to. Ya ko si wali me. Na tumakada pakai do cili mo kiri kanan. I2 matamu. Kemudian aja mau pawin na rekomajai nyawana tahu. Pakuru sumanga inapa mo pau. Itu kuncinya. Kayaknya lidah ini dibentengi dua tembok. Satu tembok gigi, satu tembok mulut. Ajan tuli kapau-pau. Makanya kecap aja manom. Itu kuncinya ya. Penutup. Saya wasiatkan bahwa satu kunci dalam kehidupan Pak. Komeki salama. Demi bawang. Iya bawang. Hati. Iya kutulen ni matoro iya aman nih. Istilahnya guru tamakada iya tahu malapa ya tinna tu. Iya na tu tahu salama. Namo de na mega ko de tule moto masam paja tahaju aja nah. Ya ko de tule masam paja sunna awabing aja nah. Ya ko de tule masam paja sunna aja nah. Yang penting masam ja perluki. Ya ko de tule mapa masih dakai aja nah. Ya ko de tule cidi bawang. Atita tajagai. Tarekat yang paling berat itu dalam menjaga kalbu. Iya nanti pedang teh maka dia mulai moto masam paja tahaju aja nah. Yang penting mulai jaga biye. Iya na tu 5 namo atita dia tak selesai pada tak rupa tahu isa surugan. Itu aja Pak. Ina to ampe ko tumi matin ri lodong ati lodong sini na isa na kampung na salama ilodong sini na kampung ang kata salanya na dampung ko pangalatala na paki matinro. Oy. Nyaman na taw maki tu moto imatu ni lodong ati salama sini na natumpuki pakita ni tete masa malalang. Puta pa salama kasi nang pendek ang inali na wadi nang kakendaraan na paki. Yitete ma motor ti lodong ang inangoto yitete mangoto lodong inenre dali na yitete malasa. Bunga yite ko bunga moto ro ko masuki pole ni tapay lodong ang. Makale gurutta yan ang kataw berlakukan perjalanan allu natumpuki pakita pamulo ni lodong salama yaitu papasempo dali. Jaran na runto tau. Ite tema balu-balu ti lodongin re dale na. Yo pwede ngene balu-balu kasi tu maganggu mabalu pasay-say kita na makabila lo mabalu mana ka kuno mabalu. Iya. Angka 40 na saja kasi tu nalay ni siya tumatu ano malas siya tumatu ano. Di kaga. Jangan berbaik sangka terus kemudian palapari atita ti lodong pada tarupa tau. Iya na tu pasidaka di gaga capuna. Iya. Nah, yan na tu nakada balik bunga moto ko kalau natumpuki pakita langsung milodong. Insyaallah papasalama itu ya kuya tu tapake malapa dega kung kasusah malaikat milodongan aja kami tahu itu di kuncinya mega tu tahu milo makadage baca atau salama ya bana tu nah yana tu pakai salama makanya lada apa ya ko tilodongan ite menre dale na masabu malaikat milodongan manci jisasi tilodongan ite salama malaikat itu milodongan salama ya ko to moto tu tapak kata ingarawe malasi sa dianu apa tilodongan malaikat milodongan itu nak kada guru ta ko milodong ko sogi na de mulai sogi ilodongan bari bulam sogi rubay pa dongamu. Iya, malaikat apa ko milodong ko. Yo pwede ko to milodong pag rugi ka po kato beli bola ko tuwa pa. Kan na. Iya, saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik. Deto tu na mega Pak Bu, yang penting kawat dia kata ni mas. Apalagi kalau di perantauan itu banyak hal yang kita harus anukan. Aja ta sia-siakan kehidupan ta. Kita memang hanya sekali hidup. Tapi ketika mengisinya dengan baik insyaallah. Maka daka tiya si dikunci no pasangin tayo pa. Aki buaki dece mataru. Ya kuyero dece ngin tapigaw ede na nilay tawe. Maka daki upakanjaki bate ko sa di matumaling. Majama ka anak guru ka tulu pakanjaki. Na de na sasuai gaji ko si bawa bate ko majama. Aja tamaselang. Karena itu dijanjikan oleh Nabi. Jika pekerjaanmu tidak sesuai dengan apa yang kau dapatkan. Maka Allah akan menutupi dengan rezeki yang lain dari jalan yang lain. Tapi nareko majama ki biasa-biasa. Na mega dale tapole. Abuk min kana tajama na mega dale tapole. Talaha na tawe. Mega mi matala. Tapi Allah akan mencabut dia dari arah yang lain. Sehingga itu tidak akan cukup. Yan na ito na maki kato makana mega jasa. Di mo pula magi. Hindi kami monro. Magi jipe watu ko mahonor-honor. Gana walya nga nung malimato ka. Ano magi majipe endes na. Na di na tuli inram man eh. Di na baraka. Sisalan. Karena memang begitu. Iya. Ako nito monro. Tapi dito kago ko din. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi angka tu 23 aga-aga ukui Indonesia nacatuskan tau pandai teh. Termasuk istilah halal bihalal. Yang pertama mapaki istilah iye yang itu salah satu ulama pendiri NU muassis yang bernama Kiai Wahab Hasballah. Permintaannya Presiden Soekarno.
Sebab iro biasa negara angka masalah. Penjajahan belum selesai. Yang katoni melo bentuk negara Indonesia dalam negara liberal atau melo mani negara Islam madupang sehingga ada gesekan pemimpin dengan orang-orang politik sehingga na pasti pulung nih tapi dia na pakai istilah silaturahmi. Soekarno dia na melo pakai istilah silaturahmi karena kalau silaturahmi biasa-biasa binasang. Jadi dia cari minta diberi istilah yang tidak biasa. Nah, maka jadi berilah nama pertemuan itu halal bihalal. Yeah. Jadi ya kuipat bicarogi halala tapi ada kalimat di halal. Jadi maka dia itu pandrita na rekomelo i bahasa paling pas ipake ko tumak bicarogi si halalakan ni supaya halalai. Makira to. Jadi si halalakan ni supaya halalai. Magi nakwaro angka tau majama tapi dia nasi sumpung atinna. Liman na misi sumpung. Mak jama sah tapi si gari gisin na. Istilahnya sekarang open house tapi dia tidak open heart. Yeah. Na buka pintu na bolana tapi dia tak buka pintu atinna. Tarima tamunna tapi dia tidak masuk ke dalam kalbunya. Nah sebab biasa ke masalah na terutama biasa cale ede na terpilih. Yeah. Tapi dia togago ko di. Yeah. Jadi nareko angka masalah makoro kadangkala dia nirulet tarima. May biasa makadaki. Wat kaya kamaret jita sading. Kaya kamaret jimak dampang itay atau milo dampang. Maret jimak dampang itaw iya ko tahu pandrita ata justru sebaliknya. Yang berat itu minta maaf. Iya. Iya. Nah sebab jarat tolo milo dampang. Apa nanggak mana ngele na 7. Biasanya begitu. Jadi maka dia itu pandrita ya na angka tahu nanggak ngele na 7. Ya ko aturan agama kak 2 mi. Ya ko idi 7. Berarti tahu salah. Kamu kira to? Iya ko tahu 7 berarti dia salah. Aturan agama 2 mi. Iya ko salah ki ilo adam pengi. Iya ko tahu salah adam pengi ni. Cek. Jadi ya ini salah, ilo dampengi. Kalau kita yang salah kita minta maaf. Tapi kalau orang yang salah maafkan dia. Makanya wa'afina aninnas. Aja tak ada suruh milo dampeng. Itu keliru ya. Jadi aja tak ada alena musuruh lo milo dampeng. Tanya ki puang. Puang mina suruh ki milo dampeng lo ko alena. Makanya itu disebut taubat. Kapahang ya? Jadi dia nawat ditisuruh teh maka ada suruh lo milo dampeng. Dewa dampeng ko dia nalawa. Itulah anggota ni belisi. Iya na pasabarangnya ibalisi na tamaranaka karena kesombongannya. Kang isure suju ko Nabi Adam to. Na din na melo suju. Apa makada iya yase ka na Nabi Adam. Apa doko ka api ipancaji. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Saya diciptakan dari api. Tapi nakaji patasau pu ina yase mematita na api. Iya ko api ko madan ni. Manyamamuya toro tapi ana maraja. Maka seorang, kataw mako to, yung kuwato na mausaha bitsu mo pa, atau siya anggota mo, kisisan na maraja. Di na namelo, natunumanan niya ko si Dapena, setang ito. Yajian ang kataw din na si Waya padan na rupataw, buka usaha, na din na salama kang yung anggota na, din na sigat, tabatukan ng katistila na, tau sopeng agasan na, si Wata Menre, tas si Ryu no. Jadi yan na ro istila ipake, iya ko api din uli po sipa iya ro. Api itu ya namadan dia komadan nih magampa mo ya tolo tapi ya nama raja natuno manang. Yang kedua tolong loko tanah itu kan tidak dia menumbuhkan. Iya ko api mate ya nang kagaga mutuni mangucapu. Tapi ya ko tanah deh. Yang ketiga tanah itu bisa dimasuki semua. Air bisa masuk. Udara bisa masuk. Api bisa masuk. Tapi dia tidak merubah dirinya tetap tanahmu materu. Dan apa yang masuk dia bisa tumbuh. Ya kau enggak tahu si bawa lena madece tahu yan na to sifat na Nabi Adam. Yan ang kataw si bawa lena to linakalasya mita ibalisi je itu. Tapi sifat na mi kasifat na mi to. Jadi yan na din may po sifat. Jadi aja tak kada ibalisi na banci po Allah Taala. Sifat na tita masabak pulok ko pi pancaji. Kemudian api itu tidak teguh. Boleh kenro-kenro niya lari lokiro.
Ya kumalak de angin pole lota lo rijangi pokoknya dia nang kena tenang. Ya nang katau makoti dega pandirian nakin reke do dasa disarok itu lao. Dega kataniangan na ibalis itu ya tuh. Nah, itu gitu. Itu dega kataniangan nah. Nah, inilah sebenarnya hakikat kehidupan iya na Romelo yalah. Iya na sipak ta polo kotane. Maka dito pandita ya ko angka aga-aga maja. Angka bangkai. Ano makabong macarepa makabong mabaw tunoy din natat de baw na. Patamay o kuwae din natat de baw na. Gatungin apa ni pede mabaw. Tapi lemma igare. Tan natat de baw na. Jadi ri di sipa tati akong kajalam mai. Nasabak pulok kita na. Aja tagatung ko hingin na iriangin na laman ito we. Yan na ito na makara. Aja mo pauwi. Lemma ya kong kajamo runto. Lemma aja na mo pauwi. Yan na ito sipa na tanay. Iya ko yaroy pa akin. Insya Allah salama ki. Makumuro kapang. Tapos pengen di. Mali si parape, malilu si pakainga, rabba si patokong, tas sila cakatanga. Ini kan makiro. Malilu si pakainga, ye ko takalupay na pakainga. Mainga ki. Sala je tu kapang, paringarang. Mali si parape, batungan na yakonale solo tawe batungan na tasale tako mabela ni de, palipangi. Arap ba si patokong? Batungan na yako jati usaha na tawe bantoy. Yan na ito napaki China. Namude gaga na balu ko tumakutanang kagakwaga na sa China angka. Apa si bawan na mabalu ako ro. Napat na saka ko gudangi. Natalipongin ni si bawan ng kagakong balong kay bawan nga. Mako na China yo pogi ede. Napodalalon tin sa uma kasoli ito na balugan ko radyo mo law. Sesa mako. Itu kere. Tanya itawe malay istilah ta alena pigawi kita sebenarnya yang punya istilahnya tidak pakai. Na dinang kanali te daleta ya kibukarang ite lala dale na bukarang ipo ngalata lala dale liang dinang mungkin itu ni yero de panirule pakero maka dia kulepat tujuan ng idale padat tarupa tau 70 dale na bukarang ipo ngalata ala tuliasang idale tanala asang nakada palay ko langganang maka ka pa natanya pa baluban mo sa periodo ang kaluran na nasang jalalo mo lingi nomoro ito pa ko malingi nomoro manchi langganang na situ lari silangganang din ako. Iya, itu kan sepiro to apa ko? Iya. Iya na tu ampay nareko ang kakalolo, janda atau duda. Lay bukaran lala na wadi maibotingnya tu tawe, itu sama dengan membangun 40 masjid. Iya. Tapi aja tak salah paham maka di Pak Bayi tadi. Betuangan na mapasisumpung. Gara-gara idi na siala ya tawe. Makiro maknana. Ang kakalolo lay patujuan ngi aga jero sana macom lang. Macom lang itu. Iya, jadi itu pahalanya tinggi. Itu luar biasa pahalanya. Tasa kami makada iya kami na to ampai dito kami ko deta menta masuruga. Iya itu situ kan nakanja na to magala mangurusu ako atong kami to pa langsung. Oh makanya pa si anu yano. Gitu. Makoro angka. Itu luar biasa pahalanya. Nasaba ibu karangi pintu deceng siaga egan na pintu deceng tak buka. Iya. Ini penting saya wasiatkan. Jadi aja tangga biasa, aja tangga biasa. Jadi ada ibadah-ibadah itu sederhana Pak, tapi itu luar biasa. Nilai pahalanya. Kemudian angka jihad desa na Nabi tak makada la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layalin. Angka tafsirnya gitu Pak, ditanya makada la yahillu lil muslimin tan niya golongan seleng. Berarti kutannya salah kapere itu. Angka to makada de la yahilu lil muslimin betungan na de paniasa salang nareko angka tau de na sewa dapadan na salang naliwang italungas so dito kaga si salah-salah ko di kaga duan rupa je itu istilah na biasa nasa dito je nasa si salos tas yang makoram mi pada moi masa posisi mo ya tu makie maka de gurut ki aja dulu mo Yusuf kali si denreng iya ko melo ko de gaga susah magampang ya robangi pakyo na maka da dampang ita usale ya kiko sale lo dampak ko de naga susah ya ko maka ya ji ro sala lo ni melo dampak apa idi salah iyo po ko mama ko makoki maka dala alena ji ro salon na taru dampang ni tapi iya mamilo dampangnya tanya tahu liang bawang namo tu bainebe namo anak namo bainebe namo anak nareko takko makuye
Rewa ki pole kantoro misalna. Rewa ki pole majama, rewa ki pole pasae, rewa ki pole jama-jamata. Natapalatu ki bolata, natapamanana baineta, di na pa jamanana. Dito na charama tapi noko paga. Kay kamapat dito chili. Inoko maga no pokok na inoko. Pas puray man noko, tapamakboko ki, tapamakadaki. Wat dampengiron na aga na pausinin na baineko. Orang itu bisa diangkat menjadi wali oleh Allah. Iya. Makanya jalur muda jadi wali itu narekong karoan minta ko bainin. Iya. Iya. Banyak kiai itu tidak pada komite ko bainin. Banyak, iya, banyak. Kebanyakan termasuk guru kami ada beberapa itu kita. Iya, pokoknya ya na bainin tapi mama ko. Agak magay karena memang ini dan itu jalur wali. Ketika istrimu memarahi kamu langsung makatani arom makadade. Wak dampeng kong ke sini na atas salam na. Luar biasa itu Pak. Itu jalur cepat jadi wali. Yo pumiko mana na iba ini tulis sulak to matay. Ini le manca wali itu. Ini jadi kuncinya. Iya. Tapi aja tuh sini nyata ala dasar but rewa di matu tuli manoko. Napa tapi nang kurang ustaz maka ngerang maka itu ustaz. Iya ini jadi kenapa? Karena sebenarnya yang paling berat dalam agama itu, yang paling berat sebenarnya itu ihsan. Ya sang ihsan mapedecing. Iya ko al khair makanja mi. Misal na mabasa itawe mabasa toki mapasiwala deceng mi. Tapi ya ko masike ita na tumabasa yan tiasa makibwa deceng. Yan riasang ihsan. No, napaujaki itawe tapi ilaw dong ang isalama itu ihsan itu. Yan na riasa mapedecing. O yero marajirajing. Marajirajing nasa ba angkong kataw de na pa na paujaki de na pa pokoknya na carita jaki macan ne ta carita kanja to siya lena. Kada we kanja batu yano kasi makatubasa. Tahu batu kanja na tahu batu sabara na tapi de na pa na tala jata. Magay orang itu yang disebut dengan ihsan. Magay nasaba makibua ideceng. Jadi dia nawala ideceng. Nah itu tingkatan paling tinggi nasaba takwa itu melahirkan itu. Makanya itu puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang menafsirkan itu la'allakum mudah-mudahan. Ada yang menafsirkan la'allakum agar supaya. Kadena pada tuh. Ya kumakadai la'allakum mudah-mudahan engkau menjadi bertakwa berarti dia namanya mana na tahu puasa lolongan takwa. Pak makadami mudah-mudahan. Acio ko ujian mudah-mudahan lulus ko. Kira. Jadi ya ko dena ya mana na tapi ya kumakadai la'allakum di situ maknanya adalah agar supaya kamu bertakwa berarti semua orang yang berpuasa pasti dapat takwa. Kayak si salah memang tuh. Jadi di menit temannya lo kayak kata pakai kira-kira. Tapi makadai to pandrite ko pahakiki. Iya ko mapuasamu itu nama apa itu puasa di metona pada ibadah lain nih. Satu-satunya ibadah yang memang untuk takwa itu cuma puasa. Apa namu ya kata nih we emak si bakar romai kode panabata we to mandre. Iya, namu ya kata nih namu jadi ditah. Monro ko tutuli rate-rate made panabata we. Iya, padahal dia kagak tau mitai. Iya, dia kagak. Makotoro ko to mandre subuh tuli ita jangan dito pag natama subuh dito pag natama subuh ina to mita ulah dah ko tamay. Padahal dito kan mitai. Kenapa? Karena itu memang merasa bahwa kita diawasi. Dia na batawe na to minum maka dalabay. Seandainya itu yang dipakai menjual, maka daya kukurangi timbang aku. Masolang nga. Masesa ka. Wai takwa memang. Idi paparoye ede ni tanda tangain ko de na si ko memang roay. Itulah takwa sebenarnya. Siya ka sampai jam mangaribit tadi ko tuwe lampu. Siya ka. Ha? Lalu, ya ko mati lampu. Lalu mato. Mata na dua ada itu kan mitai. Iya, karena kita tahu bahwa Allah Maha tahu dan Allah melihat itu. Iya kapau jamai dua na dia tarimai salah-salah matoi. Dari sinilah ulama kita mengatakan, coba garek bawa ya roloko kehidupanmu. Iya naruh hakikat na yang sampajang. Iya naruh pai pegai sampajak ko ramalangi, pegai tarawih ko ramalangi, pegai baca ko ramalangi. Pak cahaya mi itu mi Allah. Jinni cahaya al-wudu'u nurun, al-ilmu nurun, as-salatu nurun, az-zikru nurun, as-sawmu nur. Cahaya mi, nasaba iya ko suruga ka cahaya mi. Yan itu ampai angkat tutok ko surimon rinasa nabi pada ulat tipu kayak bulan purnama cahayanya kaya tau mata jawat tuh.
Dia panaloro nang kakumasigi. Ya ko papitay nang kataw kuto ya to. Apa yun lipi na palaw? Makalay mamali yan ang kataw papitay nang kayo taw kuto ya to. Pa yun lipi na palaw. Iya aja na yun lipo na pakulo. Ang kami man no napamangulita. Ito, orang itu akan diberi cahaya oleh Allah. Seperti bulan purnama. Yan na to ampay upasang. Biasa mapasang nga. Apalagi ni kan bagus. Palawangan na mga ribe isa iya ko dito layamanan na sampayang mata jawat to sa balum asan. Ang usaha kang inang kacik diwat to tonroy. No? Usaha kang inang kacik diwat to. Na ang kedua sampayang dari 5 salat, walaupun sama salat kan manasama na pahala na manasama na akan sana kaidana. Tapi ang kedua sampayang makaliliang. Maju ka na makaliliang karena ibadahnya itu luar biasa nilainya. Maka dia nabita. Man shalla salatil isya'i bil jama'ati. Siapa yang salat isya berjamaah itu seakan-akan salat nisful lail. Pada kumoto imas sampajat tahajud si puluhan nih. Yang kedua, man shalla salatil subhi bil jamaati. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka itu sama dengan bangun satu malam penuh salat karena Allah. Jadi makadaka iya Pak, magampang pada Lailatul Qadar to dinalalut itu. Nah maka gampang ilulungan. Logi bawa masang pajangi sa bere jama, napa masang pajang subuh bere jama, mana sa talulungan. Mana ka mana may taulada. Memang katingkatan na, ada tingkatan yang paling tinggi itu, tidak tidur satu malam. Tapi kadin ruledi, Pak Mika tumay ipatuju. Ya ko puima wadi memang kapang si bostas ya, pada Mika tuju mana. Ya kung katuna ang kagame jama ke jama, tidak mungkin sama orang. Makanya itu yang dilakukan. Ini dua sholat agak lain, maksud saya ini agak lain. Tapi ya kau bicara waktu tahu ada waktu yang bisa istimewa itu antara maghrib dengan isya. Karena di waktu isya kita bisa tinggal di masjid sesudah sholat maghrib aja terserah masjid supaya kita iktikaf sekaligus menunggu waktu. Makanya waktu itu disebut awabin, orang kembali. Karena dia mengurus pekerjaan dunia 1 hari penuh, maka maghrib isya itu dia kembali ke rumah Allah, tidak pulang. Ini riasat tau rewa. Iya, jadi tapi kau ayo merepot wacara mama kada aja tengah jukur. Sesudah sholat maghrib jangan ki mengaji. Rogi ki. Biasa kan ada di situ, ada yang baca waqiah, ada yang baca yasin. Kecuali kalau misalnya malam Jumat baca kafe atau baca yasin ya tidak masalah dirutinkan. Tapi kalau saya bisa memilih, kalau ingin pilih, jangan ki mengaji antara maghrib dengan isya. Karena kalau kita mengaji di situ rugi ki. Magina rugi kalau kita cerdas beribadah ya, cerdas beramal istilahnya. Karena ada sholat di situ 6 rakaat yang disebut oleh Rasulullah sebagai sholat sunat awabin. Itu setara dengan sholat 12 tahun lamanya. Iya ko mangaji ki namo 10 gesok tabaca dia itu nule pada palanir. Nama kira. Atau bahkan seandainya ada orang mampu menghatamkan Al-Qur'an 30 juz antara maghrib dengan isya, itu belum bisa mengalahkan pahala sholat 6 rakaat di situ. Nah sebab maka dia nabita, siapa yang sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, itu yang disebut sholat sunnah awabin, ada yang mengatakan sholat sunnah taubat. Itu setara dengan sholat 12 tahun tanpa berhenti. Dia pegaga tahu apa mas sampai 10 ada tahu. 10 lagi 2 jak dia pegaga. Kecuali orang tertentu. Makanya itu setara dengan sholat sunnah 12 tahun non-stop. Kemudian diampuni dosanya 50 tahun. Yang biasa sampai sunat taubat karena bisa mengampuni dosa selama 50 tahun. Disebut awabin karena orang itu kembali dari pekerjaan dunianya menuju ke pekerjaan akhirat. Itu kuncinya Pak. Jadi makanya ibu-ibu kalau sudah sholat maghrib jangan ki mengaji. Kalau mau ki mengaji sebelum maghrib atau sesudah sholat isya. Di situ rugi ki. Saya tidak larang mengaji, cuma mengatakan kalau kita kejar pahala rugi ki. Sama kira, Pak namo tak baca 10 gesok dia tu nule pada ya rumah kada 10 2 tahun masa pejah sunnah diampuni dosa 50 tahun, tidak mungkin. Kan begitu. Makanya kita harus menempatkan ibadah itu kapan dikerjakan. Yang paling istimewa. Apalagi ini bulan Syawal. Di bulan Syawal ini ada satu sholat. Bisa digabung itu. Sekalian kerjakan 8 rakaat. Namanya sholat sunat utaqah. Ini di kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam kitab Al-Gunyah. Ini sholat sunnah utaqah. Tidak ada sholat yang Nabi bersumpah sampai 4 kali. Saya buka semua hadis Nabi. Tidak ada hadis yang dalam satu hadis Nabi bersumpah 4 kali mengulang sumpahnya. Kecuali sholat sunnah utaqah. Makanya itu ya Bu Pak. Kalau bulan Syawal. Saya tidak wanti-wanti puasanya. Saya langsung wanti-wanti sholatnya. Ini ada sholat sunat itu di bulan Syawal. Kalau sudah selesai Syawal tidak bisa dilakukan.
Itu hanya 1 bulan saja waktunya. Kita bisa kerjakan setiap hari, bisa kerjakan sekali dalam 1 pekan, bisa kerjakan sekali dalam saja bulan Syawal. Tapi abdalnya kalau mampu kerjakan setiap malam atau setiap hari. Jadi sekali saja sehari semalam. Itu disebut sholat sunnah utakah. Apa kata Nabi? Wallahi, demi Allah yang mengutusku dan jiwaku berada di tangannya. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah utakah ini, maka pasti utangnya akan dia lunasi. Itu janji pertama Rasulullah. Jadi maka dia Nabi tak nakong ka inrana pasti napalit pa itu inrana. Sebelum meninggal pasti lunas itu. Pasti buka pintu dale untuk melunasi utangnya. Yang kedua, janji Nabi dan Nabi bersumpah, siapa yang melaksanakan sholat ini kalau dia punya penyakit, demi Allah pasti ada yang mengobati. Dan Allah bukakan siapa yang bisa mengobati. 3 hari yang lalu Pak, saya ditelepon salah satu jamaah. Itu yang punya penyakit kista dan kanker. Dia kena kanker rahim sekaligus juga kena kista. Jadi itu sudah dironseng dan laporan rumah sakitnya sudah ada. Dan dia mau dirujuk ke Makassar untuk berobat. Tapi dia yakin bahwa pasti ada yang bisa mengobati. Dia kerjakan sholat sunnah utakah ini. Dia hanya dapat itu tahun lalu itu 3 hari saja. Karena dia lihat ceramah saya itu di YouTube. Katanya saya lihat ceramah Pak Ustaz itu 3 hari, masih ada Syawal 3 hari. Makanya saya sempat lakukan itu 3 hari Pak Ustaz. Dan apa yang terjadi? Itu dia bermimpi. Didatangi seseorang yang dia tidak lihat mukanya. Tapi itu hanya memegang perutnya. Dalam mimpinya, dia minta izin untuk dipegang perutnya. Kemudian dia pegang perutnya, kemudian dia remas, kemudian dia terbangun. Setelah terbangun, kemudian berangkat ke Makassar. Besoknya itu dia berangkat untuk dia bawa ke rumah sakit. Kemudian dironseng pakai X-ray. Dan ternyata itu penyakitnya tidak ada. Sampai dokter itu mengatakan, katanya, dia telepon saya langsung. Dia mengatakan, kenapa dokter di sana itu bisa membuat laporan seperti ini? Orang tidak ada penyakitnya, kenapa dibuatkan bahwa ada laporan penyakit? Dan ini bisa kita temukan di beberapa kitab. Termasuk di Manul Qudamah. Diceritakan bahwa ada anak muda yang kena kanker mata itu di Mesir. Hanya diobati Manul Qudamah dalam mimpi. Karena anak muda ini sudah sholat subuh, dia tidur di tempat sholatnya, karena matanya dia sudah keluar biji matanya. Dan tidak ada dokter yang bisa sembuhkan. Dan di Manul Qudamah sesudah bersolat subuh, dia mengaji. Tapi dia tertidur. Di saat dia tertidur, dia bermimpi didatangi Rasulullah, kemudian diberitahu. Ini anak muda di Mesir, kau ludahi matanya. Jadi di dalam mimpi itu dia ludahi matanya anak muda itu. Sekalinya anak muda ini juga bermimpi diludahi matanya. Itu di Mesir. Dan itu jalannya kan kurang lebih 300 km. Kemudian dia usap matanya begini bangun. Dia usap matanya, itu biji matanya lari masuk. Dan itu penyakitnya hilang seketika itu. Ditanya oleh orang sekitarnya, keluarganya, siapa yang mengobati matamu? Dia bilang Manul Qudamah. Tidak ada yang percaya. Karena jauhnya itu luar biasa. Dia mengatakan, jangan bohong. Orang itu tidak pernah kasih. Dia bilang, tidak, dia mengobati saya. Sekalinya Manul Qudamah ditanya, apa yang dia bilang? Kalau anak muda itu bilang, saya yang mengobati dengan meludahi, itu benar. Karena saya bermimpi meludahi dia. Ia barakakna sampai sunnah utakah. Saya kerjakan sholat sunnah utakah itu Bu, pas selesai di pesantren, sudah dapat itu penjelasan dari ulama tasawuf, langsung saya amalkan. Kadang hanya 3 kali dalam bulan Syawal kalau kesibukan, kadang tidak. Karena ini 8 rakaat. Dan itu bisa dikerjakan antara maghrib dengan isya, sekaligus diniatkan awabin. Bisa juga dikerjakan di waktu duha, bisa juga dikerjakan di waktu tahajud. Tinggal kita pilih di mana pas bisa kita kerjakan. Iya, bukan setelah sholat tahajud. Kita niatkan sholat utakah sekaligus sholat tahajud. Kita niatkan duha sekaligus sholat utakah. Kita niatkan awabin sekaligus utakah. Cuma awabin itu 6 rakaat, tinggal ditambah nanti 2 rakaat. Cuma surahnya tidak bisa dirubah. Itu surah Al-Ikhlas 15 kali setiap 1 rakaat. Itu tidak bisa diganti. Nah, makanya kita sholat sunnah duha tetap baca, niatkan duha, cuma surahnya jangan diganti. Itu baca Al-Ikhlas 15 kali. Kemudian yang ketiga, Nabi bersumpah, wallahu binafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, yang mengutusku, siapa yang mengerjakan sholat ini kemudian melakukan perjalanan untuk mencari rezeki, maka pasti dia berhasil. Makanya natu nasa tomato teriolo, maka darewa ko malepa Idul Fitri, asam pajangan sebelum lo kusompa. Ya natu nasuri, maka da jami sampajangan na mo cica mi mo jama jokano. Berhasil ko kusumparamu. Ya biasa mi natuntun, maka da ia membaca, na mo cica mi jama. Nasulo ni Joka itu. Yan na ito, nakadang ka ito sampajan na pasompa. Jadi itu kuncinya. Makanya ulama kita, saya betul-betul Pak, di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika menemukan penjelasan-penjelasan itu luar biasa.
Dan itu banyak buktinya. Ada beberapa jamaah memang. Dan saya alami beberapa kali. Terus terang saya pernah kena penyakit itu Pak Bu. Ini tahadus minimah. Saya pernah kena penyakit itu 15 hari sampai tidak pergi sholat Jumat. Karena itu tidak bisa bangun. Semua badan itu kuning. Dan itu tidak bisa bangun. Kalau saya bangun itu kayak room itu terbalik. Itu 15 hari. Tapi itu pas COVID. Tapi saya tidak kena COVID. Tapi itu pas puncak-puncaknya COVID. Jadi saya itu tidak saya mengatakan enggak. Saya kerjakan sholat sunnah utaka. Tidak mungkin penyakit ini tidak ada obatnya. Dan apa yang terjadi? Ada salah satu ulama saya tidak pernah ketemu. Dia cuma berbahasa Arab ketika dia mengucapkan salam kemudian mengajarkan sesuatu. Itu dia pesankan dia begini. Ada air sam-sam di atas lemarimu itu di kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah ada itu di lemarimu di luar. Campur air sam-sam itu dengan air hujan baru kau minum. Itu obatnya penyakitmu. Cuma ulama itu, tidak apa-apa saya sebut namanya, saya tidak pernah ketemu. Dia adalah Syekh Hisham Ka'bani. Dia tinggal kayaknya di Amerika, tapi sangat terkenal di sana. Dia adalah salah seorang guru sufi. Dia itu adalah dari tarekat Haqqaniyah. Jadi Syekh Hisham Ka'bani itu yang datang sampai istri itu kaget karena dia sampaikan bahwa kau itu terangkat di atas tempat tidur. Saya bangun langsung kasih saya ada air sam-sam di situ. Ibu bilang, enggak ada, sudah habis. Saya bilang ada di situ. Betul ada sedikit, ada kayak setengah gelas. Saya bilang ambil air hujan di luar. Dia baru saya campur, saya minum. Besok paginya itu saya sudah pergi ceramah takziah di Pindrang. Hilang, warna kuning itu malam hilang. Sampai badan itu yang tidak bisa bangun itu hilang. Saya mengatakan ini berkahnya utaka. Karena beberapa kali saya rasakan itu Pak. Makanya saya itu setiap tahun itu wanti-wanti itu. Bukan puasa sunnahnya, tapi saya wanti-wanti sholatnya. Saya rugi betul kalau tidak kerjakan itu. Karena ini sholat sunnah karamah sekaligus sholat sunnah yang sangat luar biasa manfaatnya Pak. Makanya saya wasiatkan kerjakan itu. Itu 8 rakaat. Enaknya kalau di duha, karena kita bisa niatkan duha. Kan 8 rakaat jadi juga duha tuh. Itu kerjakan. Cuma 2 rakaat 1 salam. Bisa juga 4 rakaat 1 salam. Cuma kalau 4 rakaat 1 salam agak berat karena lama. Karena kita baca surah Al-Ikhlas 15 kali sesudah Fatihah itu 15 kali. Setiap 1 rakaat. Rakaat kedua 15 kali lagi surah Al-Ikhlas. Jadi selama rakaatnya itu Al-Ikhlas semua. Dan setiap 1 rakaat itu 15 kali. Jadi itu dibaca 2 rakaat 30. Karena 15. Dan itu 8 rakaat. Nggak lama itu Pak. Cuma Al-Ikhlasnya itu di setiap baca surah Al-Ikhlas itu diawali dengan basmalah. Jadi magampak kau masang pajangi 5 tabana tapake. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Ini saja. Tapi ada ulama kita mengajarkan enggak begitu. Ada yang tidak pakai itu. Ada yang pakai surah Al-Ikhlas di matanya sebelah kanan, baru mata kiri, baru telinga kanan, baru telinga kiri, baru hidung, baru mulut, baru tangan, kiri kanan, kaki kiri kanan, depan belakang, samping kiri, samping kanan, baru dirinya. Pas 15. Ada yang pakai itu. Jadi dia nak kedo 5 aku ya dia nak kowe. Jadi dia sudah tidak pakai tangan. Jadi dia itu khatamkan Al-Qur'an untuk dirinya sekaligus. Itu membaca surah Al-Ikhlas 15 kali, tapi itu dalam sholat. Niatnya tetap 2. Kita niatkan usolli sholatul utaka wa duha raka'ataini. Jadi kita anukan niat 2 double niatnya. Kalau tahajud ya niatkan sholat tahajud sekaligus utaka. Kalau di maghrib antara maghrib isya kita niatkan awabin sekaligus niatkan utaka. Kalau kita mau tunggal tidak usah sholat duha. Saya bilang tidak usah sholat duha, saya cukup sholat utaka. Niatkan saja sholat sunnah utaka. Karena kalau saya sudah sholat di sini sudah ikut juga duhanya. Karena sholat di waktu duha. Kan begitu. Makanya orang sholat di waktu duha itu ada sholat sunnah taubah 2 rakaat, baru sholat sunnah hajat 2 rakaat. Kan begitu. Tapi dia sholat duha juga. Karena dia di waktu duha. Karena waktunya itu kita sholat makanya disebut waktu duha. Sholatnya. Sama usolli sholat sunnatul utaka wa tahajud lillahi ta'ala. Begitu. Pakai waw aja. Kalau tidak bisa bahasa Arab maka bani wakate masam paja sunnah utaka si basam paja tahajud karena Allah Ta'ala. Selesai. Ya kalau dia natule mula si matu ya rokado rakaat ketiga keempat kada bani pada miro na yoloi puang Allahu akbar. Ya kalau dia mau patul pakunrut. Itu anunya Pak. Ini sholat sunnahnya jarang. Saya terus terang sampaikan, itu jarang penceramah mau bahas itu. Karena yang keempat itu ada sumpahnya Nabi yang keempat. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah utaka ini, maka Allah akan memberikan ilmu hikmah.
Jadi kalau mau mendapat ilmu dari, termasuk ilmu laduni itu kan ilmu hikmah. Kalau mau masuk min ladunna ilma, dapatkan ilmu laduni, itu sholat ini. Kalau kita punya urusan, nah sudah buntu tidak ada yang bisa bantu ki, bertawassul nih. Muncul itu. Muncul. Makanya ulama sebut ini sholat sunnah karamah. Itu fid dunya wal akhirah. Karena orang yang punya utang, orang yang pergi mencari rezeki, orang yang punya penyakit, orang yang punya masalah, itu semua. Dan itu digantung hanya di satu sholat. Itu di bulan Syawal. Makanya sholat sunnahnya bulan Syawal inilah disebut dengan sholat sunnah utakah. Dan itu tidak bisa dikerjakan di luar Syawal. Selesai bulan Syawal, nggak bisa. Karena hanya sholatnya bulan Syawal. Iya utakah. Ya metomi ulah Syawal. Ya naliwang isabara nih. Dia nama di pajama. Karena nggak ada lagi sholatnya itu kalau sudah. Nanti Syawal lagi tahun depan baru bisa kerjakan. Nah, tapi ada doanya itu, ada zikirnya. Kalau selesai 8 rakaat, kita baca. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim 70 kali. Baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad juga 70 kali. Nah, modena tilo do kupurai karena sholat ini yang menjadi doa. Ya, kalau mau berdoa sebenarnya ulama kita tidak menganjurkan doa. Karena dia sudah jadi doa. Ia memetoro fungsinya sampai jangi. Jadi itu untuk penyakit. Yan ang kataong kalasan na, kalasata, ang katanga doktor atau ang kalasata, detis sangi makada, lasaaga, pura ni masapa ni maga makada madisa kada aga jelasa ko mampresa ka dega misang tajame sampai jangi. Pasti ada syarat. Dibukakan itu. Makada yawat diburai. Aku apa burana. Itu sudah terbukti oleh para ulama. Jadi saya kini betul itu Pak. Dan itu tidak kurang dari 10 jamaah yang menelpon itu kasih tahu saya. Kadang ada beberapa kali mau ketemu itu hanya untuk mengucapkan terima kasih Kade. Yang penting kau sudah ambil di YouTube itu sudah selesai. Pokoknya itu tidak usah. Iya. Kenapa? Karena memang itu Pak, luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani itu Sultanun Aulia. Makanya dia kasih masuk di kitabnya itu. Al-Gunyah. Itu semua hadis-hadis yang dia masukkan di situ tidak sembarang. Kita ini penceramah Pak, baca hadis itu ambil dari kitab. Baca hadis itu ambil dari guru. Kalau ulama Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengambil hadis itu dia hadapkan dulu ke Nabi. Seperti Imamul Ghazali, dia tidak menulis satu hadis pun di dalam kitab Ihya itu kecuali dia sudah mimpi ketemu Rasulullah. Jadi dia mengatakan saya tidak menulis satu hadis pun di dalam kitab Ihya kecuali saya sudah hadapkan ke Rasulullah bahwa benarkah engkau mengatakan ini ya Rasulullah. Nanti Rasulullah mengiyakan baru dia tulis. Coba yo pidi makadami hadis sabong kaji hadis tidak tahu itu makanya ulama-ulama kita itu sungguh luar biasa Pak. Kemudian bertapatatu ia ulangnya ini bulan April. Enggak? Bulan April ini disebut oleh Nabi sebagai bulan Naisan. Naisan itu adalah bulan April, bulan keempat. Jadi tadinya bulan Hijriah ya, Miladiah. Makanya hitungannya Miladiah, makanya disebut bulan Naisan. Biasanya bulan Naisan ulang April. Karena Januari, Februari, Maret, April. Ini adalah bulan air hujan yang bisa jadi obat. Nah, yan itu ampai, apalagi ko bosi bani Jumay. Pasti bosi ko Jumay, ko ulang apay Pak. Dega aga kampo, din akan bosi ko ulang apay. Konon rimu ito. Karena itu adalah obat yang turun dari langit. Yan ang kakampo, din akan bosi ulang apa, maka dito pandete sala itu kampungnya, ang kalasa matuk kutumalada. Iya. Jadi, makanya kalau hujan di bulan 4, itu jangan ambil dari ujung atap. Langsung tada dari langit. Paling bagus itu pakai ki baskom besar yang tidak pernah dipakai. Paling bagusnya itu pakai ki kantong plastik supaya tidak menyentuh ember atau baskon. Dibungkus si kantong plastik. Jadi air hujan itu kena plastik baru kita tinggal gunting nanti ambil pindahkan ke botol aqua. Baru didoakan. Itu yang disebut dengan air Al-Qur'an. Oh ini luar biasa Pak manfaatnya. Saya itu setiap tahun, baru tahun ini saya suruh ibu menadah. Karena saya belum sempat baca. Yang tinggal sedikit waktunya ini tanggal berapa ini? Iya. Jadi tada langsung air hujan dari langit. Kemudian bacakan yang pertama, ingat jangan baku tukar ya. Yang pertama surah Al-Fatihah. Itu 70 kali. Diawali terus dengan basmalah. Tapi dibaca di saat tidak ada suara. Iya. Jadi kalau misalnya bagusnya itu kalau orang sudah tidur. Dan kita membaca itu dengan mengeluarkan suara ke air. Iparing kalingay wa iya rusak deh. Kalau Bapak pakai air botol aqua begini baru kita bacakan. Kalau dibacakan suratul Fatihah itu, dilihat itu air berubah. Kalau sambil dibacakan di 50 dibacakan, sampai 40, 50 itu sudah mulai berubah warnanya. Itu dari kuning itu menjadi bening. Sambil dibacakan itu.
Makanya itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, itu mesti 70. Bacakan suratul Fatihah 70. Surah Al-Ikhlas 70. Al-Falak 70. An-Nas 70. Ayat kursi 70. Dan Al-Kafirun 70. Itu baru jadi obat. Nah, ada yang menutup salawat 70, ada juga yang tidak. Ya. Jadi Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, ayat kursi, Al-Kafirun. Baru ada yang tutup salawat. Ada juga yang tidak. Cukup sampai Al-Kafirun. Itu masing-masing 70. Dan dibaca tuntas baru pindah. Dan itu harus 1 kali duduk. Tidak boleh bilang baca dulu saya potong, besok lagi dilanjut. Itu tidak bisa. Dan tidak boleh juga dibaca oleh 2 orang. Misalnya maka data sipolo tak ya jolok baca, matu ini kalau lanjutkan, itu tidak boleh. Tapi bisa diminum siapapun. Barakana ya wena sanabita ya kong katau pura mabai ni malakena degaga bijana suruh minum. Suruh minum. Kalau dia minum itu pasti isyarat langsung. Ia kau minum itu selama 7 hari setiap pagi dan sore. Ia kau biasa itu kalau dia sudah minum 3 hari 4 hari itu sudah ada isyarat. Mimpi didatangi anak laki-laki. Kalau dia bermimpi didatangi anak laki-laki, suruh sapa anak arwani na piarai, kemudian dikasih keturunan. Kalau dia bermimpi melihat anak perempuan datang, suruh mencari anak perempuan dia pelihara dulu. Baru dikasih anak perempuan. Tapi kalau dia bermimpi hamil kemudian hilang, berarti memang ditakdirkan tidak bisa punya keturunan. Tidak usah berusaha. Itu isyarat langsung itu. Itu dari ayat Al-Quran. Dan orang yang minum ini kata Nabi, itu tidak akan kena penyakit ganas sampai 1 tahun ke depan. Jadi mau tahu madisin minut toy. Ternyata malasa. Supaya dia terhindar dari penyakit selama 1 tahun. Ini air Al-Quran Bapak ya. Disebut Nabi air Al-Quran itu air hujan di bulan Nisan. Makanya dia mengatakan baru saja Jibril datang kepadaku dan memberikan aku obat. Nah, itu air hujan di bulan April. Makanya dalam hadis itu di bulan Nisan. Nah, bulan Nisan itu bulan April. Makanya ya CD, mudah-mudahan kamu Pak Bosi. Yang mikode nagaga sabara. Dan itu harus ditanda langsung dari langit. Jadi itu luar biasa manfaatnya itu Pak. Itu air hujan itu diminum. Nah, untuk Pak Burame Matomi. Orang yang tidak punya keturunan suruh minum itu. Orang yang punya penyakit kongkala satta. Dokter tidak tahu, itu juga kita minum. Dan ini bersamaan Pak. Dia di bulan 4 sekaligus kenanya juga Syawal, bulan Syawal. Itu luar biasa. Makanya saya nukan kalau ada kesempatan masih ada hujan sebelum selesai bulan 4, itu enggak susahnya, cuma susahnya enggak bisa didoakan di luar bulan 4. Jadi doakan di dalam bulan 4 memang. Kalau misalnya ada terakhir nang kabosi, namo dia mega. Namo makomi. Kan kalau dijadikan obat itu biar 1 teguh saja. Dia tuh mesti makan data si kaca payina cica yinu tidak, jangan. Tapi itu air, kalau kita sudah doakan tadi itu 70-70, kita simpan sampai 10 tahun itu tidak berlumut. Sampai 10 tahun tidak berlumut. Air galon itu kalau disimpan 8 bulan itu sudah berlumut. Kalau air Al-Quran itu tidak. Biar 10 tahun tidak berlumut. Dan dia lebih bening daripada air aqua. Itu tidak dipanaskan kalau mau diminum. Karena hilang memang baunya. Itu makanya disebut air Al-Quran. Saya tahun lalu itu doakan saya di Wamena. Di Papua. Saya sudah kasih tahu jamaah cara mendoakan, tapi dia cuma tak ada air hujan, dia tidak doakan. Dia bawa ke saya bilang mati nih. Sampai itu penuh botol aqua itu di dalam kamar. Saya bilang belikan ke ember besar. Karena tidak bisa didoakan satu-satu. Saya bilang belikan ember besar. Jadi dia kasih ember besar itu yang kayak drum. Jadi saya pakai kursi plastik itu duduk sila di atasnya baru doakan. Tumpahkan semua ke situ. Harus saya doakan. Itu mulai dari jam 2, jam 1:30 malam. Itu sampai imsak baru selesai. Itu. Tapi ada beberapa memang yang mengambil itu untuk obat kanker. Dan itu sembuh betul Pak. Saya kemarin di acaranya KKS Sopeng di Makassar. Itu ada salah satu dari jamaah Sopeng yang kasih tahu. Saya ini Pak Ustaz kena penyakit. Dan itu diponis. Bahwa umur hanya sekian. Tapi setelah dia minum itu. Dia bilang ini sudah 4 tahun umur saya Pak Ustaz lewat dari apa yang ditentukan oleh dokter. Dan penyakit itu hilang. Itu berkahnya itu air Al-Quran. Makanya 2 hal ini jangan tinggalkan di bulan ini. Iya, jadi ini ilmu yang saya kasih ini ilmu mahal Pak. Ini mahal ini. Jadi karena ini bisa diajarkan ke anak-anak kita. Ajarkan ke anak-anak kita karena itu manfaatnya luar biasa. Saya pribadi itu merasakan luar biasa. Iya, jadi terutama kalau ada orang tidak bisa bicara di depan umum. Ada anggota dewan dia sama bawa sambutan. Suruh kerjakan sholat sunnah utaka itu biar sekali saja.
Ya, itu kuncinya. Jadi ada beberapa memang amalan-amalan itu Pak yang sungguh sangat luar biasa. Tapi ini bersamaan nih dengan bulan Syawal, sholatnya yang dengan juga di bulan April ini luar biasa. Ini sudah, sudah 1 jam ini. Kemudian ada puasa di sini. Puasa kita, nulis kada selesai. Puasa sunnah Syawal, kan? Iya puasa ibu, kama kadami nabita. Siapa yang puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, ditambah 6 hari di bulan Syawal. Apaan itu? Ditambah 6 hari di bulan Syawal. Itu seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Ada yang salah paham. Dia kira 6 hari puasa di bulan Syawal itu sama dengan puasa 1 tahun. Itu keliru. Apa mereka salah paham itu? Nah saya mana rupi jama, aja mana tu mampu ramalan. Dan namito so na para bisitaw mi. Nang itu si ulang itu nasi ramalan mi. Nah begitu. Makanya hadis itu bersambung. Siapa yang puasa di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Kenapa bisa sama dengan 1 tahun? Kan ibadah itu, maka dia Allah Ta'ala manja abil hasanati falahu asru amsalihah. Nanigi-nigi tau pigaw cik di deceng 10 tu polena. 10 pamalakna. Jadi ya ramalangnya ka 30 sona. Ikali 10, makanya 300. Yero anangnya sona ulas sawal ikali 10 60 na berarti 360. Nalalan na si taungnya 360 na so. Dapat nih. Makiro perhitungan na makanya makanya kita puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal. Maka dawasanya 20 mesera puasa aku stas. Iya na tu ampai maka day ulama paha desa iya ko 20 asera puasa. Aja na to manre na to loma lepa nasaba lay hitung icik di puasa ya tu. Iya miko ganda ipuasa itan lupulo isunakan i manre na paloma lepa. Makanya ko Idul Adha denawat di to manre disunahkan tidak makan. Kalau Idul Adha nasaba 8, 9, 10 Zulhijjah itu diniatkan puasa, disunahkan puasa. Jadi 8 Zulhijjah puasa, 9 Zulhijjah puasa, 10 Zulhijjah puasa. Tapi 10 na Zulhijjah puasa na gang kami malepa. Yan na to pole malepa to manre na. Itu sama naman dengan 1 puasa. Makanya ko Idul Fitri narekogan na ipuasa itan lupulo disunahkan makan. Nareko 20 asera disunahkan tidak makan. Pole pi malepa na pemandre ganda itan lupulo. Ini tidak masalah. Yang tidak tahu. Tapi itu ulama hadis. Kalau ulama fikih tidak. Selamanya Idul Fitri makan. Selamanya Idul Adha tidak makan. Nah itu kalau ulama fikih. Tapi kan mah itu 10 30 tahu Iya, iya naro na ulama hadis kan ka. Iya maka dia nabita kan. Iya nala dasar maka iya ko Idul Adha kadenan rete nalo malepa. Karena itu terhitung 1 hari puasa. Karena di situ disunahkan puasa 3 hari. 8, 9, 10. Jadi nanre kon lay malepa berarti itu terhitung 1 hari puasa. Jadi aku Idul Fitri na denagan na puasa mo 30. Dia ko pagan na 30 aja mo andre mo malepa. Tapi haram kita puasa di hari Lebaran. Haram kita makanya gang kami boleh malepa ya to rewa na to mandre na. Itu. Jadi itu yang dianukan ulama. Makanya ulama fikih dengan ulama hadis di situ berbeda. Iya, ya tidak niat, tidak usah niat. Iya. Sama aja kalau Idul Adha tidak niat itu. Itu anunya. Makanya ulama-ulama kita kan berbeda. Sama aja dengan ulama hadis dengan ulama fikih ketika bertanya tentang sholat sunat duha. Siapa maksimal na duha? Ya ke ulama hadis maksimalnya 12 rakaat. Iya ke ulama fikih maksimal 8. Jadi nak kepacara memakai duha itu maksimal 12 rakaat. Berarti itu dia pakai ulama hadis. Pendapatnya ulama hadis. Kalau dia mengatakan maksimal 8, berarti dia pakai ulama fikih. Karena Nabi sholat sunat duha 8 rakaat. Tapi kenapa ada 12? Karena ada hadis Nabi. Siapa yang sholat 12 rakaat istiqomah, maka dibangunkan istana di dalam surga. Jadi makanya itu masing-masing beda. Kalau saya Pak tidak masalah. Yang penting sholat sunat duha. Yang parah itu dia nak duha apa mapangewang. itu yang jadi masalah. Makanya puasa sunnah. Bagaimana? Ada masalahnya biasa. Ibu-ibu, perempuan, kita kan ustaz punya puasa qadha. Nah belum bisa selesai. Nah tinggal sedikit misalnya. Karena hadis mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Berarti puasa apapun yang kau lakukan yang penting di bulan Syawal itu sudah menggugurkan puasa Syawal. Artinya apa? Sudah dapat pahala puasa Syawal. Makanya puasa qadha di bulan Syawal itu sudah gugur mi puasa Syawal tak. Puasa Senin Kamis kena juga itu.
Kan begitu bagi laki-laki. Misalnya dia rone mau puasa Senin Kamis di bulan Syawal. Itu sudah jatuh puasa Syawal. Artinya sudah ikut dapat pahala puasa Syawal. Bagi ibu-ibu puasa qada. Misalnya ada 5 qada puasanya. Kerja kami itu puasa qada tadi bulan Syawal. Biar enggak usah lagi puasa Syawal karena sudah berpuasa di bulan Syawal. Tabahan ya. Talolongannya palana puasa Syawal. Tapi enggak usah niatkan puasa Syawal. Cukup niatkan puasa qada. Tabahan ibu. Makaran ibu magampan nih. Cek dek mana hati ya. Nah, itu ulama kita karena hadis mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Artinya yang penting oke ulah Syawal, makanya tidak usah berturut-turut, tidak usah makan mesti ini mesti enggak. Ya kok tanggal asidi, napa tanggal 5, napa tanggal 8, tidak menigagah. Yang penting bulan Syawal. Nah, jadi itu penting saya sampaikan supaya ibu-ibu tidak terbebani. Itu pendapat ulama Syafi'iyah. Ulama mazhab Syafi'i. Maka daya desa di Melomo Pak ma puasa Syawal namun tu puasa kadaku ini mani tidak masalah. Nah, itu. Cuma ada ulama membolehkan magai karena hadisnya tadi mengatakan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, kan begitu. Makanya ada beberapa kaidah itu yang ulama kita sudah rincikan. Jadi ajak jadi beban. Tapi ada masalah Pak Bu. Tapi ini tidak masuk di ilmu fikih. Saya itu biar berpuasa ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Tapi ini karena mursyid kami menyampaikan dan saya juga harus sampaikan seperti itu. Saya itu kadang kalau puasa sunnah, tapi bukan puasa fardu. Ada kalau mau puasa sunnah, kemudian tiba-tiba ada undangan perjamuan. Kita ditamu, saya pasti batalkan puasa. Namo releng, saya batalkan puasa. Misalnya mau puasa sunnah, kemudian pas angka boti manguldi, saya kasih itu, saya makan, saya tidak puasa. Walaupun saya dari pagi puasa sampai duhur, sudah duhur dipanggil, saya akan makan. Itu tidak bisa dijadikan patokan. Tapi alasannya ulama kita ada yang melakukan itu. Dan termasuk saya punya alasan itu. Memakan jamuan itu ketika kita sebagai tamu itu wajib. Sedangkan puasa yang kau lakukan adalah sunnah. Coba. Ketimbang nih kare. Memakan jamuan itu kan wajib. Sedangkan puasa yang kau lakukan adalah sunnah. Kayak kamu pada yolo. Sunnah itu wajib. Itu wajib. Ya kan begitu. Nah, makanya ulama-ulama sufi itu begitu. Walaupun dia puasa kemudian ada panggilan tiba-tiba. Tapi jatuh si takal lagi. Wah Pak Buti anu sama puasa jolo. Tak kasih ya. Jangan, tak boleh. Itu yang biasanya misalnya tiba-tiba ada. Kita puasa tidak ada perencanaan apa. Kemudian langsung ada yang ini. Iya. Jadi itu memakan jamuan orang itu. Iya. Kecuali puasa fardu, jangan. Puasa wajib, jangan. Aja tuh kita kena wang, kena lalang deh. Namo ramalakong kada. Buka saja. Nggak boleh. Itu hanya di saat kita puasa sunnah. Kalau nasar nggak boleh. Pokoknya semua puasa wajib itu nggak boleh. Hanya yang sunnah karena pertimbangan ulama kita. Itu alasannya Bu. Tapi kalau kita pun tidak berbuka tidak masalah. Cuma ada ulama yang pakai itu. Jadi jangan nanti salahkan. Maju ustaz syukur nak makan puasa kak mapi ronandre Pak beli tuh. Kan seperti itu. Pak beli ustaz nak. Tadi makan puasa mapi tuh ronandre boy. Itu kuncinya. Jadi kadang-kala kita tidak bisa menimbang. Saya dulu kan begitu. Oh ternyata. Termasuk Habib Umar bin Habib saya dapat kabar itu dari salah satu muhibbin beliau. Dia itu puasa dari Yaman. Tiba di Pekalongan itu asar. Jadi dia itu puasa dari Yaman puasa. Nggak makan dan nggak makan sehingga dia nggak makan. Sekalinya orang yang mau di tempat Habib yang mau ditempati rumahnya itu iromen non ribulan letu nasarangnya andre gererang bembe maka dia ropang anu na yang mengurus nasang Habib itu puasa agak nasang tanya wali ko den andre ya ko lati bola ko na den andre tanya wali dia tiba itu jam 4 lewat hampir setengah 5 dihidangkan makanan dia makan padahal puasa dari pagi tadi ya ko ini makan tanggung kita tek 5 nih di si jam nih tapi tidak dia makan. Itu bukan mempermainkan puasa ya. Bukan menganggap bahwa ini puasa lebih rendah daripada jamuan. Tidak. Tapi karena dia melihat hukumnya. Iya. Ada ulama mengatakan kau sudah dapat pahalanya. Pahala puasamu sudah sampai. Itu jadi tapi aja tuh sini lagi rona karena Pak Butiano karena kasih Pak bersaji batu ke rumah puasa si kajolo. Itu enggak boleh makanya di kalangan ulama kita itu jadi ya kong kena jama atau pandrita memang kadang-kala itu kita standarnya kita tidak tahu. Saya sering begitu dulu guru tanya aku kenapa guru tak begini padahal itu ada alasannya semua cuma karena ilmu kita tidak sampai ke sana. Yang sekarang ini kan banyak begitu ciri-ciri apa salah ciri-ciri mana kayak pandrita mana kemakoro iya.
Termasuk kemarin kasusnya Pak, yang banyak mencibir itu. Siapa namanya nih yang Ustaz Gondrong ini? Gus Miftah. Gus Miftah yang bagi-bagi uang itu. Kan banyak orang yang cibir itu. Padahal itu banyak orang tidak tahu latar belakangnya. Karena ketika dia dipanggil ceramah, kemudian dikasih amplop, dinampakkan, kemudian disorting, maka dia mengatakan ini bukan uang saya. Maka dia bagi-bagikan ke masyarakat. Secara terbuka, karena kau kasih saya terbuka, saya akan serahkan terbuka. Bahwa tugasku sudah selesai. Coba. Itu yang banyak orang tidak tahu. Yopi, makanya mana Ustaz masuk terbuka-buka makor. Itu kan banyak orang tidak tahu. Iya, tidak paham. Ini yang banyak orang anukan. Dia mengatakan untuk tidak jadi fitnah, tapi ternyata tetap jadi fitnah. Kan begitu. Iya. Jadi dia lebih menyelamatkan diri karena dia sudah punya pertanggungjawaban nanti. Karena dia berikan saya secara terbuka begitu dan ini seakan-akan seperti sogokan, maka saya kembalikan. Dan saya punya mursyid itu memberitahu seperti ini. Dia dulu itu datang seorang pejabat bawa uang 1 kopor. Minta didoakan untuk jadi pejabat di provinsi. Dia doakan, dikasihlah uang. Maka disogoi, maka akan asal. Dia cuma bilang begini. Dia terima, saya terima uang pemberianmu ini yang 1 kopor. Baru dia buka, oh ya betul uang. Baru dia kasih tahu. Sekarang ini uangku bukan uangmu, tapi saya kembalikan. Minta bagikan kepada orang yang tidak mampu, tapi bukan uangmu yang kau bagikan, uangku. Tapi dia melo marah. Saya tidak mau ambil. Saya sudah terima. Makanya saya kembalikan, tapi bagikan ke yang berhak. Tapi bukan uangmu yang kau bagikan, uangku. Tapi kau dapat pahala karena kau yang bagikan. Sudah. Jadi itu ulama kita melepaskan diri dari hal-hal seperti itu. Cari cara itu. Yo pilih makna hade nana lengi je. Ada begitu. Oh itu fatal itu Pak. Iya kesempatan. Makanya ada hal-hal itu yang kita di luar dari apa yang kita anukan. Makanya jangan, apalagi sekarang, jangan cepat memponis sesuatu ketika dilihat di potongan-potongan video. Jangan. Ini yang banyak merusak kita. Inilah pentingnya. Ini yang terakhir penutup. Ini sudah 1 jam lebih. Inilah pentingnya berhalal bihalal. Iya. Nasabah iya rupuah saya kangen kelegai. Gibah itu pasti. Gibah. Kamaki. Kalau memang orang itu jelek kemudian kita mengatakan jelek, itu gibah. Tapi kalau orang itu baik kemudian kita mengatakan jelek, itu fitnah. Coba. Jadi ya kumaku memang nih salah toy. Denak ko salah memang nih. Jadi agak boleh diam. Ina tu nakada ogi ulawang ni mamako salah kay mana na. Iya. Salakay betul kan na salakay mariawan ini len ako mamako ko aman nih. Jadi makanya bibir itu 2 temboknya Pak. Lidah itu 2 temboknya. Yang pertama 2 bibir dengan gigi. Iya. Jadi kenapa lidah ini? Karena ini lidah yang biasa menyakiti. Makanya dikasih 2 pagar. Pagar gigi dengan pagar bibir. Supaya dia tidak keluar seenaknya ngomong. Kenapa kita juga dikasih 2 mata, 2 telinga, kemudian 1 hidung, baru hidung ini di mulut ini dibawa. Kenapa ini mata di depan 2-2? Kenapa bukan disimpan 1 di belakang? Supaya dia natok gili kung kagaga tuh. Kung kagaga ketirian ni mundri. Pak Nabi kan begitu. Pandangan ke depannya sama dengan yang ke belakang. Tidak ada bedanya. Tapi magi di mata tercit layolomanan di 2. Itu artinya selalulah engkau melihat ke depan. Tapi leher ini dikasih lentur supaya sesekali bisa melihat ke belakang. Pelajari masa lalumu tetapi tetap kau tetapi ke depannya. Kemudian kenapa 2 mata 2 telinga? Itai kiri kanan. Ang kalinga kiri kanan. Aja mu pauwi na rekumajai nyawana tawe. Makanya mulutnya itu berada di bawah hidung. Tapi itu kuncinya. Pada itu ketemu jelok tangan begini kan Pak jelok. Kan kehe. Talu mangolok ko ini. Keci di. Ya kip jelok tahu jako. Tagili ni gare. Talu ni jata ini. Talu tulok ko ini. Tahu jaki na sabay risan yan umajani pa umupa. Tahu jaki na sabay ipaujai tawe. Yang ketiga tahu jaki na sabay isan ni jana deni pada cengi. Kenapa itu tindo 5 makohe. Magay, ingerang si rupa mi tumonroy pole. Tapi aja tak lagi maka dah tahu jako. Apa jelok mana ni maka. Kada malamanan. Itu falsafah. Makanya kita itu diciptakan begitu Pak. 2 do cili kiri kanan. Aja na si wali memang kalinga. Ya nabi takong kasaba malapor o tapo makre. Ya laporo ulira nga. Ni poda makoko je gare. Tapi dia nak rayado makala. Napa si lolong. Apa dia itu gak tahu mangga isalali na nanggaman at 7. Ang kalinga kiri kanan. Aja na ta si wali. Mako kataw macaritangi makara makoyano. Mako moki. Pura niya romato toli. Ang kalinga toy. Oli ato to.
Ya ko si wali me na tumakada pake do cili mo kiri kanan i dua matamu kemudian aja mau pau inare kumajai nyawana tahu pakuru sumanga inapa mau pau itu kuncinya kayaknya lidah ini dibentengi dua tembok satu tembok gigi satu tembok mulut aja telika pau pau makanya kecap aja mano itu kuncinya ya. Penutup saya wasiatkan bahwa satu kunci dalam kehidupan Pak Bu komeki salama demi bawang iya bawang hati iya kutulen ni matoro iya aman nih istilahnya guru tamakada iya tahu malapa ya tinna tu iya na tu tahu salama namo de na mega ko de tule moto masam paja tahaju aja nah ya ko de tule masam paja sunna awabing aja nah ya ko de tule masam paja sunna aja nah yang penting masam japar luki ya ko de tule mapa masih dakai aja nah ya ko de tule cidi bawang atita tajagai tarekat yang paling berat itu adalah menjaga kalbu. Iya nanti aku pedang maka dia mulai motor masa pajak tahaju aja nah yang penting mulai jaga biye. Iya na 5 namo atita deta selesai pada tak rupa tahu isa surugan. Itu aja Pak. Ina to ampe ko tumi matin ri lodong ati lodong sini na isa na kampung na salama ilodong sini na kampung ang kata salanya na dampung ko pangalatala na paki matinro. Oy. Nyaman na tahu maki tu moto imatu di lodong ate salama sini na natumpuki pakita ni tete masa malalang puta pa salama kasi nang pendek ang inale na wadi nang kakandaraan na paki yitete ma motor ti lodong ang inangoto yitete ma moto lodong inenre dale na yitete malasa bunga yite ko bunga moto ro ko masuki pole ni tapay lodong ang makale guruta yan ang kataw berlakukan perjalanan allu natumpuki pakita pamulo ni lodong salama yaitu papasempo dale jaran na runtu taw itete mabalu-balu ti lodong inenre dale na yo pwede ngita balu-balu kasi ito maganggu-ganggu mabalu pasay-say kita na makabila lo mabalu mana ka kurungon mabalu iya angka 40 na saja kasi ito inalay ninaw siya tumatuan malas siya tumatuan di kaga jangan berbaik sangka la terus kemudian palapari atita ti lodong pada tarupa tau iya na tu pasidaka di gaga capuna iya na tu nakada balik bunga moto ko kalau natumpuki pakita langsung ni lodong. Insya Allah, papa salama itu ya kuya tu tapake malapa. Dega kung kasusah malaikat milodongan aja kami tahu. Itu je kuncinya. Mika tu tahu milo maka dage baca na tu salama. Ya bana tu. Nah ya tu pakai salama makanya lada. Apa ya ko tilodongan ite menre dale na masabu malaikat milodongan manci jisasi. Tilodongan ite salama malaikat itu milodongan ite salama. Ya ko to moto tu tapak kata ingar rawe malasi sedianu apa tilodongan ni malaikat milodongan. Itu nak kada guru ta ko milodong ko sogi na de mulai sogi lodongan bari bulan sogi rubay pa dongamu. Nih, malaikat apa ko milodong ko. Yo pwede ko to milodong pag rugi ka po katu beli bola ko apa. Kan nah. Iya, saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Mudah-mudahan ada hikmah yang kita bisa petik. Deto tu na mega Pak Bu, yang penting kawat dia kata ni mas. Apalagi kalau di perantauan itu banyak hal yang kita harus anukan. Aja ta sia-siakan kehidupan tak. Kita memang hanya sekali hidup. Tapi ketika mengisinya dengan baik insya Allah. Maka dakat tiyak si dikunci no pasangin tayo pa. Aki buaki dece mataru. Ya kuyero dece ngin tapi gaw ede na nilay tawe. Maka daki upakan jaki bate ko sa di matumaling. Majama ka anak guru ka tulupakan jaki. Na de na sasuai gaji ku si bawa bate ko majama. Ajak tamaselang. Karena itu dijanjikan oleh Nabi. Jika pekerjaanmu tidak sesuai dengan apa yang kau dapatkan. Maka Allah akan menutupi dengan rezeki yang lain dari jalan yang lain. Tapi narek ko majama ki biasa-biasa. Na mega dale tapole. Abuk min kana tajama na mega dale tapole. Talaha na tawe. Mega mi matala. Tapi Allah akan mencabut dia dari arah yang lain. Sehingga itu tidak akan cukup. Yan na ito na maki kato makana mega jasa. Di mo pula magi. Hindi kami monro. Magi jipe watu ko mahonor-honor. Gana walya nga nung malima to kaano. Magi majipe endes na. Na di na tuli inram man eh. Di na baraka. Sisalan. Karena memang begitu. Iya. Ako nito monro. Tapi dito ka ako kalit. Akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi angka tu 23 aga-aga ukui Indonesia nacatuskan tau pandri teh termasuk istilah halal bihalal. Yang pertama mapaki istilah iye itu salah satu ulama pendiri NU muassis yang bernama Kiai Wahab Hasballah. Permintaan Presiden Soekarno. Sebab ya biasa negara angka masalah. Penjajahan belum selesai. Yang katoni melo bentuk negara Indonesia dalam negara liberal. Atau melo mani negara Islam. Dupang. Sehingga ada gesekan. Pemimpin dengan orang-orang politik. Sehingga napasi pulung nih. Tapi dia napaki istilah silaturahmi. Soekarno dek namelo pakai istilah silaturahmi karena kalau silaturahmi biasa-biasa binasang. Jadi dia cari minta diberi istilah yang tidak biasa.
Maka jadi berilah nama pertemuan itu halal bihalal. Ya. Jadi ya kuipat bicarogi halala, tapi ada kalimat di halal. Jadi maka dia itu pandrita na rekomelo i bahasa paling pas ipake ko tumak bicarogi si halalakang ni supaya halalai. Makira to. Jadi si halalakang ni supaya halalai. Magi nakwaro ang kataw majama tapi de na si sumpung atin na. Liman na mi si sumpung. Majama sa tapi si gari gisin na. Istilahnya sekarang open house tapi dia tidak open heart. Nabuka pintu na bolana tapi dia tak buka pintu atin na. Tarima tamunna tapi dia tidak masuk ke dalam kalbunya. Nah sebab biasa ka masalahna terutama biasa cale ede na terpilih. Tapi dia to gago ko di. Jadi nareko angka masalah makoro kadangkala din rulet tarima. May biasa makadaki. Wat kay kamaret kita sading. Kay kamaret ji mak dampang itay atau milo dampang. Maret ji mak dampang ita we. Iya ko tahu pandrita ta justru sebaliknya. Yang berat itu minta maaf. Iya. Iya. Nah sebab jarat tolo milo dampang apa nanggak mana ngele na tujuh. Biasanya begitu. Jadi maka dia itu pandrita ya na angka tahu nangga iya le na tujuh ya ko aturan agama kak dua mi iya ko idi tujuh berarti tahu salah kama kira to iya ko tahu tujuh berarti dia salah aturan agama dua mi iya ko salah ki ilo adam pengi iya ko tahu salah adam pengi mi jadi iya ko idi salah ilo adam pengi kalau kita yang salah kita minta maaf. Tapi kalau orang yang salah maafkan dia. Makanya wa'afina aninnas. Aja tak kada suruh milo adampang. Itu keliru ya. Jadi aja tak kada alena musuruh lo milo adampang. Tanya ki puang. Puang ngemina suruh ki milo adampang lo ko alena. Makanya itu yang disebut taubat. Kapahang ya? Jadi dia nawat ditisuruh teh maka da suruh lo milo adampang. Dewa adampang ko dia nalawa. Itulah anggota ni belisi. Iya na pasabarangnya ibalisi na tamaranaka karena kesombongannya. Kang isure suju ko Nabi Adam to. Na din na melo suju. Apa makada iya yase ka na Nabi Adam. Apa doko ka api ipancaji. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Saya diciptakan dari api. Tapi nakaji patasau pu ina yase mematwita na api. Iya ko api ko madan ni manyamamuya toro tapi ana maraja. Maka seorang, kataw mako to yung kuwato na mamangusaha bitsu mo pa atau si anggota mo kisisan na maraja. Hindi na namelo. Natunumanan niya ko si Dapena. Setan ito. Yajian ang kataw din na si Waya padan na rupataw. Buka iusaha. Na din na salama kang yung anggota na. Din na sigat tabatukan ng katistila na tau sopeng agasan na. Si Wata menre. Tas si Ryu no. Jadi yan na ro istila ipake. Iya ko api din uli posipa iya ro. Api itu ya namadan dia komadan nih magampa mo ya tolo tapi ya nama raja natunumanang. Yang kedua tolong loko tanah itu kan tidak dia menumbuhkan. Iya ko api mate ya nang kagaga mutuni mangucapu tapi ya ko tanah deh. Yang ketiga tanah itu bisa dimasuki semua air bisa masuk udara bisa masuk api bisa masuk tapi dia tidak merubah dirinya tetap tanahmu materu. Dan apa yang masuk dia bisa tumbuh. Ya kau enggak tahu si bawa lena madece tahu yan na to sifat na Nabi Adam. Yan ang kataw si bawa lena to lina kalasya mita ibalisi je to. Tapi sifat na mi kasifat na mi to. Jadi yan na nila may po sifat. Jadi aja tak kada ibalisi na banci po Allah Ta'ala. Sifat na tita nasabak pulok ko pancaji. Kemudian api itu tidak teguh. Boleh kinro niya lari lokiro. Ya kumalak de angin pole lota lo rijangi pokoknya dia nang kena tenang. Ya nang kataw makoto de kapandirian nakin reke do dasa disarok itu law. De katanyangan na ibalis itu ya tuh. Gitu. Itu na. De katanyangan na. Nah, inilah sebenarnya hakikat kehidupan iya na Romelo yalah. Iya na sipak ta pulok ko taneh. Maka dito pandrita ya ko angka agaga maja. Angka bangkay. Ano makabong macarepa makabong mabaw tunoy dia natak de baw na. Patamay o kuwae dia natak de baw na. Gatungin apa ni pede mabaw. Tapi lemma igare. Tan natak de baw na.
Jadi ri di sifat tati akong kajalam mai. Nasabak peluk kita na aja tagatung ko ngingin ay riangin na laman ito we. Yan ato na makada aja mo pauwi lemai. Ya kong kajamo runtu lemai aja na mo pauwi. Yan ato sifat na tanay. Iya ko yaro ipake insyaallah salama ki. Makumuro kapang tasopeng di. Mali si parape, malilu si pakainga, rabba si patokong, tas sila cakatanga. Ini ka makiro. Malilu si pakainga, ye ko takalupay na pakainga. Mainga ki. Sala je tu kapang, paringarang. Mali si parape, batungan na yakonale solo tawe batungan na tasale tako mabela ni de, palipangi. Arab ba si patokong? Batungan na yako jati usaha na tawe bantoy. Yan na to napaki China. Namude gaga na balu ko tumakutanang kagakwaga na sa China angka. Apa si bawan na mabalu ako ro. Napat na saka ko gudangi. Natalipongin ni si Banang kagakong balong kay bawa nga. Makoro China yo pogi ede. Napodalalan tena sa umaka solito na balukan ko radyo mo law. Sesa mako. Itu kare. Tanya itaw malay istilah ta alena pigawi kita sebenarnya yang punya istilahnya tidak pakai. Na dinang kanali te daleta ya kibukarang ite lala dale na bukarang ipo ngalata lala dale liang. Dinang mungkin itu. Niyero de panirule pakero. Maka dia kulepat tujuan ng idale padat tarupa tau 70 dale na bukarang ipo ngalata ala. Tuliasang idale tanala. Asam nakada palay ko langganang makay ka pa natanya pa baluban mo sa periodo. Ang kaluran na nasang jalalo mo lang inomoro ito pa ko mo lang inomoro manchi langganan na situ lari si langganang din ako. Iya, itu ka sa periodo ka pa ko. Iya. Iya na tu ampay nareko ang kakalolo janda atau duda. Lay bukaran lala na wadi maibotingnya tu tawe itu sama dengan membangun 40 masjid. Iya. Tapi aja salah paham maka di Pak Bayi tadi betuangan nama pasi sumpung. Gara-gara idi nasiala ya tawe. Makiro maknana. Ang kakalolo lay patujuan ngi aga ya sana macam lang. Macam lang itu. Iya. Jadi itu pahalanya tinggi. Itu luar biasa pahalanya. Tasa kami makada iya kami na to ampai dito kami ko deta benta masuruga. Iya itu situ kan nakanja na to magala mangurusu ako atong kami to pa langsung. Oh makanya pa si anu yano. Gitu. Makoro angka itu luar biasa pahalanya. Nasaba ibu karangi pintu deceng siaga egan na pintu deceng tak buka. Iya. Ini penting saya wasiatkan. Jadi aja tangga biasa, aja tangga biasa. Jadi ada ibadah-ibadah itu sederhana Pak, tapi itu luar biasa. Nilai pahalanya. Kemudian angka jihad desa na nabi tak makada la yahillu lil muslimin an yahjura ahahu fawqa salasa layalin. Angka tafsirnya gitu Pak ditema makada la yahillu lil muslimin tania golongan seleng. Berarti kutannya salah kapere itu. Angka to makada de la yahillu lil muslimin betungan na de paniasa seleng. Nareko angka tau de na sewa dapadan na seleng naliwang italungas so. Dito ka kasi salah-salah ko di. Agak. Duan rupa je itu istilah na biasa. Nasa dito je nasa si salos tas ya makuram mi. Pada moi. Masa posisi mo ya tu. Iya. Maki. Makade guru ta ki aja dulu mo ini Yusuf kali si denreng. Iya ko melo ko de gaga susah magampang. Ya robangi pakyo na makada dampal ni tau sale ya kiko sale lo dampak ko de naga susah ya ko makare ya ji ro sala lo ni lo dampak apa idi salah iyo poko mama ko makoki makada la alena ji ro salon na taru dampak ngi tapi iya ma milo dampangi tanya tau liang bawang namo tu bainewe namo anak namo bainewe namo anak nareko takko makuye rewa ki pole kantoro misalna rewa ki pole majama, rewa ki pole pasae, rewa ki pole jama-jamata. Natapalatu ki bolata, natapamanan na baineta, di na pa jamanan na. Dito na cara tapi noko paga. Kaya kamapat di do chili, inoko maga no pokok na inoko. Pas puray man noko, tapamakboko ki, tapamakadaki. Wat dampengiron na aga na pausinin na baineko. Orang itu bisa diangkat menjadi wali oleh Allah.
Makanya jalur muda jadi wali itu narekong karoan minta ko bainin. Iya. Iya. Banyak kiai itu tidak pada komite ko bainin. Banyak, iya, banyak. Kebanyakan termasuk guru kami ada beberapa itu kita. Iya, pokoknya ya na bainin na tapamama ko. Agak. Magay karena memang ini dan itu jalur wali. Ketika istrimu memarahi kamu langsung makatani arom makadade wa dampeng kong ke sini na atas salam na. Oi luar biasa itu Pak. Itu jalur cepat jadi wali. Yo pumiko manan na iba ini tulis sulat to matay. Ini le manca wali itu. Itu. Ini jadi kuncinya. Iya. Tapi aja tuh sini nyata ala dasar but rewa di matu tuli manoko. Napa tapi nang kurang ustaz maka ngerai maka itu ustaz. Iya ini jadi kenapa? Karena sebenarnya yang paling berat dalam agama itu yang paling berat sebenarnya itu ihsan. Ya sang ihsan mapedecing. Iya ko al khair makanja mi. Misal na mabasa itawe mabasa toki mapasiwala decing mi. Tapi ya kung masik ke ita na tumabasa, yan tiyasa makibuwa decing. Yan ang riyasang ihsan. No? Napaujaki itaw tapi ilaw daw ang isalama, itu ihsan itu. Yan ang riyasang mapidecing. O yero maraji-rajing. Maraji-rajing. Nasabaan kong kataw din na pa dyan napaujaki. Din na pa dyan pokok na carita jaki macan ne. Carita kanja to siya lena. Kadawe kanja ba to yano kasi makatubasa. Tahu pa to kanja na tahu pa to sabara na. Tapi din na pa dyan natala jata. Magay orang itu yang disebut dengan ihsan. Magay nasaba makibuah idecing. Jadi dia nawala idecing nih. Nah itu tingkatan paling tinggi nasaba takwa itu melahirkan itu. Makanya itu puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada yang menafsirkan itu la'allakum mudah-mudahan. Ada yang menafsirkan la'allakum agar supaya. Kadena pada tuh ya kumakadai la'allakum mudah-mudahan engkau menjadi bertakwa berarti dia namanya mana tahu mapuasa lolongan takwa. Pak makadami mudah-mudahan. Acio ko ujian mudah-mudahan lulus ko. Kira. Jadi ya ko dena yang mana na tapi ya kumakadai la'allakum di situ maknanya adalah agar supaya kamu bertakwa berarti semua orang yang berpuasa pasti dapat takwa. Kayak si salah memang tuh. Jadi di menit temannya kayak kata pakai kira-kira. Tapi makadai to pandrite ko pahakiki iya ko mapuasa mo itawe na apa itu puasa di meto na pada ibadah lang satu-satunya ibadah yang memang untuk takwa itu cuma puasa apa namuyak katan ni we emakko si bakar romay ko de panabat tawe de to manre iya namuyak katan ni namo jadi dita monro ko tutuli rate-rate ma de panabat tawe iya padahal de gaga to mitay iya de gaga makotoro ko to manre subu tulita jangan dito pag natama subu dito pag natama subu ina to mita ula dah ko tamay padahal dito kan mitay. Kenapa? Karena itu memang merasa bahwa kita diawasi. Dia na batawin atau minum maka dalaba. Seandainya itu yang dipakai menjual, maka daya ko kurangi timbang aku. Masolang nga. Masisa ka. Ay takwa memang. Idi paparoye ede ni tanda tangain ko de na si ko memang ay. Itulah takwa sebenarnya. Siya kasampa dyan mga ribit di ko tuwi lampu Siya ka. Ha? Lalu, ya kung mati lampu lalu ba to? Mata na dua na dito ka mitay. Iya, karena kita tahu bahwa Allah Maha tahu dan Allah melihat itu. Iya kapau jamay dua na din tarimay salah-salah matoy. Dari sinilah ulama kita mengatakan, coba garek bawa ya rolo ko kehidupanmu. Iya na ro hakikat na isang sampajang. Iya na ro pay pegay sampaja ko ramalangi, pegay tarawe ko ramalangi, pegay baca ko ramalangi. Pak cahaya mi itu mi Allah. Jinne cahaya al wudu nurun, al ilmu nurun, as salatu nurun, az zikru nurun, as saumu nur. Cahaya mi nasa baya ko suruga ka cahaya mi. Yan na to ampay angkat to ko surimon rinasa nabi pada ulat tipu kayak bulan purnama cahayanya kaya tau mata jawat tu Di panaloro nang ka kumasigi. Ya ko bapitay nang kataw kutu ya tu. Apa yun lipi na palaw? Makalay mamali yan ang kataw bapitay nang kayo taw kutu ya tu. Pa yun lipi na palaw. Iya aja na yun lipo na pakulo. Ang kami man no napamangulita. Orang itu akan diberi cahaya oleh Allah. Seperti bulan purnama. Yan na tu ampay upasang. Biasa mapasang nga. Apalagi ni kan bagus. Palawangan na mga ribe isa
Ya kode itu lah yang mana sampajangi mata jawat tu sebelum azan. Usahakan inang kecil di tu ton Roy. No? Usahakan inang kecil di tu. Nah angka 2 sampajang dari 5 sholat, walaupun semua sholat kan mana mana pa ano na pahalana, mana mana akan sana kaidana. Tapi angka 2 sampajang makaliliang. Maju kada makaliliang karena ibadahnya itu luar biasa nilainya. Maka dia nabita. Man sholla sholatil isya'i bil jama'ati. Siapa yang sholat isya berjamaah, itu seakan-akan sholat nisful lail. Pada kumoto imas sampajat tahajud si puluhan nih. Yang kedua, man sholla sholatil subahi bil jama'ati. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka itu sama dengan bangun satu malam penuh sholat karena Allah. Jadi maka daka iya Pak, magampang. Pada Lailatul Qadar tolina lalu itu. Nah maka gampang ilulungan. Logi bawa masang pajangi sa bere jama, apa masang pajang subuh bere jama, mana sa talulungan. Mana ka mana may taulada. Memang katingkatan na. Ada tingkatan yang paling tinggi itu. Tidak tidur satu malam. Tapi kadin rulay di. Pak Mika tumay ipatuju. Ya kung puima wadi memang kapang. Si Bostas ya. Pada Mika tuju jaman na. Ya kung katuna ang kagame jaman kay jaman. Tidak mungkin sama orang. Makanya itu yang dilakukan. Ini 2 sholat agak lain. Maksud saya ini agak lain. Tapi ya kung bicara waktu tahu ada waktu yang bisa istimewa itu. Antara maghrib dengan isya. Karena di waktu isya. Kita bisa tinggal di masjid sudah sholat maghrib. Aja terserah masjid. Supaya kita iktikaf sekaligus menunggu waktu. Makanya waktu itu disebut awabin. Orang kembali. Karena dia mengurus pekerjaan dunia 1 hari penuh. Maka maghrib isya itu dia kembali ke rumah Allah. Tidak pulang. Ini riasat tau rewa. Iya. Jadi. Tapi kau merepot wacara mama. Kada aja tengah jukur. Sesudah sholat maghrib jangan ki mengaji. Rogi ki. Biasa kan ada di situ. Ada yang baca waqiah. Ada yang baca yasin. Kecuali kalau misalnya malam Jumat baca kafe atau baca yasin ya tidak masalah dirutinkan. Tapi kalau saya bisa memilih, kalau ingin pilih, jangan kita mengaji antara maghrib dengan isya. Karena kalau kita mengaji di situ rugi ki. Magina rugi kalau kita cerdas beribadah ya, cerdas beramal istilahnya. Karena ada sholat di situ 6 rakaat yang disebut oleh Rasulullah sebagai sholat sunat awabin. Itu setara dengan sholat 12 tahun lamanya. Iya ku mengaji ki, namun 10 gesok tak baca dia itu nulis pada palandair. Nama kira. Atau bahkan seandainya ada orang mampu menghatamkan Al-Quran 30 juz antara maghrib dengan isya, itu belum bisa mengalahkan pahala sholat 6 rakaat di situ. Nah sebab maka dia nabita, siapa yang sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, itu yang disebut sholat sunnah awabin, ada yang mengatakan sholat sunnah taubat. Itu setara dengan sholat 12 tahun tanpa berhenti. Dia pegaga tahu apa masam paja 10 ada tahu. 10 lagi 2 jak dia pegaga. Iya. Kecuali orang tertentu. Makanya itu setara dengan sholat sunat 12 tahun non-stop. Kemudian diampuni dosanya 50 tahun. Yang biasa sampai sunat taubat karena bisa mengampuni dosa selama 50 tahun. Disebut awabin karena orang itu kembali dari pekerjaan dunianya menuju ke pekerjaan akhirat. Itu kuncinya Pak. Jadi makanya ibu-ibu kalau sudah sholat maghrib, jangan ki mengaji. Kalau mau ki mengaji sebelum maghrib atau sesudah sholat isya. Di situ rugi ki. Saya tidak larang mengaji, cuma mengatakan kalau kita kejar pahala, rugi ki. Sama kira, Pak Namo tak baca 10 gesok dia itu nulai pada ya rumah kada 10 2 tahun masa pejasuna diampuni dosa 50 tahun, tidak mungkin. Kan begitu. Makanya kita harus menempatkan ibadah itu kapan dikerjakan. Yang paling istimewa. Apalagi ini bulan Syawal. Di bulan Syawal ini ada 1 sholat. Bisa digabung itu. Sekalian kerjakan 8 rakaat. Namanya sholat sunat utaqah. Ini di kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani. Dalam kitab Al-Gunyah. Ini sholat sunnah utaqah. Tidak ada sholat yang Nabi bersumpah sampai 4 kali. Saya buka semua hadis Nabi. Tidak ada hadis yang dalam satu hadis Nabi bersumpah 4 kali mengulang sumpahnya. Kecuali sholat sunnah utaqah. Makanya itu ya Bu Pak. Kalau bulan Syawal. Saya tidak wanti-wanti puasanya. Saya langsung wanti-wanti sholatnya. Ini ada sholat sunat itu di bulan Syawal. Kalau sudah selesai Syawal tidak bisa dilakukan. Itu hanya 1 bulan saja waktunya. Tidak bisa kerjakan setiap hari. Bisa kerjakan sekali dalam 1 pekan. Bisa kerjakan sekali dalam saja bulan Syawal. Tapi abdalnya kalau mampu kerjakan setiap malam. Atau setiap hari. Jadi sekali saja sehari semalam. Itu disebut sholat sunnah utaqah. Apa kata Nabi? Wallahi. Demi Allah yang mengutusku dan jiwaku berada di tangannya. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah utaqah ini, maka pasti utangnya akan dia lunasi. Itu janji pertama Rasulullah.
Jadi maka dia nabita, na kung kainran na pasti napalipa itu inran na. Sebelum meninggal pasti lunas itu. Pasti bukara pintu dale untuk melunasi utangnya. Yang kedua, janji nabita dan Nabi bersumpah, siapa yang melaksanakan sholat ini kalau dia punya penyakit, demi Allah pasti ada yang mengobati. Dan Allah bukakan siapa yang bisa mengobati. 3 hari yang lalu Pak, saya ditelepon salah satu jamaah. Itu yang punya penyakit kista dan kanker. Dia kena kanker rahim sekaligus juga kena kista. Jadi itu sudah dironseng dan laporan rumah sakitnya sudah ada. Dan dia mau dirujuk ke Makassar untuk berobat. Tapi dia yakin bahwa pasti ada yang bisa mengobati. Dia kerjakan sholat sunnah utaka ini. Dia hanya dapat itu tahun lalu itu 3 hari saja. Karena dia lihat ceramah saya itu di YouTube. Katanya saya lihat ceramah Pak Ustaz itu 3 hari, masih ada Syawal 3 hari. Makanya saya sempat lakukan itu 3 hari Pak Ustaz. Dan apa yang terjadi? Itu dia bermimpi. Didatangi seseorang yang dia tidak lihat mukanya. Tapi itu hanya memegang perutnya. Dalam mimpinya, dia minta izin untuk dipegang perutnya. Kemudian dia pegang perutnya, kemudian dia remas, kemudian dia terbangun. Setelah terbangun, kemudian berangkat ke Makassar. Besoknya itu dia berangkat. Untuk dia bawa ke rumah sakit. Kemudian dironseng pakai x-ray. Dan ternyata itu penyakitnya tidak ada. Sampai dokter itu mengatakan katanya, dia telepon saya langsung. Dia mengatakan, kenapa dokter di sana itu bisa membuat laporan seperti ini, orang tidak ada penyakitnya, kenapa dibuatkan bahwa ada laporan penyakit? Dan ini bisa kita temukan di beberapa kitab, termasuk di Manul Qudamah. Diceritakan bahwa ada anak muda yang kena kanker mata itu di Mesir. Hanya diobati Manul Qudamah dalam mimpi. Karena anak muda ini sudah sholat subuh, dia tidur di tempat sholatnya, karena matanya dia sudah keluar biji matanya. Dan tidak ada dokter yang bisa sembuhkan. Dan Imam Qudamah sesudah bersolat subuh dia mengaji, tapi dia tertidur. Di saat dia tertidur, dia bermimpi didatangi Rasulullah, kemudian diberitahu, ini anak muda di Mesir kau ludahi matanya. Jadi di dalam mimpi itu dia ludahi matanya anak muda itu. Sekalinya anak muda ini juga bermimpi diludahi matanya. Itu di Mesir dan itu jaraknya kan kurang lebih 300 km. Kemudian dia usap matanya begini bangun. Dia usap matanya, itu biji matanya lari masuk. Dan itu penyakitnya hilang seketika itu. Ditanya oleh orang sekitarnya, keluarganya, siapa yang mengobati matamu? Dia bilang Manul Qudamah. Tidak ada yang percaya, karena jauhnya itu luar biasa. Dia mengatakan, jangan bohong, orang itu tidak pernah kasih. Dia bilang, tidak, dia mengobati saya. Sekalinya Manul Qudamah ditanya, apa yang dia bilang? Kalau anak muda itu bilang, saya yang mengobati dengan meludahi, itu benar. Karena saya bermimpi meludahi dia. Ia barakakna sampai sunnah utaka. Saya kerjakan sholat sunnah utaka itu Bu, pas selesai di pesantren, sudah dapat itu penjelasan dari ulama tasawuf, langsung saya amalkan. Kadang hanya 3 kali dalam bulan Syawal kalau kesibukan, kadang tidak. Karena ini 8 rakaat. Dan itu bisa dikerjakan antara maghrib dengan isya, sekaligus diniatkan awabin. Bisa juga dikerjakan di waktu duha, bisa juga dikerjakan di waktu tahajud. Tinggal kita pilih di mana pas bisa kita kerjakan. Iya, bukan setelah sholat tahajud. Kita niatkan sholat utaka sekaligus sholat tahajud. Kita niatkan duha sekaligus sholat utaka. Kita niatkan awabin sekaligus utaka. Cuma awabin itu 6 rakaat. Tinggal ditambah nanti 2 rakaat. Cuma surahnya tidak bisa dirubah. Itu surah Al-Ikhlas 15 kali setiap 1 rakaat. Itu tidak bisa diganti. Nah, makanya kita sholat sunnah duha tetap baca, niatkan duha, cuma surahnya jangan diganti. Itu baca Al-Ikhlas 15 kali. Kemudian yang ketiga, Nabi bersumpah, wallahu binafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, yang mengutusku, siapa yang mengerjakan sholat ini kemudian melakukan perjalanan untuk mencari rezeki, maka pasti dia berhasil. Makanya natu nasa tomatot teriolo, maka darewa ko manlepa Idul Fitri, asam pajangan sebelum lo kusompa. Ya natu nasuri, maka da jami sampajangin na mo cica mi mo jama jokano. Berhasil ko kusumparamu. Ya biasa mi natuntun, maka da yang membaca, na mo cica mi jama. Nasulo ni Joka itu. Yan na ito, nakadang ka ito sampajan na pasompa eh. Jadi itu kuncinya. Makanya ulama kita, saya betul-betul Pak, di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu ketika menemukan penjelasan-penjelasan itu luar biasa. Dan itu banyak buktinya, ada beberapa jamaah memang. Dan saya alami beberapa kali. Terus terang saya pernah kena penyakit itu Pak Bu, ini tahadus minima. Saya pernah kena penyakit itu 15 hari sampai tidak pergi sholat Jumat. Karena itu tidak bisa bangun. Semua badan itu kuning. Dan itu tidak bisa bangun. Kalau saya bangun itu kayak room itu terbalik. Itu 15 hari. Tapi itu pas COVID. Tapi saya tidak kena COVID. Tapi itu pas puncak-puncaknya COVID. Jadi saya itu tidak saya mengatakan enggak. Saya kerjakan sholat sunnah utaka. Tidak mungkin
penyakit ini tidak ada obatnya. Dan apa yang terjadi, ada salah satu ulama, saya tidak pernah ketemu. Dia cuma berbahasa Arab ketika dia mengucapkan salam, kemudian mengajarkan sesuatu. Itu dia pesankan juga begini. Ada air sam-sam di atas lemarimu itu di kamar. Ada juga air hujan yang kau sudah ada itu di lemarimu di luar. Campur air sam-sam itu dengan air hujan baru kau minum. Itu obatnya penyakitmu. Cuma ulama itu, tidak apa-apa saya sebut namanya, saya tidak pernah ketemu. Dia adalah Syekh Hisham Ka'bani. Dia adalah Syekh Hisham Ka'bani. Dia tinggal kayaknya di Amerika, tapi sangat terkenal di sana. Dia adalah salah seorang guru sufi. Dia itu adalah dari tarekat Haqqaniyah. Jadi Syekh Hisham Ka'bani itu yang datang sampai istri itu kaget karena dia sampaikan bahwa kau itu terangkat di atas tempat tidur. Saya bangun langsung kasih tahu, kasih saya ada air sam-sam di situ. Ibu bilang, enggak ada, sudah habis. Saya bilang, ada di situ. Betul, ada sedikit, ada kayak setengah gelas. Saya bilang, ambil air hujan di luar. Dia baru saya campur, saya minum. Besok paginya itu saya sudah pergi ceramah takziah di Pindrang. Hilang, warna kuning itu malam hilang. Sampai badan itu yang tidak bisa bangun itu hilang. Saya mengatakan ini berkahnya Utaka. Karena beberapa kali saya rasakan itu, Pak. Makanya saya itu setiap tahun itu wanti-wanti itu. Bukan puasa sunnahnya, tapi saya wanti-wanti sholatnya. Saya rugi betul kalau tidak kerjakan itu. Karena ini sholat sunnah karamah sekaligus sholat sunnah yang sangat luar biasa manfaatnya, Pak. Makanya saya wasiatkan kerjakan itu. Itu 8 rakaat. Enaknya kalau di duha, karena kita bisa niatkan duha. Kan 8 rakaat jadi juga duha tuh. Itu kerjakan. Cuma 2 rakaat 1 salam. Bisa juga 4 rakaat 1 salam. Cuma kalau 4 rakaat 1 salam agak berat karena lama. Karena kita baca surah Al-Ikhlas 15 kali sesudah Fatihah itu 15 kali. Setiap 1 rakaat. Ya, rakaat kedua 15 kali lagi surah Al-Ikhlas. Jadi selama rakaatnya itu Al-Ikhlas semua. Dan setiap 1 rakaat itu 15 kali. Jadi itu dibaca 2 rakaat 30. Karena 15. Dan itu 8 rakaat. Nggak lama Ji, nggak lama itu Pak. Cuma Al-Ikhlasnya itu di setiap baca surah Al-Ikhlas itu diawali dengan basmalah. Jadi magampak kau masam pajangi 5 tabana tapake. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu samad lam yalid wa lam yulad. Ini saja. Tapi ada ulama kita mengajarkan enggak begitu. Ada yang tidak pakai itu. Ada yang pakai surah Al-Ikhlas di matanya sebelah kanan, baru mata kiri, baru telinga kanan, baru telinga kiri, baru hidung, baru mulut, baru tangan, kiri kanan, kaki kiri kanan, depan belakang, samping kiri, samping kanan, baru dirinya. Pas 15. Ada yang pakai itu. Jadi iya, dia anak kedo gimana aku ya roh, dia anak aku. Iya, jadi dia sudah tidak pakai tangan. Jadi dia itu khatamkan Al-Qur'an untuk dirinya sekaligus. Itu membaca surah Al-Ikhlas 15 kali, tapi itu dalam sholat. Iya. Niatnya tetap 2. Kita niatkan usolli sholatul utaka wa duha raka'ataini. Iya. Jadi kita anukan niat 2 double niatnya. Iya. Kalau tahajud ya niatkan sholat tahajud sekaligus utaka. Kalau di maghrib antara maghrib isya kita niatkan awabin sekaligus niatkan utaka. Kalau kita mau tunggal tidak usah sholat duha. Saya bilang tidak usah sholat duha, saya cukup sholat utaka. Niatkan saja sholat sunnah utaka. Karena kalau saya sudah sholat di sini sudah ikut juga duhanya. Karena sholat di waktu duha. Kan begitu. Iya. Makanya orang sholat di waktu duha itu ada sholat sunnah taubah 2 rakaat, baru sholat sunnah hajat 2 rakaat. Kan begitu. Tapi dia sholat duha juga. Karena dia di waktu duha. Karena waktunya jadi itu kita sholat, makanya disebut waktu duha. Sholatnya. Iya. Iya. Sama Ji, usolli sholat sunnatul utaka wa tahajud lillahi ta'ala. Begitu. Iya, pakai waw aja. Kalau tidak bisa bahasa Arab, maka bani wakate masam paja sunnah utaka si basam paja tahajud karena pong Allah Ta'ala. Selesai. Ya kalau dia natule mula si matu ya rokado raka ketiga kampa kada bani pada miro na yoloi puang Allahu Akbar. Ya kalau dia mau patul le bakundru to. Iya. Itu anunya, Pak. Ini sholat sunnahnya jarang. Saya terus terang sampaikan, itu jarang penceramah mau bahas itu. Karena yang keempat itu ada sumpahnya Nabi yang keempat. Siapa yang mengerjakan sholat sunnah utaka ini, maka Allah akan memberikan ilmu hikmah. Nah, jadi kalau mau mendapat ilmu dari, termasuk ilmu laduni itu kan ilmu hikmah. Kalau mau masuk min ladunna ilma, dapatkan ilmu laduni, itu sholat ini. Kalau kita punya urusan, nah sudah buntu tidak ada yang bisa bantu ki, bertawassul mi. Muncul itu. Muncul. Makanya ulama sebut ini sholat sunnah karamah. Itu fit dunia wal akhirah. Karena orang yang punya utang, orang yang pergi mencari rezeki, orang yang punya penyakit, orang yang punya masalah, itu semua. Dan itu digantung hanya di satu sholat. Itu di bulan Syawal.
Makanya sholat sunnahnya bulan Syawal inilah disebut dengan sholat sunnah utakah. Dan itu tidak bisa dikerjakan di luar Syawal. Selesai bulan Syawal, Nabi bulan Syawal. Ya metomi ulah Syawal, ya naliwang isabara nih. Dia nama di pajama. Karena tidak ada lagi sholatnya itu kalau sudah. Nanti Syawal lagi tahun depan baru bisa kerjakan. Nah, tapi ada doanya itu, ada zikirnya. Kalau selesai 8 rakaat, kita baca Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil azim 70 kali. Baru Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad juga 70 kali. Nah, dia nanti lodoh kupurai karena sholat ini yang menjadi doa. Ya, kalau mau berdoa sebenarnya ulama kita tidak menganjurkan doa. Karena dia sudah jadi doa. Ia memang toro fungsin na sampajangi. Jadi itu untuk penyakit. Yan ang kataong kalasana, ang kalasata, ang katanga doktoroe. Atau ang kalasata, detisang imakada, lasaaga. Pura ni masapa ni maga makada madisa kada aga jelasaku mampresa kada gagamisag tajame sampajangi. Pasti ada syarat. Dibukakan itu. Makada yawat diburai. Aku apa burana. Itu sudah terbukti oleh para ulama. Jadi saya kini betul itu Pak. Dan itu tidak kurang dari 10 jamaah yang menelpon itu kasih tahu saya. Kadang ada beberapa kali mau ketemu itu hanya untuk mengucapkan terima kasih kade. Yang penting kau sudah ambil di YouTube itu sudah selesai. Pokoknya itu tidak usah. Iya. Kenapa? Karena memang itu Pak, luar biasa. Syekh Abdul Qadir Jailani itu Sultanun Aulia. Makanya dia kasih masuk di kitabnya itu Al-Gunyah. Itu semua hadis-hadis yang dia masukkan di situ tidak sembarang. Kita ini penceramah Pak, baca hadis itu ambil dari kitab. Baca hadis itu ambil dari guru. Kalau ulama Syekh Abdul Qadir Jailani itu mengambil hadis itu dia hadapkan dulu ke Nabi. Seperti Imamul Ghazali, dia tidak menulis satu hadis pun di dalam kitab Ihya itu kecuali dia sudah mimpi ketemu Rasulullah. Jadi dia mengatakan saya tidak menulis satu hadis pun di dalam kitab Ihya kecuali saya sudah hadapkan ke Rasulullah bahwa benarkah engkau mengatakan ini ya Rasulullah. Nanti Rasulullah mengiyakan baru dia tulis. Coba yo di makadami hadis sabong kajian hadis tidak tahu itu makanya ulama-ulama kita itu sungguh luar biasa Pak. Kemudian bertapatato ia ulangnya ini bulan April. Nah, bulan April ini disebut oleh Nabi sebagai bulan Naisan. Naisan itu adalah bulan April, bulan keempat. Jadi tadinya bulan Hijriah ya, Miladiah. Makanya hitungannya Miladiah, makanya disebut bulan Naisan. Biasanya bulan Naisan ulang April. Karena Januari, Februari, Maret, April. Ini adalah bulan air hujan yang bisa jadi obat. Nah, yan itu ampai, apalagi ko bosi bani Jumay. Pasti bosi ko Jumay, ko ulang apay Pak. Dega kampo din akan bosi ko ulang apay. Konon rimo ito. Karena itu adalah obat yang turun dari langit. Yan ang kakampo din akan bosi ulang apay. Maka dito pandete sala itu kampungnya, ang kalasa matuk kutumalada. Iya. Jadi makanya kalau hujan di bulan 4, itu jangan ambil dari ujung atap. Langsung tada dari langit. Paling bagus itu pakai baskom besar yang tidak pernah dipakai. Paling bagusnya itu pakai kantong plastik supaya tidak menyentuh ember atau baskon. Dibungkus kantong plastik. Jadi air hujan itu kena plastik, baru kita tinggal gunting nanti ambil pindahkan ke botol aqua. Baru didoakan. Itu yang disebut dengan air Al-Quran. Oh ini luar biasa Pak manfaatnya. Saya itu setiap tahun, baru tahun ini saya suruh ibu menada. Karena saya belum sempat baca. Yang tinggal sedikit waktunya. Ini tanggal berapa ini? Iya. Jadi tada langsung air hujan dari langit. Kemudian bacakan yang pertama, ingat jangan baku tukar ya. Yang pertama surah Al-Fatihah. Itu 70 kali. Diawali terus dengan basmalah. Tapi dibaca di saat tidak ada suara. Iya. Jadi kalau misalnya bagusnya itu kalau orang sudah tidur. Dan kita membaca itu dengan mengeluarkan suara ke air. Iparing kalingay we iya rusak deh. Kalau Bapak pakai air botol aqua begini baru kita bacakan. Kalau dibacakan suratul Fatihah itu, dilihat itu air berubah. Kalau sambil dibacakan itu, kalau sudah sampai 50 dibacakan, sampai 40, 50 itu sudah mulai berubah warnanya. Itu dari kuning itu menjadi bening. Itu. Makanya itu tidak boleh lebih, tidak boleh kurang.